Pelapor Sule CS Syahrul Rizal hadir di Polda Metro Jaya untuk memenuhi agenda pemeriksaan di Ditreskrimum pada Senin 6 Februari. Syahrul Rizal didampingi oleh kuasa hukumnya Muhammad Mualimin kembali menjelaskan mengenai keinginan kliennya terhadap Sule CS. Mualimin menjelaskan jika kliennya ingin pihak Sule, Budi Dalton, dan Mang Saswi melakukan klarifikasi dan sanggahan terkait video yang dilaporkan. Hal ini diminta karena Mualimin mengatakan jika kliennya tidak sepenuhnya memahami mengenai maksud isi video yang dilaporkan. Hal ini disebabkan bahasa yang digunakan oleh Sule CS adalah bahasa campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Selanjutnya, dalam laporan ini diketahui bahwa Sule CS disangkakan dengan pasal ujaran kebencian dan penistaan agama melalui Undang-Undang ITE. Mualimin menjelaskan jika pasal yang menjerat Sule CS itu bisa memberikan tuntutan hukuman di atas 7 tahun. Diketahui komedian Sutisna alias Sule dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penistaan agama. Tak hanya Sule, Mang Saswi dan budayawan Budi Dalton juga ikut terseret. Laporan ini dibuat karena adanya konten video yang menyebut miras adalah minuman Rasulullah. Ketiganya dilaporkan oleh seorang pria bernama Syahrul Rizal. Sule dilaporkan atas dugaan kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE serta penistaan agama. Saat dikonfirmasi pada 23 November lalu, Rizal menyebut bahwa pernyataan Sule CS bisa menyinggung umat agama dan berpotensi menganggap keonaran. Diketahui laporan tersebut bermula dengan adanya video yang dibuat oleh ketiganya, di mana Budi Dalton membuat pernyataan jika miras adalah minuman Rasulullah. Kemudian Sule dan Mang Saswi diduga ikut tertawa mendengar pernyataan Budi Dalton. Ada dugaan ketiganya menyinggung umat Islam dan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Rizal menyebut bahwa pernyataan Budi berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Menurutnya, semasa hidup Rasulullah selalu memerangi miras. Makanya ketika dilaporkan oleh klien kami, harapannya adalah Sule dan kawan-kawan ini memberikan klarifikasi dan memberikan sanggahan gitu. Sejauh mana video itu yang beredar itu sebenarnya seperti apa sih? Karena kan klien kami juga tidak sepenuhnya paham karena dalam video itu kan campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda gitu. Jadi tentu kami butuh keterangan lebih lanjut dari terlapor gitu. Sosok Tio Nugros, mantan drummer Dewa 19 menjadi sorotan saat konser band yang dinahkodai Ahmad Dhani menggelar konser pada Sabtu 4 Februari lalu. Paras tampan Tio Nugros yang awet muda menjadi magnet tersendiri di antara pengisi konser bertajuk Pesta Rakyat 30 tahun berkarya Dewa 19 di Jakarta International Stadium. Seolah ingin mengembalikan nostalgia dengan Dewa 19 pada medio 2000-an, grup band bentukan Ahmad Dhani ini menampilkan Once Mekel pada vokal serta Tio Nugros pada drum. Membawakan lagu yang berjudul Roman Picisan, Once dan Tio sukses membuat penonton semakin riuh. Bahkan sesekali layar besar yang mempertontonkan aksi Tio bermain drum langsung disambut teriakan histeris penonton. Tak hanya membawakan lagu itu, Dewa 19 dengan Once dan Tio Nugros membawakan lagu Kosong dan Cemburu. Dan lagi-lagi penonton dibuat histeris. Kalimat pujian bernada takjub pun keluar dari netizen saat mengetahui wajah dan aksi Tio Nugros di panggung. Warganet memuji ketampanan Tio dengan meninggalkan komentar gantengnya meresahkan. Bahkan pemilik akun bernama Rita Harjono juga menuliskan hal serupa yang menyebut Tio Nugros sebagai drummer terganteng sejagat raya. Bahkan teman sesama musisi mengakui kegantengan Tio Nugros seolah tak lekang oleh waktu. Ucapan Ari Lasso soal sosok Tio Nugros terekam dalam jejak digital yang diabadikan pengguna TikTok. Tak dipungkiri, memang di usianya yang tak lagi muda, Tio Nugros masih terlihat sangat tampan dan seolah menolak tua. Saat umurnya sudah berusia 53 tahun, penampilan Tio Nugros nyaris tak pernah berubah sama seperti 20 tahun silam. Netizen tengah dihebohkan dengan perbandingan foto Tio Nugros pada 2003 dan 2023 yang tak tampak lebih tua.
Foto tersebut mulanya dibagikan oleh artis Lutia Suri melalui akun Instagramnya. Dalam foto itu, Lutia berfoto bersama Tio Nugros dan Andra Junaidi Ramadan, mantan gitaris Dewa 19. Terdapat dua foto yang dibagikan, yakni saat Lutia berusia 29 tahun, maksud kami 9 tahun, dan saat berusia 28 tahun. Meski 20 tahun berlalu, wajah Tio Nugros tampak masih sama. Foto tersebut lantas menjadi ramai di media sosial. Sejumlah netizen juga membubuhkan komentar dan ada yang menyebut Tio Nugros sebagai Dracula karena tidak kunjung tua. Baim Wong sedang gencar menjodohkan Tiko dengan Rini, manajer pribadi Irfan Jayani atau yang akrab disapa Bang Bru. Bang Bru adalah seorang konten kreatif di YouTube yang pertama kali menyiarkan rumah Tiko yang terbengkalai. Bang Bru juga membantu Tiko membenahi rumahnya yang penuh semak menjadi lebih terawat. Saat Baim Wong datang ke rumah Tiko, suami Paula Verhoeven ini menggoda Tiko dan Rini. Baim Wong juga sempat bertanya kepada Eni Sukaisi apakah ia memberikan restu jika Rini berpacaran dengan Tiko. Ketua RT 6 RW 2 Komplek PLN Noves Haristeja mengatakan hal itu hanyalah sebatas gurauan saja. Noves mengatakan Tiko sudah memiliki pacar. Tiko pun sudah menjalani hubungan dengan kekasihnya selama 4 bulan belakangan. Hanya saja kekasih Tiko ini tidak mau dipublikasi sehingga warganet tidak mengenalinya. Diketahui beberapa waktu lalu media sosial diramaikan dengan rumah mewah terbengkalai yang ternyata ditinggali oleh Ibu Eni dan anaknya Tiko. Tiko Pulung Mustika dikenal warga sekitar sebagai pribadi yang serba bisa dan kerap membantu warga jika sewaktu-waktu membutuhkan tenaganya. Tiko yang juga berprofesi sebagai petugas keamanan di tempat tinggalnya di Cakung, Jakarta Timur, kerap mendapat pemasukan dari hasil membantu warga sekitar rumahnya. Hal itu diungkapkan Cahaya Krisna, seorang tetangga yang cukup mengenal Tiko dan keluarganya sejak mereka pindah di area tersebut sekitar tahun 2000 silam. Tak hanya memahami persoalan media dan teknologi, Tiko pun dikenal memiliki banyak relasi baik dengan rekan sebayanya maupun dengan orang yang lebih tua. Karena hal itu, sewaktu ketika terdapat salah satu warga yang ingin menjual kendaraannya dan warga itu pun langsung menghubungi Tiko untuk menanyakan calon pembelinya. Karena hal itulah warga yang merasa terbantu dengan kehadiran Tiko itu tak pernah segan memberi imbalan kepada pria yang tengah viral tersebut. Tak hanya itu, kegigihan Tiko meringankan beban orang tuanya, khususnya ibunya yang bernama Eni Sukaisih, bahkan sampai mencari uang sampingan dengan bekerja untuk warung internet atau warnet. Tiko yang lumayan memahami tentang teknologi kerap diminta pemilik warnet untuk membantunya apabila terjadi masalah pada sistem komputer.
Nama Ressa Herlambang menjadi perbincangan lantaran mengungkap kisah masa lalunya yang jatuh miskin akibat orang tuanya bangkrut. Ressa Herlambang menjelaskan awal kejadian yang ia duga menjadi permasalahan keluarganya jatuh miskin. Kejadian tersebut terjadi pada 2010 silam. Menurut Ressa Herlambang, ia sempat melihat bola api jatuh di rumahnya. Kejadian tersebut bahkan juga dilihat oleh keluarganya. Bahkan selesai kejadian tersebut, Ressa menilai keluarganya jatuh miskin dan membuat kondisi sang ibu sakit-sakitan. Ressa kemudian menceritakan selesai kejadian tersebut yang menyebabkan ibundanya jatuh sakit dan kehilangan kesadaran. Tak hanya itu, sang ibu dan ayahnya sempat tidur di pinggir rel kereta. Lebih lanjut, Ressa menyebut jika keluarganya kehilangan uang sebesar 12 miliar rupiah. Namun ia tidak menjelaskan secara detail pasti kejadian tersebut. Ressa mengaku tak mau masuk ke dalam hal mistis, namun menurutnya hal tersebut yang menyebabkan berpindahnya dari dunia fantasi. Saat ini, Ressa merasa bersyukur karena ia dan keluarganya masih bisa bertahan hidup walaupun penuh dengan kekurangan. Ia juga mengaku di awal tahun ini mendapat job menyanyi meskipun dengan budget yang terbilang biasa. Namun ia tetap bersyukur masih dapat bertahan beberapa tahun ini dibandingkan pada tahun 2010 hingga 2013 silam. Sebagai informasi, karir Ressa Herlambang di industri musik di Indonesia berawal dari mengikuti ajang pencarian bakat Asia Bagus pada tahun 1999. Saat mengikuti ajang pencarian bakat Asia Bagus, Ressa Herlambang satu angkatan dengan Rio Febrian. Di puncak karirnya, Ressa Herlambang juga pernah dijuluki sebagai Justin Timberlake-nya Indonesia. Selain itu, Ressa Herlambang juga pernah mendapat julukan sebagai penyanyi R&B pria terbaik. Ressa Herlambang tidak hanya dikenal sebagai penyanyi, ia juga dikenal sebagai pemain sinetron. Beberapa sinetron yang dibintanginya yaitu Pernikahan Dini dan Jangan Sepelekan. Harta Bambang Triatmojo diketahui tembus 28 triliun rupiah. Di balik kekayaan Bambang yang mencapai puluhan miliar rupiah tersebut, kehidupan Mayang Sari lantas menjadi sorotan. Mayang Sari diketahui melakukan traveling yang tidak main-main bersama sahabat-sahabatnya. Kehidupan Mayang Sari memang selalu menjadi perbincangan publik semenjak dinikahi Bambang Triatmojo. Namun awal pernikahan Mayang Sari dan Bambang Triatmojo sempat menjadi bahan perbincangan. Pasalnya, di awal pernikahannya dengan Bambang, Mayang Sari sempat dituding sebagai pelakor dalam rumah tangga sang Pangeran Cendana dan Halimah Agustina Kamil. Bambang Triatmojo dan Mayang Sari akhirnya meresmikan pernikahan mereka pada tahun 2011. Peresmian status pernikahan mereka ini terjadi setelah Bambang Triatmojo resmi bercerai dengan Halimah pada tahun 2007. Dari pernikahannya dengan Bambang Triatmojo, Mayang Sari dikaruniai seorang putri cantik bernama Kirani Triatmojo. Meski awal pernikahannya dengan Bambang penuh kontroversi, Mayang Sari pun membuktikan bahwa keluarganya saat ini hidup bahagia. Selesai menjadi istri Bambang Triatmojo, Mayang Sari juga dikenal dengan gaya hidupnya yang mewah. Hal itu dikarenakan Bambang Triatmojo masih mewarisi darah keluarga Cendana yang dikenal tajir melintir. Usut punya usut, harta kekayaan Bambang Triatmojo tembus 28 triliun rupiah.
Kekayaan tersebut hasil dari kerja keras sang Pangeran Cendana yang merupakan seorang pengusaha hingga politikus sukses. Selesai menjadi istri Bambang Triatmojo, Mayang Sari kerap memamerkan kehidupan mewahnya. Seperti baru-baru ini, Mayang Sari melakukan traveling bersama geng sosialita di negeri ini. Bahkan traveling Mayang Sari tidak main-main. Hal itu bisa dilihat melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu 5 Februari. Dalam unggahannya, Mayang Sari membagikan video yang menunjukkan perjalanan traveling bersama geng sosialitanya. Pada video tersebut, istri Bambang Triatmojo itu tampak begitu bahagia bisa traveling bersama geng sosialitanya. Pasalnya, ia memboyong geng sosialitanya tersebut ke negeri jiran Malaysia untuk liburan mewah. Tentu saja, Mayang Sari selalu bergaya mewah bak sosialita kelas atas saat traveling bersama gengnya. Tak hanya itu, ibu satu orang anak itu bahkan makan di restoran mewah dengan pemandangan Menara Kembar. Sosok perempuan yang merangkul Rocky Gerung terungkap. Wanita bernama lengkap Salsabila Syaira itu ternyata mantan asisten staf khusus Presiden. Diketahui konser Dewa 19 menjadi trending topik di Twitter. Bukan hanya karena penampilan Dewa 19 yang menakjubkan, di konser itu Rocky Gerung juga terciduk dirangkul mesra oleh seorang wanita muda dan cantik. Saat wajah keduanya tersorot kamera dan masuk ke layar konser, tiba-tiba saja wanita yang merangkul Rocky Gerung kikuk dan melepas rangkulan. Netizen pun bertanya-tanya siapa sosok wanita yang merangkul dosen filsafat dari Universitas Indonesia tersebut. Ternyata wanita itu bernama Salsabila Syaira. Wanita muda itu merupakan presenter di sebuah media daring. Usai sosoknya diburu netizen, Salsabila Syaira langsung memprivasi akun Instagramnya. Namun diketahui dalam acara yang dipandu Salsa, Rocky Gerung sempat menjadi bintang tamu pada November 2022 lalu. Di akun TikToknya, Salsa juga mengunggah kebersamaannya dengan Rocky Gerung seusai konser Dewa 19. Pada narasinya, Salsa menyebut bahwa ia memang bersama di konser Dewa 19. Dikutip dari situs LinkedIn, Salsabila Syaira sendiri merupakan seorang host dan juga mahasiswa doktoral di Universitas Padjadjaran Bandung. Ia menyelesaikan gelar sarjana dan magister ilmu politik dan pemerintahan di Universitas Padjadjaran. Dalam keterangan yang ia tulis di akun miliknya, ia pernah menjadi pembantu asisten staf khusus Presiden bidang keagamaan dalam negeri saat usianya 23 tahun. Ia masuk dalam tim komunikasi pada Juni 2018 hingga Desember 2019. Ia menyelesaikan gelar sarjana dan magister ilmu politik dan pemerintahan di Unpad. Kini Salsa menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Serikat Demokrasi Indonesia atau SDI. SDI sendiri adalah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan politik dan ekonomi kerakyatan. Dirinya juga masuk di organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Jawa Barat. Kita ke informasi pertama, Tribuners, pelawak Nunung Sri Mulat harus menelan hal pahit karena dirinya sudah divonis dokter mengidap kanker payudara stadium rendah. Vonis kanker payudara diterima oleh Nunung setelah mendengar langsung dari dokter saat membacakan hasil biopsi yang keluar pada akhir pekan lalu.
Beredar kabar bahwa wanita berusia 59 tahun ini sampai menjual beberapa aset, satu diantaranya adalah rumah untuk menyiapkan pengobatan kanker payudaranya. Wanita yang merupakan istri Ian Sambiran itu memastikan biaya pengobatannya ditanggung oleh asuransi dari pemerintah, yaitu BPJS. Saat ini, wanita yang bernama lengkap Tri Retno Prayudati itu masih terus menenangkan dirinya untuk bersiap menjalani operasi pengangkatan massa kanker di payudara. Nunung berharap tindakan operasi pengangkatan massa kanker di payudaranya bisa berjalan lancar tanpa mendapati hasil yang mengkhawatirkan. Apa itu berita, apa itu, dari mana itu beritanya? Saya nggak pernah ngomong kayak gitu. Nggak benar ya, Mi? Nah, nggak benar. Tabungan berarti udah banyak ya, Mami ya? Alhamdulillah. Ya. Ya. Ini pengobatan pakai asuransi BPJS seperti apa, Mi? BPJS. BPJS. Oh, ya. Makasih ya. Terima kasih, Mi. Thank you, Mami. Indra Bekti terpantau kembali dirawat di rumah sakit. Sebagaimana diketahui bahwa Indra Bekti sudah diperbolehkan pulang pada 21 Januari 2023 lalu. Pada hari Senin 6 Februari 2023 kemarin, Indra Bekti kembali terlihat berada di atas ranjang rumah sakit RSPAD Gatot Subroto kawasan Senen, Jakarta Pusat. Hal tersebut diketahui dari unggahan Instagram Story Aldila Jelita saat membagikan foto Indra Bekti yang sedang terbaring di kasur perawatan. Indra Bekti disebutkan menjalani perawatan lanjutan di RSPAD Gatot Subroto sebagai persiapan menjalani operasi di bagian mata. Bahkan sahabat Indi Barens itu akan langsung ditangani dokter spesialis mata Brigjen S. Bambang yang sehari-hari berdinas sebagai dokter kepresidenan ahli mata. Roy Manela, adik Indra Bekti yang juga menjadi juru bicara keluarga, mengatakan bahwa sang kakak menderita stroke penglihatan. Hal ini membuat kedua mata Indra Bekti terutama di bagian kanan yang sulit untuk melihat objek. Jarak pandang kedua mata Indra Bekti juga dikatakan semakin pendek. Sebelumnya, Indra Bekti sempat membuat warganet khawatir seusai menerima pekerjaan sebagai host konser musik boyband asal Inggris Blue. Indra Bekti akan memandu keseluruhan acara mulai dari awal hingga akhir yang berdurasi kurang lebih 2 hingga 3 jam. Wajar apabila masyarakat merasa cemas mengingat kondisi Indra Bekti belum sepenuhnya pulih. Namun Aldila Jelita memastikan bahwa nantinya Indra Bekti akan tetap didampingi oleh tim khusus saat berada di atas panggung. Dalam unggahannya, Aldila membagikan video singkat tentang Indra Bekti yang terbaring lagi di ranjang rumah sakit. Bekti kembali ke rumah sakit rencananya ternyata untuk menjalani operasi mata. Menurut Aldila, penglihatan Bekti mulai terganggu imbas pecah pembuluh darah di otak. Aldila mengungkapkan tindakan medis ini atas permintaan Indra Bekti sendiri. Proses terapi Indra Bekti pasca pendarahan otak sendiri berlangsung dengan baik, hanya saja penglihatan Bekti belum kembali normal.
Aldila Jelita, istri dari Indra Bekti, mengabarkan bahwa suaminya harus dilarikan dan dirawat di rumah sakit lagi. Indra Bekti yang belum lama keluar dari rumah sakit selesai mengalami pendarahan otak, namun kini terpaksa harus kembali menjalani perawatan di rumah sakit. Kabar ini disampaikan oleh Aldila Jelita melalui Instagram story-nya. Dalam unggahannya, Aldila membagikan video singkat tentang Indra Bekti yang terbaring lagi di ranjang rumah sakit. Bekti kembali ke rumah sakit rencananya ternyata untuk menjalani operasi mata. Menurut Aldila, penglihatan Bekti mulai terganggu imbas pecah pembuluh darah di otak. Aldila mengungkapkan tindakan medis ini atas permintaan Indra Bekti sendiri. Proses terapi Indra Bekti pasca pendarahan otak sendiri memang berlangsung dengan baik. Hanya saja penglihatan Bekti belum kembali normal. Operasi mata Indra Bekti rencananya akan dilangsungkan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Bahkan, sahabat Indi Barens itu akan langsung ditangani dokter spesialis mata Brigjen S. Bambang yang sehari-hari berdinas sebagai dokter kepresidenan ahli mata. Sebagaimana diketahui, Indra Bekti pingsan di sela kegiatan siaran di salah satu radio di Jakarta pada 28 Desember 2022 lalu. Ia langsung dilarikan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo untuk mendapat pertolongan pertama. Manajer Indra Bekti, Roy, mengungkapkan kronologi sebelum pembawa acara itu dilarikan ke rumah sakit pada 28 Desember. Pada awalnya, Indra Bekti memang setiap pagi menjalani aktivitas sebagai penyiar di salah satu stasiun radio. Ia pun tiba-tiba izin ke toilet namun tak kunjung kembali. Ketika didatangi ke toilet, Bekti ternyata ditemukan sudah dalam kondisi pingsan. Roy mengatakan seminggu sebelum ditemukan pingsan, Indra Bekti memang tidak enak badan. Indra Bekti ditemukan duduk di kloset dalam kondisi pingsan. Saat ditemukan pingsan, Indra Bekti langsung dilarikan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo. Nunung Sri Mulat sepenuhnya percaya dengan teknologi kedokteran dan tenaga kesehatan di Indonesia. Hal itu yang menjadi alasan ia tak memiliki rencana berobat ke luar negeri untuk sembuh dari kanker payudara yang dideritanya. Bahkan Nunung mengaku biaya pengobatannya ditanggung oleh BPJS. Nunung belum mau menjalani pengobatan alternatif untuk mengobati kanker payudaranya. Ia tak mau spekulasi dalam berobat karena ia tahu penyakitnya cukup mematikan. Wanita berusia 59 tahun ini akan mengikuti anjuran dokter dalam menjalani pengobatan. Nunung mengaku tak mau coba-coba selama proses penyembuhan kanker payudaranya. Nunung Sri Mulat menegaskan selama menjalani pengobatan, ia diminta tidak mengonsumsi daging, MSG, dan lainnya yang bisa memperburuk kondisinya. Hal tersebut didukung oleh keponakannya yang kebetulan bekerja mengurus orang-orang yang terkena kanker. Sehingga makanan yang harus dikonsumsi oleh Nunung juga diurus oleh keponakannya tersebut. Sebelumnya beredar kabar bahwa wanita berusia 59 tahun ini sampai menjual beberapa aset, satu diantaranya adalah rumah untuk menyiapkan pengobatan kanker payudaranya.
Wanita yang merupakan istri Ian Sambiran itu memastikan biaya pengobatannya ditanggung oleh asuransi dari pemerintah, yaitu BPJS. Saat ini, Nunung masih terus menenangkan dirinya untuk bersiap menjalani operasi pengangkatan massa kanker di payudara. Ia berharap tindakan operasi pengangkatan massa kanker di payudaranya bisa berjalan lancar tanpa mendapati hasil yang mengkhawatirkan. Banyak yang ngasih aran, banyak banget yang coba ini nyoba karena aku nggak mau coba-coba. Kalau memang dokter udah menganjurkan diangkat ya diangkat. Untuk ukuran umurnya sendiri Masih 2 cm ya. Kemarin diameternya 2 minggu yang lalu sih masih 2 cm. Alhamdulillah masih 2 cm. Ya nangis lah. Kan waktu itu masih punya harapan sebelum biopsi keluar, tapi setelah ya nangis dan aku nggak bisa ngomong apa-apa. Dokter sampai, ayo Mbak Nurul mau ngomong apa? Enggak ngomong. Udah yang terbaik aja dok. Yang terbaik aja. bakal di Indonesia atau di luar? Di sini di Indonesia kan udah baik, ngapain keluar negeri? Indonesia udah canggih-canggih kok. Ada ramuan khusus atau enggak minuman-minuman? Nggak ada. Gitu. Nah sekarang lagi ngonsumsi, kebetulan keponakan kan kerja ngurusin makanannya orang-orang kena cancer. Nah kebetulan banget, jadi sekarang udah diurusin makannya sama dia, ya jus-jusan, terus nggak makan daging, MSG itu di stop dulu. Sekarang lagi jus, terus makanan sehat lah, pokoknya makanan buat orang-orang. Penyanyi dangdut Lia Ladista bisa dibilang merupakan tipikal istri sabar. Pasalnya ia berkali-kali memaafkan kelakuan Muhammad Munawir Najib, sang suami yang selalu membuatnya kecewa. Bahkan mantan personel Trio Macan itu juga pernah memaafkan sang suami setelah diam-diam mengambil uang yang rencananya digunakan untuk program hamil. Ironisnya uang itu dihabiskan untuk judi online. Lia sebetulnya kecewa, namun ia berusaha pasrah dan berpikir bahwa Tuhan belum menghendakinya untuk memiliki anak. Sebagai informasi, Lia Ladista dan Munawir Najib resmi menikah pada 2015. Selama 7 tahun pernikahan, mereka belum dikaruniai anak. Kala itu, Munawir menangis meminta maaf kepada Lia dan bersujud. Lagi-lagi, hati Lia luluh dan memaafkan sang suami. Suaminya pun berjanji untuk tidak lagi bermain judi online, namun diingkari. Kini Munawir berurusan dengan hukum karena memakai uang bank tempatnya bekerja untuk judi online. Adapun total uang bank yang dipakai oleh Munawir mencapai 27 miliar rupiah. Deolipa Yumara selaku kuasa hukum Lia mengatakan saat ini Munawir Najib sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh pihak berwenang di Sulawesi Utara. Karena tidak ingin terlibat dalam rentetan tindakan dugaan pidana ini, Lia Ladista menggugat cerai Munawir Najib ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin 6 Februari. Mantan personel Trio Macan Lia Ladista mengaku tidak membawa harta benda saat datang ke Jakarta dari Sulawesi Utara. Sebab aset-aset sang suami Muhammad Munawir Najib menurut Lia sudah disita oleh pihak berwenang lantaran mengambil uang dari tempatnya bekerja untuk berjudi online. Tak hanya itu, Lia kini lebih baik menjual sejumlah barang berharga untuk menyambung hidupnya di ibu kota. 2 bulan belakangan di Jakarta, Lia bahkan telah menjual 2 ponsel miliknya. Semua dilakukan dibanding berutang kepada orang lain. Bahkan saat ini Lia mengaku berjualan keripik untuk mendapatkan penghasilan lebih guna mencukupi kehidupan sehari-harinya karena belum mendapatkan pekerjaan lain. Iya, mama baik banget ya. Karena kalau aku ngerasain punya mama lagi itu semenjak punya mertua. Tapi ya namanya kita nggak pernah tahu kan harus seperti ini jalannya saya berpisah. Tapi tetap saya masih silaturahmi meskipun nanti seandainya saya tidak diterima atau mungkin tidak karena saya nanti nggak diterima sama pihak mereka, ya setidaknya saya sudah berusaha nanti menjalin untuk meminta maaf. Saya pasti akan minta maaf meskipun bukan dari saya kesalahannya tuh, karena ini masalah suami saya, tapi saya tetap akan minta maaf sama mama. Demi mama berarti ya Kak ya? Iya, demi mama. Kak, uang program hamil yang dipakai berapa ya? Mungkin kurang lebih 150 juta. Oke, udah. Uang program hamil sudah jadi uang judi itu. Roger Danuarta curhat 2 kali ia dikecewakan menggunakan jasa babysitter. Bahkan salah satunya melakukan kekerasan fisik pada anaknya.
Pada 2021 lalu, Cut Meyriska sempat curhat lebih dahulu karena dibuat geram lantaran Sakwil, anak pertamanya, jatuh dari dipan hingga diberi makanan basi dan berujung masuk rumah sakit. Diakui Roger, hari itu adalah kejadian pertama dirinya dan Cut Meyriska dikecewakan oleh pengasuh anak alias babysitter. Ternyata babysitter tersebut tidak memiliki pengalaman mengurus anak kecil sebelumnya. Ia adalah mantan penjaga konter HP yang dijadikan babysitter oleh sebuah yayasan. Tak hanya sekali, Roger dan Cut Meyriska mengaku 2 kali dikecewakan oleh babysitter. Roger mengaku kejadian babysitter kedua ini membuatnya jauh lebih marah. Roger bercerita bahwa babysitter kedua yang ia pekerjakan di rumah justru melakukan kekerasan fisik pada buah hatinya. Beberapa waktu lalu, Cut Meyriska membeberkan kelakuan babysitter pertama mereka. Kali ini giliran Roger yang bicara soal babysitter kedua mereka. Bahkan Roger sampai mengambil tindakan hukum untuk tindakan babysitter mereka yang melakukan kekerasan fisik. Roger dan Cut Meyriska mendapati buah hati mereka menjadi rewel dan sering menangis setiap kali mereka pulang setelah bekerja. Keduanya pun memberikan CCTV dan mendapati bahwa babysitter melakukan kekerasan pada anak mereka. Roger tetap tak terima meskipun yang dilakukan babysitter itu hanya sebuah sentilan. Ia sudah melihat bahwa babysitter tersebut menyakiti buah hatinya. Roger mengatakan sejak lahir anaknya itu tak rewel. Namun setelah menggunakan jasa babysitter, yang terjadi justru sebaliknya. Hingga saat ini, Sakwil buah hati Roger dan Chika masih trauma dengan mainan mobil-mobilan yang sempat dijepitkan ke tangannya. Pelapor Sule CS Syahrul Rizal hadir di Polda Metro Jaya untuk memenuhi agenda pemeriksaan di Ditreskrimum pada Senin 6 Februari. Syahrul Rizal didampingi oleh kuasa hukumnya Muhammad Mualimin kembali menjelaskan mengenai keinginan kliennya terhadap Sule CS. Mualimin menjelaskan jika kliennya ingin pihak Sule, Budi Dalton, dan Mang Saswi melakukan klarifikasi dan sanggahan terkait video yang dilaporkan. Hal ini diminta karena Mualimin mengatakan jika kliennya tidak sepenuhnya memahami mengenai maksud isi video yang dilaporkan. Hal ini disebabkan bahasa yang digunakan oleh Sule CS adalah bahasa campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Selanjutnya, dalam laporan ini diketahui bahwa Sule CS disangkakan dengan pasal ujaran kebencian dan penistaan agama melalui Undang-Undang ITE. Mualimin menjelaskan jika pasal yang menjerat Sule CS itu bisa memberikan tuntutan hukuman di atas 7 tahun. Diketahui komedian Sutisna alias Sule dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penistaan agama. Tak hanya Sule, Mang Saswi dan budayawan Budi Dalton juga ikut terseret. Laporan ini dibuat karena adanya konten video yang menyebut miras adalah minuman Rasulullah. Ketiganya dilaporkan oleh seorang pria bernama Syahrul Rizal. Sule dilaporkan atas dugaan kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE serta penistaan agama. Saat dikonfirmasi pada 23 November lalu, Rizal menyebut bahwa pernyataan Sule CS bisa menyinggung umat agama dan berpotensi menganggap keonaran.
Diketahui laporan tersebut bermula dengan adanya video yang dibuat oleh ketiganya, di mana Budi Dalton membuat pernyataan jika miras adalah minuman Rasulullah. Kemudian Sule dan Mang Saswi diduga ikut tertawa mendengar pernyataan Budi Dalton. Ada dugaan ketiganya menyinggung umat Islam dan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Rizal menyebut bahwa pernyataan Budi berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Menurutnya, semasa hidup Rasulullah selalu memerangi miras. Makanya ketika dilaporkan oleh klien kami, harapannya adalah Sule dan kawan-kawan ini memberikan klarifikasi dan memberikan sanggahan gitu, sejauh mana video itu yang beredar itu sebenarnya seperti apa sih, karena kan klien kami juga tidak sepenuhnya paham karena dalam video itu kan campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda gitu. Jadi tentu kami butuh keterangan lebih lanjut dari terlapor gitu. Sosok Tio Nugros, mantan drummer Dewa 19 menjadi sorotan saat konser band yang dinahkodai Ahmad Dhani menggelar konser pada Sabtu 4 Februari lalu. Paras tampan Tio Nugros yang awet muda menjadi magnet tersendiri di antara pengisi konser bertajuk Pesta Rakyat 30 tahun berkarya Dewa 19 di Jakarta International Stadium. Seolah ingin mengembalikan nostalgia dengan Dewa 19 pada medio 2000-an, grup band bentukan Ahmad Dhani ini menampilkan Once Mekel pada vokal serta Tio Nugros pada drum. Membawakan lagu yang berjudul Roman Picisan, Once dan Tio sukses membuat penonton semakin riuh. Bahkan sesekali layar besar yang mempertontonkan aksi Tio bermain drum langsung disambut teriakan histeris penonton. Tak hanya membawakan lagu itu, Dewa 19 dengan Once dan Tio Nugros membawakan lagu Kosong dan Cemburu. Dan lagi-lagi penonton dibuat histeris. Kalimat pujian bernada takjub pun keluar dari netizen saat mengetahui wajah dan aksi Tio Nugros di panggung. Warganet memuji ketampanan Tio dengan meninggalkan komentar gantengnya meresahkan. Bahkan pemilik akun bernama Rita Harjono juga menuliskan hal serupa yang menyebut Tio Nugros sebagai drummer terganteng sejagat raya. Bahkan teman sesama musisi mengakui kegantengan Tio Nugros seolah tak lekang oleh waktu. Ucapan Ari Lasso soal sosok Tio Nugros terekam dalam jejak digital yang diabadikan pengguna TikTok. Tak dipungkiri, memang di usianya yang tak lagi muda, Tio Nugros masih terlihat sangat tampan dan seolah menolak tua. Saat umurnya sudah berusia 53 tahun, penampilan Tio Nugros nyaris tak pernah berubah sama seperti 20 tahun silam. Netizen tengah dihebohkan dengan perbandingan foto Tio Nugros pada 2003 dan 2023 yang tak tampak lebih tua. Foto tersebut mulanya dibagikan oleh artis Lutia Suri melalui akun Instagramnya. Dalam foto itu, Lutia berfoto bersama Tio Nugros dan Andra Junaidi Ramadan, mantan gitaris Dewa 19. Terdapat dua foto yang dibagikan, yakni saat Lutia berusia 29 tahun, maksud kami 9 tahun, dan saat berusia 28 tahun. Meski 20 tahun berlalu, wajah Tio Nugros tampak masih sama. Foto tersebut lantas menjadi ramai di media sosial. Sejumlah netizen juga membubuhkan komentar dan ada yang menyebut Tio Nugros sebagai Dracula karena tidak kunjung tua.
Baim Wong sedang gencar menjodohkan Tiko dengan Rini, manajer pribadi Irfan Jayani atau yang akrab disapa Bang Bro. Bang Bro adalah seorang konten kreatif di YouTube yang pertama kali menyiarkan rumah Tiko yang terbengkalai. Bang Bro juga membantu Tiko membenahi rumahnya yang penuh semak menjadi lebih terawat. Saat Baim Wong datang ke rumah Tiko, suami Paula Verhoeven ini menggoda Tiko dan Rini. Baim Wong juga sempat bertanya kepada Eni Sukaisi apakah ia memberikan restu jika Rini berpacaran dengan Tiko. Ketua RT 6 RW 2 Komplek PLN Noves Haristeja mengatakan hal itu hanyalah sebatas gurauan saja. Noves mengatakan Tiko sudah memiliki pacar. Tiko pun sudah menjalani hubungan dengan kekasihnya selama 4 bulan belakangan. Hanya saja kekasih Tiko ini tidak mau dipublikasi sehingga warganet tidak mengenalinya. Diketahui beberapa waktu lalu media sosial diramaikan dengan rumah mewah terbengkalai yang ternyata ditinggali oleh Ibu Eni dan anaknya Tiko. Tiko Pulung Mustika dikenal warga sekitar sebagai pribadi yang serba bisa dan kerap membantu warga jika sewaktu-waktu membutuhkan tenaganya. Tiko yang juga berprofesi sebagai petugas keamanan di tempat tinggalnya di Cakung, Jakarta Timur, kerap mendapat pemasukan dari hasil membantu warga sekitar rumahnya. Hal itu diungkapkan Cahaya Krisna, seorang tetangga yang cukup mengenal Tiko dan keluarganya sejak mereka pindah di area tersebut sekitar tahun 2000 silam. Tak hanya memahami persoalan media dan teknologi, Tiko pun dikenal memiliki banyak relasi baik dengan rekan sebayanya maupun dengan orang yang lebih tua. Karena hal itu, sewaktu ketika terdapat salah satu warga yang ingin menjual kendaraannya dan warga itu pun langsung menghubungi Tiko untuk menanyakan calon pembelinya. Karena hal itulah warga yang merasa terbantu dengan kehadiran Tiko itu tak pernah segan memberi imbalan kepada pria yang tengah viral tersebut. Tak hanya itu, kegigihan Tiko meringankan beban orang tuanya, khususnya ibunya yang bernama Eni Sukaisih, bahkan sampai mencari uang sampingan dengan bekerja untuk warung internet atau warnet. Tiko yang lumayan memahami tentang teknologi kerap diminta pemilik warnet untuk membantunya apabila terjadi masalah pada sistem komputer. Nama Ressa Herlambang menjadi perbincangan lantaran mengungkap kisah masa lalunya yang jatuh miskin akibat orang tuanya bangkrut. Ressa Herlambang menjelaskan awal kejadian yang ia duga menjadi permasalahan keluarganya jatuh miskin. Kejadian tersebut terjadi pada 2010 silam. Menurut Ressa Herlambang, ia sempat melihat bola api jatuh di rumahnya. Kejadian tersebut bahkan juga dilihat oleh keluarganya. Bahkan selesai kejadian tersebut, Ressa menilai keluarganya jatuh miskin dan membuat kondisi sang ibu sakit-sakitan. Ressa kemudian menceritakan selesai kejadian tersebut yang menyebabkan ibundanya jatuh sakit dan kehilangan kesadaran. Tak hanya itu, sang ibu dan ayahnya sempat tidur di pinggir rel kereta. Lebih lanjut, Ressa menyebut jika keluarganya kehilangan uang sebesar 12 miliar rupiah. Namun ia tidak menjelaskan secara detail pasti kejadian tersebut. Ressa mengaku tak mau masuk ke dalam hal mistis, namun menurutnya hal tersebut yang menyebabkan berpindahnya dari dunia fantasi.
Saat ini, Reza merasa bersyukur karena ia dan keluarganya masih bisa bertahan hidup walaupun penuh dengan kekurangan. Ia juga mengaku di awal tahun ini mendapat job menyanyi meskipun dengan budget yang terbilang biasa. Namun ia tetap bersyukur masih dapat bertahan beberapa tahun ini dibandingkan pada tahun 2010 hingga 2013 silam. Sebagai informasi, karir Reza Herlambang di industri musik di Indonesia berawal dari mengikuti ajang pencarian bakat Asia Bagus pada tahun 1999. Saat mengikuti ajang pencarian bakat Asia Bagus, Reza Herlambang satu angkatan dengan Rio Febrian. Di puncak karirnya, Reza Herlambang juga pernah dijuluki sebagai Justin Timberlake-nya Indonesia. Selain itu, Reza Herlambang juga pernah mendapat julukan sebagai penyanyi R&B pria terbaik. Reza Herlambang tidak hanya dikenal sebagai penyanyi, ia juga dikenal sebagai pemain sinetron. Beberapa sinetron yang dibintanginya yaitu Pernikahan Dini dan Jangan Sepelekan. Harta Bambang Triatmojo diketahui tembus 28 triliun rupiah. Di balik kekayaan Bambang yang mencapai puluhan miliar rupiah tersebut, kehidupan Mayang Sari lantas menjadi sorotan. Mayang Sari diketahui melakukan traveling yang tidak main-main bersama sahabat-sahabatnya. Kehidupan Mayang Sari memang selalu menjadi perbincangan publik semenjak dinikahi Bambang Triatmojo. Namun awal pernikahan Mayang Sari dan Bambang Triatmojo sempat menjadi bahan perbincangan. Pasalnya, di awal pernikahannya dengan Bambang, Mayang Sari sempat dituding sebagai pelakor dalam rumah tangga sang Pangeran Cendana dan Halimah Agustina Kamil. Bambang Triatmojo dan Mayang Sari akhirnya meresmikan pernikahan mereka pada tahun 2011. Peresmian status pernikahan mereka ini terjadi setelah Bambang Triatmojo resmi bercerai dengan Halimah pada tahun 2007. Dari pernikahannya dengan Bambang Triatmojo, Mayang Sari dikaruniai seorang putri cantik bernama Kirani Triatmojo. Meski awal pernikahannya dengan Bambang penuh kontroversi, Mayang Sari pun membuktikan bahwa keluarganya saat ini hidup bahagia. Selesai menjadi istri Bambang Triatmojo, Mayang Sari juga dikenal dengan gaya hidupnya yang mewah. Hal itu dikarenakan Bambang Triatmojo masih mewarisi darah keluarga Cendana yang dikenal tajir melintir. Usut punya usut, harta kekayaan Bambang Triatmojo tembus 28 triliun rupiah. Kekayaan tersebut hasil dari kerja keras sang Pangeran Cendana yang merupakan seorang pengusaha hingga politikus sukses. Selesai menjadi istri Bambang Triatmojo, Mayang Sari kerap memamerkan kehidupan mewahnya. Seperti baru-baru ini, Mayang Sari melakukan traveling bersama geng sosialita di negeri ini. Bahkan traveling Mayang Sari tidak main-main. Hal itu bisa dilihat melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu 5 Februari. Dalam unggahannya, Mayang Sari membagikan video yang menunjukkan perjalanan traveling bersama geng sosialitanya. Pada video tersebut, istri Bambang Triatmojo itu tampak begitu bahagia bisa traveling bersama geng sosialitanya. Pasalnya, ia memboyong geng sosialitanya tersebut ke negeri jiran Malaysia untuk liburan mewah. Tentu saja, Mayang Sari selalu bergaya mewah bak sosialita kelas atas saat traveling bersama gengnya. Tak hanya itu, ibu satu orang anak itu bahkan makan di restoran mewah dengan pemandangan Menara Kembar.
Sosok perempuan yang merangkul Roky Gerung terungkap. Wanita bernama lengkap Salsabila Syaira itu ternyata mantan asisten staf khusus Presiden. Diketahui konser Dewa 19 menjadi trending topik di Twitter. Bukan hanya karena penampilan Dewa 19 yang menakjubkan, di konser itu Roky Gerung juga terciduk dirangkul mesra oleh seorang wanita muda dan cantik. Saat wajah keduanya tersorot kamera dan masuk ke layar konser, tiba-tiba saja wanita yang merangkul Roky Gerung kikuk dan melepas rangkulan. Netizen pun bertanya-tanya siapa sosok wanita yang merangkul dosen filsafat dari Universitas Indonesia tersebut. Ternyata wanita itu bernama Salsabila Syaira. Wanita muda itu merupakan presenter di sebuah media daring. Usai sosoknya diburu netizen, Salsabila Syaira langsung memprivasi akun Instagramnya. Namun diketahui dalam acara yang dipandu Salsa, Roky Gerung sempat menjadi bintang tamu pada November 2022 lalu. Di akun TikToknya, Salsa juga mengunggah kebersamaannya dengan Roky Gerung seusai konser Dewa 19. Pada narasinya, Salsa menyebut bahwa ia memang bersama di konser Dewa 19. Dikutip dari situs LinkedIn, Salsabila Syaira sendiri merupakan seorang host dan juga mahasiswa doktoral di Universitas Padjadjaran Bandung. Ia menyelesaikan gelar sarjana dan magister ilmu politik dan pemerintahan di Universitas Padjadjaran. Dalam keterangan yang ia tulis di akun miliknya, ia pernah menjadi pembantu asisten staf khusus Presiden bidang keagamaan dalam negeri saat usianya 23 tahun. Ia masuk dalam tim komunikasi pada Juni 2018 hingga Desember 2019. Ia menyelesaikan gelar sarjana dan magister ilmu politik dan pemerintahan di Unpad. Kini Salsa menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Serikat Demokrasi Indonesia atau SDI. SDI sendiri adalah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan politik dan ekonomi kerakyatan. Dirinya juga masuk di organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Jawa Barat. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Pelawak Nunung Sri Mulat harus menelan hal pahit karena dirinya sudah divonis dokter mengidap kanker payudara stadium rendah. Vonis kanker payudara diterima oleh Nunung setelah mendengar langsung dari dokter saat membacakan hasil biopsi yang keluar pada akhir pekan lalu. Beredar kabar bahwa wanita berusia 59 tahun ini sampai menjual beberapa aset, satu diantaranya adalah rumah untuk menyiapkan pengobatan kanker payudaranya. Wanita yang merupakan istri Ian Sambiran itu memastikan biaya pengobatannya ditanggung oleh asuransi dari pemerintah, yaitu BPJS. Saat ini, wanita yang bernama lengkap Tri Retno Prayudati itu masih terus menenangkan dirinya untuk bersiap menjalani operasi pengangkatan massa kanker di payudara. Nunung berharap tindakan operasi pengangkatan massa kanker di payudaranya bisa berjalan lancar tanpa mendapati hasil yang mengkhawatirkan. Apa itu berita, apa itu, dari mana itu beritanya? Saya nggak pernah ngomong kayak gitu loh. Nggak benar ini. Nah, nggak benar. Tabungan berarti udah banyak ya Mami ya? Alhamdulillah. Ya. Ya. Ini pengobatan pakai asuransi BPJS seperti apa, Mi? BPJS. Oh, ya. Makasih ya. Terima kasih, Mi. Thank you, Mami. Indra Bekti terpantau kembali dirawat di rumah sakit. Sebagaimana diketahui bahwa Indra Bekti sudah diperbolehkan pulang pada 21 Januari 2023 lalu. Pada hari Senin 6 Februari 2023 kemarin, Indra Bekti kembali terlihat berada di atas ranjang rumah sakit RSPAD Gatot Subroto kawasan Senen, Jakarta Pusat. Hal tersebut diketahui dari unggahan Instagram story Aldi Lajelita saat membagikan foto Indra Bekti yang sedang terbaring di kasur perawatan. Indra Bekti disebutkan menjalani perawatan lanjutan di RSPAD Gatot Subroto sebagai persiapan menjalani operasi di bagian mata. Bahkan sahabat Indi Barens itu akan langsung ditangani dokter spesialis mata Brigjen S. Bambang yang sehari-hari berdinas sebagai dokter kepresidenan ahli mata.
Roy Manella, adik Indra Bekti yang juga menjadi juru bicara keluarga, mengatakan bahwa sang kakak menderita stroke penglihatan. Hal ini membuat kedua mata Indra Bekti terutama di bagian kanan yang sulit untuk melihat objek. Jarak pandang kedua mata Indra Bekti juga dikatakan semakin pendek. Sebelumnya, Indra Bekti sempat membuat warganet khawatir selesai menerima pekerjaan sebagai host konser musik boyband asal Inggris Blue. Indra Bekti akan memandu keseluruhan acara mulai dari awal hingga akhir yang berdurasi kurang lebih 2 hingga 3 jam. Wajar apabila masyarakat merasa cemas mengingat kondisi Indra Bekti belum sepenuhnya pulih. Namun Aldila Jelita memastikan bahwa nantinya Indra Bekti akan tetap didampingi oleh tim khusus saat berada di atas panggung. Dalam unggahannya, Aldila membagikan video singkat tentang Indra Bekti yang terbaring lagi di ranjang rumah sakit. Bekti kembali ke rumah sakit rencananya ternyata untuk menjalani operasi mata. Menurut Aldila, penglihatan Bekti mulai terganggu imbas pecah pembuluh darah di otak. Aldila mengungkapkan tindakan medis ini atas permintaan Indra Bekti sendiri. Proses terapi Indra Bekti pasca pendarahan otak sendiri berlangsung dengan baik, hanya saja penglihatan Bekti belum kembali normal. Aldila Jelita, istri dari Indra Bekti, mengabarkan bahwa suaminya harus dilarikan dan dirawat di rumah sakit lagi. Indra Bekti yang belum lama keluar dari rumah sakit selesai mengalami pendarahan otak, namun kini terpaksa harus kembali menjalani perawatan di rumah sakit. Kabar ini disampaikan oleh Aldila Jelita melalui Instagram story-nya. Dalam unggahannya, Aldila membagikan video singkat tentang Indra Bekti yang terbaring lagi di ranjang rumah sakit. Bekti kembali ke rumah sakit rencananya ternyata untuk menjalani operasi mata. Menurut Aldila, penglihatan Bekti mulai terganggu imbas pecah pembuluh darah di otak. Aldila mengungkapkan tindakan medis ini atas permintaan Indra Bekti sendiri. Proses terapi Indra Bekti pasca pendarahan otak sendiri memang berlangsung dengan baik. Hanya saja penglihatan Bekti belum kembali normal. Operasi mata Indra Bekti rencananya akan dilangsungkan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Bahkan, sahabat Indi Barens itu akan langsung ditangani dokter spesialis mata Brigjen S. Bambang yang sehari-hari berdinas sebagai dokter kepresidenan ahli mata. Sebagaimana diketahui, Indra Bekti pingsan di sela kegiatan siaran di salah satu radio di Jakarta pada 28 Desember 2022 lalu. Ia langsung dilarikan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo untuk mendapat pertolongan pertama. Manajer Indra Bekti, Roy, mengungkapkan kronologi sebelum pembawa acara itu dilarikan ke rumah sakit pada 28 Desember. Pada awalnya, Indra Bekti memang setiap pagi menjalani aktivitas sebagai penyiar di salah satu stasiun radio. Ia pun tiba-tiba izin ke toilet namun tak kunjung kembali. Ketika didatangi ke toilet, Bekti ternyata ditemukan sudah dalam kondisi pingsan. Roy mengatakan seminggu sebelum ditemukan pingsan, Indra Bekti memang tidak enak badan. Indra Bekti ditemukan duduk di kloset dalam kondisi pingsan. Saat ditemukan pingsan, Indra Bekti langsung dilarikan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo.
Nunung Sri Mulat sepenuhnya percaya dengan teknologi kedokteran dan tenaga kesehatan di Indonesia. Hal itu yang menjadi alasan ia tak memiliki rencana berobat ke luar negeri untuk sembuh dari kanker payudara yang dideritanya. Bahkan Nunung mengaku biaya pengobatannya ditanggung oleh BPJS. Nunung belum mau menjalani pengobatan alternatif untuk mengobati kanker payudaranya. Ia tak mau spekulasi dalam berobat karena ia tahu penyakitnya cukup mematikan. Wanita berusia 59 tahun ini akan mengikuti anjuran dokter dalam menjalani pengobatan. Nunung mengaku tak mau coba-coba selama proses penyembuhan kanker payudaranya. Nunung Sri Mulat menegaskan selama menjalani pengobatan, ia diminta tidak mengonsumsi daging, MSG, dan lainnya yang bisa memperburuk kondisinya. Hal tersebut didukung oleh keponakannya yang kebetulan bekerja mengurus orang-orang yang terkena kanker. Sehingga makanan yang harus dikonsumsi oleh Nunung juga diurus oleh keponakannya tersebut. Sebelumnya beredar kabar bahwa wanita berusia 59 tahun ini sampai menjual beberapa aset, satu diantaranya adalah rumah untuk menyiapkan pengobatan kanker payudaranya. Wanita yang merupakan istri Ian Sambiran itu memastikan biaya pengobatannya ditanggung oleh asuransi dari pemerintah, yaitu BPJS. Saat ini Nunung masih terus menenangkan dirinya untuk bersiap menjalani operasi pengangkatan massa kanker di payudara. Ia berharap tindakan operasi pengangkatan massa kanker di payudaranya bisa berjalan lancar tanpa mendapati hasil yang mengkhawatirkan. Banyak yang ngasih saran, banyak banget yang coba ini nyoba karena aku nggak mau coba-coba. Kalau memang dokter udah mengajarkan diangkat ya diangkat. Untuk ukuran umurnya sendiri masih 2 cm ya. Kemarin diameternya 2 minggu yang lalu sih masih 2 cm. Alhamdulillah masih 2 cm. Ya nangis lah. Kan waktu itu masih punya harapan sebelum biopsi keluar, tapi setelah ya nangis dan aku nggak bisa ngomong apa-apa. Dokter sampai, ayo Mbak Nurul mau ngomong apa? Enggak, yang terbaik aja dok. Yang terbaik aja. bakal di Indonesia atau di luar? Di sini di Indonesia kan udah baik, ngapain keluar negeri? Indonesia udah canggih-canggih kok. Ada ramuan khusus atau enggak minuman-minuman? Nggak ada. Gitu. Nah sekarang lagi ngonsumsi, kebetulan keponakan kan kerja ngurusin makanannya orang-orang kena cancer. Nah kebetulan banget, jadi sekarang udah diurusin makannya sama dia, ya jus-jusan, terus nggak makan daging, MSG itu di stop dulu. Sekarang lagi jus, terus makanan sehat lah, pokoknya makanan buat orang-orang. Penyanyi dangdut Lia Ladista bisa dibilang merupakan tipikal istri sabar. Pasalnya ia berkali-kali memaafkan kelakuan Muhammad Munawir Najib, sang suami yang selalu membuatnya kecewa. Bahkan mantan personel Trio Macan itu juga pernah memaafkan sang suami setelah diam-diam mengambil uang yang rencananya digunakan untuk program hamil. Ironisnya uang itu dihabiskan untuk judi online. Lia sebetulnya kecewa, namun ia berusaha pasrah dan berpikir bahwa Tuhan belum menghendakinya untuk memiliki anak. Sebagai informasi, Lia Ladista dan Munawir Najib resmi menikah pada 2015. Selama 7 tahun pernikahan, mereka belum dikaruniai anak. Kala itu, Munawir menangis meminta maaf kepada Lia dan bersujud. Lagi-lagi, hati Lia luluh dan memaafkan sang suami. Suaminya pun berjanji untuk tidak lagi bermain judi online, namun diingkari. Kini Munawir berurusan dengan hukum karena memakai uang bank tempatnya bekerja untuk judi online. Adapun total uang bank yang dipakai oleh Munawir mencapai 27 miliar rupiah. Deolipa Yumara selaku kuasa hukum Lia mengatakan saat ini Munawir Najib sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh pihak berwenang di Sulawesi Utara. Karena tidak ingin terlibat dalam rentetan tindakan dugaan pidana ini, Lia Ladista menggugat cerai Munawir Najib ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin 6 Februari. Mantan personel Trio Macan Lia Ladista mengaku tidak membawa harta benda saat datang ke Jakarta dari Sulawesi Utara. Sebab aset-aset sang suami Muhammad Munawir Najib menurut Lia sudah disita oleh pihak berwenang lantaran mengambil uang dari tempatnya bekerja untuk berjudi online. Tak hanya itu, Lia kini lebih baik menjual sejumlah barang berharga untuk menyambung hidupnya di ibu kota. 2 bulan belakangan di Jakarta, Lia bahkan telah menjual 2 ponsel miliknya. Semua dilakukan dibanding berutang kepada orang lain.
Bahkan saat ini Lia mengaku berjualan keripik untuk mendapatkan penghasilan lebih guna mencukupi kehidupan sehari-harinya karena belum mendapatkan pekerjaan lain. Iya, mama baik banget ya. Karena kalau aku ngerasain punya mama lagi itu semenjak punya mertua. Tapi ya namanya kita nggak pernah tahu kan harus seperti ini jalannya saya berpisah. Tapi tetap saya masih silaturahmi meskipun nanti seandainya saya tidak diterima atau mungkin kedatangan saya nanti nggak diterima sama pihak mereka, ya setidaknya saya sudah berusaha nanti menjalin untuk meminta maaf. Saya pasti akan minta maaf meskipun bukan dari saya kesalahannya atau karena ini masalah suami saya, tapi saya tetap akan minta maaf sama mama. Demi mama berarti ya Kak ya? Iya, demi mama. Kak, uang program hamil yang dipakai berapa ya? Mungkin kurang lebih 150 juta. Oke, udah. Uang program hamil udah jadi uang judi itu. Udah. Roger dan Warta curhat 2 kali ia dikecewakan menggunakan jasa babysitter. Bahkan salah satunya melakukan kekerasan fisik pada anaknya. Pada 2021 lalu, Cut Meyriska sempat curhat lebih dahulu karena dibuat geram lantaran Sakwil, anak pertamanya, jatuh dari dipan hingga diberi makanan basi dan berujung masuk rumah sakit. Diakui Roger, hari itu adalah kejadian pertama dirinya dan Cut Meyriska dikecewakan oleh pengasuh anak alias babysitter. Ternyata babysitter tersebut tidak memiliki pengalaman mengurus anak kecil sebelumnya. Ia adalah mantan penjaga konter HP yang dijadikan babysitter oleh sebuah yayasan. Tak hanya sekali, Roger dan Cut Meyriska mengaku 2 kali dikecewakan oleh babysitter. Roger mengaku kejadian babysitter kedua ini membuatnya jauh lebih marah. Roger bercerita bahwa babysitter kedua yang ia pekerjakan di rumah justru melakukan kekerasan fisik pada buah hatinya. Beberapa waktu lalu, Cut Meyriska membeberkan kelakuan babysitter pertama mereka. Kali ini giliran Roger yang bicara soal babysitter kedua mereka. Bahkan Roger sampai mengambil tindakan hukum untuk tindakan babysitter mereka yang melakukan kekerasan fisik. Roger dan Cut Meyriska mendapati buah hati mereka menjadi rewel dan sering menangis setiap kali mereka pulang setelah bekerja. Keduanya pun memberikan CCTV dan mendapati bahwa babysitter melakukan kekerasan pada anak mereka. Roger tetap tak terima meskipun yang dilakukan babysitter itu hanya sebuah sentilan. Ia sudah melihat bahwa babysitter tersebut menyakiti buah hatinya. Roger mengatakan sejak lahir anaknya itu tak rewel. Namun setelah menggunakan jasa babysitter, yang terjadi justru sebaliknya. Hingga saat ini, Sakwil buah hati Roger dan Cika masih trauma dengan mainan mobil-mobilan yang sempat dijepitkan ke tangannya. Pelapor Sule CS Syahrul Rizal hadir di Polda Metro Jaya untuk memenuhi agenda pemeriksaan di Ditreskrimum pada Senin 6 Februari. Syahrul Rizal didampingi oleh kuasa hukumnya Muhammad Mualimin kembali menjelaskan mengenai keinginan kliennya terhadap Sule CS. Mualimin menjelaskan jika kliennya ingin pihak Sule, Budi Dalton, dan Mang Saswi melakukan klarifikasi dan sanggahan terkait video yang dilaporkan. Hal ini diminta karena Mualimin mengatakan jika kliennya tidak sepenuhnya memahami mengenai maksud isi video yang dilaporkan. Hal ini disebabkan bahasa yang digunakan oleh Sule CS adalah bahasa campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Sunda.
Selanjutnya, dalam laporan ini diketahui bahwa Sule CS disangkakan dengan pasal ujaran kebencian dan penistaan agama melalui Undang-Undang ITE. Mualimin menjelaskan jika pasal yang menjerat Sule CS itu bisa memberikan tuntutan hukuman di atas 7 tahun. Diketahui komedian Sutisna alias Sule dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penistaan agama. Tak hanya Sule, Mang Saswi dan budayawan Budi Dalton juga ikut terseret. Laporan ini dibuat karena adanya konten video yang menyebut miras adalah minuman Rasulullah. Ketiganya dilaporkan oleh seorang pria bernama Syahrul Rizal. Sule dilaporkan atas dugaan kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE serta penistaan agama. Saat dikonfirmasi pada 23 November lalu, Rizal menyebut bahwa pernyataan Sule CS bisa menyinggung umat agama dan berpotensi menganggap keonaran. Diketahui laporan tersebut bermula dengan adanya video yang dibuat oleh ketiganya, di mana Budi Dalton membuat pernyataan jika miras adalah minuman Rasulullah. Kemudian Sule dan Mang Saswi diduga ikut tertawa mendengar pernyataan Budi Dalton. Ada dugaan ketiganya menyinggung umat Islam dan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Rizal menyebut bahwa pernyataan Budi berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Menurutnya, semasa hidup Rasulullah selalu memerangi miras. Makanya ketika dilaporkan oleh klien kami, harapannya adalah Sule dan kawan-kawan ini memberikan klarifikasi dan memberikan sanggahan gitu. Sejauh mana video itu yang beredar itu sebenarnya seperti apa sih? Karena kan klien kami juga tidak sepenuhnya paham karena dalam video itu kan campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda gitu. Jadi tentu kami butuh keterangan lebih lanjut dari terlapor gitu. Sosok Tio Nugros, mantan drummer Dewa 19 menjadi sorotan saat konser band yang dinahkodai Ahmad Dhani menggelar konser pada Sabtu 4 Februari lalu. Paras tampan Tio Nugros yang awet muda menjadi magnet tersendiri di antara pengisi konser bertajuk Pesta Rakyat 30 tahun berkarya Dewa 19 di Jakarta International Stadium. Seolah ingin mengembalikan nostalgia dengan Dewa 19 pada medio 2000-an, grup band bentukan Ahmad Dhani ini menampilkan Once Mekel pada vokal serta Tio Nugros pada drum. Membawakan lagu yang berjudul Roman Picisan, Once dan Tio sukses membuat penonton semakin riuh. Bahkan sesekali layar besar yang mempertontonkan aksi Tio bermain drum langsung disambut teriakan histeris penonton. Tak hanya membawakan lagu itu, Dewa 19 dengan Once dan Tio Nugros membawakan lagu Kosong dan Cemburu. Dan lagi-lagi penonton dibuat histeris. Kalimat pujian bernada takjub pun keluar dari netizen saat mengetahui wajah dan aksi Tio Nugros di panggung. Warganet memuji ketampanan Tio dengan meninggalkan komentar gantengnya meresahkan. Bahkan pemilik akun bernama Rita Harjono juga menuliskan hal serupa yang menyebut Tio Nugros sebagai drummer terganteng sejagat raya. Bahkan teman sesama musisi mengakui kegantengan Tio Nugros seolah tak lekang oleh waktu. Ucapan Ari Lasso soal sosok Tio Nugros terekam dalam jejak digital yang diabadikan pengguna TikTok. Tak dipungkiri, memang di usianya yang tak lagi muda, Tio Nugros masih terlihat sangat tampan dan seolah menolak tua. Saat umurnya sudah berusia 53 tahun, penampilan Tio Nugros nyaris tak pernah berubah sama seperti 20 tahun silam. Netizen tengah dihebohkan dengan perbandingan foto Tio Nugros pada 2003 dan 2023 yang tak tampak lebih tua. Foto tersebut mulanya dibagikan oleh artis Lutia Suri melalui akun Instagramnya. Dalam foto itu, Lutia berfoto bersama Tio Nugros dan Andra Junaidi Ramadan, mantan gitaris Dewa 19. Terdapat dua foto yang dibagikan, yakni saat Lutia berusia 29 tahun, maksud kami 9 tahun, dan saat berusia 28 tahun. Meski 20 tahun berlalu, wajah Tio Nugros tampak masih sama. Foto tersebut lantas menjadi ramai di media sosial. Sejumlah netizen juga membubuhkan komentar dan ada yang menyebut Tio Nugros sebagai Dracula karena tidak kunjung tua.
Baim Wong sedang gencar menjodohkan Tiko dengan Rini, manajer pribadi Irfan Jayani atau yang akrab disapa Bang Bro. Bang Bro adalah seorang konten kreatif di YouTube yang pertama kali menyiarkan rumah Tiko yang terbengkalai. Bang Bro juga membantu Tiko membenahi rumahnya yang penuh semak menjadi lebih terawat. Saat Baim Wong datang ke rumah Tiko, suami Paula Verhoeven ini menggoda Tiko dan Rini. Baim Wong juga sempat bertanya kepada Eni Sukaisi apakah ia memberikan restu jika Rini berpacaran dengan Tiko. Ketua RT 6 RW 2 Komplek PLN Noves Haristeja mengatakan hal itu hanyalah sebatas gurauan saja. Noves mengatakan Tiko sudah memiliki pacar. Tiko pun sudah menjalani hubungan dengan kekasihnya selama 4 bulan belakangan. Hanya saja kekasih Tiko ini tidak mau dipublikasi sehingga warganet tidak mengenalinya. Diketahui beberapa waktu lalu media sosial diramaikan dengan rumah mewah terbengkalai yang ternyata ditinggali oleh Ibu Eni dan anaknya Tiko. Tiko Pulung Mustika dikenal warga sekitar sebagai pribadi yang serba bisa dan kerap membantu warga jika sewaktu-waktu membutuhkan tenaganya. Tiko yang juga berprofesi sebagai petugas keamanan di tempat tinggalnya di Cakung, Jakarta Timur, kerap mendapat pemasukan dari hasil membantu warga sekitar rumahnya. Hal itu diungkapkan Cahaya Krisna, seorang tetangga yang cukup mengenal Tiko dan keluarganya sejak mereka pindah di area tersebut sekitar tahun 2000 silam. Tak hanya memahami persoalan media dan teknologi, Tiko pun dikenal memiliki banyak relasi baik dengan rekan sebayanya maupun dengan orang yang lebih tua. Karena hal itu, sewaktu ketika terdapat salah satu warga yang ingin menjual kendaraannya dan warga itu pun langsung menghubungi Tiko untuk menanyakan calon pembelinya. Karena hal itulah warga yang merasa terbantu dengan kehadiran Tiko itu tak pernah segan memberi imbalan kepada pria yang tengah viral tersebut. Tak hanya itu, kegigihan Tiko meringankan beban orang tuanya, khususnya ibunya yang bernama Eni Sukaisih, bahkan sampai mencari uang sampingan dengan bekerja untuk warung internet atau warnet. Tiko yang lumayan memahami tentang teknologi kerap diminta pemilik warnet untuk membantunya apabila terjadi masalah pada sistem komputer. Nama Ressa Herlambang menjadi perbincangan lantaran mengungkap kisah masa lalunya yang jatuh miskin akibat orang tuanya bangkrut. Ressa Herlambang menjelaskan awal kejadian yang ia duga menjadi permasalahan keluarganya jatuh miskin. Kejadian tersebut terjadi pada 2010 silam. Menurut Ressa Herlambang, ia sempat melihat bola api jatuh di rumahnya. Kejadian tersebut bahkan juga dilihat oleh keluarganya. Bahkan selesai kejadian tersebut, Ressa menilai keluarganya jatuh miskin dan membuat kondisi sang ibu sakit-sakitan. Ressa kemudian menceritakan selesai kejadian tersebut yang menyebabkan ibundanya jatuh sakit dan kehilangan kesadaran. Tak hanya itu, sang ibu dan ayahnya sempat tidur di pinggir rel kereta. Lebih lanjut, Ressa menyebut jika keluarganya kehilangan uang sebesar 12 miliar rupiah. Namun ia tidak menjelaskan secara detail pasti kejadian tersebut. Ressa mengaku tak mau masuk ke dalam hal mistis, namun menurutnya hal tersebut yang menyebabkan berpindahnya dari dunia fantasi.
Saat ini, Reza merasa bersyukur karena ia dan keluarganya masih bisa bertahan hidup walaupun penuh dengan kekurangan. Ia juga mengaku di awal tahun ini mendapat job menyanyi meskipun dengan budget yang terbilang biasa. Namun ia tetap bersyukur masih dapat bertahan beberapa tahun ini dibandingkan pada tahun 2010 hingga 2013 silam. Sebagai informasi, karir Reza Herlambang di industri musik di Indonesia berawal dari mengikuti ajang pencarian bakat Asia Bagus pada tahun 1999. Saat mengikuti ajang pencarian bakat Asia Bagus, Reza Herlambang satu angkatan dengan Rio Febrian. Di puncak karirnya, Reza Herlambang juga pernah dijuluki sebagai Justin Timberlake-nya Indonesia. Selain itu, Reza Herlambang juga pernah mendapat julukan sebagai penyanyi R&B pria terbaik. Reza Herlambang tidak hanya dikenal sebagai penyanyi, ia juga dikenal sebagai pemain sinetron. Beberapa sinetron yang dibintanginya yaitu Pernikahan Dini dan Jangan Sepelekan. Harta Bambang Triatmojo diketahui tembus 28 triliun rupiah. Di balik kekayaan Bambang yang mencapai puluhan miliar rupiah tersebut, kehidupan Mayang Sari lantas menjadi sorotan. Mayang Sari diketahui melakukan traveling yang tidak main-main bersama sahabat-sahabatnya. Kehidupan Mayang Sari memang selalu menjadi perbincangan publik semenjak dinikahi Bambang Triatmojo. Namun awal pernikahan Mayang Sari dan Bambang Triatmojo sempat menjadi bahan perbincangan. Pasalnya, di awal pernikahannya dengan Bambang, Mayang Sari sempat dituding sebagai pelakor dalam rumah tangga sang Pangeran Cendana dan Halimah Agustina Kamil. Bambang Triatmojo dan Mayang Sari akhirnya meresmikan pernikahan mereka pada tahun 2011. Peresmian status pernikahan mereka ini terjadi setelah Bambang Triatmojo resmi bercerai dengan Halimah pada tahun 2007. Dari pernikahannya dengan Bambang Triatmojo, Mayang Sari dikaruniai seorang putri cantik bernama Kirani Triatmojo. Meski awal pernikahannya dengan Bambang penuh kontroversi, Mayang Sari pun membuktikan bahwa keluarganya saat ini hidup bahagia. Selesai menjadi istri Bambang Triatmojo, Mayang Sari juga dikenal dengan gaya hidupnya yang mewah. Hal itu dikarenakan Bambang Triatmojo masih mewarisi darah keluarga Cendana yang dikenal tajir melintir. Usut punya usut, harta kekayaan Bambang Triatmojo tembus 28 triliun rupiah. Kekayaan tersebut hasil dari kerja keras sang Pangeran Cendana yang merupakan seorang pengusaha hingga politikus sukses. Selesai menjadi istri Bambang Triatmojo, Mayang Sari kerap memamerkan kehidupan mewahnya. Seperti baru-baru ini, Mayang Sari melakukan traveling bersama geng sosialita di negeri ini. Bahkan traveling Mayang Sari tidak main-main. Hal itu bisa dilihat melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu 5 Februari. Dalam unggahannya, Mayang Sari membagikan video yang menunjukkan perjalanan traveling bersama geng sosialitanya. Pada video tersebut, istri Bambang Triatmojo itu tampak begitu bahagia bisa traveling bersama geng sosialitanya. Pasalnya, ia memboyong geng sosialitanya tersebut ke negeri jiran Malaysia untuk liburan mewah. Tentu saja, Mayang Sari selalu bergaya mewah bak sosialita kelas atas saat traveling bersama gengnya. Tak hanya itu, ibu satu orang anak itu bahkan makan di restoran mewah dengan pemandangan Menara Kembar.
Sosok perempuan yang merangkul Roky Gerung terungkap. Wanita bernama lengkap Salsabila Syaira itu ternyata mantan asisten staf khusus Presiden. Diketahui konser Dewa 19 menjadi trending topik di Twitter. Bukan hanya karena penampilan Dewa 19 yang menakjubkan, di konser itu Roky Gerung juga terciduk dirangkul mesra oleh seorang wanita muda dan cantik. Saat wajah keduanya tersorot kamera dan masuk ke layar konser, tiba-tiba saja wanita yang merangkul Roky Gerung kikuk dan melepas rangkulan. Netizen pun bertanya-tanya siapa sosok wanita yang merangkul dosen filsafat dari Universitas Indonesia tersebut. Ternyata wanita itu bernama Salsabila Syaira. Wanita muda itu merupakan presenter di sebuah media daring. Usai sosoknya diburu netizen, Salsabila Syaira langsung memprivasi akun Instagramnya. Namun diketahui dalam acara yang dipandu Salsa, Roky Gerung sempat menjadi bintang tamu pada November 2022 lalu. Di akun TikToknya, Salsa juga mengunggah kebersamaannya dengan Roky Gerung seusai konser Dewa 19. Pada narasinya, Salsa menyebut bahwa ia memang bersama di konser Dewa 19. Dikutip dari situs LinkedIn, Salsabila Syaira sendiri merupakan seorang host dan juga mahasiswa doktoral di Universitas Padjadjaran Bandung. Ia menyelesaikan gelar sarjana dan magister ilmu politik dan pemerintahan di Universitas Padjadjaran. Dalam keterangan yang ia tulis di akun miliknya, ia pernah menjadi pembantu asisten staf khusus Presiden bidang keagamaan dalam negeri saat usianya 23 tahun. Ia masuk dalam tim komunikasi pada Juni 2018 hingga Desember 2019. Ia menyelesaikan gelar sarjana dan magister ilmu politik dan pemerintahan di Unpad. Kini Salsa menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Serikat Demokrasi Indonesia atau SDI. SDI sendiri adalah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan politik dan ekonomi kerakyatan. Dirinya juga masuk di organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Jawa Barat. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Pelawak Nunung Sri Mulat harus menelan hal pahit karena dirinya sudah divonis dokter mengidap kanker payudara stadium rendah. Vonis kanker payudara diterima oleh Nunung setelah mendengar langsung dari dokter saat membacakan hasil biopsi yang keluar pada akhir pekan lalu. Beredar kabar bahwa wanita berusia 59 tahun ini sampai menjual beberapa aset, satu diantaranya adalah rumah untuk menyiapkan pengobatan kanker payudaranya. Wanita yang merupakan istri Ian Sambiran itu memastikan biaya pengobatannya ditanggung oleh asuransi dari pemerintah, yaitu BPJS. Saat ini, wanita yang bernama lengkap Tri Retno Prayudati itu masih terus menenangkan dirinya untuk bersiap menjalani operasi pengangkatan massa kanker di payudara. Nunung berharap tindakan operasi pengangkatan massa kanker di payudaranya bisa berjalan lancar tanpa mendapati hasil yang mengkhawatirkan. Apa itu berita, apa itu, dari mana itu beritanya? Saya nggak pernah ngomong kayak gitu loh. Nggak benar ini? Nggak benar. Tabungan berarti udah banyak ya Mami ya? Alhamdulillah. Ya. Ya. Ini pengobatan pakai asuransi BPJS seperti apa, Mi? BPJS. Oh, ya. Makasih ya. Terima kasih, Mi. Thank you, Mami. Indra Bekti terpantau kembali dirawat di rumah sakit. Sebagaimana diketahui bahwa Indra Bekti sudah diperbolehkan pulang pada 21 Januari 2023 lalu. Pada hari Senin 6 Februari 2023 kemarin, Indra Bekti kembali terlihat berada di atas ranjang rumah sakit RSPAD Gatot Subroto kawasan Senen, Jakarta Pusat. Hal tersebut diketahui dari unggahan Instagram Story Aldi Lajelita saat membagikan foto Indra Bekti yang sedang terbaring di kasur perawatan. Indra Bekti disebutkan menjalani perawatan lanjutan di RSPAD Gatot Subroto sebagai persiapan menjalani operasi di bagian mata. Bahkan sahabat Indi Barens itu akan langsung ditangani dokter spesialis mata Brigjen S. Bambang yang sehari-hari berdinas sebagai dokter kepresidenan ahli mata.
Roy Manela, adik Indra Bekti yang juga menjadi juru bicara keluarga mengatakan bahwa sang kakak menderita stroke penglihatan. Hal ini membuat kedua mata Indra Bekti terutama di bagian kanan yang sulit untuk melihat objek. Jarak pandang kedua mata Indra Bekti juga dikatakan semakin pendek. Sebelumnya, Indra Bekti sempat membuat warganet khawatir selesai menerima pekerjaan sebagai host konser musik boyband asal Inggris Blue. Indra Bekti akan memandu keseluruhan acara mulai dari awal hingga akhir yang berdurasi kurang lebih 2 hingga 3 jam. Wajar apabila masyarakat merasa cemas mengingat kondisi Indra Bekti belum sepenuhnya pulih. Namun Aldila Jelita memastikan bahwa nantinya Indra Bekti akan tetap didampingi oleh tim khusus saat berada di atas panggung. Dalam unggahannya, Aldila membagikan video singkat tentang Indra Bekti yang terbaring lagi di ranjang rumah sakit. Bekti kembali ke rumah sakit rencananya ternyata untuk menjalani operasi mata. Menurut Aldila, penglihatan Bekti mulai terganggu imbas pecah pembuluh darah di otak. Aldila mengungkapkan tindakan medis ini atas permintaan Indra Bekti sendiri. Proses terapi Indra Bekti pasca pendarahan otak sendiri berlangsung dengan baik, hanya saja penglihatan Bekti belum kembali normal. Aldila Jelita, istri dari Indra Bekti, mengabarkan bahwa suaminya harus dilarikan dan dirawat di rumah sakit lagi. Indra Bekti yang belum lama keluar dari rumah sakit selesai mengalami pendarahan otak, namun kini terpaksa harus kembali menjalani perawatan di rumah sakit. Kabar ini disampaikan oleh Aldila Jelita melalui Instagram story-nya. Dalam unggahannya, Aldila membagikan video singkat tentang Indra Bekti yang terbaring lagi di ranjang rumah sakit. Bekti kembali ke rumah sakit rencananya ternyata untuk menjalani operasi mata. Menurut Aldila, penglihatan Bekti mulai terganggu imbas pecah pembuluh darah di otak. Aldila mengungkapkan tindakan medis ini atas permintaan Indra Bekti sendiri. Proses terapi Indra Bekti pasca pendarahan otak sendiri memang berlangsung dengan baik. Hanya saja penglihatan Bekti belum kembali normal. Operasi mata Indra Bekti rencananya akan dilangsungkan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Bahkan, sahabat Indi Barens itu akan langsung ditangani dokter spesialis mata Brigjen S. Bambang yang sehari-hari berdinas sebagai dokter kepresidenan ahli mata. Sebagaimana diketahui, Indra Bekti pingsan di sela kegiatan siaran di salah satu radio di Jakarta pada 28 Desember 2022 lalu. Ia langsung dilarikan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo untuk mendapat pertolongan pertama. Manajer Indra Bekti, Roy, mengungkapkan kronologi sebelum pembawa acara itu dilarikan ke rumah sakit pada 28 Desember. Pada awalnya, Indra Bekti memang setiap pagi menjalani aktivitas sebagai penyiar di salah satu stasiun radio. Ia pun tiba-tiba izin ke toilet namun tak kunjung kembali. Ketika didatangi ke toilet, Bekti ternyata ditemukan sudah dalam kondisi pingsan. Roy mengatakan seminggu sebelum ditemukan pingsan, Indra Bekti memang tidak enak badan. Indra Bekti ditemukan duduk di kloset dalam kondisi pingsan. Saat ditemukan pingsan, Indra Bekti langsung dilarikan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo.
Nunung Sri Mulat sepenuhnya percaya dengan teknologi kedokteran dan tenaga kesehatan di Indonesia. Hal itu yang menjadi alasan ia tak memiliki rencana berobat ke luar negeri untuk sembuh dari kanker payudara yang dideritanya. Bahkan Nunung mengaku biaya pengobatannya ditanggung oleh BPJS. Nunung belum mau menjalani pengobatan alternatif untuk mengobati kanker payudaranya. Ia tak mau spekulasi dalam berobat karena ia tahu penyakitnya cukup mematikan. Wanita berusia 59 tahun ini akan mengikuti anjuran dokter dalam menjalani pengobatan. Nunung mengaku tak mau coba-coba selama proses penyembuhan kanker payudaranya. Nunung Sri Mulat menegaskan selama menjalani pengobatan, ia diminta tidak mengonsumsi daging, MSG, dan lainnya yang bisa memperburuk kondisinya. Hal tersebut didukung oleh keponakannya yang kebetulan bekerja mengurus orang-orang yang terkena kanker. Sehingga makanan yang harus dikonsumsi oleh Nunung juga diurus oleh keponakannya tersebut. Sebelumnya beredar kabar bahwa wanita berusia 59 tahun ini sampai menjual beberapa aset, satu diantaranya adalah rumah untuk menyiapkan pengobatan kanker payudaranya. Wanita yang merupakan istri Ian Sambiran itu memastikan biaya pengobatannya ditanggung oleh asuransi dari pemerintah, yaitu BPJS. Saat ini Nunung masih terus menenangkan dirinya untuk bersiap menjalani operasi pengangkatan massa kanker di payudara. Ia berharap tindakan operasi pengangkatan massa kanker di payudaranya bisa berjalan lancar tanpa mendapati hasil yang mengkhawatirkan. Banyak yang ngasih aran, banyak banget yang coba ini nyoba karena aku nggak mau coba-coba. Kalau memang dokter udah menganjurkan diangkat ya diangkat. Untuk ukuran umurnya sendiri masih 2 cm ya. Kemarin diameternya 2 minggu yang lalu sih masih 2 cm. Alhamdulillah masih 2 cm. Ya nangis lah. Kan waktu itu masih punya harapan sebelum biopsi keluar, tapi setelah ya nangis dan aku nggak bisa ngomong apa-apa. Dokter sampai, ayo Mbak Nurul mau ngomong apa? Enggak ngomong. Udah yang terbaik aja dok. Yang terbaik aja. bakal di Indonesia atau di luar? Di sini di Indonesia kan udah baik, ngapain keluar negeri? Indonesia udah canggih-canggih kok. Ada ramuan khusus atau enggak minuman-minuman? Nggak ada. Gitu. Nah sekarang lagi ngonsumsi, kebetulan keponakan kan kerja ngurusin makanannya orang-orang kena cancer. Nah kebetulan banget, jadi sekarang udah diurusin makannya sama dia, ya jus-jusan, terus nggak makan daging, MSG itu di stop dulu. Sekarang lagi jus, terus makanan sehat lah, pokoknya makanan buat orang-orang. Penyanyi dangdut Lia Ladista bisa dibilang merupakan tipikal istri sabar. Pasalnya ia berkali-kali memaafkan kelakuan Muhammad Munawir Najib, sang suami yang selalu membuatnya kecewa. Bahkan mantan personel Trio Macan itu juga pernah memaafkan sang suami setelah diam-diam mengambil uang yang rencananya digunakan untuk program hamil. Ironisnya uang itu dihabiskan untuk judi online. Lia sebetulnya kecewa, namun ia berusaha pasrah dan berpikir bahwa Tuhan belum menghendakinya untuk memiliki anak. Sebagai informasi, Lia Ladista dan Munawir Najib resmi menikah pada 2015. Selama 7 tahun pernikahan, mereka belum dikaruniai anak. Kala itu, Munawir menangis meminta maaf kepada Lia dan bersujud. Lagi-lagi, hati Lia luluh dan memaafkan sang suami. Suaminya pun berjanji untuk tidak lagi bermain judi online, namun diingkari. Kini Munawir berurusan dengan hukum karena memakai uang bank tempatnya bekerja untuk judi online. Adapun total uang bank yang dipakai oleh Munawir mencapai 27 miliar rupiah. Deolipa Yumara selaku kuasa hukum Lia mengatakan saat ini Munawir Najib sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh pihak berwenang di Sulawesi Utara. Karena tidak ingin terlibat dalam rentetan tindakan dugaan pidana ini, Lia Ladista menggugat cerai Munawir Najib ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin 6 Februari. Mantan personel Trio Macan Lia Ladista mengaku tidak membawa harta benda saat datang ke Jakarta dari Sulawesi Utara. Sebab aset-aset sang suami Muhammad Munawir Najib menurut Lia sudah disita oleh pihak berwenang lantaran mengambil uang dari tempatnya bekerja untuk berjudi online. Tak hanya itu, Lia kini lebih baik menjual sejumlah barang berharga untuk menyambung hidupnya di ibu kota. 2 bulan belakangan di Jakarta, Lia bahkan telah menjual 2 ponsel miliknya. Semua dilakukan dibanding berutang kepada orang lain.
Bahkan saat ini Lia mengaku berjualan keripik untuk mendapatkan penghasilan lebih guna mencukupi kehidupan sehari-harinya karena belum mendapatkan pekerjaan lain. Iya, mama baik banget ya. Karena kalau aku ngerasain punya mama lagi itu semenjak punya mertua. Tapi ya namanya kita nggak pernah tahu kan harus seperti ini jalannya saya berpisah. Tapi tetap saya masih silaturahmi meskipun nanti seandainya saya tidak diterima atau mungkin kedatangan saya nanti nggak diterima sama pihak mereka, ya setidaknya saya sudah berusaha nanti menjalin untuk meminta maaf. Saya pasti akan minta maaf meskipun bukan dari saya kesalahannya tuh, karena ini masalah suami saya, tapi saya tetap akan minta maaf sama mama. Demi mama berarti ya Kak ya? Iya, demi mama. Kak, uang program hamil yang dipakai berapa ya? Mungkin kurang lebih 150 juta. Oke, udah. Uang program hamil udah jadi uang judi itu. Udah. Roger dan Warta curhat 2 kali ia dikecewakan menggunakan jasa babysitter. Bahkan salah satunya melakukan kekerasan fisik pada anaknya. Pada 2021 lalu, Cut Meyriska sempat curhat lebih dahulu karena dibuat geram lantaran Sakwil, anak pertamanya, jatuh dari dipan hingga diberi makanan basi dan berujung masuk rumah sakit. Diakui Roger, hari itu adalah kejadian pertama dirinya dan Cut Meyriska dikecewakan oleh pengasuh anak alias babysitter. Ternyata babysitter tersebut tidak memiliki pengalaman mengurus anak kecil sebelumnya. Ia adalah mantan penjaga konter HP yang dijadikan babysitter oleh sebuah yayasan. Tak hanya sekali, Roger dan Cut Meyriska mengaku 2 kali dikecewakan oleh babysitter. Roger mengaku kejadian babysitter kedua ini membuatnya jauh lebih marah. Roger bercerita bahwa babysitter kedua yang ia pekerjakan di rumah justru melakukan kekerasan fisik pada buah hatinya. Beberapa waktu lalu, Cut Meyriska membeberkan kelakuan babysitter pertama mereka. Kali ini giliran Roger yang bicara soal babysitter kedua mereka. Bahkan Roger sampai mengambil tindakan hukum untuk tindakan babysitter mereka yang melakukan kekerasan fisik. Roger dan Cut Meyriska mendapati buah hati mereka menjadi rewel dan sering menangis setiap kali mereka pulang setelah bekerja. Keduanya pun memberikan CCTV dan mendapati bahwa babysitter melakukan kekerasan pada anak mereka. Roger tetap tak terima meskipun yang dilakukan babysitter itu hanya sebuah sentilan. Ia sudah melihat bahwa babysitter tersebut menyakiti buah hatinya. Roger mengatakan sejak lahir anaknya itu tak rewel. Namun setelah menggunakan jasa babysitter, yang terjadi justru sebaliknya. Hingga saat ini, Sakwil buah hati Roger dan Cika masih trauma dengan mainan mobil-mobilan yang sempat dijepitkan ke tangannya. Pelapor Sule CS Syahrul Rizal hadir di Polda Metro Jaya untuk memenuhi agenda pemeriksaan di Ditreskrimum pada Senin 6 Februari. Syahrul Rizal didampingi oleh kuasa hukumnya Muhammad Mualimin kembali menjelaskan mengenai keinginan kliennya terhadap Sule CS. Mualimin menjelaskan jika kliennya ingin pihak Sule, Budi Dalton, dan Mang Saswi melakukan klarifikasi dan sanggahan terkait video yang dilaporkan. Hal ini diminta karena Mualimin mengatakan jika kliennya tidak sepenuhnya memahami mengenai maksud isi video yang dilaporkan. Hal ini disebabkan bahasa yang digunakan oleh Sule CS adalah bahasa campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Sunda.
Selanjutnya, dalam laporan ini diketahui bahwa Sule CS disangkakan dengan pasal ujaran kebencian dan penistaan agama melalui Undang-Undang ITE. Mualimin menjelaskan jika pasal yang menjerat Sule CS itu bisa memberikan tuntutan hukuman di atas 7 tahun. Diketahui komedian Sutisna alias Sule dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penistaan agama. Tak hanya Sule, Mang Saswi dan budayawan Budi Dalton juga ikut terseret. Laporan ini dibuat karena adanya konten video yang menyebut miras adalah minuman Rasulullah. Ketiganya dilaporkan oleh seorang pria bernama Syahrul Rizal. Sule dilaporkan atas dugaan kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE serta penistaan agama. Saat dikonfirmasi pada 23 November lalu, Rizal menyebut bahwa pernyataan Sule CS bisa menyinggung umat agama dan berpotensi menganggap keonaran. Diketahui laporan tersebut bermula dengan adanya video yang dibuat oleh ketiganya, di mana Budi Dalton membuat pernyataan jika miras adalah minuman Rasulullah. Kemudian Sule dan Mang Saswi diduga ikut tertawa mendengar pernyataan Budi Dalton. Ada dugaan ketiganya menyinggung umat Islam dan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Rizal menyebut bahwa pernyataan Budi berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Menurutnya, semasa hidup Rasulullah selalu memerangi miras. Makanya ketika dilaporkan oleh klien kami, harapannya adalah Sule dan kawan-kawan ini memberikan klarifikasi dan memberikan sanggahan gitu. Sejauh mana video itu yang beredar itu sebenarnya seperti apa sih? Karena kan klien kami juga tidak sepenuhnya paham karena dalam video itu kan campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda gitu. Jadi tentu kami butuh keterangan lebih lanjut dari terlapor gitu. Sosok Tio Nugros, mantan drummer Dewa 19 menjadi sorotan saat konser band yang dinahkodai Ahmad Dhani menggelar konser pada Sabtu 4 Februari lalu. Paras tampan Tio Nugros yang awet muda menjadi magnet tersendiri di antara pengisi konser bertajuk Pesta Rakyat 30 tahun berkarya Dewa 19 di Jakarta International Stadium. Seolah ingin mengembalikan nostalgia dengan Dewa 19 pada medio 2000-an, grup band bentukan Ahmad Dhani ini menampilkan Once Mekel pada vokal serta Tio Nugros pada drum. Membawakan lagu yang berjudul Roman Picisan, Once dan Tio sukses membuat penonton semakin riuh. Bahkan sesekali layar besar yang mempertontonkan aksi Tio bermain drum langsung disambut teriakan histeris penonton. Tak hanya membawakan lagu itu, Dewa 19 dengan Once dan Tio Nugros membawakan lagu Kosong dan Cemburu. Dan lagi-lagi penonton dibuat histeris. Kalimat pujian bernada takjub pun keluar dari netizen saat mengetahui wajah dan aksi Tio Nugros di panggung. Warganet memuji ketampanan Tio dengan meninggalkan komentar gantengnya meresahkan. Bahkan pemilik akun bernama Rita Harjono juga menuliskan hal serupa yang menyebut Tio Nugros sebagai drummer terganteng sejagat raya. Bahkan teman sesama musisi mengakui kegantengan Tio Nugros seolah tak lekang oleh waktu. Ucapan Ari Lasso soal sosok Tio Nugros terekam dalam jejak digital yang diabadikan pengguna TikTok. Tak dipungkiri, memang di usianya yang tak lagi muda, Tio Nugros masih terlihat sangat tampan dan seolah menolak tua. Saat umurnya sudah berusia 53 tahun, penampilan Tio Nugros nyaris tak pernah berubah sama seperti 20 tahun silam. Netizen tengah dihebohkan dengan perbandingan foto Tio Nugros pada 2003 dan 2023 yang tak tampak lebih tua. Foto tersebut mulanya dibagikan oleh artis Lutia Suri melalui akun Instagramnya. Dalam foto itu, Lutia berfoto bersama Tio Nugros dan Andra Junaidi Ramadan, mantan gitaris Dewa 19. Terdapat dua foto yang dibagikan, yakni saat Lutia berusia 29 tahun, maksud kami 9 tahun, dan saat berusia 28 tahun. Meski 20 tahun berlalu, wajah Tio Nugros tampak masih sama. Foto tersebut lantas menjadi ramai di media sosial. Sejumlah netizen juga membubuhkan komentar dan ada yang menyebut Tio Nugros sebagai Dracula karena tidak kunjung tua.
Baim Wong sedang gencar menjodohkan Tiko dengan Rini, manajer pribadi Irfan Jayani atau yang akrab disapa Bang Bro. Bang Bro adalah seorang konten kreatif di YouTube yang pertama kali menyiarkan rumah Tiko yang terbengkalai. Bang Bro juga membantu Tiko membenahi rumahnya yang penuh semak menjadi lebih terawat. Saat Baim Wong datang ke rumah Tiko, suami Paula Verhoeven ini menggoda Tiko dan Rini. Baim Wong juga sempat bertanya kepada Eni Sukaisi apakah ia memberikan restu jika Rini berpacaran dengan Tiko. Ketua RT 6 RW 2 Komplek PLN Noves Haristeja mengatakan hal itu hanyalah sebatas gurauan saja. Noves mengatakan Tiko sudah memiliki pacar. Tiko pun sudah menjalani hubungan dengan kekasihnya selama 4 bulan belakangan. Hanya saja kekasih Tiko ini tidak mau dipublikasi sehingga warganet tidak mengenalinya. Diketahui beberapa waktu lalu media sosial diramaikan dengan rumah mewah terbengkalai yang ternyata ditinggali oleh Ibu Eni dan anaknya Tiko. Tiko Pulung Mustika dikenal warga sekitar sebagai pribadi yang serba bisa dan kerap membantu warga jika sewaktu-waktu membutuhkan tenaganya. Tiko yang juga berprofesi sebagai petugas keamanan di tempat tinggalnya di Cakung, Jakarta Timur, kerap mendapat pemasukan dari hasil membantu warga sekitar rumahnya. Hal itu diungkapkan Cahaya Krisna, seorang tetangga yang cukup mengenal Tiko dan keluarganya sejak mereka pindah di area tersebut sekitar tahun 2000 silam. Tak hanya memahami persoalan media dan teknologi, Tiko pun dikenal memiliki banyak relasi baik dengan rekan sebayanya maupun dengan orang yang lebih tua. Karena hal itu, sewaktu ketika terdapat salah satu warga yang ingin menjual kendaraannya dan warga itu pun langsung menghubungi Tiko untuk menanyakan calon pembelinya. Karena hal itulah warga yang merasa terbantu dengan kehadiran Tiko itu tak pernah segan memberi imbalan kepada pria yang tengah viral tersebut. Tak hanya itu, kegigihan Tiko meringankan beban orang tuanya, khususnya ibunya yang bernama Eni Sukaisih, bahkan sampai mencari uang sampingan dengan bekerja untuk warung internet atau warnet. Tiko yang lumayan memahami tentang teknologi kerap diminta pemilik warnet untuk membantunya apabila terjadi masalah pada sistem komputer. Nama Ressa Herlambang menjadi perbincangan lantaran mengungkap kisah masa lalunya yang jatuh miskin akibat orang tuanya bangkrut. Ressa Herlambang menjelaskan awal kejadian yang ia duga menjadi permasalahan keluarganya jatuh miskin. Kejadian tersebut terjadi pada 2010 silam. Menurut Ressa Herlambang, ia sempat melihat bola api jatuh di rumahnya. Kejadian tersebut bahkan juga dilihat oleh keluarganya. Bahkan selesai kejadian tersebut, Ressa menilai keluarganya jatuh miskin dan membuat kondisi sang ibu sakit-sakitan. Ressa kemudian menceritakan selesai kejadian tersebut yang menyebabkan ibundanya jatuh sakit dan kehilangan kesadaran. Tak hanya itu, sang ibu dan ayahnya sempat tidur di pinggir rel kereta. Lebih lanjut, Ressa menyebut jika keluarganya kehilangan uang sebesar 12 miliar rupiah. Namun ia tidak menjelaskan secara detail pasti kejadian tersebut. Ressa mengaku tak mau masuk ke dalam hal mistis, namun menurutnya hal tersebut yang menyebabkan berpindahnya dari dunia fantasi.
Saat ini, Reza merasa bersyukur karena ia dan keluarganya masih bisa bertahan hidup walaupun penuh dengan kekurangan. Ia juga mengaku di awal tahun ini mendapat job menyanyi meskipun dengan budget yang terbilang biasa. Namun ia tetap bersyukur masih dapat bertahan beberapa tahun ini dibandingkan pada tahun 2010 hingga 2013 silam. Sebagai informasi, karir Reza Herlambang di industri musik di Indonesia berawal dari mengikuti ajang pencarian bakat Asia Bagus pada tahun 1999. Saat mengikuti ajang pencarian bakat Asia Bagus, Reza Herlambang satu angkatan dengan Rio Febrian. Di puncak karirnya, Reza Herlambang juga pernah dijuluki sebagai Justin Timberlake-nya Indonesia. Selain itu, Reza Herlambang juga pernah mendapat julukan sebagai penyanyi R&B pria terbaik. Reza Herlambang tidak hanya dikenal sebagai penyanyi, ia juga dikenal sebagai pemain sinetron. Beberapa sinetron yang dibintanginya yaitu Pernikahan Dini dan Jangan Sepelekan. Harta Bambang Triatmojo diketahui tembus 28 triliun rupiah. Di balik kekayaan Bambang yang mencapai puluhan miliar rupiah tersebut, kehidupan Mayang Sari lantas menjadi sorotan. Mayang Sari diketahui melakukan traveling yang tidak main-main bersama sahabat-sahabatnya. Kehidupan Mayang Sari memang selalu menjadi perbincangan publik semenjak dinikahi Bambang Triatmojo. Namun awal pernikahan Mayang Sari dan Bambang Triatmojo sempat menjadi bahan perbincangan. Pasalnya di awal pernikahannya dengan Bambang, Mayang Sari sempat dituding sebagai pelakor dalam rumah tangga sang Pangeran Cendana dan Halimah Agustina Kamil. Bambang Triatmojo dan Mayang Sari akhirnya meresmikan pernikahan mereka pada tahun 2011. Peresmian status pernikahan mereka ini terjadi setelah Bambang Triatmojo resmi bercerai dengan Halimah pada tahun 2007. Dari pernikahannya dengan Bambang Triatmojo, Mayang Sari dikaruniai seorang putri cantik bernama Kirani Triatmojo. Meski awal pernikahannya dengan Bambang penuh kontroversi, Mayang Sari pun membuktikan bahwa keluarganya saat ini hidup bahagia. Selesai menjadi istri Bambang Triatmojo, Mayang Sari juga dikenal dengan gaya hidupnya yang mewah. Hal itu dikarenakan Bambang Triatmojo masih mewarisi darah keluarga Cendana yang dikenal tajir melintir. Usut punya usut, harta kekayaan Bambang Triatmojo tembus 28 triliun rupiah. Kekayaan tersebut hasil dari kerja keras sang Pangeran Cendana yang merupakan seorang pengusaha hingga politikus sukses. Selesai menjadi istri Bambang Triatmojo, Mayang Sari kerap memamerkan kehidupan mewahnya. Seperti baru-baru ini, Mayang Sari melakukan traveling bersama geng sosialita di negeri ini. Bahkan traveling Mayang Sari tidak main-main. Hal itu bisa dilihat melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu 5 Februari. Dalam unggahannya, Mayang Sari membagikan video yang menunjukkan perjalanan traveling bersama geng sosialitanya. Pada video tersebut, istri Bambang Triatmojo itu tampak begitu bahagia bisa traveling bersama geng sosialitanya. Pasalnya, ia memboyong geng sosialitanya tersebut ke negeri jiran Malaysia untuk liburan mewah. Tentu saja, Mayang Sari selalu bergaya mewah bak sosialita kelas atas saat traveling bersama gengnya. Tak hanya itu, ibu satu orang anak itu bahkan makan di restoran mewah dengan pemandangan Menara Kembar.
Sosok perempuan yang merangkul Roky Gerung terungkap. Wanita bernama lengkap Salsabila Syaira itu ternyata mantan asisten staf khusus Presiden. Diketahui konser Dewa 19 menjadi trending topik di Twitter. Bukan hanya karena penampilan Dewa 19 yang menakjubkan, di konser itu Roky Gerung juga terciduk dirangkul mesra oleh seorang wanita muda dan cantik. Saat wajah keduanya tersorot kamera dan masuk ke layar konser, tiba-tiba saja wanita yang merangkul Roky Gerung kikuk dan melepas rangkulan. Netizen pun bertanya-tanya siapa sosok wanita yang merangkul dosen filsafat dari Universitas Indonesia tersebut. Ternyata wanita itu bernama Salsabila Syaira. Wanita muda itu merupakan presenter di sebuah media daring. Usai sosoknya diburu netizen, Salsabila Syaira langsung memprivasi akun Instagramnya. Namun diketahui dalam acara yang dipandu Salsa, Roky Gerung sempat menjadi bintang tamu pada November 2022 lalu. Di akun TikToknya, Salsa juga mengunggah kebersamaannya dengan Roky Gerung seusai konser Dewa 19. Pada narasinya, Salsa menyebut bahwa ia memang bersama di konser Dewa 19. Dikutip dari situs LinkedIn, Salsabila Syaira sendiri merupakan seorang host dan juga mahasiswa doktoral di Universitas Padjadjaran Bandung. Ia menyelesaikan gelar sarjana dan magister ilmu politik dan pemerintahan di Universitas Padjadjaran. Dalam keterangan yang ia tulis di akun miliknya, ia pernah menjadi pembantu asisten staf khusus Presiden bidang keagamaan dalam negeri saat usianya 23 tahun. Ia masuk dalam tim komunikasi pada Juni 2018 hingga Desember 2019. Ia menyelesaikan gelar sarjana dan magister ilmu politik dan pemerintahan di UNPAD. Kini Salsa menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Serikat Demokrasi Indonesia atau SDI. SDI sendiri adalah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan politik dan ekonomi kerakyatan. Dirinya juga masuk di organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Jawa Barat. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Pelawak Nunung Sri Mulat harus menelan hal pahit karena dirinya sudah divonis dokter mengidap kanker payudara stadium rendah. Vonis kanker payudara diterima oleh Nunung setelah mendengar langsung dari dokter saat membacakan hasil biopsi yang keluar pada akhir pekan lalu. Beredar kabar bahwa wanita berusia 59 tahun ini sampai menjual beberapa aset, satu diantaranya adalah rumah untuk menyiapkan pengobatan kanker payudaranya. Wanita yang merupakan istri Ian Sambiran itu memastikan biaya pengobatannya ditanggung oleh asuransi dari pemerintah, yaitu BPJS. Saat ini, wanita yang bernama lengkap Tri Retno Prayudati itu masih terus menenangkan dirinya untuk bersiap menjalani operasi pengangkatan massa kanker di payudara. Nunung berharap tindakan operasi pengangkatan massa kanker di payudaranya bisa berjalan lancar tanpa mendapati hasil yang mengkhawatirkan. Apa itu berita, apa itu, dari mana itu beritanya? Saya nggak pernah ngomong kayak gitu loh. Nggak benar ini. Nah, nggak benar. Tabungan berarti udah banyak ya Mami ya? Alhamdulillah. Ya. Ya. Ini pengobatan pakai asuransi BPJS seperti apa, Mi? BPJS. Oh, ya. Makasih ya. Kasih, Mi. Thank you, Mami. Indra Bekti terpantau kembali dirawat di rumah sakit. Sebagaimana diketahui bahwa Indra Bekti sudah diperbolehkan pulang pada 21 Januari 2023 lalu. Pada hari Senin 6 Februari 2023 kemarin, Indra Bekti kembali terlihat berada di atas ranjang rumah sakit RSPAD Gatot Subroto kawasan Senen, Jakarta Pusat. Hal tersebut diketahui dari unggahan Instagram story Aldila Jelita saat membagikan foto Indra Bekti yang sedang terbaring di kasur perawatan. Indra Bekti disebutkan menjalani perawatan lanjutan di RSPAD Gatot Subroto sebagai persiapan menjalani operasi di bagian mata. Bahkan sahabat Indi Barens itu akan langsung ditangani dokter spesialis mata Brigjen S. Bambang yang sehari-hari berdinas sebagai dokter kepresidenan ahli mata.
Roy Manela, adik Indra Bekti yang juga menjadi juru bicara keluarga, mengatakan bahwa sang kakak menderita stroke penglihatan. Hal ini membuat kedua mata Indra Bekti terutama di bagian kanan yang sulit untuk melihat objek. Jarak pandang kedua mata Indra Bekti juga dikatakan semakin pendek. Sebelumnya, Indra Bekti sempat membuat warganet khawatir seusai menerima pekerjaan sebagai host konser musik boyband asal Inggris Blue. Indra Bekti akan memandu keseluruhan acara mulai dari awal hingga akhir yang berdurasi kurang lebih 2 hingga 3 jam. Wajar apabila masyarakat merasa cemas mengingat kondisi Indra Bekti belum sepenuhnya pulih. Namun Aldila Jelita memastikan bahwa nantinya Indra Bekti akan tetap didampingi oleh tim khusus saat berada di atas panggung. Dalam unggahannya, Aldila membagikan video singkat tentang Indra Bekti yang terbaring lagi di ranjang rumah sakit. Bekti kembali ke rumah sakit rencananya ternyata untuk menjalani operasi mata. Menurut Aldila, penglihatan Bekti mulai terganggu imbas pecah pembuluh darah di otak. Aldila mengungkapkan tindakan medis ini atas permintaan Indra Bekti sendiri. Proses terapi Indra Bekti pasca pendarahan otak sendiri berlangsung dengan baik, hanya saja penglihatan Bekti belum kembali normal. Aldila Jelita, istri dari Indra Bekti, mengabarkan bahwa suaminya harus dilarikan dan dirawat di rumah sakit lagi. Indra Bekti yang belum lama keluar dari rumah sakit selesai mengalami pendarahan otak, namun kini terpaksa harus kembali menjalani perawatan di rumah sakit. Kabar ini disampaikan oleh Aldila Jelita melalui Instagram story-nya. Dalam unggahannya, Aldila membagikan video singkat tentang Indra Bekti yang terbaring lagi di ranjang rumah sakit. Bekti kembali ke rumah sakit rencananya ternyata untuk menjalani operasi mata. Menurut Aldila, penglihatan Bekti mulai terganggu imbas pecah pembuluh darah di otak. Aldila mengungkapkan tindakan medis ini atas permintaan Indra Bekti sendiri. Proses terapi Indra Bekti pasca pendarahan otak sendiri memang berlangsung dengan baik. Hanya saja penglihatan Bekti belum kembali normal. Operasi mata Indra Bekti rencananya akan dilangsungkan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Bahkan, sahabat Indi Barens itu akan langsung ditangani dokter spesialis mata Brigjen S. Bambang yang sehari-hari berdinas sebagai dokter kepresidenan ahli mata. Sebagaimana diketahui, Indra Bekti pingsan di sela kegiatan siaran di salah satu radio di Jakarta pada 28 Desember 2022 lalu. Ia langsung dilarikan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo untuk mendapat pertolongan pertama. Manajer Indra Bekti, Roy, mengungkapkan kronologi sebelum pembawa acara itu dilarikan ke rumah sakit pada 28 Desember. Pada awalnya, Indra Bekti memang setiap pagi menjalani aktivitas sebagai penyiar di salah satu stasiun radio. Ia pun tiba-tiba izin ke toilet namun tak kunjung kembali. Ketika didatangi ke toilet, Bekti ternyata ditemukan sudah dalam kondisi pingsan. Roy mengatakan seminggu sebelum ditemukan pingsan, Indra Bekti memang tidak enak badan. Indra Bekti ditemukan duduk di kloset dalam kondisi pingsan. Saat ditemukan pingsan, Indra Bekti langsung dilarikan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo.
Nunung Sri Mulat sepenuhnya percaya dengan teknologi kedokteran dan tenaga kesehatan di Indonesia. Hal itu yang menjadi alasan ia tak memiliki rencana berobat ke luar negeri untuk sembuh dari kanker payudara yang dideritanya. Bahkan Nunung mengaku biaya pengobatannya ditanggung oleh BPJS. Nunung belum mau menjalani pengobatan alternatif untuk mengobati kanker payudaranya. Ia tak mau spekulasi dalam berobat karena ia tahu penyakitnya cukup mematikan. Wanita berusia 59 tahun ini akan mengikuti anjuran dokter dalam menjalani pengobatan. Nunung mengaku tak mau coba-coba selama proses penyembuhan kanker payudaranya. Nunung Sri Mulat menegaskan selama menjalani pengobatan, ia diminta tidak mengonsumsi daging, MSG, dan lainnya yang bisa memperburuk kondisinya. Hal tersebut didukung oleh keponakannya yang kebetulan bekerja mengurus orang-orang yang terkena kanker. Sehingga makanan yang harus dikonsumsi oleh Nunung juga diurus oleh keponakannya tersebut. Sebelumnya beredar kabar bahwa wanita berusia 59 tahun ini sampai menjual beberapa aset, satu diantaranya adalah rumah untuk menyiapkan pengobatan kanker payudaranya. Wanita yang merupakan istri Ian Sambiran itu memastikan biaya pengobatannya ditanggung oleh asuransi dari pemerintah, yaitu BPJS. Saat ini Nunung masih terus menenangkan dirinya untuk bersiap menjalani operasi pengangkatan massa kanker di payudara. Ia berharap tindakan operasi pengangkatan massa kanker di payudaranya bisa berjalan lancar tanpa mendapati hasil yang mengkhawatirkan. Banyak yang ngasih saran, banyak banget yang coba ini nyoba karena aku nggak mau coba-coba. Kalau memang dokter udah menganjurkan diangkat ya diangkat. Untuk ukuran umurnya sendiri masih 2 cm ya. Kemarin diameternya 2 minggu yang lalu sih masih 2 cm. Alhamdulillah masih 2 cm. Ya nangis lah. Kan waktu itu masih punya harapan sebelum biopsi keluar, tapi setelah ya nangis dan aku nggak bisa ngomong apa-apa. Dokter sampai, ayo Mbak Nurul mau ngomong apa? Enggak ngomong. Udah yang terbaik aja dok. Yang terbaik aja. bakal di Indonesia atau di luar? Di sini di Indonesia kan udah baik, ngapain keluar negeri? Indonesia udah canggih-canggih kok. Ada ramuan khusus atau enggak minuman-minuman? Nggak ada. Gitu. Nah sekarang lagi konsumsi, kebetulan keponakan kan kerja ngurusin makanannya orang-orang kena kanker. Nah kebetulan banget, jadi sekarang udah diurusin makannya sama dia, ya jus-jusan, terus nggak makan daging, MSG itu di stop dulu. Sekarang lagi jus, terus makanan sehat lah, pokoknya makanan buat orang-orang. Penyanyi dangdut Lia Ladista bisa dibilang merupakan tipikal istri sabar. Pasalnya ia berkali-kali memaafkan kelakuan Muhammad Munawir Najib, sang suami yang selalu membuatnya kecewa. Bahkan mantan personel Trio Macan itu juga pernah memaafkan sang suami setelah diam-diam mengambil uang yang rencananya digunakan untuk program hamil. Ironisnya uang itu dihabiskan untuk judi online. Lia sebetulnya kecewa, namun ia berusaha pasrah dan berpikir bahwa Tuhan belum menghendakinya untuk memiliki anak. Sebagai informasi, Lia Ladista dan Munawir Najib resmi menikah pada 2015. Selama 7 tahun pernikahan, mereka belum dikaruniai anak. Kala itu, Munawir menangis meminta maaf kepada Lia dan bersujud. Lagi-lagi, hati Lia luluh dan memaafkan sang suami. Suaminya pun berjanji untuk tidak lagi bermain judi online, namun diingkari. Kini Munawir berurusan dengan hukum karena memakai uang bank tempatnya bekerja untuk judi online. Adapun total uang bank yang dipakai oleh Munawir mencapai 27 miliar rupiah. Deolipa Yumara selaku kuasa hukum Lia mengatakan saat ini Munawir Najib sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh pihak berwenang di Sulawesi Utara. Karena tidak ingin terlibat dalam rentetan tindakan dugaan pidana ini, Lia Ladista menggugat cerai Munawir Najib ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin 6 Februari. Mantan personel Trio Macan Lia Ladista mengaku tidak membawa harta benda saat datang ke Jakarta dari Sulawesi Utara. Sebab aset-aset sang suami Muhammad Munawir Najib menurut Lia sudah disita oleh pihak berwenang lantaran mengambil uang dari tempatnya bekerja untuk berjudi online. Tak hanya itu, Lia kini lebih baik menjual sejumlah barang berharga untuk menyambung hidupnya di ibu kota. 2 bulan belakangan di Jakarta, Lia bahkan telah menjual 2 ponsel miliknya. Semua dilakukan dibanding berutang kepada orang lain.
Bahkan saat ini Lia mengaku berjualan keripik untuk mendapatkan penghasilan lebih guna mencukupi kehidupan sehari-harinya karena belum mendapatkan pekerjaan lain. Iya, baik banget ya. Karena kalau aku ngerasain punya mama lagi itu semenjak punya mertua. Tapi ya namanya kita nggak pernah tahu kan harus seperti ini jalannya saya berpisah. Tapi tetap saya masih silaturahmi meskipun nanti seandainya saya tidak diterima atau mungkin kedatangan saya nanti nggak diterima sama pihak mereka, ya setidaknya saya sudah berusaha nanti untuk menjalin untuk meminta maaf. Saya pasti akan minta maaf meskipun bukan dari saya kesalahannya tuh, karena ini masalah suami saya, tapi saya tetap akan minta maaf sama mama. Demi mama berarti ya kak ya? Iya, demi mama. Kak, uang program hamil yang dipakai berapa ya? Mungkin kurang lebih 150 juta. Oke, udah. Uang program hamil sudah jadi uang judi itu. Udah. Roger Danuarta curhat 2 kali ia dikecewakan menggunakan jasa babysitter. Bahkan salah satunya melakukan kekerasan fisik pada anaknya. Pada 2021 lalu, Cut Meyriska sempat curhat lebih dahulu karena dibuat geram lantaran Sakwil, anak pertamanya, jatuh dari dipan hingga diberi makanan basi dan berujung masuk rumah sakit. Diakui Roger, hari itu adalah kejadian pertama dirinya dan Cut Meyriska dikecewakan oleh pengasuh anak alias babysitter. Ternyata babysitter tersebut tidak memiliki pengalaman mengurus anak kecil sebelumnya. Ia adalah mantan penjaga konter HP yang dijadikan babysitter oleh sebuah yayasan. Tak hanya sekali, Roger dan Cut Meyriska mengaku 2 kali dikecewakan oleh babysitter. Roger mengaku kejadian babysitter kedua ini membuatnya jauh lebih marah. Roger bercerita bahwa babysitter kedua yang ia pekerjakan di rumah justru melakukan kekerasan fisik pada buah hatinya. Beberapa waktu lalu, Cut Meyriska membeberkan kelakuan babysitter pertama mereka. Kali ini giliran Roger yang bicara soal babysitter kedua mereka. Bahkan Roger sampai mengambil tindakan hukum untuk tindakan babysitter mereka yang melakukan kekerasan fisik. Roger dan Cut Meyriska mendapati buah hati mereka menjadi rewel dan sering menangis setiap kali mereka pulang setelah bekerja. Keduanya pun memberikan CCTV dan mendapati bahwa babysitter melakukan kekerasan pada anak mereka. Roger tetap tak terima meskipun yang dilakukan babysitter itu hanya sebuah sentilan. Ia sudah melihat bahwa babysitter tersebut menyakiti buah hatinya. Roger mengatakan sejak lahir anaknya itu tak rewel. Namun setelah menggunakan jasa babysitter, yang terjadi justru sebaliknya. Hingga saat ini, Sakwil buah hati Roger dan Cika masih trauma dengan mainan mobil-mobilan yang sempat dijepitkan ke tangannya. Pelapor Sule CS Syahrul Rizal hadir di Polda Metro Jaya untuk memenuhi agenda pemeriksaan di Ditreskrimum pada Senin 6 Februari. Syahrul Rizal didampingi oleh kuasa hukumnya Muhammad Mualimin kembali menjelaskan mengenai keinginan kliennya terhadap Sule CS. Mualimin menjelaskan jika kliennya ingin pihak Sule, Budi Dalton, dan Mang Saswi melakukan klarifikasi dan sanggahan terkait video yang dilaporkan. Hal ini diminta karena Mualimin mengatakan jika kliennya tidak sepenuhnya memahami mengenai maksud isi video yang dilaporkan. Hal ini disebabkan bahasa yang digunakan oleh Sule CS adalah bahasa campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Sunda.
Selanjutnya, dalam laporan ini diketahui bahwa Sule CS disangkakan dengan pasal ujaran kebencian dan penistaan agama melalui Undang-Undang ITE. Mualimin menjelaskan jika pasal yang menjerat Sule CS itu bisa memberikan tuntutan hukuman di atas 7 tahun. Diketahui komedian Sutisna alias Sule dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penistaan agama. Tak hanya Sule, Mang Saswi dan budayawan Budi Dalton juga ikut terseret. Laporan ini dibuat karena adanya konten video yang menyebut miras adalah minuman Rasulullah. Ketiganya dilaporkan oleh seorang pria bernama Syahrul Rizal. Sule dilaporkan atas dugaan kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE serta penistaan agama. Saat dikonfirmasi pada 23 November lalu, Rizal menyebut bahwa pernyataan Sule CS bisa menyinggung umat agama dan berpotensi menganggap keonaran. Diketahui laporan tersebut bermula dengan adanya video yang dibuat oleh ketiganya, di mana Budi Dalton membuat pernyataan jika miras adalah minuman Rasulullah. Kemudian Sule dan Mang Saswi diduga ikut tertawa mendengar pernyataan Budi Dalton. Ada dugaan ketiganya menyinggung umat Islam dan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Rizal menyebut bahwa pernyataan Budi berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Menurutnya, semasa hidup Rasulullah selalu memerangi miras. Makanya ketika dilaporkan oleh klien kami, harapannya adalah Sule dan kawan-kawan ini memberikan klarifikasi dan memberikan sanggahan gitu sejauh mana video itu yang beredar itu sebenarnya seperti apa sih, karena kan klien kami juga tidak sepenuhnya paham karena dalam video itu kan campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda gitu. Jadi tentu kami butuh keterangan lebih lanjut dari terlapor gitu. Sosok Tio Nugros, mantan drummer Dewa 19 menjadi sorotan saat konser band yang dinahkodai Ahmad Dhani menggelar konser pada Sabtu 4 Februari lalu. Paras tampan Tio Nugros yang awet muda menjadi magnet tersendiri di antara pengisi konser bertajuk Pesta Rakyat 30 tahun berkarya Dewa 19 di Jakarta International Stadium. Seolah ingin mengembalikan nostalgia dengan Dewa 19 pada medio 2000-an, grup band bentukan Ahmad Dhani ini menampilkan Once Mekel pada vokal serta Tio Nugros pada drum. Membawakan lagu yang berjudul Roman Picisan, Once dan Tio sukses membuat penonton semakin riuh. Bahkan sesekali layar besar yang mempertontonkan aksi Tio bermain drum langsung disambut teriakan histeris penonton. Tak hanya membawakan lagu itu, Dewa 19 dengan Once dan Tio Nugros membawakan lagu Kosong dan Cemburu. Dan lagi-lagi penonton dibuat histeris. Kalimat pujian bernada takjub pun keluar dari netizen saat mengetahui wajah dan aksi Tio Nugros di panggung. Warganet memuji ketampanan Tio dengan meninggalkan komentar gantengnya meresahkan. Bahkan pemilik akun bernama Rita Harjono juga menuliskan hal serupa yang menyebut Tio Nugros sebagai drummer terganteng sejagat raya. Bahkan teman sesama musisi mengakui kegantengan Tio Nugros seolah tak lekang oleh waktu. Ucapan Ari Lasso soal sosok Tio Nugros terekam dalam jejak digital yang diabadikan pengguna TikTok. Tak dipungkiri, memang di usianya yang tak lagi muda, Tio Nugros masih terlihat sangat tampan dan seolah menolak tua. Saat umurnya sudah berusia 53 tahun, penampilan Tio Nugros nyaris tak pernah berubah sama seperti 20 tahun silam. Netizen tengah dihebohkan dengan perbandingan foto Tio Nugros pada 2003 dan 2023 yang tak tampak lebih tua. Foto tersebut mulanya dibagikan oleh artis Lutia Suri melalui akun Instagramnya. Dalam foto itu, Lutia berfoto bersama Tio Nugros dan Andra Junaidi Ramadan, mantan gitaris Dewa 19. Terdapat dua foto yang dibagikan, yakni saat Lutia berusia 29 tahun, maksud kami 9 tahun, dan saat berusia 28 tahun. Meski 20 tahun berlalu, wajah Tio Nugros tampak masih sama. Foto tersebut lantas menjadi ramai di media sosial. Sejumlah netizen juga membubuhkan komentar dan ada yang menyebut Tio Nugros sebagai Dracula karena tidak kunjung tua.
Baim Wong sedang gencar menjodohkan Tiko dengan Rini, manajer pribadi Irfan Jayani atau yang akrab disapa Bang Bro. Bang Bro adalah seorang konten kreatif di YouTube yang pertama kali menyiarkan rumah Tiko yang terbengkalai. Bang Bro juga membantu Tiko membenahi rumahnya yang penuh semak menjadi lebih terawat. Saat Baim Wong datang ke rumah Tiko, suami Paula Verhoeven ini menggoda Tiko dan Rini. Baim Wong juga sempat bertanya kepada Eni Sukaisi apakah ia memberikan restu jika Rini berpacaran dengan Tiko. Ketua RT 6 RW 2 Komplek PLN Noves Haristeja mengatakan hal itu hanyalah sebatas gurauan saja. Noves mengatakan Tiko sudah memiliki pacar. Tiko pun sudah menjalani hubungan dengan kekasihnya selama 4 bulan belakangan. Hanya saja kekasih Tiko ini tidak mau dipublikasi sehingga warganet tidak mengenalinya. Diketahui beberapa waktu lalu media sosial diramaikan dengan rumah mewah terbengkalai yang ternyata ditinggali oleh Ibu Eni dan anaknya Tiko. Tiko Pulung Mustika dikenal warga sekitar sebagai pribadi yang serba bisa dan kerap membantu warga jika sewaktu-waktu membutuhkan tenaganya. Tiko yang juga berprofesi sebagai petugas keamanan di tempat tinggalnya di Cakung, Jakarta Timur, kerap mendapat pemasukan dari hasil membantu warga sekitar rumahnya. Hal itu diungkapkan Cahaya Krisna, seorang tetangga yang cukup mengenal Tiko dan keluarganya sejak mereka pindah di area tersebut sekitar tahun 2000 silam. Tak hanya memahami persoalan media dan teknologi, Tiko pun dikenal memiliki banyak relasi baik dengan rekan sebayanya maupun dengan orang yang lebih tua. Karena hal itu, sewaktu ketika terdapat salah satu warga yang ingin menjual kendaraannya dan warga itu pun langsung menghubungi Tiko untuk menanyakan calon pembelinya. Karena hal itulah warga yang merasa terbantu dengan kehadiran Tiko itu tak pernah segan memberi imbalan kepada pria yang tengah viral tersebut. Tak hanya itu, kegigihan Tiko meringankan beban orang tuanya, khususnya ibunya yang bernama Eni Sukaisih, bahkan sampai mencari uang sampingan dengan bekerja untuk warung internet atau warnet. Tiko yang lumayan memahami tentang teknologi kerap diminta pemilik warnet untuk membantunya apabila terjadi masalah pada sistem komputer. Nama Ressa Herlambang menjadi perbincangan lantaran mengungkap kisah masa lalunya yang jatuh miskin akibat orang tuanya bangkrut. Ressa Herlambang menjelaskan awal kejadian yang ia duga menjadi permasalahan keluarganya jatuh miskin. Kejadian tersebut terjadi pada 2010 silam. Menurut Ressa Herlambang, ia sempat melihat bola api jatuh di rumahnya. Kejadian tersebut bahkan juga dilihat oleh keluarganya. Bahkan selesai kejadian tersebut, Ressa menilai keluarganya jatuh miskin dan membuat kondisi sang ibu sakit-sakitan. Ressa kemudian menceritakan selesai kejadian tersebut yang menyebabkan ibundanya jatuh sakit dan kehilangan kesadaran. Tak hanya itu, sang ibu dan ayahnya sempat tidur di pinggir rel kereta. Lebih lanjut, Ressa menyebut jika keluarganya kehilangan uang sebesar 12 miliar rupiah. Namun ia tidak menjelaskan secara detail pasti kejadian tersebut. Ressa mengaku tak mau masuk ke dalam hal mistis, namun menurutnya hal tersebut yang menyebabkan berpindahnya dari dunia fantasi.
Saat ini, Reza merasa bersyukur karena ia dan keluarganya masih bisa bertahan hidup walaupun penuh dengan kekurangan. Ia juga mengaku di awal tahun ini mendapat job menyanyi meskipun dengan budget yang terbilang biasa. Namun ia tetap bersyukur masih dapat bertahan beberapa tahun ini dibandingkan pada tahun 2010 hingga 2013 silam. Sebagai informasi, karir Reza Herlambang di industri musik di Indonesia berawal dari mengikuti ajang pencarian bakat Asia Bagus pada tahun 1999. Saat mengikuti ajang pencarian bakat Asia Bagus, Reza Herlambang satu angkatan dengan Rio Febrian. Di puncak karirnya, Reza Herlambang juga pernah dijuluki sebagai Justin Timberlake-nya Indonesia. Selain itu, Reza Herlambang juga pernah mendapat julukan sebagai penyanyi R&B pria terbaik. Reza Herlambang tidak hanya dikenal sebagai penyanyi, ia juga dikenal sebagai pemain sinetron. Beberapa sinetron yang dibintanginya yaitu Pernikahan Dini dan Jangan Sepelekan. Harta Bambang Triatmojo diketahui tembus 28 triliun rupiah. Di balik kekayaan Bambang yang mencapai puluhan miliar rupiah tersebut, kehidupan Mayang Sari lantas menjadi sorotan. Mayang Sari diketahui melakukan traveling yang tidak main-main bersama sahabat-sahabatnya. Kehidupan Mayang Sari memang selalu menjadi perbincangan publik semenjak dinikahi Bambang Triatmojo. Namun awal pernikahan Mayang Sari dan Bambang Triatmojo sempat menjadi bahan perbincangan. Pasalnya di awal pernikahannya dengan Bambang, Mayang Sari sempat dituding sebagai pelakor dalam rumah tangga sang Pangeran Cendana dan Halimah Agustina Kamil. Bambang Triatmojo dan Mayang Sari akhirnya meresmikan pernikahan mereka pada tahun 2011. Peresmian status pernikahan mereka ini terjadi setelah Bambang Triatmojo resmi bercerai dengan Halimah pada tahun 2007. Dari pernikahannya dengan Bambang Triatmojo, Mayang Sari dikaruniai seorang putri cantik bernama Kirani Triatmojo. Meski awal pernikahannya dengan Bambang penuh kontroversi, Mayang Sari pun membuktikan bahwa keluarganya saat ini hidup bahagia. Selesai menjadi istri Bambang Triatmojo, Mayang Sari juga dikenal dengan gaya hidupnya yang mewah. Hal itu dikarenakan Bambang Triatmojo masih mewarisi darah keluarga Cendana yang dikenal tajir melintir. Usut punya usut, harta kekayaan Bambang Triatmojo tembus 28 triliun rupiah. Kekayaan tersebut hasil dari kerja keras sang Pangeran Cendana yang merupakan seorang pengusaha hingga politikus sukses. Selesai menjadi istri Bambang Triatmojo, Mayang Sari kerap memamerkan kehidupan mewahnya. Seperti baru-baru ini, Mayang Sari melakukan traveling bersama geng sosialita di negeri ini. Bahkan traveling Mayang Sari tidak main-main. Hal itu bisa dilihat melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu 5 Februari. Dalam unggahannya, Mayang Sari membagikan video yang menunjukkan perjalanan traveling bersama geng sosialitanya. Pada video tersebut, istri Bambang Triatmojo itu tampak begitu bahagia bisa traveling bersama geng sosialitanya. Pasalnya, ia memboyong geng sosialitanya tersebut ke negeri jiran Malaysia untuk liburan mewah. Tentu saja, Mayang Sari selalu bergaya mewah bak sosialita kelas atas saat traveling bersama gengnya. Tak hanya itu, ibu satu orang anak itu bahkan makan di restoran mewah dengan pemandangan Menara Kembar.
Sosok perempuan yang merangkul Roky Gerung terungkap. Wanita bernama lengkap Salsabila Syaira itu ternyata mantan asisten staf khusus Presiden. Diketahui konser Dewa 19 menjadi trending topik di Twitter. Bukan hanya karena penampilan Dewa 19 yang menakjubkan, di konser itu Roky Gerung juga terciduk dirangkul mesra oleh seorang wanita muda dan cantik. Saat wajah keduanya tersorot kamera dan masuk ke layar konser, tiba-tiba saja wanita yang merangkul Roky Gerung kikuk dan melepas rangkulan. Netizen pun bertanya-tanya siapa sosok wanita yang merangkul dosen filsafat dari Universitas Indonesia tersebut. Ternyata wanita itu bernama Salsabila Syaira. Wanita muda itu merupakan presenter di sebuah media daring. Usai sosoknya diburu netizen, Salsabila Syaira langsung memprivasi akun Instagramnya. Namun diketahui dalam acara yang dipandu Salsa, Roky Gerung sempat menjadi bintang tamu pada November 2022 lalu. Di akun TikToknya, Salsa juga mengunggah kebersamaannya dengan Roky Gerung seusai konser Dewa 19. Pada narasinya, Salsa menyebut bahwa ia memang bersama di konser Dewa 19. Dikutip dari situs LinkedIn, Salsabila Syaira sendiri merupakan seorang host dan juga mahasiswa doktoral di Universitas Padjadjaran Bandung. Ia menyelesaikan gelar sarjana dan magister ilmu politik dan pemerintahan di Universitas Padjadjaran. Dalam keterangan yang ia tulis di akun miliknya, ia pernah menjadi pembantu asisten staf khusus Presiden bidang keagamaan dalam negeri saat usianya 23 tahun. Ia masuk dalam tim komunikasi pada Juni 2018 hingga Desember 2019. Ia menyelesaikan gelar sarjana dan magister ilmu politik dan pemerintahan di Unpad. Kini Salsa menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Serikat Demokrasi Indonesia atau SDI. SDI sendiri adalah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan politik dan ekonomi kerakyatan. Dirinya juga masuk di organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Jawa Barat. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Pelawak Nunung Sri Mulat harus menelan hal pahit karena dirinya sudah divonis dokter mengidap kanker payudara stadium rendah. Vonis kanker payudara diterima oleh Nunung setelah mendengar langsung dari dokter saat membacakan hasil biopsi yang keluar pada akhir pekan lalu. Beredar kabar bahwa wanita berusia 59 tahun ini sampai menjual beberapa aset, satu diantaranya adalah rumah untuk menyiapkan pengobatan kanker payudaranya. Wanita yang merupakan istri Ian Sambiran itu memastikan biaya pengobatannya ditanggung oleh asuransi dari pemerintah, yaitu BPJS. Saat ini, wanita yang bernama lengkap Tri Retno Prayudati itu masih terus menenangkan dirinya untuk bersiap menjalani operasi pengangkatan massa kanker di payudara. Nunung berharap tindakan operasi pengangkatan massa kanker di payudaranya bisa berjalan lancar tanpa mendapati hasil yang mengkhawatirkan. Apa itu berita, apa itu, dari mana itu beritanya? Saya nggak pernah ngomong kayak gitu loh. Nggak benar ini. Nah, nggak benar. Tabungan berarti udah banyak ya Mami ya? Alhamdulillah. Ya. Ya. Ini pengobatan pakai asuransi BPJS atau seperti apa, Mi? BPJS. Oh, ya. Makasih ya. Makasih, Mi. Thank you, Mon. Indra Bekti terpantau kembali dirawat di rumah sakit. Sebagaimana diketahui bahwa Indra Bekti sudah diperbolehkan pulang pada 21 Januari 2023 lalu. Pada hari Senin 6 Februari 2023 kemarin, Indra Bekti kembali terlihat berada di atas ranjang rumah sakit RSPAD Gatot Subroto kawasan Senen, Jakarta Pusat. Hal tersebut diketahui dari unggahan Instagram story Aldila Jelita saat membagikan foto Indra Bekti yang sedang terbaring di kasur perawatan. Indra Bekti disebutkan menjalani perawatan lanjutan di RSPAD Gatot Subroto sebagai persiapan menjalani operasi di bagian mata. Bahkan sahabat Indi Barens itu akan langsung ditangani dokter spesialis mata Brigjen S. Bambang yang sehari-hari berdinas sebagai dokter kepresidenan ahli mata.
Roy Manela, adik Indra Bekti yang juga menjadi juru bicara keluarga, mengatakan bahwa sang kakak menderita stroke penglihatan. Hal ini membuat kedua mata Indra Bekti terutama di bagian kanan yang sulit untuk melihat objek. Jarak pandang kedua mata Indra Bekti juga dikatakan semakin pendek. Sebelumnya, Indra Bekti sempat membuat warganet khawatir selesai menerima pekerjaan sebagai host konser musik boyband asal Inggris Blue. Indra Bekti akan memandu keseluruhan acara mulai dari awal hingga akhir yang berdurasi kurang lebih 2 hingga 3 jam. Wajar apabila masyarakat merasa cemas mengingat kondisi Indra Bekti belum sepenuhnya pulih. Namun Aldila Jelita memastikan bahwa nantinya Indra Bekti akan tetap didampingi oleh tim khusus saat berada di atas panggung. Dalam unggahannya, Aldila membagikan video singkat tentang Indra Bekti yang terbaring lagi di ranjang rumah sakit. Bekti kembali ke rumah sakit rencananya ternyata untuk menjalani operasi mata. Menurut Aldila, penglihatan Bekti mulai terganggu imbas pecah pembuluh darah di otak. Aldila mengungkapkan tindakan medis ini atas permintaan Indra Bekti sendiri. Proses terapi Indra Bekti pasca pendarahan otak sendiri berlangsung dengan baik, hanya saja penglihatan Bekti belum kembali normal. Aldila Jelita, istri dari Indra Bekti, mengabarkan bahwa suaminya harus dilarikan dan dirawat di rumah sakit lagi. Indra Bekti yang belum lama keluar dari rumah sakit selesai mengalami pendarahan otak, namun kini terpaksa harus kembali menjalani perawatan di rumah sakit. Kabar ini disampaikan oleh Aldila Jelita melalui Instagram story-nya. Dalam unggahannya, Aldila membagikan video singkat tentang Indra Bekti yang terbaring lagi di ranjang rumah sakit. Bekti Tapi kemudian dia mengatakan, "Qal aridha alayya." Beritakan atau sallallahu alaihi wasallam yang aku bawa ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang aku bawa ini inna hadzal kalam hasan. Jadi ketika diajukan kepada Nabi ini, maka Nabi merespon baik itu. Nabi merespon baik hikmah yang disampaikan oleh Suhaib bin Samit. Dia mengatakan, inna hadzal kalama hasanun. Sesungguhnya untaian kalimat ini adalah kalimat yang baik dan indah. Nabi mengatakan itu. Tapi Nabi melanjutkan seperti ini. Ini pola komunikasi Nabi. Walladzi ma'i afdalu min haza. Hanya saja yang ada pada aku, yang aku bawa itu lebih baik, masih lebih baik daripada ini. Ini baik. Inna hadzal kalam hasan. Perkataan atau untaian kalimat yang kamu bawa ini baik, mengandung hikmah yang dalam. Tetapi yang aku bawa ini masih lebih baik dan masih lebih dalam lagi. Artinya kan begini. Nah, ini cara Nabi merespon dengan santun. Dia tidak langsung mengatakan, kecil itu. Dia tetap memuji. Ya bagus, ini bagus. Tapi kalau ini masih lebih baik.
Nabi lalu kemudian mengatakan, yang ada pada aku adalah Qur'anun anzalahullahu ta'ala alayya. Yang aku bawa ini adalah Al-Quran yang Allah turunkan kepadaku, yang Allah wahyukan kepadaku. Jadi ini bukan untaian kalimat manusia. Sebenarnya itu yang ingin disampaikan Allah. Ini bukan sebuah untaian kalimat yang distrukturisasi oleh manusia, yang diformulasi oleh manusia. Bukan. Ini Qur'anun anzalahullahu alayya. Ini adalah kalimat Al-Quran yang diturunkan kepada aku. Dan apa itu maknanya? Huwa hudan wa nurun. Dan ini adalah petunjuk dan cahaya. Bukan sekedar indah, tapi ini adalah tuntunan dan juga cahaya. Tidak ada kegelapan. Seluruh kegelapan itu akan menjadi terang benderang ketika kamu terima ini Al-Quran. Jadi haza hudan wa nurun. Ini petunjuk dan cahaya. Fatala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Maka kemudian beliau membacakan kepadanya Al-Quran ini. Wada'ahu ilal Islam, dan mengajaknya untuk masuk Islam. Fa aslama, maka Suhaid bin Samit pun menerima Islam dan menyatakan dirinya masuk Islam, menerima ajakan Rasulullah itu. Wa qala, lalu beliau berkata, inna hadza la qaulun hasanun. Benar wahai Muhammad, benar-benar ini adalah perkataan yang indah. Ini adalah untaian kalimat yang sungguh indah. Falamma qadimal Madinah lam yalbath an qad la yaum bu'ath. Tapi ketika beliau kembali ke Madinah, belum berselang lama beliau wafat, tewas, gugur dalam hari bu'ath, perang itu. Wa kana islamuhu fi awaili sana 11 minan nubuwah. Jadi keislaman beliau itu berada di awal tahun ke-11 dari masa kenabian. Jadi ini belum peristiwa hijrah. 2 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suhaid bin Samit sudah memeluk Islam. Ini penduduk dari Madinah, penduduk Yasrib kala itu namanya. Kemudian yang kedua yang menerima Islam dari luar Mekah adalah Iyas bin Mu'az. Kana gulaman hadathan min sukkani Yathrib qadima fi wafdi min al-Aus. Ja'u yaltamisuna al-khalaf min Quraisy ala qaumihim min al-Hazraj. Wa dhalika Qubail harba Bu'ath min awaili sana 11 minan nubuwah. Jadi Iyas bin Mu'az ini adalah seorang anak muda, masih muda belia, gulaman hadathan. Jadi beliau muda belia, min sukani Yasrib, dari penduduk, salah seorang itu penduduk Yasrib. Qadima fi wafdin minal Aus. Beliau melakukan perjalanan ke Mekah itu sebagai delegasi suku Aus. Ja'u yaltamisuna al-khalaf min Quraisy ala qaumihim min al-Hazraj. Suku ini mereka datang ke Mekah untuk bertemu dengan suku-suku Quraisy untuk melakukan membangun sekutu, untuk bersekutu dengan orang-orang Quraisy menghadapi suku Hazraj. Karena di Yasrib itu sebelum hijrahnya Nabi ada 2 suku yang sangat berpengaruh di situ, sehingga banyak sekali suku sebenarnya, tapi ada 2 yang menonjol, dan 2 ini selalu berhadapan, yaitu suku Aus dan Hazraj. Itu ada di Yasrib. Ini
Ini masing-masing ini suku Aus ini ada beberapa suku penyokongnya, pendukungnya, dan juga ini Khazraj ada juga pengikutnya beberapa suku. Jadi kalau dia sudah menyatakan perang, pengikutnya semua suku-suku yang lain itu bergabung. Nah, agar bisa mengalahkan suku Khazraj, maka ini Iyas bin Mu'az ini itu diutus sebagai delegasi untuk melakukan komunikasi politik kepada penduduk kepada suku Quraisy untuk bersama-sama bersekutu memerangi suku Khazraj. Nah, di sini tapi yang terjadi medana wadzalika qabail harba Bu'as, itu terjadi saat baru saja pecah perang namanya Bu'as min awaili sana, di awal tahun ke-11 dari masa kenabian. Izkanat neranul adawati niyatrib bainal kabilataini wa kana Aus aqal adadan minal Khazraj. Dia meminta sokongan karena dari segi kuantitas suku Aus itu akal adadan minal Khazraj, jumlahnya lebih sedikit dibanding dengan suku Khazraj. Karena dia sedikit, maka dia berupaya untuk mendapatkan bantuan pasukan dari Quraisy. Maka itu ya dia melakukan perjalanan dalam rangka itu. Falamma alima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimaqdamihim jaa fajalasa ilaihim. Tetapi tatkala informasi kedatangan mereka itu diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun segera menemui dan duduk bersama dengan mereka. Wa qala lahum, dan Rasulullah menyatakan kepada mereka, oke, tujuanmu kan itu ya. Nah, sekarang Nabi menawarkan begini, hal lakum fi khairin mimma ji'tum lahu, maukah aku tunjukkan, tawarkan ada hal yang lebih baik daripada tujuan Anda ke sini. Saya menawarkan yang lebih baik. Apa itu? Faqalu, maka mereka kemudian bertanya kepada Nabi, mazaka, apa itu wahai Muhammad? Apa itu yang lebih baik? Karena mereka datang dengan jumlah itu sebagai delegasi. Mazaka ya Muhammad? Qal, Nabi kemudian menuturkan seperti ini, meresponnya seperti ini. Ana Rasulullah, begini, saya ini adalah seorang utusan Allah. Ba'athani ilal ibad, saya diutus kepada hamba-hambanya. Ad'uhum ayya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Misi utama saya adalah mengajak mereka untuk menyembah kepada Allah dan tidak mensyarikatkan dengan sesuatu. Wa anzala alayyal kitab, dan Allah menurunkan petunjuk berupa kitab itu sebagai tuntunan. Tsumma dzakara lahumul Islam, kemudian beliau menyebutkan Islam. Wa tala alaihimul Quran, dan juga membacakan Al-Quran. Faqala Iyas ibnu Mu'az, maka Iyas ibnu Mu'az itu berkata, ai kaum, wahai kalian kaumku yang bersama-sama dengan, haza wallahi khairum mimma ji'tum lahu, ini demi Allah, apa yang ditawarkan Muhammad ini lebih baik daripada tujuan kita datang semua di sini. Oleh karena itu marah, salah satunya ada di antara marah, kecewa. Apa sehingga yang terjadi adalah mereka salah seorang ini melempari mukanya, mengambil tanah yang keras bercampur kelikil, lalu melemparkan ke mukanya ini. Iyas bin Mu'az bilang, ini bukan tujuan kita ke sini. Kenapa seperti itu? Lalu kemudian mereka meninggalkan Iyas bin Mu'az. Nabi pun berdiri dan seperti itu. Tetapi dia
singkat cerita beliau pun perasaan kemudian kembali dengan terus bertahlil, bertasbih, bertakbir sepulangnya sampai beliau menemui ajalnya. Maka ini dinyatakan bahwa dia meninggal dalam keadaan dia telah masuk Islam. Nah, sini saya kira dua penduduk Mekah di luar kota Mekah ini yang memeluk Islam berhasil dipengaruhi oleh Nabi secara baik ini secara individu. Ini menjadi contoh bagi kita betapa gigihnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diterima di Mekah oleh penduduk Mekah, tapi menawarkan kepada penduduk luar Mekah, dan akhirnya mereka yang mendapatkan. Demikian saya kira yang bisa kita sampaikan malam ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan untuk mengenal beberapa sahabat yang memeluk Islam lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kembali kita bersama-sama memuji dan bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat semua yang diberikan kepada kita. Salam dan salawat semoga tercurah selalu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama seluruh keluarga dan sahabat beliau. Malam ini kita akan membahas satu subtema dan beberapa subtema berikutnya. Di Jakarta International Stadium. Seolah ingin mengembalikan nostalgia dengan Dewa 19 pada medio 2000-an, grup band bentukan Ahmad Dhani ini menampilkan Once Mekel pada vokal serta Tio Nugros pada drum. Membawakan lagu yang berjudul Roman Picisan, Once dan Tio sukses membuat penonton semakin riuh. Bahkan sesekali layar besar yang mempertontonkan aksi Tio bermain drum langsung disambut teriakan histeris penonton. Tak hanya membawakan lagu itu, Dewa 19 dengan Once dan Tio Nugros membawakan lagu Kosong dan Cemburu. Dan lagi-lagi penonton dibuat histeris. Kalimat pujian bernada takjub pun keluar dari netizen saat mengetahui wajah dan aksi Tio Nugros di panggung. Warganet memuji ketampanan Tio dengan meninggalkan komentar gantengnya meresahkan.
Bahkan pemilik akun bernama Rita Harjono juga menuliskan hal serupa yang menyebut Tio Nugros sebagai drummer terganteng sejagat raya. Bahkan teman sesama musisi mengakui kegantengan Tio Nugros seolah tak lekang oleh waktu. Ucapan Ari Lasso soal sosok Tio Nugros terekam dalam jejak digital yang diabadikan pengguna TikTok. Tak dipungkiri, memang di usianya yang tak lagi muda, Tio Nugros masih terlihat sangat tampan dan seolah menolak tua. Saat umurnya sudah berusia 53 tahun, penampilan Tio Nugros nyaris tak pernah berubah sama seperti 20 tahun silam. Netizen tengah dihebohkan dengan perbandingan foto Tio Nugros pada 2003 dan 2023 yang tak tampak lebih tua. Foto tersebut mulanya dibagikan oleh artis Lutia Suri melalui akun Instagramnya. Dalam foto itu, Lutia berfoto bersama Tio Nugros dan Andra Junaidi Ramadan, mantan gitaris Dewa 19. Terdapat dua foto yang dibagikan, yakni saat Lutia berusia 29 tahun, maksud kami 9 tahun, dan saat berusia 28 tahun. Meski 20 tahun berlalu, wajah Tio Nugros tampak masih sama. Foto tersebut lantas menjadi ramai di media sosial. Sejumlah netizen juga membubuhkan komentar dan ada yang menyebut Tio Nugros sebagai Dracula karena tidak kunjung tua. Baim Wong sedang gencar menjodohkan Tiko dengan Rini, manajer pribadi Irfan Jayani atau yang akrab disapa Bang Bro. Bang Bro adalah seorang konten kreatif di YouTube yang pertama kali menyiarkan rumah Tiko yang terbengkalai. Bang Bro juga membantu Tiko membenahi rumahnya yang penuh semak menjadi lebih terawat. Saat Baim Wong datang ke rumah Tiko, suami Paula Verhoeven ini menggoda Tiko dan Rini. Baim Wong juga sempat bertanya kepada Eni Sukaisi, apakah ia memberikan restu jika Rini berpacaran dengan Tiko. Ketua RT 6 RW 2 Komplek PLN Noves Haristeja mengatakan hal itu hanyalah sebatas gurauan saja. Noves mengatakan Tiko sudah memiliki pacar. Tiko pun sudah menjalani hubungan dengan kekasihnya selama 4 bulan belakangan. Hanya saja kekasih Tiko ini tidak mau dipublikasi sehingga warganet tidak mengenalinya. Diketahui beberapa waktu lalu media sosial diramaikan dengan rumah mewah terbengkalai yang ternyata ditinggali oleh Ibu Eni dan anaknya Tiko. Tiko Pulung Mustika dikenal warga sekitar sebagai pribadi yang serba bisa dan kerap membantu warga jika sewaktu-waktu membutuhkan tenaganya. Tiko yang juga berprofesi sebagai petugas keamanan di tempat tinggalnya di Cakung, Jakarta Timur, kerap mendapat pemasukan dari hasil membantu warga sekitar rumahnya. Hal itu diungkapkan Cahaya Krisna, seorang tetangga yang cukup mengenal Tiko dan keluarganya sejak mereka pindah di area tersebut sekitar tahun 2000 silam.
Tak hanya memahami persoalan media dan teknologi, Tiko pun dikenal memiliki banyak relasi baik dengan rekan sebayanya maupun dengan orang yang lebih tua. Karena hal itu, sewaktu ketika terdapat salah satu warga yang ingin menjual kendaraannya dan warga itu pun langsung menghubungi Tiko untuk menanyakan calon pembelinya. Karena hal itulah warga yang merasa terbantu dengan kehadiran Tiko itu tak pernah segan memberi imbalan kepada pria yang tengah viral tersebut. Tak hanya itu, kegigihan Tiko meringankan beban orang tuanya, khususnya ibunya yang bernama Eni Sukaesih, bahkan sampai mencari uang sampingan dengan bekerja untuk warung internet atau warnet. Tiko yang lumayan memahami tentang teknologi kerap diminta pemilik warnet untuk membantunya apabila terjadi masalah pada sistem komputer. Kabilah-kabilah yang ditawarkan kepadanya Islam. Jadi kabilah-kabilah yang mendapat tawaran Islam atau yang diajak untuk masuk Islam. Qala Az-Zuhri wa kana man summi'a lana min al-qaba'ili alladzina atahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa da'ahum wa arada nafsahu alaihim Banu Amir, Sa'sa'ah wa Maharib ibni Hisfa wa Fizara wa Ghassan wa Murrah wa Hanifah wa Sulaim wa Abbas wa Banu Nasr wa Banu Al-Baqa wa Kindah wa Kalb wal Harith ibn Ka'b. Jadi di sini kita lihat bahwa Imam Az-Zuhri menerangkan bahwa seperti kabilah-kabilah yang kita kenal yang didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diajak untuk memeluk Islam, beliau sendiri langsung mengajak mereka, yaitu Bani Amir ibnu Sa'sa'ah wa Maharib ibnu Hisfa, Fizarah, Ghassan, Murrah, Hanifah, Sulaim, Abbas dan lain-lain, wa Banu Nasr. Ini antara lain yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditawari untuk masuk Islam. Jadi suku-suku inilah yang ditawari oleh beliau. Hadhil qabail allati sammaha Az-Zuhri lam yakun aradul Islami alaiha dari dunia fantasi. Saat ini Reza merasa bersyukur karena ia dan keluarganya masih bisa bertahan hidup walaupun penuh dengan kekurangan. Ia juga mengaku di awal tahun ini mendapat job menyanyi meskipun dengan budget yang terbilang biasa. Namun ia tetap bersyukur masih dapat bertahan beberapa tahun ini dibandingkan pada tahun 2010 hingga 2013 silam. Sebagai informasi, karir Reza Herlambang di industri musik di Indonesia berawal dari mengikuti ajang pencarian bakat Asia Bagus pada tahun 1999. Saat mengikuti ajang pencarian bakat Asia Bagus, Reza Herlambang satu angkatan dengan Rio Febrian. Di puncak karirnya, Reza Herlambang juga pernah dijuluki sebagai Justin Timberlake-nya Indonesia. Selain itu, Reza Herlambang juga pernah mendapat julukan sebagai penyanyi R&B pria terbaik. Reza Herlambang tidak hanya dikenal sebagai penyanyi, ia juga dikenal sebagai pemain sinetron. Beberapa sinetron yang dibintanginya yaitu Pernikahan Dini dan Jangan Sepelekan.
Harta Bambang Triatmojo diketahui tembus 28 triliun rupiah. Di balik kekayaan Bambang yang mencapai puluhan miliar rupiah tersebut, kehidupan Mayang Sari lantas menjadi sorotan. Mayang Sari diketahui melakukan traveling yang tidak main-main bersama sahabat-sahabatnya. Kehidupan Mayang Sari memang selalu menjadi perbincangan publik semenjak dinikahi Bambang Triatmojo. Namun awal pernikahan Mayang Sari dan Bambang Triatmojo sempat menjadi bahan perbincangan. Pasalnya, di awal pernikahannya dengan Bambang, Mayang Sari sempat dituding sebagai pelakor dalam rumah tangga sang Pangeran Cendana dan Halimah Agustina Kamil. Bambang Triatmojo dan Mayang Sari akhirnya meresmikan pernikahan mereka pada tahun 2011. Peresmian status pernikahan mereka ini terjadi setelah Bambang Triatmojo resmi bercerai dengan Halimah pada tahun 2007. Dari pernikahannya dengan Bambang Triatmojo, Mayang Sari dikaruniai seorang putri cantik bernama Kirani Triatmojo. Meski awal pernikahannya dengan Bambang penuh kontroversi, Mayang Sari pun membuktikan bahwa keluarganya saat ini hidup bahagia. Seusai menjadi istri Bambang Triatmojo, Mayang Sari juga dikenal dengan gaya hidupnya yang mewah. Hal itu dikarenakan Bambang Triatmojo masih mewarisi darah keluarga Cendana yang dikenal tajir melintir. Usut punya usut, harta kekayaan Bambang Triatmojo tembus 28 triliun rupiah. Kekayaan tersebut hasil dari kerja keras sang Pangeran Cendana yang merupakan seorang pengusaha hingga politikus sukses. Seusai menjadi istri Bambang Triatmojo, Mayang Sari kerap memamerkan kehidupan mewahnya. Seperti baru-baru ini, Mayang Sari melakukan traveling bersama geng sosialita di negeri ini. Bahkan traveling Mayang Sari tidak main-main. Hal itu bisa dilihat melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu 5 Februari. Dalam unggahannya, Mayang Sari membagikan video yang menunjukkan perjalanan traveling bersama geng sosialitanya. Pada video tersebut, istri Bambang Triatmojo itu tampak begitu bahagia bisa traveling bersama geng sosialitanya. Pasalnya, ia memboyong geng sosialitanya tersebut ke negeri jiran Malaysia untuk liburan mewah. Tentu saja, Mayang Sari selalu bergaya mewah bak sosialita kelas atas saat traveling bersama gengnya. Tak hanya itu, ibu satu orang anak itu bahkan makan di restoran mewah dengan pemandangan Menara Kembar. Sosok perempuan yang merangkul Roky Gerung terungkap. Wanita bernama lengkap Salsabila Syaira itu ternyata mantan asisten staf khusus Presiden. Diketahui konser Dewa 19 menjadi trending topik di Twitter. Bukan hanya karena penampilan Dewa 19 yang menakjubkan, di konser itu Roky Gerung juga terciduk dirangkul mesra oleh seorang wanita muda dan cantik. Saat wajah keduanya tersorot kamera dan masuk ke layar konser, tiba-tiba saja wanita yang merangkul Roky Gerung kikuk dan melepas rangkulan. Netizen pun bertanya-tanya siapa sosok wanita yang merangkul dosen filsafat dari Universitas Indonesia tersebut. Ternyata wanita itu bernama Salsabila Syaira. Wanita muda itu merupakan presenter di sebuah media daring. Usai sosoknya diburu netizen, Salsabila Syaira langsung memprivasi akun Instagramnya. Namun diketahui dalam acara yang dipandu Salsa, Roky Gerung sempat menjadi bintang tamu pada November 2022 lalu. Di akun TikToknya, Salsa juga mengunggah kebersamaannya dengan Roky Gerung seusai konser Dewa 19. Pada narasinya, Salsa menyebut bahwa ia memang bersama di konser Dewa 19.
Dikutip dari situs LinkedIn, Salsabila Syara sendiri merupakan seorang host dan juga mahasiswa doktoral di Universitas Padjadjaran Bandung. Ia menyelesaikan gelar sarjana dan magister ilmu politik dan pemerintahan di Universitas Padjadjaran. Dalam keterangan yang ia tulis di akun miliknya, ia pernah menjadi pembantu asisten staf khusus Presiden bidang keagamaan dalam negeri saat usianya 23 tahun. Ia masuk dalam tim komunikasi pada Juni 2018 hingga Desember 2019. Ia menyelesaikan gelar sarjana dan magister ilmu politik dan pemerintahan di UNPAD. Kini Salsa menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Serikat Demokrasi Indonesia atau SDI. SDI sendiri adalah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan politik dan ekonomi kerakyatan. Dirinya juga masuk di organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Jawa Barat. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Pelawak Nunung Sri Mulat harus menelan hal pahit karena dirinya sudah divonis dokter mengidap kanker payudara stadium rendah. Vonis kanker payudara diterima oleh Nunung setelah mendengar langsung dari dokter saat membacakan hasil biopsi yang keluar pada akhir pekan lalu. Beredar kabar bahwa wanita berusia 59 tahun ini sampai menjual beberapa aset, satu diantaranya adalah rumah untuk menyiapkan pengobatan kanker payudaranya. Wanita yang merupakan istri Ian Sambiran itu memastikan biaya pengobatannya ditanggung oleh asuransi dari pemerintah, yaitu BPJS. Saat ini, wanita yang bernama lengkap Tri Retno Prayudati itu masih terus menenangkan dirinya untuk bersiap menjalani operasi pengangkatan massa kanker di payudara. Nunung berharap tindakan operasi pengangkatan massa kanker di payudaranya bisa berjalan lancar tanpa mendapati hasil yang mengkhawatirkan. Apa itu berita, apa itu, dari mana itu beritanya? Saya nggak pernah ngomong kayak gitu loh. Nggak benar ini? Nah, nggak benar. Tabungan berarti udah banyak ya Mami ya? Alhamdulillah. Ya. Ya. Ini pengobatan pakai asuransi BPJS seperti apa, Mi? BPJS. BPJS. Oh, ya. Makasih ya. Terima kasih, Mi. Thank you, Mami. Indra Bekti terpantau kembali dirawat di rumah sakit. Sebagaimana diketahui bahwa Indra Bekti sudah diperbolehkan pulang pada 21 Januari 2023 lalu. Pada hari Senin 6 Februari 2023 kemarin, Indra Bekti kembali terlihat berada di atas ranjang rumah sakit RSPAD Gatot Subroto kawasan Senen, Jakarta Pusat. Hal tersebut diketahui dari unggahan Instagram story Aldila Jelita saat membagikan foto Indra Bekti yang sedang terbaring di kasur perawatan. Indra Bekti disebutkan menjalani perawatan lanjutan di RSPAD Gatot Subroto sebagai persiapan menjalani operasi di bagian mata. Bahkan sahabat Indi Barens itu akan langsung ditangani dokter spesialis mata Brigjen S. Bambang yang sehari-hari berdinas sebagai dokter kepresidenan ahli mata. Roy Manela, adik Indra Bekti yang juga menjadi juru bicara keluarga, mengatakan bahwa sang kakak menderita stroke penglihatan. Hal ini membuat kedua mata Indra Bekti terutama di bagian kanan yang sulit untuk melihat objek. Jarak pandang kedua mata Indra Bekti juga dikatakan semakin pendek. Sebelumnya, Indra Bekti sempat membuat warganet khawatir seusai menerima pekerjaan sebagai host konser musik boyband asal Inggris Blue. Indra Bekti akan memandu keseluruhan acara mulai dari awal hingga akhir yang berdurasi kurang lebih 2 hingga 3 jam. Wajar apabila masyarakat merasa cemas mengingat kondisi Indra Bekti belum sepenuhnya pulih. Namun Aldila Jelita memastikan bahwa nantinya Indra Bekti akan tetap didampingi oleh tim khusus saat berada di atas panggung. Dalam unggahannya, Aldila membagikan video singkat tentang Indra Bekti yang terbaring lagi di ranjang rumah sakit. Bekti kembali ke rumah sakit rencananya ternyata untuk menjalani operasi mata. Menurut Aldila, penglihatan Bekti mulai terganggu imbas pecah pembuluh darah di otak. Aldila mengungkapkan tindakan medis ini atas permintaan Indra Bekti sendiri. Proses terapi Indra Bekti pasca pendarahan otak sendiri berlangsung dengan baik, hanya saja penglihatan Bekti belum kembali normal.
Aldila Jelita, istri dari Indra Bekti, mengabarkan bahwa suaminya harus dilarikan dan dirawat di rumah sakit lagi. Indra Bekti yang belum lama keluar dari rumah sakit selesai mengalami pendarahan otak, namun kini terpaksa harus kembali menjalani perawatan di rumah sakit. Kabar ini disampaikan oleh Aldila Jelita melalui Instagram story-nya. Dalam unggahannya, Aldila membagikan video singkat tentang Indra Bekti yang terbaring lagi di ranjang rumah sakit. Bekti kembali ke rumah sakit rencananya ternyata untuk menjalani operasi mata. Menurut Aldila, penglihatan Bekti mulai terganggu imbas pecah pembuluh darah di otak. Aldila mengungkapkan tindakan medis ini atas permintaan Indra Bekti sendiri. Proses terapi Indra Bekti pasca pendarahan otak sendiri memang berlangsung dengan baik. Hanya saja penglihatan Bekti belum kembali normal. Operasi mata Indra Bekti rencananya akan dilangsungkan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Bahkan, sahabat Indi Barens itu akan langsung ditangani dokter spesialis mata Brigjen S. Bambang yang sehari-hari berdinas sebagai dokter kepresidenan ahli mata. Sebagaimana diketahui, Indra Bekti pingsan di sela kegiatan siaran di salah satu radio di Jakarta pada 28 Desember 2022 lalu. Ia langsung dilarikan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo untuk mendapat pertolongan pertama. Manajer Indra Bekti, Roy, mengungkapkan kronologi sebelum pembawa acara itu dilarikan ke rumah sakit pada 28 Desember. Pada awalnya, Indra Bekti memang setiap pagi menjalani aktivitas sebagai penyiar di salah satu stasiun radio. Ia pun tiba-tiba izin ke toilet namun tak kunjung kembali. Ketika didatangi ke toilet, Bekti ternyata ditemukan sudah dalam kondisi pingsan. Roy mengatakan seminggu sebelum ditemukan pingsan, Indra Bekti memang tidak enak badan. Indra Bekti ditemukan duduk di kloset dalam kondisi pingsan. Saat ditemukan pingsan, Indra Bekti langsung dilarikan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo. Nunung Sri Mulat sepenuhnya percaya dengan teknologi kedokteran dan tenaga kesehatan di Indonesia. Hal itu yang menjadi alasan ia tak memiliki rencana berobat ke luar negeri untuk sembuh dari kanker payudara yang dideritanya. Bahkan Nunung mengaku biaya pengobatannya ditanggung oleh BPJS. Nunung belum mau menjalani pengobatan alternatif untuk mengobati kanker payudaranya. Ia tak mau spekulasi dalam berobat karena ia tahu penyakitnya cukup mematikan. Wanita berusia 59 tahun ini akan mengikuti anjuran dokter dalam menjalani pengobatan. Nunung mengaku tak mau coba-coba selama proses penyembuhan kanker payudaranya. Nunung Sri Mulat menegaskan selama menjalani pengobatan, ia diminta tidak mengonsumsi daging, MSG, dan lainnya yang bisa memperburuk kondisinya. Hal tersebut didukung oleh keponakannya yang kebetulan bekerja mengurus orang-orang yang terkena kanker. Sehingga makanan yang harus dikonsumsi oleh Nunung juga diurus oleh keponakannya tersebut. Sebelumnya beredar kabar bahwa wanita berusia 59 tahun ini sampai menjual beberapa aset, satu diantaranya adalah rumah untuk menyiapkan pengobatan kanker payudaranya.
Wanita yang merupakan istri Ian Sambiran itu memastikan biaya pengobatannya ditanggung oleh asuransi dari pemerintah, yaitu BPJS. Saat ini Nunung masih terus menenangkan dirinya untuk bersiap menjalani operasi pengangkatan massa kanker di payudara. Ia berharap tindakan operasi pengangkatan massa kanker di payudaranya bisa berjalan lancar tanpa mendapati hasil yang mengkhawatirkan. Banyak yang ngasih saran, banyak banget yang coba ini nyoba karena aku nggak mau coba-coba. Kalau memang dokter udah menganjurkan diangkat ya diangkat. Untuk ukuran umurnya sendiri masih 2 cm ya. Kemarin diameternya 2 minggu yang lalu sih masih 2 cm. Alhamdulillah masih 2 cm. Ya nangis lah. Kan waktu itu masih punya harapan sebelum biopsi keluar, tapi setelah ya nangis dan aku nggak bisa ngomong apa-apa. Dokter sampai, ayo Mbak Nurung mau ngomong apa? Enggak ngomong. Udah yang terbaik aja dok. Yang terbaik aja. bakal di Indonesia atau di luar? Di sini di Indonesia kan udah baik, ngapain keluar negeri? Indonesia udah canggih-canggih kok. Ada ramuan khusus atau enggak minuman-minuman? Nggak ada. Gitu. Nah sekarang lagi konsumsi, kebetulan keponakan kan kerja ngurusin makanannya orang-orang kena kanker. Nah kebetulan banget, jadi sekarang udah diurusin makannya sama dia, ya jus-jusan, terus nggak makan daging, MSG itu di stop dulu. Sekarang lagi jus, terus makanan sehat lah, pokoknya makanan buat orang-orang. Penyanyi dangdut Lia Ladis Wahasala min ba'dihim ala rududin salihah. Di antara ketika beliau menawarkan itu kepada individu atau kepada orang per orang itu, ada beberapa di antara mereka yang menerima dan menyambut baik Islam. Ada. Wa amana bihi iddatu rijalin ba'da hadzal mausim biqalilin. Dan ada pula beberapa orang yang beriman setelah musim haji berlalu. Setelah musim haji berlalu, ada beberapa lagi yang kemudian memeluk Islam. Tapi yang memeluk Islam ini min ghairi ahli Makkah, itu dari luar penduduk Mekah. Ya, kita akan lihat siapa-siapa nanti. Wa haka lauhatun minhum. Ini dia sosoknya. 1, Suaid bin Samit. Ada namanya Suaid bin Samit. Ini namanya. Kana sya'iran labiban min sukkani Yathrib. Suaid bin Samit ini adalah seorang penyair yang cerdik, berasal dari penduduk Yathrib. Di mana itu penduduk Yathrib? Itu di luar Mekah. Ya, yang sekarang namanya Madinah. Jadi sebelum Nabi hijrah kan namanya Yathrib. Ini Suaid bin Samit ini penduduk dari Yathrib yang datang ke Mekah dan bertemu dengan Nabi, lalu beliau ditawarkan Islam, beliau pun menerima baik Islam itu. Yusammihi qaumahu al-kamil lijildihi wa syi'rihi wa syarafihi wa nasabihi jaa Makkah hajan au mu'tamiran fada'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-Islam faqala la'alla alladhi ma'aka mithla alladhi ma'i faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma alladhi ma'ak qala hikmatu Luqman qala aridha alayya. Harus seperti ini jalannya, saya berpisah. Tapi tetap saya kasih nanti dokter, meskipun nanti seandainya saya tidak diterima atau mungkin tidak karena saya nanti nggak diterima sama pihak mereka, ya setidaknya saya sudah berusaha nanti menjalin untuk meminta maaf. Saya pasti akan minta maaf meskipun bukan dari saya kesalahannya tuh, karena ini masalah suami saya, tapi saya tetap akan minta maaf sama mama. Demi mama berarti ya Kak ya? Iya, demi mama. Kak, uang program hamil yang dipakai berapa ya? Mungkin kurang lebih 150 juta. Oke, udah. Uang program hamil udah jadi uang judi itu. Roger Danuarta curhat 2 kali ia dikecewakan menggunakan jasa babysitter. Bahkan salah satunya melakukan kekerasan fisik pada anaknya.
Pada 2021 lalu, Cut Meyriska sempat curhat lebih dahulu karena dibuat geram lantaran Sakwil, anak pertamanya, jatuh dari dipan hingga diberi makanan basi dan berujung masuk rumah sakit. Diakui Roger, hari itu adalah kejadian pertama dirinya dan Cut Meyriska dikecewakan oleh pengasuh anak alias babysitter. Ternyata babysitter tersebut tidak memiliki pengalaman mengurus anak kecil sebelumnya. Ia adalah mantan penjaga konter HP yang dijadikan babysitter oleh sebuah yayasan. Tak hanya sekali, Roger dan Cut Meyriska mengaku 2 kali dikecewakan oleh babysitter. Roger mengaku kejadian babysitter kedua ini membuatnya jauh lebih marah. Roger bercerita bahwa babysitter kedua yang ia pekerjakan di rumah justru melakukan kekerasan fisik pada buah hatinya. Beberapa waktu lalu, Cut Meyriska membeberkan kelakuan babysitter pertama mereka. Kali ini giliran Roger yang bicara soal babysitter kedua mereka. Bahkan Roger sampai mengambil tindakan hukum untuk tindakan babysitter mereka yang melakukan kekerasan fisik. Roger dan Cut Meyriska mendapati buah hati mereka menjadi rewel dan sering menangis setiap kali mereka pulang setelah bekerja. Keduanya pun memberikan CCTV dan mendapati bahwa babysitter melakukan kekerasan pada anak mereka. Roger tetap tak terima meskipun yang dilakukan babysitter itu hanya sebuah sentilan. Ia sudah melihat bahwa babysitter tersebut menyakiti buah hatinya. Roger mengatakan sejak lahir anaknya itu tak rewel. Namun setelah menggunakan jasa babysitter, yang terjadi justru sebaliknya. Hingga saat ini, Sakwil, buah hati Roger dan Cika masih trauma dengan mainan mobil-mobilan yang sempat dijepitkan ke tangannya. Pelapor Sule CS Syahrul Rizal hadir di Polda Metro Jaya untuk memenuhi agenda pemeriksaan di Ditreskrimum pada Senin 6 Februari. Syahrul Rizal didampingi oleh kuasa hukumnya Muhammad Mualimin kembali menjelaskan mengenai keinginan kliennya terhadap Sule CS. Mualimin menjelaskan jika kliennya ingin pihak Sule, Budi Dalton, dan Mang Saswi melakukan klarifikasi dan sanggahan terkait video yang dilaporkan. Hal ini diminta karena Mualimin mengatakan jika kliennya tidak sepenuhnya memahami mengenai maksud isi video yang dilaporkan. Hal ini disebabkan bahasa yang digunakan oleh Sule CS adalah bahasa campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Selanjutnya, dalam laporan ini diketahui bahwa Sule CS disangkakan dengan pasal ujaran kebencian dan penistaan agama melalui Undang-Undang ITE. Mualimin menjelaskan jika pasal yang menjerat Sule CS itu bisa memberikan tuntutan hukuman di atas 7 tahun. Diketahui komedian Sutisna alias Sule dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penistaan agama. Tak hanya Sule, Mang Saswi dan budayawan Budi Dalton juga ikut terseret. Laporan ini dibuat karena adanya konten video yang menyebut miras adalah minuman Rasulullah. Ketiganya dilaporkan oleh seorang pria bernama Syahrul Rizal. Sule dilaporkan atas dugaan kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE serta penistaan agama. Saat dikonfirmasi pada 23 November lalu, Rizal menyebut bahwa pernyataan Sule CS bisa menyinggung umat agama dan berpotensi menganggap keonaran.
Diketahui laporan tersebut bermula dengan adanya video yang dibuat oleh ketiganya, di mana Budi Dalton membuat pernyataan jika miras adalah minuman Rasulullah. Kemudian Sule dan Mang Saswi diduga ikut tertawa mendengar pernyataan Budi Dalton. Ada dugaan ketiganya menyinggung umat Islam dan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Rizal menyebut bahwa pernyataan Budi berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Menurutnya, semasa hidup Rasulullah selalu memerangi miras. Makanya ketika dilaporkan oleh klien kami, harapannya adalah Sule dan kawan-kawan ini memberikan klarifikasi dan memberikan sanggahan gitu, sejauh mana video itu yang beredar itu sebenarnya seperti apa sih, karena kan klien kami juga tidak sepenuhnya paham karena dalam video itu kan campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda gitu. Jadi tentu kami butuh keterangan lebih lanjut dari terlapor gitu. Sosok Tio Nugros, mantan drummer Dewa 19 menjadi sorotan saat konser band yang dinahkodai Ahmad Dhani menggelar konser pada Sabtu 4 Februari lalu. Paras tampan Tio Nugros yang awet muda menjadi magnet tersendiri di antara pengisi konser bertajuk Pesta Rakyat 30 tahun berkarya Dewa 19 di Jakarta International Stadium. Seolah ingin mengembalikan nostalgia dengan Dewa 19 pada medio 2000-an, grup band bentukan Ahmad Dhani ini menampilkan Once Mekel pada vokal serta Tio Nugros pada drum. Membawakan lagu yang berjudul Roman Picisan, Once dan Tio sukses membuat penonton semakin riuh. Bahkan sesekali layar besar yang mempertontonkan aksi Tio bermain drum langsung disambut teriakan histeris penonton. Tak hanya membawakan lagu itu, Dewa 19 dengan Once dan Tio Nugros membawakan lagu Kosong dan Cemburu. Dan lagi-lagi penonton dibuat histeris. Kalimat pujian bernada takjub pun keluar dari netizen saat mengetahui wajah dan aksi Tio Nugros di panggung. Warganet memuji ketampanan Tio dengan meninggalkan komentar gantengnya meresahkan. Bahkan pemilik akun bernama Rita Harjono juga menuliskan hal serupa yang menyebut Tio Nugros sebagai drummer terganteng sejagat raya. Bahkan teman sesama musisi mengakui kegantengan Tio Nugros seolah tak lekang oleh waktu. Ucapan Ari Lasso soal sosok Tio Nugros terekam dalam jejak digital yang diabadikan pengguna TikTok. Tak dipungkiri, memang di usianya yang tak lagi muda, Tio Nugros masih terlihat sangat tampan dan seolah menolak tua. Saat umurnya sudah berusia 53 tahun, penampilan Tio Nugros nyaris tak pernah berubah sama seperti 20 tahun silam. Netizen tengah dihebohkan dengan perbandingan foto Tio Nugros pada 2003 dan 2023 yang tak tampak lebih tua. Foto tersebut mulanya dibagikan oleh artis Lutia Suri melalui akun Instagramnya. Dalam foto itu, Lutia berfoto bersama Tio Nugros dan Andra Junaidi Ramadan, mantan gitaris Dewa 19. Terdapat dua foto yang dibagikan, yakni saat Lutia berusia 29 tahun, maksud kami 9 tahun, dan saat berusia 28 tahun. Meski 20 tahun berlalu, wajah Tio Nugros tampak masih sama. Foto tersebut lantas menjadi ramai di media sosial. Sejumlah netizen juga membubuhkan komentar dan ada yang menyebut Tio Nugros sebagai Dracula karena tidak kunjung tua.
Baim Wong sedang gencar menjodohkan Tiko dengan Rini, manajer pribadi Irfan Jayani atau yang akrab disapa Bang Bro. Bang Bro adalah seorang konten kreatif di YouTube yang pertama kali menyiarkan rumah Tiko yang terbengkalai. Bang Bro juga membantu Tiko membenahi rumahnya yang penuh semak menjadi lebih terawat. Saat Baim Wong datang ke rumah Tiko, suami Paula Verhoeven ini menggoda Tiko dan Rini. Baim Wong juga sempat bertanya kepada Eni Sukaisi apakah ia memberikan restu jika Rini berpacaran dengan Tiko. Ketua RT 6 RW 2 Komplek PLN Noves Haristeja mengatakan hal itu hanyalah sebatas gurauan saja. Noves mengatakan Tiko sudah memiliki pacar. Tiko pun sudah menjalani hubungan dengan kekasihnya selama 4 bulan belakangan. Hanya saja kekasih Tiko ini tidak mau dipublikasi sehingga warganet tidak mengenalinya. Diketahui beberapa waktu lalu media sosial diramaikan dengan rumah mewah terbengkalai yang ternyata ditinggali oleh Ibu Eni dan anaknya Tiko. Tiko Pulung Mustika dikenal warga sekitar sebagai pribadi yang serba bisa dan kerap membantu warga jika sewaktu-waktu membutuhkan tenaganya. Tiko yang juga berprofesi sebagai petugas keamanan di tempat tinggalnya di Cakung, Jakarta Timur, kerap mendapat pemasukan dari hasil membantu warga sekitar rumahnya. Hal itu diungkapkan Cahaya Krisna, seorang tetangga yang cukup mengenal Tiko dan keluarganya sejak mereka pindah di area tersebut sekitar tahun 2000 silam. Tak hanya memahami persoalan media dan teknologi, Tiko pun dikenal memiliki banyak relasi baik dengan rekan sebayanya maupun dengan orang yang lebih tua. Karena hal itu, sewaktu ketika terdapat salah satu warga yang ingin menjual kendaraannya dan warga itu pun langsung menghubungi Tiko untuk menanyakan calon pembelinya. Karena hal itulah warga yang merasa terbantu dengan kehadiran Tiko itu tak pernah segan memberi imbalan kepada pria yang tengah viral tersebut. Tak hanya itu, kegigihan Tiko meringankan beban orang tuanya, khususnya ibunya yang bernama Eni Sukaisih, bahkan sampai mencari uang sampingan dengan bekerja untuk warung internet atau warnet. Tiko yang lumayan memahami tentang teknologi kerap diminta pemilik warnet untuk membantunya apabila terjadi masalah pada sistem komputer. Nama Ressa Herlambang menjadi perbincangan lantaran mengungkap kisah masa lalunya yang jatuh miskin akibat orang tuanya bangkrut. Ressa Herlambang menjelaskan awal kejadian yang ia duga menjadi permasalahan keluarganya jatuh miskin. Kejadian tersebut terjadi pada 2010 silam. Menurut Ressa Herlambang, ia sempat melihat bola api jatuh di rumahnya. Kejadian tersebut bahkan juga dilihat oleh keluarganya. Bahkan selesai kejadian tersebut, Ressa menilai keluarganya jatuh miskin dan membuat kondisi sang ibu sakit-sakitan. Ressa kemudian menceritakan selesai kejadian tersebut yang menyebabkan ibundanya jatuh sakit dan kehilangan kesadaran. Tak hanya itu, sang ibu dan ayahnya sempat tidur di pinggir rel kereta. Lebih lanjut, Ressa menyebut jika keluarganya kehilangan uang sebesar 12 miliar rupiah. Namun ia tidak menjelaskan secara detail pasti kejadian tersebut. Ressa mengaku tak mau masuk ke dalam hal mistis, namun menurutnya hal tersebut yang menyebabkan berpindahnya dari dunia fantasi.
Saat ini, Reza merasa bersyukur karena ia dan keluarganya masih bisa bertahan hidup walaupun penuh dengan kekurangan. Ia juga mengaku di awal tahun ini mendapat job menyanyi meskipun dengan budget yang terbilang biasa. Namun ia tetap bersyukur masih dapat bertahan beberapa tahun ini dibandingkan pada tahun 2010 hingga 2013 silam. Sebagai informasi, karir Reza Herlambang di industri musik di Indonesia berawal dari mengikuti ajang pencarian bakat Asia Bagus pada tahun 1999. Saat mengikuti ajang pencarian bakat Asia Bagus, Reza Herlambang satu angkatan dengan Rio Febrian. Di puncak karirnya, Reza Herlambang juga pernah dijuluki sebagai Justin Timberlake-nya Indonesia. Selain itu, Reza Herlambang juga pernah mendapat julukan sebagai penyanyi R&B pria terbaik. Reza Herlambang tidak hanya dikenal sebagai penyanyi, ia juga dikenal sebagai pemain sinetron. Beberapa sinetron yang dibintanginya yaitu Pernikahan Dini dan Jangan Sepelekan. Harta Bambang Triatmojo diketahui tembus 28 triliun rupiah. Di balik kekayaan Bambang yang mencapai puluhan miliar rupiah tersebut, kehidupan Mayang Sari lantas menjadi sorotan. Mayang Sari diketahui melakukan traveling yang tidak main-main bersama sahabat-sahabatnya. Kehidupan Mayang Sari memang selalu menjadi perbincangan publik semenjak dinikahi Bambang Triatmojo. Namun awal pernikahan Mayang Sari dan Bambang Triatmojo sempat menjadi bahan perbincangan. Pasalnya, di awal pernikahannya dengan Bambang, Mayang Sari sempat dituding sebagai pelakor dalam rumah tangga sang Pangeran Cendana dan Halimah Agustina Kamil. Bambang Triatmojo dan Mayang Sari akhirnya meresmikan pernikahan mereka pada tahun 2011. Peresmian status pernikahan mereka ini terjadi setelah Bambang Triatmojo resmi bercerai dengan Halimah pada tahun 2007. Dari pernikahannya dengan Bambang Triatmojo, Mayang Sari dikaruniai seorang putri cantik bernama Kirani Triatmojo. Meski awal pernikahannya dengan Bambang penuh kontroversi, Mayang Sari pun membuktikan bahwa keluarganya saat ini hidup bahagia. Selesai menjadi istri Bambang Triatmojo, Mayang Sari juga dikenal dengan gaya hidupnya yang mewah. Hal itu dikarenakan Bambang Triatmojo masih mewarisi darah keluarga Cendana yang dikenal tajir melintir. Usut punya usut, harta kekayaan Bambang Triatmojo tembus 28 triliun rupiah. Kekayaan tersebut hasil dari kerja keras sang Pangeran Cendana yang merupakan seorang pengusaha hingga politikus sukses. Selesai menjadi istri Bambang Triatmojo, Mayang Sari kerap memamerkan kehidupan mewahnya. Seperti baru-baru ini, Mayang Sari melakukan traveling bersama geng sosialita di negeri ini. Bahkan traveling Mayang Sari tidak main-main. Hal itu bisa dilihat melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu 5 Februari. Dalam unggahannya, Mayang Sari membagikan video yang menunjukkan perjalanan traveling bersama geng sosialitanya. Pada video tersebut, istri Bambang Triatmojo itu tampak begitu bahagia bisa traveling bersama geng sosialitanya. Pasalnya, ia memboyong geng sosialitanya tersebut ke negeri jiran Malaysia untuk liburan mewah. Tentu saja, Mayang Sari selalu bergaya mewah bak sosialita kelas atas saat traveling bersama gengnya. Tak hanya itu, ibu satu orang anak itu bahkan makan di restoran mewah dengan pemandangan Menara Kembar.
Sosok perempuan yang merangkul Rocky Gerung terungkap. Wanita bernama lengkap Salsabila Syaira itu ternyata mantan asisten staf khusus Presiden. Diketahui konser Dewa 19 menjadi trending topik di Twitter. Bukan hanya karena penampilan Dewa 19 yang menakjubkan, di konser itu Rocky Gerung juga terciduk dirangkul mesra oleh seorang wanita muda dan cantik. Saat wajah keduanya tersorot kamera dan masuk ke layar konser, tiba-tiba saja wanita yang merangkul Rocky Gerung kikuk dan melepas rangkulan. Netizen pun bertanya-tanya siapa sosok wanita yang merangkul dosen filsafat dari Universitas Indonesia tersebut. Ternyata wanita itu bernama Salsabila Syaira. Wanita muda itu merupakan presenter di sebuah media daring. Usai sosoknya diburu netizen, Salsabila Syaira langsung memprivasi akun Instagramnya. Namun diketahui dalam acara yang dipandu Salsa, Rocky Gerung sempat menjadi bintang tamu pada November 2022 lalu. Di akun TikToknya, Salsa juga mengunggah kebersamaannya dengan Rocky Gerung seusai konser Dewa 19. Pada narasinya, Salsa menyebut bahwa ia memang bersama di konser Dewa 19. Dikutip dari situs LinkedIn, Salsabila Syaira sendiri merupakan seorang host dan juga mahasiswa doktoral di Universitas Padjadjaran Bandung. Ia menyelesaikan gelar sarjana dan magister ilmu politik dan pemerintahan di Universitas Padjadjaran. Dalam keterangan yang ia tulis di akun miliknya, ia pernah menjadi pembantu asisten staf khusus Presiden bidang keagamaan dalam negeri saat usianya 23 tahun. Ia masuk dalam tim komunikasi pada Juni 2018 hingga Desember 2019. Ia menyelesaikan gelar sarjana dan magister ilmu politik dan pemerintahan di UNPAD. Kini Salsa menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Serikat Demokrasi Indonesia atau SDI. SDI sendiri adalah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan politik dan ekonomi kerakyatan. Dirinya juga masuk di organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Jawa Barat. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Pelawak Nunung Sri Mulat harus menelan hal pahit karena dirinya sudah divonis dokter mengidap kanker payudara stadium rendah. Vonis kanker payudara diterima oleh Nunung setelah mendengar langsung dari dokter saat membacakan hasil biopsi yang keluar pada akhir pekan lalu. Beredar kabar bahwa wanita berusia 59 tahun ini sampai menjual beberapa aset, satu diantaranya adalah rumah untuk menyiapkan pengobatan kanker payudaranya. Wanita yang merupakan istri Ian Sambiran itu memastikan biaya pengobatannya ditanggung oleh asuransi dari pemerintah, yaitu BPJS. Saat ini, wanita yang bernama lengkap Tri Retno Prayudati itu masih terus menenangkan dirinya untuk bersiap menjalani operasi pengangkatan massa kanker di payudara. Nunung berharap tindakan operasi pengangkatan massa kanker di payudaranya bisa berjalan lancar tanpa mendapati hasil yang mengkhawatirkan. Apa itu berita, apa itu, dari mana itu beritanya? Saya nggak pernah ngomong kayak gitu loh. Nggak benar ini? Nah, nggak benar. Tabungan berarti udah banyak ya Mami ya? Alhamdulillah. Ya. Ya. Ini pengobatan pakai asuransi BPJS seperti apa, Mi? BPJS. Oh, ya. Makasih ya. Makasih, Mi. Thank you, Mon. Indra Bekti terpantau kembali dirawat di rumah sakit. Sebagaimana diketahui bahwa Indra Bekti sudah diperbolehkan pulang pada 21 Januari 2023 lalu. Pada hari Senin 6 Februari 2023 kemarin, Indra Bekti kembali terlihat berada di atas ranjang rumah sakit RSPAD Gatot Subroto kawasan Senen, Jakarta Pusat. Hal tersebut diketahui dari unggahan Instagram story Aldila Jelita saat membagikan foto Indra Bekti yang sedang terbaring di kasur perawatan. Indra Bekti disebutkan menjalani perawatan lanjutan di RSPAD Gatot Subroto sebagai persiapan menjalani operasi di bagian mata. Bahkan sahabat Indi Barens itu akan langsung ditangani dokter spesialis mata Brigjen S. Bambang yang sehari-hari berdinas sebagai dokter kepresidenan ahli mata.
Roy Manela, adik Indra Bekti yang juga menjadi juru bicara keluarga mengatakan bahwa sang kakak menderita stroke penglihatan. Hal ini membuat kedua mata Indra Bekti terutama di bagian kanan yang sulit untuk melihat objek. Jarak pandang kedua mata Indra Bekti juga dikatakan semakin pendek. Sebelumnya, Indra Bekti sempat membuat warganet khawatir seusai menerima pekerjaan sebagai host konser musik boyband asal Inggris Blue. Indra Bekti akan memandu keseluruhan acara mulai dari awal hingga akhir yang berdurasi kurang lebih 2 hingga 3 jam. Wajar apabila masyarakat merasa cemas mengingat kondisi Indra Bekti belum sepenuhnya pulih. Namun Aldi Lajelita memastikan bahwa nantinya Indra Bekti akan tetap didampingi oleh tim khusus saat berada di atas panggung. Dalam unggahannya, Aldila membagikan video singkat tentang Indra Bekti yang terbaring lagi di ranjang rumah sakit. Bekti kembali ke rumah sakit rencananya ternyata untuk menjalani operasi mata. Menurut Aldila, penglihatan Bekti mulai terganggu imbas pecah pembuluh darah di otak. Aldila mengungkapkan tindakan medis ini atas permintaan Indra Bekti sendiri. Proses terapi Indra Bekti pasca pendarahan otak sendiri berlangsung dengan baik, hanya saja penglihatan Bekti belum kembali normal. Aldila Jelita, istri dari Indra Bekti, mengabarkan bahwa suaminya harus dilarikan dan dirawat di rumah sakit lagi. Indra Bekti yang belum lama keluar dari rumah sakit selesai mengalami pendarahan otak, namun kini terpaksa harus kembali menjalani perawatan di rumah sakit. Kabar ini disampaikan oleh Aldila Jelita melalui Instagram story-nya. Dalam unggahannya, Aldila membagikan video singkat tentang Indra Bekti yang terbaring lagi di ranjang rumah sakit. Bekti kembali ke rumah sakit rencananya ternyata untuk menjalani operasi mata. Menurut Aldila, penglihatan Bekti mulai terganggu imbas pecah pembuluh darah di otak. Aldila mengungkapkan tindakan medis ini atas permintaan Indra Bekti sendiri. Proses terapi Indra Bekti pasca pendarahan otak sendiri memang berlangsung dengan baik. Hanya saja penglihatan Bekti belum kembali normal. Operasi mata Indra Bekti rencananya akan dilangsungkan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Bahkan, sahabat Indi Barens itu akan langsung ditangani dokter spesialis mata Brigjen S. Bambang yang sehari-hari berdinas sebagai dokter kepresidenan ahli mata. Sebagaimana diketahui, Indra Bekti pingsan di sela kegiatan siaran di salah satu radio di Jakarta pada 28 Desember 2022 lalu. Ia langsung dilarikan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo untuk mendapat pertolongan pertama. Manajer Indra Bekti, Roy, mengungkapkan kronologi sebelum pembawa acara itu dilarikan ke rumah sakit pada 28 Desember. Pada awalnya, Indra Bekti memang setiap pagi menjalani aktivitas sebagai penyiar di salah satu stasiun radio. Ia pun tiba-tiba izin ke toilet namun tak kunjung kembali. Ketika didatangi ke toilet, Bekti ternyata ditemukan sudah dalam kondisi pingsan. Roy mengatakan seminggu sebelum ditemukan pingsan, Indra Bekti memang tidak enak badan. Indra Bekti ditemukan duduk di kloset dalam kondisi pingsan. Saat ditemukan pingsan, Indra Bekti langsung dilarikan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo.
Nunung Sri Mulat sepenuhnya percaya dengan teknologi kedokteran dan tenaga kesehatan di Indonesia. Hal itu yang menjadi alasan ia tak memiliki rencana berobat ke luar negeri untuk sembuh dari kanker payudara yang dideritanya. Bahkan Nunung mengaku biaya pengobatannya ditanggung oleh BPJS. Nunung belum mau menjalani pengobatan alternatif untuk mengobati kanker payudaranya. Ia tak mau spekulasi dalam berobat karena ia tahu penyakitnya cukup mematikan. Wanita berusia 59 tahun ini akan mengikuti anjuran dokter dalam menjalani pengobatan. Nunung mengaku tak mau coba-coba selama proses penyembuhan kanker payudaranya. Nunung Sri Mulat menegaskan selama menjalani pengobatan, ia diminta tidak mengonsumsi daging, MSG, dan lainnya yang bisa memperburuk kondisinya. Hal tersebut didukung oleh keponakannya yang kebetulan bekerja mengurus orang-orang yang terkena kanker. Sehingga makanan yang harus dikonsumsi oleh Nunung juga diurus oleh keponakannya tersebut. Sebelumnya beredar kabar bahwa wanita berusia 59 tahun ini sampai menjual beberapa aset, satu diantaranya adalah rumah untuk menyiapkan pengobatan kanker payudaranya. Wanita yang merupakan istri Ian Sambiran itu memastikan biaya pengobatannya ditanggung oleh asuransi dari pemerintah, yaitu BPJS. Saat ini Nunung masih terus menenangkan dirinya untuk bersiap menjalani operasi pengangkatan massa kanker di payudara. Ia berharap tindakan operasi pengangkatan massa kanker di payudaranya bisa berjalan lancar tanpa mendapati hasil yang mengkhawatirkan. Banyak yang ngasih saran, banyak banget yang coba ini nyoba karena aku nggak mau coba-coba. Kalau memang dokter udah menganjurkan diangkat ya diangkat. Untuk ukuran umurnya sendiri masih 2 cm ya. Kemarin diameternya 2 minggu yang lalu sih masih 2 cm. Alhamdulillah masih 2 cm. Ya nangis lah. Kan waktu itu masih punya harapan sebelum biopsi keluar, tapi setelah ya nangis dan aku nggak bisa ngomong apa-apa. Dokter sampai, ayo Mbak Nurul mau ngomong apa? Enggak ngomong. Udah yang terbaik aja dok. Yang terbaik aja. bakal di Indonesia atau di luar? Di sini di Indonesia kan udah baik, ngapain keluar negeri? Indonesia udah canggih-canggih kok. Ada ramuan khusus atau enggak minuman-minuman? Nggak ada. Gitu. Nah sekarang lagi ngonsumsi, kebetulan keponakan kan kerja ngurusin makanannya orang-orang kena cancer. Nah kebetulan banget, jadi sekarang udah diurusin makannya sama dia, ya jus-jusan, terus nggak makan daging, MSG itu di stop dulu. Sekarang lagi jus, terus makanan sehat lah, pokoknya makanan buat orang-orang. Penyanyi dangdut Lia Ladista bisa dibilang merupakan tipikal istri sabar. Pasalnya ia berkali-kali memaafkan kelakuan Muhammad Munawir Najib, sang suami yang selalu membuatnya kecewa. Bahkan mantan personel Trio Macan itu juga pernah memaafkan sang suami setelah diam-diam mengambil uang yang rencananya digunakan untuk program hamil. Ironisnya uang itu dihabiskan untuk judi online. Lia sebetulnya kecewa, namun ia berusaha pasrah dan berpikir bahwa Tuhan belum menghendakinya untuk memiliki anak. Sebagai informasi, Lia Ladista dan Munawir Najib resmi menikah pada 2015. Selama 7 tahun pernikahan, mereka belum dikaruniai anak. Kala itu, Munawir menangis meminta maaf kepada Lia dan bersujud. Lagi-lagi, hati Lia luluh dan memaafkan sang suami. Suaminya pun berjanji untuk tidak lagi bermain judi online, namun diingkari. Kini Munawir berurusan dengan hukum karena memakai uang bank tempatnya bekerja untuk judi online. Adapun total uang bank yang dipakai oleh Munawir mencapai 27 miliar rupiah. Deolipa Yumara selaku kuasa hukum Lia mengatakan saat ini Munawir Najib sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh pihak berwenang di Sulawesi Utara. Karena tidak ingin terlibat dalam rentetan tindakan dugaan pidana ini, Lia Ladista menggugat cerai Munawir Najib ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin 6 Februari. Mantan personel Trio Macan Lia Ladista mengaku tidak membawa harta benda saat datang ke Jakarta dari Sulawesi Utara. Sebab aset-aset sang suami Muhammad Munawir Najib menurut Lia sudah disita oleh pihak berwenang lantaran mengambil uang dari tempatnya bekerja untuk berjudi online. Tak hanya itu, Lia kini lebih baik menjual sejumlah barang berharga untuk menyambung hidupnya di ibu kota. 2 bulan belakangan di Jakarta, Lia bahkan telah menjual 2 ponsel miliknya. Semua dilakukan dibanding berutang kepada orang lain.
Bahkan saat ini Lia mengaku berjualan keripik untuk mendapatkan penghasilan lebih guna mencukupi kehidupan sehari-harinya karena belum mendapatkan pekerjaan lain. Iya, baik banget ya. Karena kalau aku ngerasain punya mama lagi itu semenjak punya mertua. Tapi ya namanya kita nggak pernah tahu kan harus seperti ini jalannya, saya berpisah. Tapi tetap saya kasih silaturahmi meskipun nanti seandainya saya tidak diterima atau mungkin kedatangan saya nanti nggak diterima sama pihak mereka, ya setidaknya saya sudah berusaha nanti menjalin untuk meminta maaf. Saya pasti akan minta maaf meskipun bukan dari saya kesalahannya atau karena ini masalah suami saya, tapi saya tetap akan minta maaf sama mama. Demi mama berarti ya Kak ya? Iya, demi mama. Kak, uang program hamil yang dipakai berapa ya? Mungkin kurang lebih 150 juta. Oke, udah. Uang program hamil udah jadi uang judi itu. Udah. Roger dan Warta curhat 2 kali ia dikecewakan menggunakan jasa babysitter. Bahkan salah satunya melakukan kekerasan fisik pada anaknya. Pada 2021 lalu, Cut Meyriska sempat curhat lebih dahulu karena dibuat geram lantaran Sakwil, anak pertamanya, jatuh dari dipan hingga diberi makanan basi dan berujung masuk rumah sakit. Diakui Roger, hari itu adalah kejadian pertama dirinya dan Cut Meyriska dikecewakan oleh pengasuh anak alias babysitter. Ternyata babysitter tersebut tidak memiliki pengalaman mengurus anak kecil sebelumnya. Ia adalah mantan penjaga konter HP yang dijadikan babysitter oleh sebuah yayasan. Tak hanya sekali, Roger dan Cut Meyriska mengaku 2 kali dikecewakan oleh babysitter. Roger mengaku kejadian babysitter kedua ini membuatnya jauh lebih marah. Roger bercerita bahwa babysitter kedua yang ia pekerjakan di rumah justru melakukan kekerasan fisik pada buah hatinya. Beberapa waktu lalu, Cut Meyriska membeberkan kelakuan babysitter pertama mereka. Kali ini giliran Roger yang bicara soal babysitter kedua mereka. Bahkan Roger sampai mengambil tindakan hukum untuk tindakan babysitter mereka yang melakukan kekerasan fisik. Roger dan Cut Meyriska mendapati buah hati mereka menjadi rewel dan sering menangis setiap kali mereka pulang setelah bekerja. Keduanya pun memberikan CCTV dan mendapati bahwa babysitter melakukan kekerasan pada anak mereka. Roger tetap tak terima meskipun yang dilakukan babysitter itu hanya sebuah sentilan. Ia sudah melihat bahwa babysitter tersebut menyakiti buah hatinya. Roger mengatakan sejak lahir anaknya itu tak rewel. Namun setelah menggunakan jasa babysitter, yang terjadi justru sebaliknya. Hingga saat ini, Sakwil buah hati Roger dan Cika masih trauma dengan mainan mobil-mobilan yang sempat dijepitkan ke tangannya. Pelapor Sule CS Syahrul Rizal hadir di Polda Metro Jaya untuk memenuhi agenda pemeriksaan di Ditreskrimum pada Senin 6 Februari. Syahrul Rizal didampingi oleh kuasa hukumnya Muhammad Mualimin kembali menjelaskan mengenai keinginan kliennya terhadap Sule CS. Mualimin menjelaskan jika kliennya ingin pihak Sule, Budi Dalton, dan Mang Saswi melakukan klarifikasi dan sanggahan terkait video yang dilaporkan. Hal ini diminta karena Mualimin mengatakan jika kliennya tidak sepenuhnya memahami mengenai maksud isi video yang dilaporkan. Hal ini disebabkan bahasa yang digunakan oleh Sule CS adalah bahasa campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Sunda.
Selanjutnya, dalam laporan ini diketahui bahwa Sule CS disangkakan dengan pasal ujaran kebencian dan penistaan agama melalui Undang-Undang ITE. Mualimin menjelaskan jika pasal yang menjerat Sule CS itu bisa memberikan tuntutan hukuman di atas 7 tahun. Diketahui komedian Sutisna alias Sule dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penistaan agama. Tak hanya Sule, Mang Saswi dan budayawan Budi Dalton juga ikut terseret. Laporan ini dibuat karena adanya konten video yang menyebut miras adalah minuman Rasulullah. Ketiganya dilaporkan oleh seorang pria bernama Syahrul Rizal. Sule dilaporkan atas dugaan kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE serta penistaan agama. Saat dikonfirmasi pada 23 November lalu, Rizal menyebut bahwa pernyataan Sule CS bisa menyinggung umat agama dan berpotensi menganggap keonaran. Diketahui laporan tersebut bermula dengan adanya video yang dibuat oleh ketiganya, di mana Budi Dalton membuat pernyataan jika miras adalah minuman Rasulullah. Kemudian Sule dan Mang Saswi diduga ikut tertawa mendengar pernyataan Budi Dalton. Ada dugaan ketiganya menyinggung umat Islam dan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Rizal menyebut bahwa pernyataan Budi berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Menurutnya, semasa hidup Rasulullah selalu memerangi miras. Makanya ketika dilaporkan oleh klien kami, harapannya adalah Sule dan kawan-kawan ini memberikan klarifikasi dan memberikan sanggahan gitu. Sejauh mana video itu yang beredar itu sebenarnya seperti apa sih? Karena kan klien kami juga tidak sepenuhnya paham karena dalam video itu kan campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda gitu. Jadi tentu kami butuh keterangan lebih lanjut dari terlapor gitu. Sosok Tio Nugros, mantan drummer Dewa 19 menjadi sorotan saat konser band yang dinahkodai Ahmad Dhani menggelar konser pada Sabtu 4 Februari lalu. Paras tampan Tio Nugros yang awet muda menjadi magnet tersendiri di antara pengisi konser bertajuk Pesta Rakyat 30 tahun berkarya Dewa 19 di Jakarta International Stadium. Seolah ingin mengembalikan nostalgia dengan Dewa 19 pada medio 2000-an, grup band bentukan Ahmad Dhani ini menampilkan Once Mekel pada vokal serta Tio Nugros pada drum. Membawakan lagu yang berjudul Roman Picisan, Once dan Tio sukses membuat penonton semakin riuh. Bahkan sesekali layar besar yang mempertontonkan aksi Tio bermain drum langsung disambut teriakan histeris penonton. Tak hanya membawakan lagu itu, Dewa 19 dengan Once dan Tio Nugros membawakan lagu Kosong dan Cemburu. Dan lagi-lagi penonton dibuat histeris. Kalimat pujian bernada takjub pun keluar dari netizen saat mengetahui wajah dan aksi Tio Nugros di panggung. Warganet memuji ketampanan Tio dengan meninggalkan komentar gantengnya meresahkan. Bahkan pemilik akun bernama Rita Harjono juga menuliskan hal serupa yang menyebut Tio Nugros sebagai drummer terganteng sejagat raya. Bahkan teman sesama musisi mengakui kegantengan Tio Nugros seolah tak lekang oleh waktu. Ucapan Ari Lasso soal sosok Tio Nugros terekam dalam jejak digital yang diabadikan pengguna TikTok. Tak dipungkiri, memang di usianya yang tak lagi muda, Tio Nugros masih terlihat sangat tampan dan seolah menolak tua. Saat umurnya sudah berusia 53 tahun, penampilan Tio Nugros nyaris tak pernah berubah sama seperti 20 tahun silam. Netizen tengah dihebohkan dengan perbandingan foto Tio Nugros pada 2003 dan 2023 yang tak tampak lebih tua. Foto tersebut mulanya dibagikan oleh artis Lutia Suri melalui akun Instagramnya. Dalam foto itu, Lutia berfoto bersama Tio Nugros dan Andra Junaidi Ramadan, mantan gitaris Dewa 19. Terdapat dua foto yang dibagikan, yakni saat Lutia berusia 29 tahun, maksud kami 9 tahun, dan saat berusia 28 tahun. Meski 20 tahun berlalu, wajah Tio Nugros tampak masih sama. Foto tersebut lantas menjadi ramai di media sosial. Sejumlah netizen juga membubuhkan komentar dan ada yang menyebut Tio Nugros sebagai Dracula karena tidak kunjung tua.
Baim Wong sedang gencar menjodohkan Tiko dengan Rini, manajer pribadi Irfan Jayani atau yang akrab disapa Bang Bru. Bang Bru adalah seorang konten kreatif di YouTube yang pertama kali menyiarkan rumah Tiko yang terbengkalai. Bang Bru juga membantu Tiko membenahi rumahnya yang penuh semak menjadi lebih terawat. Saat Baim Wong datang ke rumah Tiko, suami Paula Verhoeven ini menggoda Tiko dan Rini. Baim Wong juga sempat bertanya kepada Eni Sukaisi apakah ia memberikan restu jika Rini berpacaran dengan Tiko. Ketua RT 6 RW 2 Komplek PLN Noves Haristeja mengatakan hal itu hanyalah sebatas gurauan saja. Noves mengatakan Tiko sudah memiliki pacar. Tiko pun sudah menjalani hubungan dengan kekasihnya selama 4 bulan belakangan. Hanya saja kekasih Tiko ini tidak mau dipublikasi sehingga warganet tidak mengenalinya. Diketahui beberapa waktu lalu media sosial diramaikan dengan rumah mewah terbengkalai yang ternyata ditinggali oleh Ibu Eni dan anaknya Tiko. Tiko Pulung Mustika dikenal warga sekitar sebagai pribadi yang serba bisa dan kerap membantu warga jika sewaktu-waktu membutuhkan tenaganya. Tiko yang juga berprofesi sebagai petugas keamanan di tempat tinggalnya di Cakung, Jakarta Timur, kerap mendapat pemasukan dari hasil membantu warga sekitar rumahnya. Hal itu diungkapkan Cahaya Krisna, seorang tetangga yang cukup mengenal Tiko dan keluarganya sejak mereka pindah di area tersebut sekitar tahun 2000 silam. Tak hanya memahami persoalan media dan teknologi, Tiko pun dikenal memiliki banyak relasi baik dengan rekan sebayanya maupun dengan orang yang lebih tua. Karena hal itu, sewaktu ketika terdapat salah satu warga yang ingin menjual kendaraannya dan warga itu pun langsung menghubungi Tiko untuk menanyakan calon pembelinya. Karena hal itulah warga yang merasa terbantu dengan kehadiran Tiko itu tak pernah segan memberi imbalan kepada pria yang tengah viral tersebut. Tak hanya itu, kegigihan Tiko meringankan beban orang tuanya, khususnya ibunya yang bernama Eni Sukaisih, bahkan sampai mencari uang sampingan dengan bekerja untuk warung internet atau warnet. Tiko yang lumayan memahami tentang teknologi kerap diminta pemilik warnet untuk membantunya apabila terjadi masalah pada sistem komputer. Nama Ressa Herlambang menjadi perbincangan lantaran mengungkap kisah masa lalunya yang jatuh miskin akibat orang tuanya bangkrut. Ressa Herlambang menjelaskan awal kejadian yang ia duga menjadi permasalahan keluarganya jatuh miskin. Kejadian tersebut terjadi pada 2010 silam. Menurut Ressa Herlambang, ia sempat melihat bola api jatuh di rumahnya. Kejadian tersebut bahkan juga dilihat oleh keluarganya. Bahkan selesai kejadian tersebut, Ressa menilai keluarganya jatuh miskin dan membuat kondisi sang ibu sakit-sakitan. Ressa kemudian menceritakan selesai kejadian tersebut yang menyebabkan ibundanya jatuh sakit dan kehilangan kesadaran. Tak hanya itu, sang ibu dan ayahnya sempat tidur di pinggir rel kereta. Lebih lanjut, Ressa menyebut jika keluarganya kehilangan uang sebesar 12 miliar rupiah. Namun ia tidak menjelaskan secara detail pasti kejadian tersebut. Ressa mengaku tak mau masuk ke dalam hal mistis, namun menurutnya hal tersebut yang menyebabkan berpindahnya dari dunia fantasi.
Saat ini, Reza merasa bersyukur karena ia dan keluarganya masih bisa bertahan hidup walaupun penuh dengan kekurangan. Ia juga mengaku di awal tahun ini mendapat job menyanyi meskipun dengan budget yang terbilang biasa. Namun ia tetap bersyukur masih dapat bertahan beberapa tahun ini dibandingkan pada tahun 2010 hingga 2013 silam. Sebagai informasi, karir Reza Herlambang di industri musik di Indonesia berawal dari mengikuti ajang pencarian bakat Asia Bagus pada tahun 1999. Saat mengikuti ajang pencarian bakat Asia Bagus, Reza Herlambang satu angkatan dengan Rio Febrian. Di puncak karirnya, Reza Herlambang juga pernah dijuluki sebagai Justin Timberlake-nya Indonesia. Selain itu, Reza Herlambang juga pernah mendapat julukan sebagai penyanyi R&B pria terbaik. Reza Herlambang tidak hanya dikenal sebagai penyanyi, ia juga dikenal sebagai pemain sinetron. Beberapa sinetron yang dibintanginya yaitu Pernikahan Dini dan Jangan Sepelekan. Harta Bambang Triatmojo diketahui tembus 28 triliun rupiah. Di balik kekayaan Bambang yang mencapai puluhan miliar rupiah tersebut, kehidupan Mayang Sari lantas menjadi sorotan. Mayang Sari diketahui melakukan traveling yang tidak main-main bersama sahabat-sahabatnya. Kehidupan Mayang Sari memang selalu menjadi perbincangan publik semenjak dinikahi Bambang Triatmojo. Namun awal pernikahan Mayang Sari dan Bambang Triatmojo sempat menjadi bahan perbincangan. Pasalnya, di awal pernikahannya dengan Bambang, Mayang Sari sempat dituding sebagai pelakor dalam rumah tangga sang Pangeran Cendana dan Halimah Agustina Kamil. Bambang Triatmojo dan Mayang Sari akhirnya meresmikan pernikahan mereka pada tahun 2011. Peresmian status pernikahan mereka ini terjadi setelah Bambang Triatmojo resmi bercerai dengan Halimah pada tahun 2007. Dari pernikahannya dengan Bambang Triatmojo, Mayang Sari dikaruniai seorang putri cantik bernama Kirani Triatmojo. Meski awal pernikahannya dengan Bambang penuh kontroversi, Mayang Sari pun membuktikan bahwa keluarganya saat ini hidup bahagia. Seusai menjadi istri Bambang Triatmojo, Mayang Sari juga dikenal dengan gaya hidupnya yang mewah. Hal itu dikarenakan Bambang Triatmojo masih mewarisi darah keluarga Cendana yang dikenal tajir melintir. Usut punya usut, harta kekayaan Bambang Triatmojo tembus 28 triliun rupiah. Kekayaan tersebut hasil dari kerja keras sang Pangeran Cendana yang merupakan seorang pengusaha hingga politikus sukses. Seusai menjadi istri Bambang Triatmojo, Mayang Sari kerap memamerkan kehidupan mewahnya. Seperti baru-baru ini, Mayang Sari melakukan traveling bersama geng sosialita di negeri ini. Bahkan traveling Mayang Sari tidak main-main. Hal itu bisa dilihat melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu 5 Februari. Dalam unggahannya, Mayang Sari membagikan video yang menunjukkan perjalanan traveling bersama geng sosialitanya. Pada video tersebut, istri Bambang Triatmojo itu tampak begitu bahagia bisa traveling bersama geng sosialitanya. Pasalnya, ia memboyong geng sosialitanya tersebut ke negeri jiran Malaysia untuk liburan mewah. Tentu saja, Mayang Sari selalu bergaya mewah bak sosialita kelas atas saat traveling bersama gengnya. Tak hanya itu, ibu satu orang anak itu bahkan makan di restoran mewah dengan pemandangan Menara Kembar.
Sosok perempuan yang merangkul Roky Gerung terungkap. Wanita bernama lengkap Salsabila Syaira itu ternyata mantan asisten staf khusus Presiden. Diketahui konser Dewa 19 menjadi trending topik di Twitter. Bukan hanya karena penampilan Dewa 19 yang menakjubkan, di konser itu Roky Gerung juga terciduk dirangkul mesra oleh seorang wanita muda dan cantik. Saat wajah keduanya tersorot kamera dan masuk ke layar konser, tiba-tiba saja wanita yang merangkul Roky Gerung kikuk dan melepas rangkulan. Netizen pun bertanya-tanya siapa sosok wanita yang merangkul dosen filsafat dari Universitas Indonesia tersebut. Ternyata wanita itu bernama Salsabila Syaira. Wanita muda itu merupakan presenter di sebuah media daring. Usai sosoknya diburu netizen, Salsabila Syaira langsung memprivasi akun Instagramnya. Namun diketahui dalam acara yang dipandu Salsa, Roky Gerung sempat menjadi bintang tamu pada November 2022 lalu. Di akun TikToknya, Salsa juga mengunggah kebersamaannya dengan Roky Gerung seusai konser Dewa 19. Pada narasinya, Salsa menyebut bahwa ia memang bersama di konser Dewa 19. Dikutip dari situs LinkedIn, Salsabila Syaira sendiri merupakan seorang host dan juga mahasiswa doktoral di Universitas Padjadjaran Bandung. Ia menyelesaikan gelar sarjana dan magister ilmu politik dan pemerintahan di Universitas Padjadjaran. Dalam keterangan yang ia tulis di akun miliknya, ia pernah menjadi pembantu asisten staf khusus Presiden bidang keagamaan dalam negeri saat usianya 23 tahun. Ia masuk dalam tim komunikasi pada Juni 2018 hingga Desember 2019. Ia menyelesaikan gelar sarjana dan magister ilmu politik dan pemerintahan di Unpad. Kini Salsa menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Serikat Demokrasi Indonesia atau SDI. SDI sendiri adalah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan politik dan ekonomi kerakyatan. Dirinya juga masuk di organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Jawa Barat. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Pelawak Nunung Sri Mulat harus menelan hal pahit karena dirinya sudah divonis dokter mengidap kanker payudara stadium rendah. Vonis kanker payudara diterima oleh Nunung setelah mendengar langsung dari dokter saat membacakan hasil biopsi yang keluar pada akhir pekan lalu. Beredar kabar bahwa wanita berusia 59 tahun ini sampai menjual beberapa aset, satu diantaranya adalah rumah untuk menyiapkan pengobatan kanker payudaranya. Wanita yang merupakan istri Ian Sambiran itu memastikan biaya pengobatannya ditanggung oleh asuransi dari pemerintah, yaitu BPJS. Saat ini, wanita yang bernama lengkap Tri Retno Prayudati itu masih terus menenangkan dirinya untuk bersiap menjalani operasi pengangkatan massa kanker di payudara. Nunung berharap tindakan operasi pengangkatan massa kanker di payudaranya bisa berjalan lancar tanpa mendapati hasil yang mengkhawatirkan. Apa itu berita, apa itu, dari mana itu beritanya? Saya nggak pernah ngomong kayak gitu loh. Nggak benar ini? Nah, nggak benar. Tabungan berarti udah banyak ya Mami ya? Alhamdulillah. Ya. Ya. Ini pengobatan pakai asuransi BPJS seperti apa, Mi? BPJS. Oh, ya. Makasih ya. Terima kasih, Mi. Thank you, Mami. Indra Bekti terpantau kembali dirawat di rumah sakit. Sebagaimana diketahui bahwa Indra Bekti sudah diperbolehkan pulang pada 21 Januari 2023 lalu. Pada hari Senin 6 Februari 2023 kemarin, Indra Bekti kembali terlihat berada di atas ranjang rumah sakit RSPAD Gatot Subroto kawasan Senen, Jakarta Pusat. Hal tersebut diketahui dari unggahan Instagram story Aldi Lajelita saat membagikan foto Indra Bekti yang sedang terbaring di kasur perawatan. Indra Bekti disebutkan menjalani perawatan lanjutan di RSPAD Gatot Subroto sebagai persiapan menjalani operasi di bagian mata. Bahkan sahabat Indi Barens itu akan langsung ditangani dokter spesialis mata Brigjen S. Bambang yang sehari-hari berdinas sebagai dokter kepresidenan ahli mata.
Roy Manela, adik Indra Bekti yang juga menjadi juru bicara keluarga mengatakan bahwa sang kakak menderita stroke penglihatan. Hal ini membuat kedua mata Indra Bekti terutama di bagian kanan yang sulit untuk melihat objek. Jarak pandang kedua mata Indra Bekti juga dikatakan semakin pendek. Sebelumnya, Indra Bekti sempat membuat warganet khawatir selesai menerima pekerjaan sebagai host konser musik boyband asal Inggris Blue. Indra Bekti akan memandu keseluruhan acara mulai dari awal hingga akhir yang berdurasi kurang lebih 2 hingga 3 jam. Wajar apabila masyarakat merasa cemas mengingat kondisi Indra Bekti belum sepenuhnya pulih. Namun Aldila Jelita memastikan bahwa nantinya Indra Bekti akan tetap didampingi oleh tim khusus saat berada di atas panggung. Dalam unggahannya, Aldila membagikan video singkat tentang Indra Bekti yang terbaring lagi di ranjang rumah sakit. Bekti kembali ke rumah sakit rencananya ternyata untuk menjalani operasi mata. Menurut Aldila, penglihatan Bekti mulai terganggu imbas pecah pembuluh darah di otak. Aldila mengungkapkan tindakan medis ini atas permintaan Indra Bekti sendiri. Proses terapi Indra Bekti pasca pendarahan otak sendiri berlangsung dengan baik, hanya saja penglihatan Bekti belum kembali normal. Aldila Jelita, istri dari Indra Bekti, mengabarkan bahwa suaminya harus dilarikan dan dirawat di rumah sakit lagi. Indra Bekti yang belum lama keluar dari rumah sakit selesai mengalami pendarahan otak, namun kini terpaksa harus kembali menjalani perawatan di rumah sakit. Kabar ini disampaikan oleh Aldila Jelita melalui Instagram story-nya. Dalam unggahannya, Aldila membagikan video singkat tentang Indra Bekti yang terbaring lagi di ranjang rumah sakit. Bekti kembali ke rumah sakit rencananya ternyata untuk menjalani operasi mata. Menurut Aldila, penglihatan Bekti mulai terganggu imbas pecah pembuluh darah di otak. Aldila mengungkapkan tindakan medis ini atas permintaan Indra Bekti sendiri. Proses terapi Indra Bekti pasca pendarahan otak sendiri memang berlangsung dengan baik. Hanya saja penglihatan Bekti belum kembali normal. Operasi mata ini dilangsungkan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Bahkan, sahabat Indi Barens itu akan langsung ditangani dokter spesialis mata Brigjen S. Bambang yang sehari-hari berdinas sebagai dokter kepresidenan ahli mata. Sebagaimana diketahui, Indra Bekti pingsan di sela kegiatan siaran di salah satu radio di Jakarta pada 28 Desember 2022 lalu. Ia langsung dilarikan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo untuk mendapat pertolongan pertama. Manajer Indra Bekti, Roy, mengungkapkan kronologi sebelum pembawa acara itu dilarikan ke rumah sakit pada 28 Desember. Pada awalnya, Indra Bekti memang setiap pagi menjalani aktivitas sebagai penyiar di salah satu stasiun radio. Ia pun tiba-tiba izin ke toilet namun tak kunjung kembali. Ketika didatangi ke toilet, Bekti ternyata ditemukan sudah dalam kondisi pingsan. Roy mengatakan seminggu sebelum ditemukan pingsan, Indra Bekti memang tidak enak badan. Indra Bekti ditemukan duduk di kloset dalam kondisi pingsan. Saat ditemukan pingsan, Indra Bekti langsung dilarikan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo.
Nunung Sri Mulat sepenuhnya percaya dengan teknologi kedokteran dan tenaga kesehatan di Indonesia. Hal itu yang menjadi alasan ia tak memiliki rencana berobat ke luar negeri untuk sembuh dari kanker payudara yang dideritanya. Bahkan Nunung mengaku biaya pengobatannya ditanggung oleh BPJS. Nunung belum mau menjalani pengobatan alternatif untuk mengobati kanker payudaranya. Ia tak mau spekulasi dalam berobat karena ia tahu penyakitnya cukup mematikan. Wanita berusia 59 tahun ini akan mengikuti anjuran dokter dalam menjalani pengobatan. Nunung mengaku tak mau coba-coba selama proses penyembuhan kanker payudaranya. Nunung Sri Mulat menegaskan selama menjalani pengobatan, ia diminta tidak mengonsumsi daging, MSG, dan lainnya yang bisa memperburuk kondisinya. Hal tersebut didukung oleh keponakannya yang kebetulan bekerja mengurus orang-orang yang terkena kanker. Sehingga makanan yang harus dikonsumsi oleh Nunung juga diurus oleh keponakannya tersebut. Sebelumnya beredar kabar bahwa wanita berusia 59 tahun ini sampai menjual beberapa aset, satu diantaranya adalah rumah untuk menyiapkan pengobatan kanker payudaranya. Wanita yang merupakan istri Ian Sambiran itu memastikan biaya pengobatannya ditanggung oleh asuransi dari pemerintah, yaitu BPJS. Saat ini Nunung masih terus menenangkan dirinya untuk bersiap menjalani operasi pengangkatan massa kanker di payudara. Ia berharap tindakan operasi pengangkatan massa kanker di payudaranya bisa berjalan lancar tanpa mendapati hasil yang mengkhawatirkan. Banyak yang ngasih aran, banyak banget yang coba ini nyoba, karena aku nggak mau coba-coba. Kalau memang dokter udah menganjurkan diangkat ya diangkat. Untuk ukuran umurnya sendiri masih 2 cm ya. Kemarin diameternya 2 minggu yang lalu sih masih 2 cm. Alhamdulillah masih 2 cm. ada prognosnya keluarkan nggak? Katanya gimana sih perasaan? Ya nangis lah. Kan waktu itu masih punya harapan sebelum biopsi keluar, tapi setelah ya nangis dan aku nggak bisa ngomong apa-apa. Dokter sampai, ayo Mbak Nurul mau ngomong apa? Enggak ngomong. Udah yang terbaik aja dok. Yang terbaik aja. Bakal di Indonesia atau di luar? Di sini di Indonesia kan udah baik, ngapain keluar negeri? Indonesia udah canggih-canggih kok. Ada ramuan khusus atau enggak minuman-minuman? Nggak ada. Gitu. Nah sekarang lagi ngonsumsi, kebetulan keponakan kan kerja ngurusin makanannya orang-orang kena cancer. Nah kebetulan banget, jadi sekarang udah diurusin makannya sama dia, ya jus-jusan, terus nggak makan daging, MSG itu di stop dulu. Sekarang lagi jus, terus makanan sehat lah, pokoknya makanan buat orang-orang. Penyanyi dangdut Lia Ladista bisa dibilang merupakan tipikal istri sabar. Pasalnya ia berkali-kali memaafkan kelakuan Muhammad Munawir Najib, sang suami yang selalu membuatnya kecewa. Bahkan mantan personel Trio Macan itu juga pernah memaafkan sang suami setelah diam-diam mengambil uang yang rencananya digunakan untuk program hamil. Ironisnya uang itu dihabiskan untuk judi online. Lia sebetulnya kecewa, namun ia berusaha pasrah dan berpikir bahwa Tuhan belum menghendakinya untuk memiliki anak. Sebagai informasi, Lia Ladista dan Munawir Najib resmi menikah pada 2015. Selama 7 tahun pernikahan, mereka belum dikaruniai anak. Kala itu, Munawir menangis meminta maaf kepada Lia dan bersujud. Lagi-lagi, hati Lia luluh dan memaafkan sang suami. Suaminya pun berjanji untuk tidak lagi bermain judi online, namun diingkari. Kini Munawir berurusan dengan hukum karena memakai uang bank tempatnya bekerja untuk judi online. Adapun total uang bank yang dipakai oleh Munawir mencapai 27 miliar rupiah. Deolipa Yumara selaku kuasa hukum Lia mengatakan saat ini Munawir Najib sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh pihak berwenang di Sulawesi Utara. Karena tidak ingin terlibat dalam rentetan tindakan dugaan pidana ini, Lia Ladista menggugat cerai Munawir Najib ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin 6 Februari. Mantan personel Trio Macan Lia Ladista mengaku tidak membawa harta benda saat datang ke Jakarta dari Sulawesi Utara. Sebab aset-aset sang suami Muhammad Munawir Najib menurut Lia sudah disita oleh pihak berwenang lantaran mengambil uang dari tempatnya bekerja untuk berjudi online. Tak hanya itu, Lia kini lebih baik menjual sejumlah barang berharga untuk menyambung hidupnya di ibu kota. 2 bulan belakangan di Jakarta, Lia bahkan telah menjual 2 ponsel miliknya. Semua dilakukan dibanding berutang kepada orang lain.
Bahkan saat ini Lia mengaku berjualan keripik untuk mendapatkan penghasilan lebih guna mencukupi kehidupan sehari-harinya karena belum mendapatkan pekerjaan lain. Iya, baik banget ya. Karena kalau aku ngerasain punya mama lagi itu semenjak punya mertua. Tapi ya namanya kita nggak pernah tahu kan harus seperti ini jalannya saya berpisah. Tapi tetap saya akan silaturahmi meskipun nanti seandainya saya tidak diterima atau mungkin kedatangan saya nanti nggak diterima sama pihak mereka, ya setidaknya saya sudah berusaha nanti menjalin untuk meminta maaf. Saya pasti akan minta maaf meskipun bukan dari saya kesalahannya tuh, karena ini masalah suami saya, tapi saya tetap akan minta maaf sama mama. Demi mama berarti ya Kak ya? Iya, demi mama. Kak, uang program hamil yang dipakai berapa ya? Mungkin kurang lebih 150 juta. Oke, udah. Uang program hamil udah jadi uang judi itu. Roger Danuarta curhat 2 kali ia dikecewakan menggunakan jasa babysitter. Bahkan salah satunya melakukan kekerasan fisik pada anaknya. Pada 2021 lalu, Cut Meyriska sempat curhat lebih dahulu karena dibuat geram lantaran Sakwil, anak pertamanya, jatuh dari dipan hingga diberi makanan basi dan berujung masuk rumah sakit. Diakui Roger, hari itu adalah kejadian pertama dirinya dan Cut Meyriska dikecewakan oleh pengasuh anak alias babysitter. Ternyata babysitter tersebut tidak memiliki pengalaman mengurus anak kecil sebelumnya. Ia adalah mantan penjaga konter HP yang dijadikan babysitter oleh sebuah yayasan. Tak hanya sekali, Roger dan Cut Meyriska mengaku 2 kali dikecewakan oleh babysitter. Roger mengaku kejadian babysitter kedua ini membuatnya jauh lebih marah. Roger bercerita bahwa babysitter kedua yang ia pekerjakan di rumah justru melakukan kekerasan fisik pada buah hatinya. Beberapa waktu lalu, Cut Meyriska membeberkan kelakuan babysitter pertama mereka. Kali ini giliran Roger yang bicara soal babysitter kedua mereka. Bahkan Roger sampai mengambil tindakan hukum untuk tindakan babysitter mereka yang melakukan kekerasan fisik. Roger dan Cut Meyriska mendapati buah hati mereka menjadi rewel dan sering menangis setiap kali mereka pulang setelah bekerja. Keduanya pun memberikan CCTV dan mendapati bahwa babysitter melakukan kekerasan pada anak mereka. Roger tetap tak terima meskipun yang dilakukan babysitter itu hanya sebuah sentilan. Ia sudah melihat bahwa babysitter tersebut menyakiti buah hatinya. Roger mengatakan sejak lahir anaknya itu tak rewel. Namun setelah menggunakan jasa babysitter, yang terjadi justru sebaliknya. Hingga saat ini, Sakwil buah hati Roger dan Cika masih trauma dengan mainan mobil-mobilan yang sempat dijepitkan ke tangannya. Pelapor Sule CS Syahrul Rizal hadir di Polda Metro Jaya untuk memenuhi agenda pemeriksaan di Ditreskrimum pada Senin 6 Februari. Syahrul Rizal didampingi oleh kuasa hukumnya Muhammad Mualimin kembali menjelaskan mengenai keinginan kliennya terhadap Sule CS. Mualimin menjelaskan jika kliennya ingin pihak Sule, Budi Dalton, dan Mang Saswi melakukan klarifikasi dan sanggahan terkait video yang dilaporkan. Hal ini diminta karena Mualimin mengatakan jika kliennya tidak sepenuhnya memahami mengenai maksud isi video yang dilaporkan. Hal ini disebabkan bahasa yang digunakan oleh Sule CS adalah bahasa campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Sunda.
Selanjutnya, dalam laporan ini diketahui bahwa Sule CS disangkakan dengan pasal ujaran kebencian dan penistaan agama melalui Undang-Undang ITE. Mualimin menjelaskan jika pasal yang menjerat Sule CS itu bisa memberikan tuntutan hukuman di atas 7 tahun. Diketahui komedian Sutisna alias Sule dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penistaan agama. Tak hanya Sule, Mang Saswi dan budayawan Budi Dalton juga ikut terseret. Laporan ini dibuat karena adanya konten video yang menyebut miras adalah minuman Rasulullah. Ketiganya dilaporkan oleh seorang pria bernama Syahrul Rizal. Sule dilaporkan atas dugaan kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE serta penistaan agama. Saat dikonfirmasi pada 23 November lalu, Rizal menyebut bahwa pernyataan Sule CS bisa menyinggung umat agama dan berpotensi menganggap keonaran. Diketahui laporan tersebut bermula dengan adanya video yang dibuat oleh ketiganya, di mana Budi Dalton membuat pernyataan jika miras adalah minuman Rasulullah. Kemudian Sule dan Mang Saswi diduga ikut tertawa mendengar pernyataan Budi Dalton. Ada dugaan ketiganya menyinggung umat Islam dan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Rizal menyebut bahwa pernyataan Budi berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Menurutnya, semasa hidup Rasulullah selalu memerangi miras. Makanya ketika dilaporkan oleh klien kami, harapannya adalah Sule dan kawan-kawan ini memberikan klarifikasi dan memberikan sanggahan gitu. Sejauh mana video itu yang beredar itu sebenarnya seperti apa sih? Karena kan klien kami juga tidak sepenuhnya paham karena dalam video itu kan campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda gitu. Jadi tentu kami butuh keterangan lebih lanjut dari terlapor gitu. Sosok Tio Nugros, mantan drummer Dewa 19 menjadi sorotan saat konser band yang dinahkodai Ahmad Dhani menggelar konser pada Sabtu 4 Februari lalu. Paras tampan Tio Nugros yang awet muda menjadi magnet tersendiri di antara pengisi konser bertajuk Pesta Rakyat 30 tahun berkarya Dewa 19 di Jakarta International Stadium. Seolah ingin mengembalikan nostalgia dengan Dewa 19 pada medio 2000-an, grup band bentukan Ahmad Dhani ini menampilkan Once Mekel pada vokal serta Tio Nugros pada drum. Membawakan lagu yang berjudul Roman Picisan, Once dan Tio sukses membuat penonton semakin riuh. Bahkan sesekali layar besar yang mempertontonkan aksi Tio bermain drum langsung disambut teriakan histeris penonton. Tak hanya membawakan lagu itu, Dewa 19 dengan Once dan Tio Nugros membawakan lagu Kosong dan Cemburu. Dan lagi-lagi penonton dibuat histeris. Kalimat pujian bernada takjub pun keluar dari netizen saat mengetahui wajah dan aksi Tio Nugros di panggung. Warganet memuji ketampanan Tio dengan meninggalkan komentar gantengnya meresahkan. Bahkan pemilik akun bernama Rita Harjono juga menuliskan hal serupa yang menyebut Tio Nugros sebagai drummer terganteng sejagat raya. Bahkan teman sesama musisi mengakui kegantengan Tio Nugros seolah tak lekang oleh waktu. Ucapan Ari Lasso soal sosok Tio Nugros terekam dalam jejak digital yang diabadikan pengguna TikTok. Tak dipungkiri, memang di usianya yang tak lagi muda, Tio Nugros masih terlihat sangat tampan dan seolah menolak tua. Saat umurnya sudah berusia 53 tahun, penampilan Tio Nugros nyaris tak pernah berubah sama seperti 20 tahun silam. Netizen tengah dihebohkan dengan perbandingan foto Tio Nugros pada 2003 dan 2023 yang tak tampak lebih tua. Foto tersebut mulanya dibagikan oleh artis Lutia Suri melalui akun Instagramnya. Dalam foto itu, Lutia berfoto bersama Tio Nugros dan Andra Junaidi Ramadan, mantan gitaris Dewa 19. Terdapat dua foto yang dibagikan, yakni saat Lutia berusia 29 tahun, maksud kami 9 tahun, dan saat berusia 28 tahun. Meski 20 tahun berlalu, wajah Tio Nugros tampak masih sama. Foto tersebut lantas menjadi ramai di media sosial. Sejumlah netizen juga membubuhkan komentar dan ada yang menyebut Tio Nugros sebagai Dracula karena tidak kunjung tua.
Baim Wong sedang gencar menjodohkan Tiko dengan Rini, manajer pribadi Irfan Jayani atau yang akrab disapa Bang Bro. Bang Bro adalah seorang konten kreatif di YouTube yang pertama kali menyiarkan rumah Tiko yang terbengkalai. Bang Bro juga membantu Tiko membenahi rumahnya yang penuh semak menjadi lebih terawat. Saat Baim Wong datang ke rumah Tiko, suami Paula Verhoeven ini menggoda Tiko dan Rini. Baim Wong juga sempat bertanya kepada Eni Sukaisi apakah ia memberikan restu jika Rini berpacaran dengan Tiko. Ketua RT 6 RW 2 Komplek PLN Noves Haristeja mengatakan hal itu hanyalah sebatas gurauan saja. Noves mengatakan Tiko sudah memiliki pacar. Tiko pun sudah menjalani hubungan dengan kekasihnya selama 4 bulan belakangan. Hanya saja kekasih Tiko ini tidak mau dipublikasi sehingga warganet tidak mengenalinya. Diketahui beberapa waktu lalu media sosial diramaikan dengan rumah mewah terbengkalai yang ternyata ditinggali oleh Ibu Eni dan anaknya Tiko. Tiko Pulung Mustika dikenal warga sekitar sebagai pribadi yang serba bisa dan kerap membantu warga jika sewaktu-waktu membutuhkan tenaganya. Tiko yang juga berprofesi sebagai petugas keamanan di tempat tinggalnya di Cakung, Jakarta Timur, kerap mendapat pemasukan dari hasil membantu warga sekitar rumahnya. Hal itu diungkapkan Cahaya Krisna, seorang tetangga yang cukup mengenal Tiko dan keluarganya sejak mereka pindah di area tersebut sekitar tahun 2000 silam. Tak hanya memahami persoalan media dan teknologi, Tiko pun dikenal memiliki banyak relasi baik dengan rekan sebayanya maupun dengan orang yang lebih tua. Karena hal itu, sewaktu ketika terdapat salah satu warga yang ingin menjual kendaraannya dan warga itu pun langsung menghubungi Tiko untuk menanyakan calon pembelinya. Karena hal itulah warga yang merasa terbantu dengan kehadiran Tiko itu tak pernah segan memberi imbalan kepada pria yang tengah viral tersebut. Tak hanya itu, kegigihan Tiko meringankan beban orang tuanya, khususnya ibunya yang bernama Eni Sukaisih, bahkan sampai mencari uang sampingan dengan bekerja untuk warung internet atau warnet. Tiko yang lumayan memahami tentang teknologi kerap diminta pemilik warnet untuk membantunya apabila terjadi masalah pada sistem komputer. Nama Ressa Herlambang menjadi perbincangan lantaran mengungkap kisah masa lalunya yang jatuh miskin akibat orang tuanya bangkrut. Ressa Herlambang menjelaskan awal kejadian yang ia duga menjadi permasalahan keluarganya jatuh miskin. Kejadian tersebut terjadi pada 2010 silam. Menurut Ressa Herlambang, ia sempat melihat bola api jatuh di rumahnya. Kejadian tersebut bahkan juga dilihat oleh keluarganya. Bahkan selesai kejadian tersebut, Ressa menilai keluarganya jatuh miskin dan membuat kondisi sang ibu sakit-sakitan. Ressa kemudian menceritakan selesai kejadian tersebut yang menyebabkan ibundanya jatuh sakit dan kehilangan kesadaran. Tak hanya itu, sang ibu dan ayahnya sempat tidur di pinggir rel kereta. Lebih lanjut, Ressa menyebut jika keluarganya kehilangan uang sebesar 12 miliar rupiah. Namun ia tidak menjelaskan secara detail pasti kejadian tersebut. Ressa mengaku tak mau masuk ke dalam hal mistis, namun menurutnya hal tersebut yang menyebabkan berpindahnya dari dunia fantasi.
Saat ini, Reza merasa bersyukur karena ia dan keluarganya masih bisa bertahan hidup walaupun penuh dengan kekurangan. Ia juga mengaku di awal tahun ini mendapat job menyanyi meskipun dengan budget yang terbilang biasa. Namun ia tetap bersyukur masih dapat bertahan beberapa tahun ini dibandingkan pada tahun 2010 hingga 2013 silam. Sebagai informasi, karir Reza Herlambang di industri musik di Indonesia berawal dari mengikuti ajang pencarian bakat Asia Bagus pada tahun 1999. Saat mengikuti ajang pencarian bakat Asia Bagus, Reza Herlambang satu angkatan dengan Rio Febrian. Di puncak karirnya, Reza Herlambang juga pernah dijuluki sebagai Justin Timberlake-nya Indonesia. Selain itu, Reza Herlambang juga pernah mendapat julukan sebagai penyanyi R&B pria terbaik. Reza Herlambang tidak hanya dikenal sebagai penyanyi, ia juga dikenal sebagai pemain sinetron. Beberapa sinetron yang dibintanginya yaitu Pernikahan Dini dan Jangan Sepelekan. Harta Bambang Triatmojo diketahui tembus 28 triliun rupiah. Di balik kekayaan Bambang yang mencapai puluhan miliar rupiah tersebut, kehidupan Mayang Sari lantas menjadi sorotan. Mayang Sari diketahui melakukan traveling yang tidak main-main bersama sahabat-sahabatnya. Kehidupan Mayang Sari memang selalu menjadi perbincangan publik semenjak dinikahi Bambang Triatmojo. Namun awal pernikahan Mayang Sari dan Bambang Triatmojo sempat menjadi bahan perbincangan. Pasalnya, di awal pernikahannya dengan Bambang, Mayang Sari sempat dituding sebagai pelakor dalam rumah tangga sang Pangeran Cendana dan Halimah Agustina Kamil. Bambang Triatmojo dan Mayang Sari akhirnya meresmikan pernikahan mereka pada tahun 2011. Peresmian status pernikahan mereka ini terjadi setelah Bambang Triatmojo resmi bercerai dengan Halimah pada tahun 2007. Dari pernikahannya dengan Bambang Triatmojo, Mayang Sari dikaruniai seorang putri cantik bernama Kirani Triatmojo. Meski awal pernikahannya dengan Bambang penuh kontroversi, Mayang Sari pun membuktikan bahwa keluarganya saat ini hidup bahagia. Selesai menjadi istri Bambang Triatmojo, Mayang Sari juga dikenal dengan gaya hidupnya yang mewah. Hal itu dikarenakan Bambang Triatmojo masih mewarisi darah keluarga Cendana yang dikenal tajir melintir. Usut punya usut, harta kekayaan Bambang Triatmojo tembus 28 triliun rupiah. Kekayaan tersebut hasil dari kerja keras sang Pangeran Cendana yang merupakan seorang pengusaha hingga politikus sukses. Selesai menjadi istri Bambang Triatmojo, Mayang Sari kerap memamerkan kehidupan mewahnya. Seperti baru-baru ini, Mayang Sari melakukan traveling bersama geng sosialita di negeri ini. Bahkan traveling Mayang Sari tidak main-main. Hal itu bisa dilihat melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu 5 Februari. Dalam unggahannya, Mayang Sari membagikan video yang menunjukkan perjalanan traveling bersama geng sosialitanya. Pada video tersebut, istri Bambang Triatmojo itu tampak begitu bahagia bisa traveling bersama geng sosialitanya. Pasalnya, ia memboyong geng sosialitanya tersebut ke negeri jiran Malaysia untuk liburan mewah. Tentu saja, Mayang Sari selalu bergaya mewah bak sosialita kelas atas saat traveling bersama gengnya. Tak hanya itu, ibu satu orang anak itu bahkan makan di restoran mewah dengan pemandangan Menara Kembar.
Sosok perempuan yang merangkul Rocky Gerung terungkap. Wanita bernama lengkap Salsabila Syaira itu ternyata mantan asisten staf khusus Presiden. Diketahui konser Dewa 19 menjadi trending topik di Twitter. Bukan hanya karena penampilan Dewa 19 yang menakjubkan, di konser itu Rocky Gerung juga terciduk dirangkul mesra oleh seorang wanita muda dan cantik. Saat wajah keduanya tersorot kamera dan masuk ke layar konser, tiba-tiba saja wanita yang merangkul Rocky Gerung kikuk dan melepas rangkulan. Netizen pun bertanya-tanya siapa sosok wanita yang merangkul dosen filsafat dari Universitas Indonesia tersebut. Ternyata wanita itu bernama Salsabila Syaira. Wanita muda itu merupakan presenter di sebuah media daring. Usai sosoknya diburu netizen, Salsabila Syaira langsung memprivasi akun Instagramnya. Namun diketahui dalam acara yang dipandu Salsa, Rocky Gerung sempat menjadi bintang tamu pada November 2022 lalu. Di akun TikToknya, Salsa juga mengunggah kebersamaannya dengan Rocky Gerung seusai konser Dewa 19. Pada narasinya, Salsa menyebut bahwa ia memang bersama di konser Dewa 19. Dikutip dari situs LinkedIn, Salsabila Syaira sendiri merupakan seorang host dan juga mahasiswa doktoral di Universitas Padjadjaran Bandung. Ia menyelesaikan gelar sarjana dan magister ilmu politik dan pemerintahan di Universitas Padjadjaran. Dalam keterangan yang ia tulis di akun miliknya, ia pernah menjadi pembantu asisten staf khusus Presiden bidang keagamaan dalam negeri saat usianya 23 tahun. Ia masuk dalam tim komunikasi pada Juni 2018 hingga Desember 2019. Ia menyelesaikan gelar sarjana dan magister ilmu politik dan pemerintahan di Unpad. Kini Salsa menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Serikat Demokrasi Indonesia atau SDI. SDI sendiri adalah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan politik dan ekonomi kerakyatan. Dirinya juga masuk di organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Jawa Barat. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Pelawak Nunung Sri Mulat harus menelan hal pahit karena dirinya sudah divonis dokter mengidap kanker payudara stadium rendah. Vonis kanker payudara diterima oleh Nunung setelah mendengar langsung dari dokter saat membacakan hasil biopsi yang keluar pada akhir pekan lalu. Beredar kabar bahwa wanita berusia 59 tahun ini sampai menjual beberapa aset, satu diantaranya adalah rumah untuk menyiapkan pengobatan kanker payudaranya. Wanita yang merupakan istri Ian Sambiran itu memastikan biaya pengobatannya ditanggung oleh asuransi dari pemerintah, yaitu BPJS. Saat ini, wanita yang bernama lengkap Tri Retno Prayudati itu masih terus menenangkan dirinya untuk bersiap menjalani operasi pengangkatan massa kanker di payudara. Nunung berharap tindakan operasi pengangkatan massa kanker di payudaranya bisa berjalan lancar tanpa mendapati hasil yang mengkhawatirkan. Apa itu berita, apa itu, dari mana itu beritanya? Saya nggak pernah ngomong kayak gitu. Nggak benar ini. Nah, nggak benar. Tabungan berarti udah banyak ya Mami ya? Alhamdulillah. Ya. Ya. Ini pengobatan pakai asuransi BPJS seperti apa, Mi? BPJS. BPJS. Oh, ya. Makasih ya. Terima kasih, Mi. Thank you, Mami. Indra Bekti terpantau kembali dirawat di rumah sakit. Sebagaimana diketahui bahwa Indra Bekti sudah diperbolehkan pulang pada 21 Januari 2023 lalu. Pada hari Senin 6 Februari 2023 kemarin, Indra Bekti kembali terlihat berada di atas ranjang rumah sakit RSPAD Gatot Subroto kawasan Senen, Jakarta Pusat. Hal tersebut diketahui dari unggahan Instagram story Aldi Lajelita saat membagikan foto Indra Bekti yang sedang terbaring di kasur perawatan. Indra Bekti disebutkan menjalani perawatan lanjutan di RSPAD Gatot Subroto sebagai persiapan menjalani operasi di bagian mata. Bahkan sahabat Indi Barens itu akan langsung ditangani dokter spesialis mata Brigjen S. Bambang yang sehari-hari berdinas sebagai dokter kepresidenan ahli mata.
Roy Manela, adik Indra Bekti yang juga menjadi juru bicara keluarga, mengatakan bahwa sang kakak menderita stroke penglihatan. Hal ini membuat kedua mata Indra Bekti terutama di bagian kanan yang sulit untuk melihat objek. Jarak pandang kedua mata Indra Bekti juga dikatakan semakin pendek. Sebelumnya, Indra Bekti sempat membuat warganet khawatir seusai menerima pekerjaan sebagai host konser musik boyband asal Inggris Blue. Indra Bekti akan memandu keseluruhan acara mulai dari awal hingga akhir yang berdurasi kurang lebih 2 hingga 3 jam. Wajar apabila masyarakat merasa cemas mengingat kondisi Indra Bekti belum sepenuhnya pulih. Namun Aldila Jelita memastikan bahwa nantinya Indra Bekti akan tetap didampingi oleh tim khusus saat berada di atas panggung. Dalam unggahannya, Aldila membagikan video singkat tentang Indra Bekti yang terbaring lagi di ranjang rumah sakit. Bekti kembali ke rumah sakit rencananya ternyata untuk menjalani operasi mata. Menurut Aldila, penglihatan Bekti mulai terganggu imbas pecah pembuluh darah di otak. Aldila mengungkapkan tindakan medis ini atas permintaan Indra Bekti sendiri. Proses terapi Indra Bekti pasca pendarahan otak sendiri berlangsung dengan baik, hanya saja penglihatan Bekti belum kembali normal. Aldila Jelita, istri dari Indra Bekti, mengabarkan bahwa suaminya harus dilarikan dan dirawat di rumah sakit lagi. Indra Bekti yang belum lama keluar dari rumah sakit selesai mengalami pendarahan otak, namun kini terpaksa harus kembali menjalani perawatan di rumah sakit. Kabar ini disampaikan oleh Aldila Jelita melalui Instagram story-nya. Dalam unggahannya, Aldila membagikan video singkat tentang Indra Bekti yang terbaring lagi di ranjang rumah sakit. Bekti kembali ke rumah sakit rencananya ternyata untuk menjalani operasi mata. Menurut Aldila, penglihatan Bekti mulai terganggu imbas pecah pembuluh darah di otak. Aldila mengungkapkan tindakan medis ini atas permintaan Indra Bekti sendiri. Proses terapi Indra Bekti pasca pendarahan otak sendiri memang berlangsung dengan baik. Hanya saja penglihatan Bekti belum kembali normal. Operasi mata Indra Bekti rencananya akan dilangsungkan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Bahkan, sahabat Indi Barens itu akan langsung ditangani dokter spesialis mata Brigjen S. Bambang yang sehari-hari berdinas sebagai dokter kepresidenan ahli mata. Sebagaimana diketahui, Indra Bekti pingsan di sela kegiatan siaran di salah satu radio di Jakarta pada 28 Desember 2022 lalu. Ia langsung dilarikan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo untuk mendapat pertolongan pertama. Manajer Indra Bekti, Roy, mengungkapkan kronologi sebelum pembawa acara itu dilarikan ke rumah sakit pada 28 Desember. Pada awalnya, Indra Bekti memang setiap pagi menjalani aktivitas sebagai penyiar di salah satu stasiun radio. Ia pun tiba-tiba izin ke toilet namun tak kunjung kembali. Ketika didatangi ke toilet, Bekti ternyata ditemukan sudah dalam kondisi pingsan. Roy mengatakan seminggu sebelum ditemukan pingsan, Indra Bekti memang tidak enak badan. Indra Bekti ditemukan duduk di kloset dalam kondisi pingsan. Saat ditemukan pingsan, Indra Bekti langsung dilarikan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo.
Nunung Sri Mulat sepenuhnya percaya dengan teknologi kedokteran dan tenaga kesehatan di Indonesia. Hal itu yang menjadi alasan ia tak memiliki rencana berobat ke luar negeri untuk sembuh dari kanker payudara yang dideritanya. Bahkan Nunung mengaku biaya pengobatannya ditanggung oleh BPJS. Nunung belum mau menjalani pengobatan alternatif untuk mengobati kanker payudaranya. Ia tak mau spekulasi dalam berobat karena ia tahu penyakitnya cukup mematikan. Wanita berusia 59 tahun ini akan mengikuti anjuran dokter dalam menjalani pengobatan. Nunung mengaku tak mau coba-coba selama proses penyembuhan kanker payudaranya. Nunung Sri Mulat menegaskan selama menjalani pengobatan, ia diminta tidak mengonsumsi daging, MSG, dan lainnya yang bisa memperburuk kondisinya. Hal tersebut didukung oleh keponakannya yang kebetulan bekerja mengurus orang-orang yang terkena kanker. Sehingga makanan yang harus dikonsumsi oleh Nunung juga diurus oleh keponakannya tersebut. Sebelumnya beredar kabar bahwa wanita berusia 59 tahun ini sampai menjual beberapa aset, satu diantaranya adalah rumah untuk menyiapkan pengobatan kanker payudaranya. Wanita yang merupakan istri Ian Sambiran itu memastikan biaya pengobatannya ditanggung oleh asuransi dari pemerintah, yaitu BPJS. Saat ini Nunung masih terus menenangkan dirinya untuk bersiap menjalani operasi pengangkatan massa kanker di payudara. Ia berharap tindakan operasi pengangkatan massa kanker di payudaranya bisa berjalan lancar tanpa mendapati hasil yang mengkhawatirkan. Banyak yang ngasih saran, banyak banget yang coba ini nyoba karena aku nggak mau coba-coba. Kalau memang dokter udah menganjurkan diangkat ya diangkat. Untuk ukuran umurnya sendiri masih 2 cm ya. Kemarin diameternya 2 minggu yang lalu sih masih 2 cm. Alhamdulillah masih 2 cm. Ya nangis lah. Kan waktu itu masih punya harapan sebelum biopsi keluar, tapi setelah ya nangis dan aku nggak bisa ngomong apa-apa. Dokter sampai, ayo Mbak Nunung mau ngomong apa? Enggak yang terbaik aja dok. Yang terbaik pengobatannya bakal di Indonesia atau di luar? Di sini di Indonesia kan udah baik, ngapain keluar negeri? Indonesia udah canggih-canggih kok. Ada ramuan khusus atau enggak minuman-minuman? Nggak ada. Gitu. Nah sekarang lagi konsumsi, kebetulan keponakan kan kerja ngurusin makanannya orang-orang kena kanker. Nah kebetulan banget, jadi sekarang udah diurusin makannya sama dia, ya jus-jusan, terus nggak makan daging, MSG itu di stop dulu. Sekarang lagi jus, terus makanan sehat lah, pokoknya makanan buat orang-orang. Penyanyi dangdut Lia Ladista bisa dibilang merupakan tipikal istri sabar. Pasalnya ia berkali-kali memaafkan kelakuan Muhammad Munawir Najib, sang suami yang selalu membuatnya kecewa. Bahkan mantan personel Trio Macan itu juga pernah memaafkan sang suami setelah diam-diam mengambil uang yang rencananya digunakan untuk program hamil. Ironisnya uang itu dihabiskan untuk judi online. Lia sebetulnya kecewa, namun ia berusaha pasrah dan berpikir bahwa Tuhan belum menghendakinya untuk memiliki anak. Sebagai informasi, Lia Ladista dan Munawir Najib resmi menikah pada 2015. Selama 7 tahun pernikahan, mereka belum dikaruniai anak. Kala itu, Munawir menangis meminta maaf kepada Lia dan bersujud. Lagi-lagi, hati Lia luluh dan memaafkan sang suami. Suaminya pun berjanji untuk tidak lagi bermain judi online, namun diingkari. Kini Munawir berurusan dengan hukum karena memakai uang bank tempatnya bekerja untuk judi online. Adapun total uang bank yang dipakai oleh Munawir mencapai 27 miliar rupiah. Deolipa Yumara selaku kuasa hukum Lia mengatakan saat ini Munawir Najib sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh pihak berwenang di Sulawesi Utara. Karena karena tidak ingin terlibat dalam rentetan tindakan dugaan pidana ini, Lia Ladista menggugat cerai Munawir Najib ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin 6 Februari. Mantan personel Trio Macan Lia Ladista mengaku tidak membawa harta benda saat datang ke Jakarta dari Sulawesi Utara. Sebab aset-aset sang suami Muhammad Munawir Najib menurut Lia sudah disita oleh pihak berwenang lantaran mengambil uang dari tempatnya bekerja untuk berjudi online. Tak hanya itu, Lia kini lebih baik menjual sejumlah barang berharga untuk menyambung hidupnya di ibu kota. 2 bulan belakangan di Jakarta, Lia bahkan telah menjual 2 ponsel miliknya. Semua dilakukan dibanding berutang kepada orang lain.
Bahkan saat ini Lia mengaku berjualan keripik untuk mendapatkan penghasilan lebih guna mencukupi kehidupan sehari-harinya karena belum mendapatkan pekerjaan lain. Iya, mama baik banget ya. Karena kalau aku ngerasain punya mama lagi itu semenjak punya mertua. Tapi ya namanya kita nggak pernah tahu kan harus seperti ini jalannya saya berpisah. Tapi tetap saya kasih silaturahmi meskipun nanti seandainya saya tidak diterima atau mungkin kedatangan saya nanti nggak diterima sama pihak mereka, ya setidaknya saya sudah berusaha nanti untuk meminta maaf. Saya pasti akan minta maaf meskipun bukan dari saya kesalahannya tuh, karena ini masalah suami saya, tapi saya tetap akan minta maaf sama mama. Demi mama berarti ya Kak ya? Iya, demi mama. Kak, uang program hamil yang dipakai berapa ya? Mungkin kurang lebih 150 juta. Oke, udah. Uang program hamil sudah jadi uang judi itu. Roger Danuarta curhat 2 kali ia dikecewakan menggunakan jasa babysitter. Bahkan salah satunya melakukan kekerasan fisik pada anaknya. Pada 2021 lalu, Cut Meyriska sempat curhat lebih dahulu karena dibuat geram lantaran Sakwil, anak pertamanya, jatuh dari dipan hingga diberi makanan basi dan berujung masuk rumah sakit. Diakui Roger, hari itu adalah kejadian pertama dirinya dan Cut Meyriska dikecewakan oleh pengasuh anak alias babysitter. Ternyata babysitter tersebut tidak memiliki pengalaman mengurus anak kecil sebelumnya. Ia adalah mantan penjaga konter HP yang dijadikan babysitter oleh sebuah yayasan. Tak hanya sekali, Roger dan Cut Meyriska mengaku 2 kali dikecewakan oleh babysitter. Roger mengaku kejadian babysitter kedua ini membuatnya jauh lebih marah. Roger bercerita bahwa babysitter kedua yang ia pekerjakan di rumah justru melakukan kekerasan fisik pada buah hatinya. Beberapa waktu lalu, Cut Meyriska membeberkan kelakuan babysitter pertama mereka. Kali ini giliran Roger yang bicara soal babysitter kedua mereka. Bahkan Roger sampai mengambil tindakan hukum untuk tindakan babysitter mereka yang melakukan kekerasan fisik. Roger dan Cut Meyriska mendapati buah hati mereka menjadi rewel dan sering menangis setiap kali mereka pulang setelah bekerja. Keduanya pun memberikan CCTV dan mendapati bahwa babysitter melakukan kekerasan pada anak mereka. Roger tetap tak terima meskipun yang dilakukan babysitter itu hanya sebuah sentilan. Ia sudah melihat bahwa babysitter tersebut menyakiti buah hatinya. Roger mengatakan sejak lahir anaknya itu tak rewel. Namun setelah menggunakan jasa babysitter, yang terjadi justru sebaliknya. Hingga saat ini, Sakwil, buah hati Roger dan Cika masih trauma dengan mainan mobil-mobilan yang sempat dijepitkan ke tangannya. Pelapor Sule CS Syahrul Rizal hadir di Polda Metro Jaya untuk memenuhi agenda pemeriksaan di Ditreskrimum pada Senin 6 Februari. Syahrul Rizal didampingi oleh kuasa hukumnya Muhammad Mualimin kembali menjelaskan mengenai keinginan kliennya terhadap Sule CS. Mualimin menjelaskan jika kliennya ingin pihak Sule, Budi Dalton, dan Mang Saswi melakukan klarifikasi dan sanggahan terkait video yang dilaporkan. Hal ini diminta karena Mualimin mengatakan jika kliennya tidak sepenuhnya memahami mengenai maksud isi video yang dilaporkan. Hal ini disebabkan bahasa yang digunakan oleh Sule CS adalah bahasa campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Sunda.
Selanjutnya, dalam laporan ini diketahui bahwa Sule CS disangkakan dengan pasal ujaran kebencian dan penistaan agama melalui Undang-Undang ITE. Mualimin menjelaskan jika pasal yang menjerat Sule CS itu bisa memberikan tuntutan hukuman di atas 7 tahun. Diketahui komedian Sutisna alias Sule dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penistaan agama. Tak hanya Sule, Mang Saswi dan budayawan Budi Dalton juga ikut terseret. Laporan ini dibuat karena adanya konten video yang menyebut miras adalah minuman Rasulullah. Ketiganya dilaporkan oleh seorang pria bernama Syahrul Rizal. Sule dilaporkan atas dugaan kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE serta penistaan agama. Saat dikonfirmasi pada 23 November lalu, Rizal menyebut bahwa pernyataan Sule CS bisa menyinggung umat agama dan berpotensi menganggap keonaran. Diketahui laporan tersebut bermula dengan adanya video yang dibuat oleh ketiganya, di mana Budi Dalton membuat pernyataan jika miras adalah minuman Rasulullah. Kemudian Sule dan Mang Saswi diduga ikut tertawa mendengar pernyataan Budi Dalton. Ada dugaan ketiganya menyinggung umat Islam dan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Rizal menyebut bahwa pernyataan Budi berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Menurutnya, semasa hidup Rasulullah selalu memerangi miras. Makanya ketika dilaporkan oleh klien kami, harapannya adalah Sule dan kawan-kawan ini memberikan klarifikasi dan memberikan sanggahan gitu. Sejauh mana video itu yang beredar itu sebenarnya seperti apa sih? Karena kan klien kami juga tidak sepenuhnya paham karena dalam video itu kan campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda gitu. Jadi tentu kami butuh keterangan lebih lanjut dari terlapor gitu. Sosok Tio Nugros, mantan drummer Dewa 19 menjadi sorotan saat konser band yang dinahkodai Ahmad Dhani menggelar konser pada Sabtu 4 Februari lalu. Paras tampan Tio Nugros yang awet muda menjadi magnet tersendiri di antara pengisi konser bertajuk Pesta Rakyat 30 tahun berkarya Dewa 19 di Jakarta International Stadium. Seolah ingin mengembalikan nostalgia dengan Dewa 19 pada medio 2000-an, grup band bentukan Ahmad Dhani ini menampilkan Once Mekel pada vokal serta Tio Nugros pada drum. Membawakan lagu yang berjudul Roman Picisan, Once dan Tio sukses membuat penonton semakin riuh. Bahkan sesekali layar besar yang mempertontonkan aksi Tio bermain drum langsung disambut teriakan histeris penonton. Tak hanya membawakan lagu itu, Dewa 19 dengan Once dan Tio Nugros membawakan lagu Kosong dan Cemburu. Dan lagi-lagi penonton dibuat histeris. Kalimat pujian bernada takjub pun keluar dari netizen saat mengetahui wajah dan aksi Tio Nugros di panggung. Warganet memuji ketampanan Tio dengan meninggalkan komentar gantengnya meresahkan. Bahkan pemilik akun bernama Rita Harjono juga menuliskan hal serupa yang menyebut Tio Nugros sebagai drummer terganteng sejagat raya. Bahkan teman sesama musisi mengakui kegantengan Tio Nugros seolah tak lekang oleh waktu. Ucapan Ari Lasso soal sosok Tio Nugros terekam dalam jejak digital yang diabadikan pengguna TikTok. Tak dipungkiri, memang di usianya yang tak lagi muda, Tio Nugros masih terlihat sangat tampan dan seolah menolak tua. Saat umurnya sudah berusia 53 tahun, penampilan Tio Nugros nyaris tak pernah berubah sama seperti 20 tahun silam. Netizen tengah dihebohkan dengan perbandingan foto Tio Nugros pada 2003 dan 2023 yang tak tampak lebih tua. Foto tersebut mulanya dibagikan oleh artis Lutia Suri melalui akun Instagramnya. Dalam foto itu, Lutia berfoto bersama Tio Nugros dan Andra Junaidi Ramadan, mantan gitaris Dewa 19. Terdapat dua foto yang dibagikan, yakni saat Lutia berusia 29 tahun, maksud kami 9 tahun, dan saat berusia 28 tahun. Meski 20 tahun berlalu, wajah Tio Nugros tampak masih sama. Foto tersebut lantas menjadi ramai di media sosial. Sejumlah netizen juga membubuhkan komentar dan ada yang menyebut Tio Nugros sebagai Dracula karena tidak kunjung tua.
Baim Wong sedang gencar menjodohkan Tiko dengan Rini, manajer pribadi Irfan Jayani atau yang akrab disapa Bang Bro. Bang Bro adalah seorang konten kreatif di YouTube yang pertama kali menyiarkan rumah Tiko yang terbengkalai. Bang Bro juga membantu Tiko membenahi rumahnya yang penuh semak menjadi lebih terawat. Saat Baim Wong datang ke rumah Tiko, suami Paula Verhoeven ini menggoda Tiko dan Rini. Baim Wong juga sempat bertanya kepada Eni Sukaisi, apakah ia memberikan restu jika Rini berpacaran dengan Tiko. Ketua RT 6 RW 2 Komplek PLN Noves Haristeja mengatakan hal itu hanyalah sebatas gurauan saja. Noves mengatakan Tiko sudah memiliki pacar. Tiko pun sudah menjalani hubungan dengan kekasihnya selama 4 bulan belakangan. Hanya saja kekasih Tiko ini tidak mau dipublikasi sehingga warganet tidak mengenalinya. Diketahui beberapa waktu lalu media sosial diramaikan dengan rumah mewah terbengkalai yang ternyata ditinggali oleh Ibu Eni dan anaknya Tiko. Tiko Pulung Mustika dikenal warga sekitar sebagai pribadi yang serba bisa dan kerap membantu warga jika sewaktu-waktu membutuhkan tenaganya. Tiko yang juga berprofesi sebagai petugas keamanan di tempat tinggalnya di Cakung, Jakarta Timur, kerap mendapat pemasukan dari hasil membantu warga sekitar rumahnya. Hal itu diungkapkan Cahaya Krisna, seorang tetangga yang cukup mengenal Tiko dan keluarganya sejak mereka pindah di area tersebut sekitar tahun 2000 silam. Tak hanya memahami persoalan media dan teknologi, Tiko pun dikenal memiliki banyak relasi baik dengan rekan sebayanya maupun dengan orang yang lebih tua. Karena hal itu, sewaktu ketika terdapat salah satu warga yang ingin menjual kendaraannya dan warga itu pun langsung menghubungi Tiko untuk menanyakan calon pembelinya. Karena hal itulah warga yang merasa terbantu dengan kehadiran Tiko itu tak pernah segan memberi imbalan kepada pria yang tengah viral tersebut. Tak hanya itu, kegigihan Tiko meringankan beban orang tuanya, khususnya ibunya yang bernama Eni Sukaisih, bahkan sampai mencari uang sampingan dengan bekerja untuk warung internet atau warnet. Tiko yang lumayan memahami tentang teknologi kerap diminta pemilik warnet untuk membantunya apabila terjadi masalah pada sistem komputer. Nama Ressa Herlambang menjadi perbincangan lantaran mengungkap kisah masa lalunya yang jatuh miskin akibat orang tuanya bangkrut. Ressa Herlambang menjelaskan awal kejadian yang ia duga menjadi permasalahan keluarganya jatuh miskin. Kejadian tersebut terjadi pada 2010 silam. Menurut Ressa Herlambang, ia sempat melihat bola api jatuh di rumahnya. Kejadian tersebut bahkan juga dilihat oleh keluarganya. Bahkan selesai kejadian tersebut, Ressa menilai keluarganya jatuh miskin dan membuat kondisi sang ibu sakit-sakitan. Ressa kemudian menceritakan selesai kejadian tersebut yang menyebabkan ibundanya jatuh sakit dan kehilangan kesadaran. Tak hanya itu, sang ibu dan ayahnya sempat tidur di pinggir rel kereta. Lebih lanjut, Ressa menyebut jika keluarganya kehilangan uang sebesar 12 miliar rupiah. Namun ia tidak menjelaskan secara detail pasti kejadian tersebut. Ressa mengaku tak mau masuk ke dalam hal mistis, namun menurutnya hal tersebut yang menyebabkan berpindahnya dari dunia fantasi.
Saat ini, Reza merasa bersyukur karena ia dan keluarganya masih bisa bertahan hidup walaupun penuh dengan kekurangan. Ia juga mengaku di awal tahun ini mendapat job menyanyi meskipun dengan budget yang terbilang biasa. Namun ia tetap bersyukur masih dapat bertahan beberapa tahun ini dibandingkan pada tahun 2010 hingga 2013 silam. Sebagai informasi, karir Reza Herlambang di industri musik di Indonesia berawal dari mengikuti ajang pencarian bakat Asia Bagus pada tahun 1999. Saat mengikuti ajang pencarian bakat Asia Bagus, Reza Herlambang satu angkatan dengan Rio Febrian. Di puncak karirnya, Reza Herlambang juga pernah dijuluki sebagai Justin Timberlake-nya Indonesia. Selain itu, Reza Herlambang juga pernah mendapat julukan sebagai penyanyi R&B pria terbaik. Reza Herlambang tidak hanya dikenal sebagai penyanyi, ia juga dikenal sebagai pemain sinetron. Beberapa sinetron yang dibintanginya yaitu Pernikahan Dini dan Jangan Sepelekan. Harta Bambang Triatmojo diketahui tembus 28 triliun rupiah. Di balik kekayaan Bambang yang mencapai puluhan miliar rupiah tersebut, kehidupan Mayang Sari lantas menjadi sorotan. Mayang Sari diketahui melakukan traveling yang tidak main-main bersama sahabat-sahabatnya. Kehidupan Mayang Sari memang selalu menjadi perbincangan publik semenjak dinikahi Bambang Triatmojo. Namun awal pernikahan Mayang Sari dan Bambang Triatmojo sempat menjadi bahan perbincangan. Pasalnya, di awal pernikahannya dengan Bambang, Mayang Sari sempat dituding sebagai pelakor dalam rumah tangga sang Pangeran Cendana dan Halimah Agustina Kamil. Bambang Triatmojo dan Mayang Sari akhirnya meresmikan pernikahan mereka pada tahun 2011. Peresmian status pernikahan mereka ini terjadi setelah Bambang Triatmojo resmi bercerai dengan Halimah pada tahun 2007. Dari pernikahannya dengan Bambang Triatmojo, Mayang Sari dikaruniai seorang putri cantik bernama Kirani Triatmojo. Meski awal pernikahannya dengan Bambang penuh kontroversi, Mayang Sari pun membuktikan bahwa keluarganya saat ini hidup bahagia. Selesai menjadi istri Bambang Triatmojo, Mayang Sari juga dikenal dengan gaya hidupnya yang mewah. Hal itu dikarenakan Bambang Triatmojo masih mewarisi darah keluarga Cendana yang dikenal tajir melintir. Usut punya usut, harta kekayaan Bambang Triatmojo tembus 28 triliun rupiah. Kekayaan tersebut hasil dari kerja keras sang Pangeran Cendana yang merupakan seorang pengusaha hingga politikus sukses. Selesai menjadi istri Bambang Triatmojo, Mayang Sari kerap memamerkan kehidupan mewahnya. Seperti baru-baru ini, Mayang Sari melakukan traveling bersama geng sosialita di negeri ini. Bahkan traveling Mayang Sari tidak main-main. Hal itu bisa dilihat melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu 5 Februari. Dalam unggahannya, Mayang Sari membagikan video yang menunjukkan perjalanan traveling bersama geng sosialitanya. Pada video tersebut, istri Bambang Triatmojo itu tampak begitu bahagia bisa traveling bersama geng sosialitanya. Pasalnya, ia memboyong geng sosialitanya tersebut ke negeri jiran Malaysia untuk liburan mewah. Tentu saja, Mayang Sari selalu bergaya mewah bak sosialita kelas atas saat traveling bersama gengnya. Tak hanya itu, ibu satu orang anak itu bahkan makan di restoran mewah dengan pemandangan Menara Kembar.
Sosok perempuan yang merangkul Rocky Gerung terungkap. Wanita bernama lengkap Salsabila Syaira itu ternyata mantan asisten staf khusus Presiden. Diketahui konser Dewa 19 menjadi trending topik di Twitter. Bukan hanya karena penampilan Dewa 19 yang menakjubkan, di konser itu Rocky Gerung juga terciduk dirangkul mesra oleh seorang wanita muda dan cantik. Saat wajah keduanya tersorot kamera dan masuk ke layar konser, tiba-tiba saja wanita yang merangkul Rocky Gerung kikuk dan melepas rangkulan. Netizen pun bertanya-tanya siapa sosok wanita yang merangkul dosen filsafat dari Universitas Indonesia tersebut. Ternyata wanita itu bernama Salsabila Syaira. Wanita muda itu merupakan presenter di sebuah media daring. Usai sosoknya diburu netizen, Salsabila Syaira langsung memprivasi akun Instagramnya. Namun diketahui dalam acara yang dipandu Salsa, Rocky Gerung sempat menjadi bintang tamu pada November 2022 lalu. Di akun TikToknya, Salsa juga mengunggah kebersamaannya dengan Rocky Gerung seusai konser Dewa 19. Pada narasinya, Salsa menyebut bahwa ia memang bersama di konser Dewa 19. Dikutip dari situs LinkedIn, Salsabila Syaira sendiri merupakan seorang host dan juga mahasiswa doktoral di Universitas Padjadjaran Bandung. Ia menyelesaikan gelar sarjana dan magister ilmu politik dan pemerintahan di Universitas Padjadjaran. Dalam keterangan yang ia tulis di akun miliknya, ia pernah menjadi pembantu asisten staf khusus Presiden bidang keagamaan dalam negeri saat usianya 23 tahun. Ia masuk dalam tim komunikasi pada Juni 2018 hingga Desember 2019. Ia menyelesaikan gelar sarjana dan magister ilmu politik dan pemerintahan di UNPAD. Kini Salsa menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Serikat Demokrasi Indonesia atau SDI. SDI sendiri adalah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan politik dan ekonomi kerakyatan. Dirinya juga masuk di organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Jawa Barat. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Pelawak Nunung Sri Mulat harus menelan hal pahit karena dirinya sudah divonis dokter mengidap kanker payudara stadium rendah. Vonis kanker payudara diterima oleh Nunung setelah mendengar langsung dari dokter saat membacakan hasil biopsi yang keluar pada akhir pekan lalu. Beredar kabar bahwa wanita berusia 59 tahun ini sampai menjual beberapa aset, satu diantaranya adalah rumah untuk menyiapkan pengobatan kanker payudaranya. Wanita yang merupakan istri Ian Sambiran itu memastikan biaya pengobatannya ditanggung oleh asuransi dari pemerintah, yaitu BPJS. Saat ini, wanita yang bernama lengkap Tri Retno Prayudati itu masih terus menenangkan dirinya untuk bersiap menjalani operasi pengangkatan massa kanker di payudara. Nunung berharap tindakan operasi pengangkatan massa kanker di payudaranya bisa berjalan lancar tanpa mendapati hasil yang mengkhawatirkan. Apa itu berita, apa itu, dari mana itu beritanya? Saya nggak pernah ngomong kayak gitu loh. Nggak benar ini. Nah, nggak benar. Tabungan berarti udah banyak ya Mami ya? Alhamdulillah. Ya. Ya. Ini pengobatan pakai asuransi BPJS seperti apa, Mi? BPJS. Oh, ya. Makasih ya. Makasih, Mi. Thank you, Mami. Indra Bekti terpantau kembali dirawat di rumah sakit. Sebagaimana diketahui bahwa Indra Bekti sudah diperbolehkan pulang pada 21 Januari 2023 lalu. Pada hari Senin 6 Februari 2023 kemarin, Indra Bekti kembali terlihat berada di atas ranjang rumah sakit RSPAD Gatot Subroto kawasan Senen, Jakarta Pusat. Hal tersebut diketahui dari unggahan Instagram story Aldila Jelita saat membagikan foto Indra Bekti yang sedang terbaring di kasur perawatan. Indra Bekti disebutkan menjalani perawatan lanjutan di RSPAD Gatot Subroto sebagai persiapan menjalani operasi di bagian mata. Bahkan sahabat Indi Barens itu akan langsung ditangani dokter spesialis mata Brigjen S. Bambang yang sehari-hari berdinas sebagai dokter kepresidenan ahli mata.
Roy Manela, adik Indra Bekti yang juga menjadi juru bicara keluarga mengatakan bahwa sang kakak menderita stroke penglihatan. Hal ini membuat kedua mata Indra Bekti terutama di bagian kanan yang sulit untuk melihat objek. Jarak pandang kedua mata Indra Bekti juga dikatakan semakin pendek. Sebelumnya, Indra Bekti sempat membuat warganet khawatir selesai menerima pekerjaan sebagai host konser musik boyband asal Inggris Blue. Indra Bekti akan memandu keseluruhan acara mulai dari awal hingga akhir yang berdurasi kurang lebih 2 hingga 3 jam. Wajar apabila masyarakat merasa cemas mengingat kondisi Indra Bekti belum sepenuhnya pulih. Namun Aldi Lajelita memastikan bahwa nantinya Indra Bekti akan tetap didampingi oleh tim khusus saat berada di atas panggung. Dalam unggahannya, Aldila membagikan video singkat tentang Indra Bekti yang terbaring lagi di ranjang rumah sakit. Bekti kembali ke rumah sakit rencananya ternyata untuk menjalani operasi mata. Menurut Aldila, penglihatan Bekti mulai terganggu imbas pecah pembuluh darah di otak. Aldila mengungkapkan tindakan medis ini atas permintaan Indra Bekti sendiri. Proses terapi Indra Bekti pasca pendarahan otak sendiri berlangsung dengan baik, hanya saja penglihatan Bekti belum kembali normal. Aldila Jelita, istri dari Indra Bekti, mengabarkan bahwa suaminya harus dilarikan dan dirawat di rumah sakit lagi. Indra Bekti yang belum lama keluar dari rumah sakit selesai mengalami pendarahan otak, namun kini terpaksa harus kembali menjalani perawatan di rumah sakit. Kabar ini disampaikan oleh Aldila Jelita melalui Instagram story-nya. Dalam unggahannya, Aldila membagikan video singkat tentang Indra Bekti yang terbaring lagi di ranjang rumah sakit. Bekti kembali ke rumah sakit rencananya ternyata untuk menjalani operasi mata. Menurut Aldila, penglihatan Bekti mulai terganggu imbas pecah pembuluh darah di otak. Aldila mengungkapkan tindakan medis ini atas permintaan Indra Bekti sendiri. Proses terapi Indra Bekti pasca pendarahan otak sendiri memang berlangsung dengan baik. Hanya saja penglihatan Bekti belum kembali normal. Operasi mata Indra Bekti rencananya akan dilangsungkan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Bahkan, sahabat Indi Barens itu akan langsung ditangani dokter spesialis mata Brigjen S. Bambang yang sehari-hari berdinas sebagai dokter kepresidenan ahli mata. Sebagaimana diketahui, Indra Bekti pingsan di sela kegiatan siaran di salah satu radio di Jakarta pada 28 Desember 2022 lalu. Ia langsung dilarikan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo untuk mendapat pertolongan pertama. Manajer Indra Bekti, Roy, mengungkapkan kronologi sebelum pembawa acara itu dilarikan ke rumah sakit pada 28 Desember. Pada awalnya, Indra Bekti memang setiap pagi menjalani aktivitas sebagai penyiar di salah satu stasiun radio. Ia pun tiba-tiba izin ke toilet namun tak kunjung kembali. Ketika didatangi ke toilet, Bekti ternyata ditemukan sudah dalam kondisi pingsan. Roy mengatakan seminggu sebelum ditemukan pingsan, Indra Bekti memang tidak enak badan. Indra Bekti ditemukan duduk di kloset dalam kondisi pingsan. Saat ditemukan pingsan, Indra Bekti langsung dilarikan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo.
Nunung Sri Mulat sepenuhnya percaya dengan teknologi kedokteran dan tenaga kesehatan di Indonesia. Hal itu yang menjadi alasan ia tak memiliki rencana berobat ke luar negeri untuk sembuh dari kanker payudara yang dideritanya. Bahkan Nunung mengaku biaya pengobatannya ditanggung oleh BPJS. Nunung belum mau menjalani pengobatan alternatif untuk mengobati kanker payudaranya. Ia tak mau spekulasi dalam berobat karena ia tahu penyakitnya cukup mematikan. Wanita berusia 59 tahun ini akan mengikuti anjuran dokter dalam menjalani pengobatan. Nunung mengaku tak mau coba-coba selama proses penyembuhan kanker payudaranya. Nunung Sri Mulat menegaskan selama menjalani pengobatan, ia diminta tidak mengonsumsi daging, MSG, dan lainnya yang bisa memperburuk kondisinya. Hal tersebut didukung oleh keponakannya yang kebetulan bekerja mengurus orang-orang yang terkena kanker. Sehingga makanan yang harus dikonsumsi oleh Nunung juga diurus oleh keponakannya tersebut. Sebelumnya beredar kabar bahwa wanita berusia 59 tahun ini sampai menjual beberapa aset, satu diantaranya adalah rumah untuk menyiapkan pengobatan kanker payudaranya. Wanita yang merupakan istri Ian Sambiran itu memastikan biaya pengobatannya ditanggung oleh asuransi dari pemerintah, yaitu BPJS. Saat ini Nunung masih terus menenangkan dirinya untuk bersiap menjalani operasi pengangkatan massa kanker di payudara. Ia berharap tindakan operasi pengangkatan massa kanker di payudaranya bisa berjalan lancar tanpa mendapati hasil yang mengkhawatirkan. Banyak yang ngasih saran, banyak banget yang coba ini nyoba karena aku nggak mau coba-coba. Kalau memang dokter udah menganjurkan diangkat ya diangkat. Untuk ukuran umurnya sendiri masih 2 cm ya. Kemarin diameternya 2 minggu yang lalu sih masih 2 cm. Alhamdulillah masih 2 cm. Ya nangis lah. Kan waktu itu masih punya harapan sebelum biopsi keluar, tapi setelah ya nangis dan aku nggak bisa ngomong apa-apa. Dokter sampai, ayo Mbak Nurul mau ngomong apa? Enggak, udah yang terbaik aja dok. Yang terbaik aja. bakal di Indonesia atau di luar? Di sini di Indonesia kan udah baik, ngapain keluar negeri? Indonesia udah canggih-canggih kok. Ada ramuan khusus atau enggak minuman-minuman? Nggak ada. Gitu. Nah sekarang lagi konsumsi, kebetulan keponakan kan kerja ngurusin makanannya orang-orang kena cancer. Nah kebetulan banget, jadi sekarang udah diurusin makannya sama dia, ya jus-jusan, terus nggak makan daging, MSG itu di stop dulu. Sekarang lagi jus, terus makanan sehat lah, pokoknya makanan buat orang-orang. Penyanyi dangdut Lia Ladista bisa dibilang merupakan tipikal istri sabar. Pasalnya ia berkali-kali memaafkan kelakuan Muhammad Munawir Najib, sang suami yang selalu membuatnya kecewa. Bahkan mantan personel Trio Macan itu juga pernah memaafkan sang suami setelah diam-diam mengambil uang yang rencananya digunakan untuk program hamil. Ironisnya uang itu dihabiskan untuk judi online. Lia sebetulnya kecewa, namun ia berusaha pasrah dan berpikir bahwa Tuhan belum menghendakinya untuk memiliki anak. Sebagai informasi, Lia Ladista dan Munawir Najib resmi menikah pada 2015. Selama 7 tahun pernikahan, mereka belum dikaruniai anak. Kala itu, Munawir menangis meminta maaf kepada Lia dan bersujud. Lagi-lagi, hati Lia luluh dan memaafkan sang suami. Suaminya pun berjanji untuk tidak lagi bermain judi online, namun diingkari. Kini Munawir berurusan dengan hukum karena memakai uang bank tempatnya bekerja untuk judi online. Adapun total uang bank yang dipakai oleh Munawir mencapai 27 miliar rupiah. Deolipa Yumara selaku kuasa hukum Lia mengatakan saat ini Munawir Najib sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh pihak berwenang di Sulawesi Utara. Karena tidak ingin terlibat dalam rentetan tindakan dugaan pidana ini, Lia Ladista menggugat cerai Munawir Najib ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin 6 Februari. Mantan personel Trio Macan Lia Ladista mengaku tidak membawa harta benda saat datang ke Jakarta dari Sulawesi Utara. Sebab aset-aset sang suami Muhammad Munawir Najib menurut Lia sudah disita oleh pihak berwenang lantaran mengambil uang dari tempatnya bekerja untuk berjudi online. Tak hanya itu, Lia kini lebih baik menjual sejumlah barang berharga untuk menyambung hidupnya di ibu kota. 2 bulan belakangan di Jakarta, Lia bahkan telah menjual 2 ponsel miliknya. Semua dilakukan dibanding berutang kepada orang lain.
Bahkan saat ini Lia mengaku berjualan keripik untuk mendapatkan penghasilan lebih guna mencukupi kehidupan sehari-harinya karena belum mendapatkan pekerjaan lain. Iya, baik banget ya. Karena kalau aku ngerasain punya mama lagi itu semenjak punya mertua. Tapi ya namanya kita nggak pernah tahu kan harus seperti ini jalannya saya berpisah. Tapi tetap saya masih silaturahmi meskipun nanti seandainya saya tidak diterima atau mungkin kedatangan saya nanti nggak diterima sama pihak mereka, ya setidaknya saya sudah berusaha nanti menjalin untuk meminta maaf. Saya pasti akan minta maaf meskipun bukan dari saya kesalahannya atau karena ini masalah suami saya, tapi saya tetap akan minta maaf sama mama. Demi mama berarti ya Kak ya? Iya, demi mama. Kak, uang program hamil yang dipakai berapa ya? Mungkin kurang lebih 150 juta. Oke, udah. Uang program hamil udah jadi uang judi itu. Udah. Roger dan Warta curhat 2 kali ia dikecewakan menggunakan jasa babysitter. Bahkan salah satunya melakukan kekerasan fisik pada anaknya. Pada 2021 lalu, Cut Meyriska sempat curhat lebih dahulu karena dibuat geram lantaran Sakwil, anak pertamanya, jatuh dari dipan hingga diberi makanan basi dan berujung masuk rumah sakit. Diakui Roger, hari itu adalah kejadian pertama dirinya dan Cut Meyriska dikecewakan oleh pengasuh anak alias babysitter. Ternyata babysitter tersebut tidak memiliki pengalaman mengurus anak kecil sebelumnya. Ia adalah mantan penjaga konter HP yang dijadikan babysitter oleh sebuah yayasan. Tak hanya sekali, Roger dan Cut Meyriska mengaku 2 kali dikecewakan oleh babysitter. Roger mengaku kejadian babysitter kedua ini membuatnya jauh lebih marah. Roger bercerita bahwa babysitter kedua yang ia pekerjakan di rumah justru melakukan kekerasan fisik pada buah hatinya. Beberapa waktu lalu, Cut Meyriska membeberkan kelakuan babysitter pertama mereka. Kali ini giliran Roger yang bicara soal babysitter kedua mereka. Bahkan Roger sampai mengambil tindakan hukum untuk tindakan babysitter mereka yang melakukan kekerasan fisik. Roger dan Cut Meyriska mendapati buah hati mereka menjadi rewel dan sering menangis setiap kali mereka pulang setelah bekerja. Keduanya pun memberikan CCTV dan mendapati bahwa babysitter melakukan kekerasan pada anak mereka. Roger tetap tak terima meskipun yang dilakukan babysitter itu hanya sebuah sentilan. Ia sudah melihat bahwa babysitter tersebut menyakiti buah hatinya. Roger mengatakan sejak lahir anaknya itu tak rewel. Namun setelah menggunakan jasa babysitter, yang terjadi justru sebaliknya. Hingga saat ini, Sakwil buah hati Roger dan Cika masih trauma dengan mainan mobil-mobilan yang sempat dijepitkan ke tangannya. Pelapor Sule CS Syahrul Rizal hadir di Polda Metro Jaya untuk memenuhi agenda pemeriksaan di Ditreskrimum pada Senin 6 Februari. Syahrul Rizal didampingi oleh kuasa hukumnya Muhammad Mualimin kembali menjelaskan mengenai keinginan kliennya terhadap Sule CS. Mualimin menjelaskan jika kliennya ingin pihak Sule, Budi Dalton, dan Mang Saswi melakukan klarifikasi dan sanggahan terkait video yang dilaporkan. Hal ini diminta karena Mualimin mengatakan jika kliennya tidak sepenuhnya memahami mengenai maksud isi video yang dilaporkan. Hal ini disebabkan bahasa yang digunakan oleh Sule CS adalah bahasa campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Sunda.
Selanjutnya, dalam laporan ini diketahui bahwa Sule CS disangkakan dengan pasal ujaran kebencian dan penistaan agama melalui Undang-Undang ITE. Mualimin menjelaskan jika pasal yang menjerat Sule CS itu bisa memberikan tuntutan hukuman di atas 7 tahun. Diketahui komedian Sutisna alias Sule dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penistaan agama. Tak hanya Sule, Mang Saswi dan budayawan Budi Dalton juga ikut terseret. Laporan ini dibuat karena adanya konten video yang menyebut miras adalah minuman Rasulullah. Ketiganya dilaporkan oleh seorang pria bernama Syahrul Rizal. Sule dilaporkan atas dugaan kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE serta penistaan agama. Saat dikonfirmasi pada 23 November lalu, Rizal menyebut bahwa pernyataan Sule CS bisa menyinggung umat agama dan berpotensi menganggap keonaran. Diketahui laporan tersebut bermula dengan adanya video yang dibuat oleh ketiganya, di mana Budi Dalton membuat pernyataan jika miras adalah minuman Rasulullah. Kemudian Sule dan Mang Saswi diduga ikut tertawa mendengar pernyataan Budi Dalton. Ada dugaan ketiganya menyinggung umat Islam dan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Rizal menyebut bahwa pernyataan Budi berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Menurutnya, semasa hidup Rasulullah selalu memerangi miras. Makanya ketika dilaporkan oleh klien kami, harapannya adalah Sule dan kawan-kawan ini memberikan klarifikasi dan memberikan sanggahan gitu. Sejauh mana video itu yang beredar itu sebenarnya seperti apa sih? Karena kan klien kami juga tidak sepenuhnya paham karena dalam video itu kan campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda gitu. Jadi tentu kami butuh keterangan lebih lanjut dari terlapor gitu. Sosok Tio Nugros, mantan drummer Dewa 19 menjadi sorotan saat konser band yang dinahkodai Ahmad Dhani menggelar konser pada Sabtu 4 Februari lalu. Paras tampan Tio Nugros yang awet muda menjadi magnet tersendiri di antara pengisi konser bertajuk Pesta Rakyat 30 tahun berkarya Dewa 19 di Jakarta International Stadium. Seolah ingin mengembalikan nostalgia dengan Dewa 19 pada medio 2000-an, grup band bentukan Ahmad Dhani ini menampilkan Once Mekel pada vokal serta Tio Nugros pada drum. Membawakan lagu yang berjudul Roman Picisan, Once dan Tio sukses membuat penonton semakin riuh. Bahkan sesekali layar besar yang mempertontonkan aksi Tio bermain drum langsung disambut teriakan histeris penonton. Tak hanya membawakan lagu itu, Dewa 19 dengan Once dan Tio Nugros membawakan lagu Kosong dan Cemburu. Dan lagi-lagi penonton dibuat histeris. Kalimat pujian bernada takjub pun keluar dari netizen saat mengetahui wajah dan aksi Tio Nugros di panggung. Warganet memuji ketampanan Tio dengan meninggalkan komentar gantengnya meresahkan. Bahkan pemilik akun bernama Rita Harjono juga menuliskan hal serupa yang menyebut Tio Nugros sebagai drummer terganteng sejagat raya. Bahkan teman sesama musisi mengakui kegantengan Tio Nugros seolah tak lekang oleh waktu. Ucapan Ari Lasso soal sosok Tio Nugros terekam dalam jejak digital yang diabadikan pengguna TikTok. Tak dipungkiri, memang di usianya yang tak lagi muda, Tio Nugros masih terlihat sangat tampan dan seolah menolak tua. Saat umurnya sudah berusia 53 tahun, penampilan Tio Nugros nyaris tak pernah berubah sama seperti 20 tahun silam. Netizen tengah dihebohkan dengan perbandingan foto Tio Nugros pada 2003 dan 2023 yang tak tampak lebih tua. Foto tersebut mulanya dibagikan oleh artis Lutia Suri melalui akun Instagramnya. Dalam foto itu, Lutia berfoto bersama Tio Nugros dan Andra Junaidi Ramadan, mantan gitaris Dewa 19. Terdapat dua foto yang dibagikan, yakni saat Lutia berusia 29 tahun, maksud kami 9 tahun, dan saat berusia 28 tahun. Meski 20 tahun berlalu, wajah Tio Nugros tampak masih sama. Foto tersebut lantas menjadi ramai di media sosial. Sejumlah netizen juga membubuhkan komentar dan ada yang menyebut Tio Nugros sebagai Dracula karena tidak kunjung tua.
Baim Wong sedang gencar menjodohkan Tiko dengan Rini, manajer pribadi Irfan Jayani atau yang akrab disapa Bang Bru. Bang Bru adalah seorang konten kreatif di YouTube yang pertama kali menyiarkan rumah Tiko yang terbengkalai. Bang Bru juga membantu Tiko membenahi rumahnya yang penuh semak menjadi lebih terawat. Saat Baim Wong datang ke rumah Tiko, suami Paula Verhoeven ini menggoda Tiko dan Rini. Baim Wong juga sempat bertanya kepada Eni Sukaisi apakah ia memberikan restu jika Rini berpacaran dengan Tiko. Ketua RT 6 RW 2 Komplek PLN Noves Haristeja mengatakan hal itu hanyalah sebatas gurauan saja. Noves mengatakan Tiko sudah memiliki pacar. Tiko pun sudah menjalani hubungan dengan kekasihnya selama 4 bulan belakangan. Hanya saja kekasih Tiko ini tidak mau dipublikasi sehingga warganet tidak mengenalinya. Diketahui beberapa waktu lalu media sosial diramaikan dengan rumah mewah terbengkalai yang ternyata ditinggali oleh Ibu Eni dan anaknya Tiko. Tiko Pulung Mustika dikenal warga sekitar sebagai pribadi yang serba bisa dan kerap membantu warga jika sewaktu-waktu membutuhkan tenaganya. Tiko yang juga berprofesi sebagai petugas keamanan di tempat tinggalnya di Cakung, Jakarta Timur, kerap mendapat pemasukan dari hasil membantu warga sekitar rumahnya. Hal itu diungkapkan Cahaya Krisna, seorang tetangga yang cukup mengenal Tiko dan keluarganya sejak mereka pindah di area tersebut sekitar tahun 2000 silam. Tak hanya memahami persoalan media dan teknologi, Tiko pun dikenal memiliki banyak relasi baik dengan rekan sebayanya maupun dengan orang yang lebih tua. Karena hal itu, sewaktu ketika terdapat salah satu warga yang ingin menjual kendaraannya dan warga itu pun langsung menghubungi Tiko untuk menanyakan calon pembelinya. Karena hal itulah warga yang merasa terbantu dengan kehadiran Tiko itu tak pernah segan memberi imbalan kepada pria yang tengah viral tersebut. Tak hanya itu, kegigihan Tiko meringankan beban orang tuanya, khususnya ibunya yang bernama Eni Sukaisih, bahkan sampai mencari uang sampingan dengan bekerja untuk warung internet atau warnet. Tiko yang lumayan memahami tentang teknologi kerap diminta pemilik warnet untuk membantunya apabila terjadi masalah pada sistem komputer. Nama Ressa Herlambang menjadi perbincangan lantaran mengungkap kisah masa lalunya yang jatuh miskin akibat orang tuanya bangkrut. Ressa Herlambang menjelaskan awal kejadian yang ia duga menjadi permasalahan keluarganya jatuh miskin. Kejadian tersebut terjadi pada 2010 silam. Menurut Ressa Herlambang, ia sempat melihat bola api jatuh di rumahnya. Kejadian tersebut bahkan juga dilihat oleh keluarganya. Bahkan selesai kejadian tersebut, Ressa menilai keluarganya jatuh miskin dan membuat kondisi sang ibu sakit-sakitan. Ressa kemudian menceritakan selesai kejadian tersebut yang menyebabkan ibundanya jatuh sakit dan kehilangan kesadaran. Tak hanya itu, sang ibu dan ayahnya sempat tidur di pinggir rel kereta. Lebih lanjut, Ressa menyebut jika keluarganya kehilangan uang sebesar 12 miliar rupiah. Namun ia tidak menjelaskan secara detail pasti kejadian tersebut. Ressa mengaku tak mau masuk ke dalam hal mistis, namun menurutnya hal tersebut yang menyebabkan berpindahnya dari dunia fantasi.
Saat ini, Reza merasa bersyukur karena ia dan keluarganya masih bisa bertahan hidup walaupun penuh dengan kekurangan. Ia juga mengaku di awal tahun ini mendapat job menyanyi meskipun dengan budget yang terbilang biasa. Namun ia tetap bersyukur masih dapat bertahan beberapa tahun ini dibandingkan pada tahun 2010 hingga 2013 silam. Sebagai informasi, karir Reza Herlambang di industri musik di Indonesia berawal dari mengikuti ajang pencarian bakat Asia Bagus pada tahun 1999. Saat mengikuti ajang pencarian bakat Asia Bagus, Reza Herlambang satu angkatan dengan Rio Febrian. Di puncak karirnya, Reza Herlambang juga pernah dijuluki sebagai Justin Timberlake-nya Indonesia. Selain itu, Reza Herlambang juga pernah mendapat julukan sebagai penyanyi R&B pria terbaik. Reza Herlambang tidak hanya dikenal sebagai penyanyi, ia juga dikenal sebagai pemain sinetron. Beberapa sinetron yang dibintanginya yaitu Pernikahan Dini dan Jangan Sepelekan. Harta Bambang Triatmojo diketahui tembus 28 triliun rupiah. Di balik kekayaan Bambang yang mencapai puluhan miliar rupiah tersebut, kehidupan Mayang Sari lantas menjadi sorotan. Mayang Sari diketahui melakukan traveling yang tidak main-main bersama sahabat-sahabatnya. Kehidupan Mayang Sari memang selalu menjadi perbincangan publik semenjak dinikahi Bambang Triatmojo. Namun awal pernikahan Mayang Sari dan Bambang Triatmojo sempat menjadi bahan perbincangan. Pasalnya, di awal pernikahannya dengan Bambang, Mayang Sari sempat dituding sebagai pelakor dalam rumah tangga sang Pangeran Cendana dan Halimah Agustina Kamil. Bambang Triatmojo dan Mayang Sari akhirnya meresmikan pernikahan mereka pada tahun 2011. Peresmian status pernikahan mereka ini terjadi setelah Bambang Triatmojo resmi bercerai dengan Halimah pada tahun 2007. Dari pernikahannya dengan Bambang Triatmojo, Mayang Sari dikaruniai seorang putri cantik bernama Kirani Triatmojo. Meski awal pernikahannya dengan Bambang penuh kontroversi, Mayang Sari pun membuktikan bahwa keluarganya saat ini hidup bahagia. Selesai menjadi istri Bambang Triatmojo, Mayang Sari juga dikenal dengan gaya hidupnya yang mewah. Hal itu dikarenakan Bambang Triatmojo masih mewarisi darah keluarga Cendana yang dikenal tajir melintir. Usut punya usut, harta kekayaan Bambang Triatmojo tembus 28 triliun rupiah. Kekayaan tersebut hasil dari kerja keras sang Pangeran Cendana yang merupakan seorang pengusaha hingga politikus sukses. Selesai menjadi istri Bambang Triatmojo, Mayang Sari kerap memamerkan kehidupan mewahnya. Seperti baru-baru ini, Mayang Sari melakukan traveling bersama geng sosialita di negeri ini. Bahkan traveling Mayang Sari tidak main-main. Hal itu bisa dilihat melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu 5 Februari. Dalam unggahannya, Mayang Sari membagikan video yang menunjukkan perjalanan traveling bersama geng sosialitanya. Pada video tersebut, istri Bambang Triatmojo itu tampak begitu bahagia bisa traveling bersama geng sosialitanya. Pasalnya, ia memboyong geng sosialitanya tersebut ke negeri jiran Malaysia untuk liburan mewah. Tentu saja, Mayang Sari selalu bergaya mewah bak sosialita kelas atas saat traveling bersama gengnya. Tak hanya itu, ibu satu orang anak itu bahkan makan di restoran mewah dengan pemandangan Menara Kembar.
Sosok perempuan yang merangkul Roky Gerung terungkap. Wanita bernama lengkap Salsabila Syaira itu ternyata mantan asisten staf khusus Presiden. Diketahui konser Dewa 19 menjadi trending topik di Twitter. Bukan hanya karena penampilan Dewa 19 yang menakjubkan, di konser itu Roky Gerung juga terciduk dirangkul mesra oleh seorang wanita muda dan cantik. Saat wajah keduanya tersorot kamera dan masuk ke layar konser, tiba-tiba saja wanita yang merangkul Roky Gerung kikuk dan melepas rangkulan. Netizen pun bertanya-tanya siapa sosok wanita yang merangkul dosen filsafat dari Universitas Indonesia tersebut. Ternyata wanita itu bernama Salsabila Syaira. Wanita muda itu merupakan presenter di sebuah media daring. Usai sosoknya diburu netizen, Salsabila Syaira langsung memprivasi akun Instagramnya. Namun diketahui dalam acara yang dipandu Salsa, Roky Gerung sempat menjadi bintang tamu pada November 2022 lalu. Di akun TikToknya, Salsa juga mengunggah kebersamaannya dengan Roky Gerung seusai konser Dewa 19. Pada narasinya, Salsa menyebut bahwa ia memang bersama di konser Dewa 19. Dikutip dari situs LinkedIn, Salsabila Syaira sendiri merupakan seorang host dan juga mahasiswa doktoral di Universitas Padjadjaran Bandung. Ia menyelesaikan gelar sarjana dan magister ilmu politik dan pemerintahan di Universitas Padjadjaran. Dalam keterangan yang ia tulis di akun miliknya, ia pernah menjadi pembantu asisten staf khusus Presiden bidang keagamaan dalam negeri saat usianya 23 tahun. Ia masuk dalam tim komunikasi pada Juni 2018 hingga Desember 2019. Ia menyelesaikan gelar sarjana dan magister ilmu politik dan pemerintahan di Unpad. Kini Salsa menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Serikat Demokrasi Indonesia atau SDI. SDI sendiri adalah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan politik dan ekonomi kerakyatan. Dirinya juga masuk di organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Jawa Barat. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Pelawak Nunung Sri Mulat harus menelan hal pahit karena dirinya sudah divonis dokter mengidap kanker payudara stadium rendah. Vonis kanker payudara diterima oleh Nunung setelah mendengar langsung dari dokter saat membacakan hasil biopsi yang keluar pada akhir pekan lalu. Beredar kabar bahwa wanita berusia 59 tahun ini sampai menjual beberapa aset, satu diantaranya adalah rumah untuk menyiapkan pengobatan kanker payudaranya. Wanita yang merupakan istri Ian Sambiran itu memastikan biaya pengobatannya ditanggung oleh asuransi dari pemerintah, yaitu BPJS. Saat ini, wanita yang bernama lengkap Tri Retno Prayudati itu masih terus menenangkan dirinya untuk bersiap menjalani operasi pengangkatan massa kanker di payudara. Nunung berharap tindakan operasi pengangkatan massa kanker di payudaranya bisa berjalan lancar tanpa mendapati hasil yang mengkhawatirkan. Apa itu berita, apa itu, dari mana itu beritanya? Saya nggak pernah ngomong kayak gitu loh. Nggak benar ini? Nah, nggak benar. Tabungan berarti udah banyak ya Mami ya? Alhamdulillah. Ya. Ya. Ini pengobatan pakai asuransi BPJS seperti apa, Mi? BPJS. Oh, ya. Makasih ya. Terima kasih, Mi. Thank you, Mami. Indra Bekti terpantau kembali dirawat di rumah sakit. Sebagaimana diketahui bahwa Indra Bekti sudah diperbolehkan pulang pada 21 Januari 2023 lalu. Pada hari Senin 6 Februari 2023 kemarin, Indra Bekti kembali terlihat berada di atas ranjang rumah sakit RSPAD Gatot Subroto kawasan Senen, Jakarta Pusat. Hal tersebut diketahui dari unggahan Instagram story Aldi Lajelita saat membagikan foto Indra Bekti yang sedang terbaring di kasur perawatan. Indra Bekti disebutkan menjalani perawatan lanjutan di RSPAD Gatot Subroto sebagai persiapan menjalani operasi di bagian mata. Bahkan sahabat Indi Barens itu akan langsung ditangani dokter spesialis mata Brigjen S. Bambang yang sehari-hari berdinas sebagai dokter kepresidenan ahli mata.
Roy Manela, adik Indra Bekti yang juga menjadi juru bicara keluarga mengatakan bahwa sang kakak menderita stroke penglihatan. Hal ini membuat kedua mata Indra Bekti terutama di bagian kanan yang sulit untuk melihat objek. Jarak pandang kedua mata Indra Bekti juga dikatakan semakin pendek. Sebelumnya, Indra Bekti sempat membuat warganet khawatir selesai menerima pekerjaan sebagai host konser musik boyband asal Inggris Blue. Indra Bekti akan memandu keseluruhan acara mulai dari awal hingga akhir yang berdurasi kurang lebih 2 hingga 3 jam. Wajar apabila masyarakat merasa cemas mengingat kondisi Indra Bekti belum sepenuhnya pulih. Namun Aldila Jelita memastikan bahwa nantinya Indra Bekti akan tetap didampingi oleh tim khusus saat berada di atas panggung. Dalam unggahannya, Aldila membagikan video singkat tentang Indra Bekti yang terbaring lagi di ranjang rumah sakit. Bekti kembali ke rumah sakit rencananya ternyata untuk menjalani operasi mata. Menurut Aldila, penglihatan Bekti mulai terganggu imbas pecah pembuluh darah di otak. Aldila mengungkapkan tindakan medis ini atas permintaan Indra Bekti sendiri. Proses terapi Indra Bekti pasca pendarahan otak sendiri berlangsung dengan baik, hanya saja penglihatan Bekti belum kembali normal. Aldila Jelita, istri dari Indra Bekti, mengabarkan bahwa suaminya harus dilarikan dan dirawat di rumah sakit lagi. Indra Bekti yang belum lama keluar dari rumah sakit selesai mengalami pendarahan otak, namun kini terpaksa harus kembali menjalani perawatan di rumah sakit. Kabar ini disampaikan oleh Aldila Jelita melalui Instagram story-nya. Dalam unggahannya, Aldila membagikan video singkat tentang Indra Bekti yang terbaring lagi di ranjang rumah sakit. Bekti kembali ke rumah sakit rencananya ternyata untuk menjalani operasi mata. Menurut Aldila, penglihatan Bekti mulai terganggu imbas pecah pembuluh darah di otak. Aldila mengungkapkan tindakan medis ini atas permintaan Indra Bekti sendiri. Proses terapi Indra Bekti pasca pendarahan otak sendiri memang berlangsung dengan baik. Hanya saja penglihatan Bekti belum kembali normal. Operasi mata Indra Bekti rencananya akan dilangsungkan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Bahkan, sahabat Indi Barens itu akan langsung ditangani dokter spesialis mata Brigjen S. Bambang yang sehari-hari berdinas sebagai dokter kepresidenan ahli mata. Sebagaimana diketahui, Indra Bekti pingsan di sela kegiatan siaran di salah satu radio di Jakarta pada 28 Desember 2022 lalu. Ia langsung dilarikan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo untuk mendapat pertolongan pertama. Manajer Indra Bekti, Roy, mengungkapkan kronologi sebelum pembawa acara itu dilarikan ke rumah sakit pada 28 Desember. Pada awalnya, Indra Bekti memang setiap pagi menjalani aktivitas sebagai penyiar di salah satu stasiun radio. Ia pun tiba-tiba izin ke toilet namun tak kunjung kembali. Ketika didatangi ke toilet, Bekti ternyata ditemukan sudah dalam kondisi pingsan. Roy mengatakan seminggu sebelum ditemukan pingsan, Indra Bekti memang tidak enak badan. Indra Bekti ditemukan duduk di kloset dalam kondisi pingsan. Saat ditemukan pingsan, Indra Bekti langsung dilarikan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo.
Nunung Sri Mulat sepenuhnya percaya dengan teknologi kedokteran dan tenaga kesehatan di Indonesia. Hal itu yang menjadi alasan ia tak memiliki rencana berobat ke luar negeri untuk sembuh dari kanker payudara yang dideritanya. Bahkan Nunung mengaku biaya pengobatannya ditanggung oleh BPJS. Nunung belum mau menjalani pengobatan alternatif untuk mengobati kanker payudaranya. Ia tak mau spekulasi dalam berobat karena ia tahu penyakitnya cukup mematikan. Wanita berusia 59 tahun ini akan mengikuti anjuran dokter dalam menjalani pengobatan. Nunung mengaku tak mau coba-coba selama proses penyembuhan kanker payudaranya. Nunung Sri Mulat menegaskan selama menjalani pengobatan, ia diminta tidak mengonsumsi daging, MSG, dan lainnya yang bisa memperburuk kondisinya. Hal tersebut didukung oleh keponakannya yang kebetulan bekerja mengurus orang-orang yang terkena kanker. Sehingga makanan yang harus dikonsumsi oleh Nunung juga diurus oleh keponakannya tersebut. Sebelumnya beredar kabar bahwa wanita berusia 59 tahun ini sampai menjual beberapa aset, satu diantaranya adalah rumah untuk menyiapkan pengobatan kanker payudaranya. Wanita yang merupakan istri Ian Sambiran itu memastikan biaya pengobatannya ditanggung oleh asuransi dari pemerintah, yaitu BPJS. Saat ini Nunung masih terus menenangkan dirinya untuk bersiap menjalani operasi pengangkatan massa kanker di payudara. Ia berharap tindakan operasi pengangkatan massa kanker di payudaranya bisa berjalan lancar tanpa mendapati hasil yang mengkhawatirkan. Banyak yang ngasih aran, banyak banget yang coba ini nyoba karena aku nggak mau coba-coba. Kalau memang dokter udah menganjurkan diangkat ya diangkat. Untuk ukuran umurnya sendiri masih 2 cm ya. Kemarin diameternya 2 minggu yang lalu sih masih 2 cm. Alhamdulillah masih 2 cm. Ya nangis lah. Kan waktu itu masih punya harapan sebelum biopsi keluar, tapi setelah ya nangis dan aku nggak bisa ngomong apa-apa. Dokter sampai, ayo Mbak Nurul mau ngomong apa? Enggak ngomong. Udah yang terbaik aja dok. Yang terbaik aja. bakal di Indonesia atau di luar? Di sini di Indonesia kan udah baik, ngapain keluar negeri? Indonesia udah canggih-canggih kok. Ada ramuan khusus atau enggak minuman-minuman? Nggak ada. Gitu. Nah sekarang lagi ngonsumsi, kebetulan keponakan kan kerja ngurusin makanannya orang-orang kena cancer. Nah kebetulan banget, jadi sekarang udah diurusin makannya sama dia, ya jus-jusan, terus nggak makan daging, MSG itu di stop dulu. Sekarang lagi jus, terus makanan sehat lah, pokoknya makanan buat orang-orang. Penyanyi dangdut Lia Ladista bisa dibilang merupakan tipikal istri sabar. Pasalnya ia berkali-kali memaafkan kelakuan Muhammad Munawir Najib, sang suami yang selalu membuatnya kecewa. Bahkan mantan personel Trio Macan itu juga pernah memaafkan sang suami setelah diam-diam mengambil uang yang rencananya digunakan untuk program hamil. Ironisnya uang itu dihabiskan untuk judi online. Lia sebetulnya kecewa, namun ia berusaha pasrah dan berpikir bahwa Tuhan belum menghendakinya untuk memiliki anak. Sebagai informasi, Lia Ladista dan Munawir Najib resmi menikah pada 2015. Selama 7 tahun pernikahan, mereka belum dikaruniai anak. Kala itu, Munawir menangis meminta maaf kepada Lia dan bersujud. Lagi-lagi, hati Lia luluh dan memaafkan sang suami. Suaminya pun berjanji untuk tidak lagi bermain judi online, namun diingkari. Kini Munawir berurusan dengan hukum karena memakai uang bank tempatnya bekerja untuk judi online. Adapun total uang bank yang dipakai oleh Munawir mencapai 27 miliar rupiah. Deolipa Yumara selaku kuasa hukum Lia mengatakan saat ini Munawir Najib sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh pihak berwenang di Sulawesi Utara. Karena tidak ingin terlibat dalam rentetan tindakan dugaan pidana ini, Lia Ladista menggugat cerai Munawir Najib ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin 6 Februari. Mantan personel Trio Macan Lia Ladista mengaku tidak membawa harta benda saat datang ke Jakarta dari Sulawesi Utara. Sebab aset-aset sang suami Muhammad Munawir Najib menurut Lia sudah disita oleh pihak berwenang lantaran mengambil uang dari tempatnya bekerja untuk berjudi online. Tak hanya itu, Lia kini lebih baik menjual sejumlah barang berharga untuk menyambung hidupnya di ibu kota. 2 bulan belakangan di Jakarta, Lia bahkan telah menjual 2 ponsel miliknya. Semua dilakukan dibanding berutang kepada orang lain.
Bahkan saat ini Lia mengaku berjualan keripik untuk mendapatkan penghasilan lebih guna mencukupi kehidupan sehari-harinya karena belum mendapatkan pekerjaan lain. Iya, mama baik banget ya. Karena kalau aku ngerasain punya mama lagi itu semenjak punya mertua. Tapi ya namanya kita nggak pernah tahu kan harus seperti ini jalannya saya berpisah. Tapi tetap saya masih silaturahmi meskipun nanti seandainya saya tidak diterima atau mungkin kedatangan saya nanti nggak diterima sama pihak mereka, ya setidaknya saya sudah berusaha nanti menjalin untuk meminta maaf. Saya pasti akan minta maaf meskipun bukan dari saya kesalahannya tuh, karena ini masalah suami saya, tapi saya tetap akan minta maaf sama mama. Demi mama berarti ya Kak ya? Iya, demi mama. Kak, uang program hamil yang dipakai berapa ya? Mungkin kurang lebih 150 juta. Oke, udah. Uang program hamil udah jadi uang judi itu. Udah. Roger dan Warta curhat 2 kali ia dikecewakan menggunakan jasa babysitter. Bahkan salah satunya melakukan kekerasan fisik pada anaknya. Pada 2021 lalu, Cut Meyriska sempat curhat lebih dahulu karena dibuat geram lantaran Sakwil, anak pertamanya, jatuh dari dipan hingga diberi makanan basi dan berujung masuk rumah sakit. Diakui Roger, hari itu adalah kejadian pertama dirinya dan Cut Meyriska dikecewakan oleh pengasuh anak alias babysitter. Ternyata babysitter tersebut tidak memiliki pengalaman mengurus anak kecil sebelumnya. Ia adalah mantan penjaga konter HP yang dijadikan babysitter oleh sebuah yayasan. Tak hanya sekali, Roger dan Cut Meyriska mengaku 2 kali dikecewakan oleh babysitter. Roger mengaku kejadian babysitter kedua ini membuatnya jauh lebih marah. Roger bercerita bahwa babysitter kedua yang ia pekerjakan di rumah justru melakukan kekerasan fisik pada buah hatinya. Beberapa waktu lalu, Cut Meyriska membeberkan kelakuan babysitter pertama mereka. Kali ini giliran Roger yang bicara soal babysitter kedua mereka. Bahkan Roger sampai mengambil tindakan hukum untuk tindakan babysitter mereka yang melakukan kekerasan fisik. Roger dan Cut Meyriska mendapati buah hati mereka menjadi rewel dan sering menangis setiap kali mereka pulang setelah bekerja. Keduanya pun memberikan CCTV dan mendapati bahwa babysitter melakukan kekerasan pada anak mereka. Roger tetap tak terima meskipun yang dilakukan babysitter itu hanya sebuah sentilan. Ia sudah melihat bahwa babysitter tersebut menyakiti buah hatinya. Roger mengatakan sejak lahir anaknya itu tak rewel. Namun setelah menggunakan jasa babysitter, yang terjadi justru sebaliknya. Hingga saat ini, Sakwil buah hati Roger dan Cika masih trauma dengan mainan mobil-mobilan yang sempat dijepitkan ke tangannya. Pelapor Sule CS Syahrul Rizal hadir di Polda Metro Jaya untuk memenuhi agenda pemeriksaan di Ditreskrimum pada Senin 6 Februari. Syahrul Rizal didampingi oleh kuasa hukumnya Muhammad Mualimin kembali menjelaskan mengenai keinginan kliennya terhadap Sule CS. Mualimin menjelaskan jika kliennya ingin pihak Sule, Budi Dalton, dan Mang Saswi melakukan klarifikasi dan sanggahan terkait video yang dilaporkan. Hal ini diminta karena Mualimin mengatakan jika kliennya tidak sepenuhnya memahami mengenai maksud isi video yang dilaporkan. Hal ini disebabkan bahasa yang digunakan oleh Sule CS adalah bahasa campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Sunda.
Selanjutnya, dalam laporan ini diketahui bahwa Sule CS disangkakan dengan pasal ujaran kebencian dan penistaan agama melalui Undang-Undang ITE. Mualimin menjelaskan jika pasal yang menjerat Sule CS itu bisa memberikan tuntutan hukuman di atas 7 tahun. Diketahui komedian Sutisna alias Sule dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penistaan agama. Tak hanya Sule, Mang Saswi dan budayawan Budi Dalton juga ikut terseret. Laporan ini dibuat karena adanya konten video yang menyebut miras adalah minuman Rasulullah. Ketiganya dilaporkan oleh seorang pria bernama Syahrul Rizal. Sule dilaporkan atas dugaan kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE serta penistaan agama. Saat dikonfirmasi pada 23 November lalu, Rizal menyebut bahwa pernyataan Sule CS bisa menyinggung umat agama dan berpotensi menganggap keonaran. Diketahui laporan tersebut bermula dengan adanya video yang dibuat oleh ketiganya, di mana Budi Dalton membuat pernyataan jika miras adalah minuman Rasulullah. Kemudian Sule dan Mang Saswi diduga ikut tertawa mendengar pernyataan Budi Dalton. Ada dugaan ketiganya menyinggung umat Islam dan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Rizal menyebut bahwa pernyataan Budi berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Menurutnya, semasa hidup Rasulullah selalu memerangi miras. Makanya ketika dilaporkan oleh klien kami, harapannya adalah Sule dan kawan-kawan ini memberikan klarifikasi dan memberikan sanggahan gitu. Sejauh mana video itu yang beredar itu sebenarnya seperti apa sih? Karena kan klien kami juga tidak sepenuhnya paham karena dalam video itu kan campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda gitu. Jadi tentu kami butuh keterangan lebih lanjut dari terlapor gitu. Sosok Tio Nugros, mantan drummer Dewa 19 menjadi sorotan saat konser band yang dinahkodai Ahmad Dhani menggelar konser pada Sabtu 4 Februari lalu. Paras tampan Tio Nugros yang awet muda menjadi magnet tersendiri di antara pengisi konser bertajuk Pesta Rakyat 30 tahun berkarya Dewa 19 di Jakarta International Stadium. Seolah ingin mengembalikan nostalgia dengan Dewa 19 pada medio 2000-an, grup band bentukan Ahmad Dhani ini menampilkan Once Mekel pada vokal serta Tio Nugros pada drum. Membawakan lagu yang berjudul Roman Picisan, Once dan Tio sukses membuat penonton semakin riuh. Bahkan sesekali layar besar yang mempertontonkan aksi Tio bermain drum langsung disambut teriakan histeris penonton. Tak hanya membawakan lagu itu, Dewa 19 dengan Once dan Tio Nugros membawakan lagu Kosong dan Cemburu. Dan lagi-lagi penonton dibuat histeris. Kalimat pujian bernada takjub pun keluar dari netizen saat mengetahui wajah dan aksi Tio Nugros di panggung. Warganet memuji ketampanan Tio dengan meninggalkan komentar gantengnya meresahkan. Bahkan pemilik akun bernama Rita Harjono juga menuliskan hal serupa yang menyebut Tio Nugros sebagai drummer terganteng sejagat raya. Bahkan teman sesama musisi mengakui kegantengan Tio Nugros seolah tak lekang oleh waktu. Ucapan Ari Lasso soal sosok Tio Nugros terekam dalam jejak digital yang diabadikan pengguna TikTok. Tak dipungkiri, memang di usianya yang tak lagi muda, Tio Nugros masih terlihat sangat tampan dan seolah menolak tua. Saat umurnya sudah berusia 53 tahun, penampilan Tio Nugros nyaris tak pernah berubah sama seperti 20 tahun silam. Netizen tengah dihebohkan dengan perbandingan foto Tio Nugros pada 2003 dan 2023 yang tak tampak lebih tua. Foto tersebut mulanya dibagikan oleh artis Lutia Suri melalui akun Instagramnya. Dalam foto itu, Lutia berfoto bersama Tio Nugros dan Andra Junaidi Ramadan, mantan gitaris Dewa 19. Terdapat dua foto yang dibagikan, yakni saat Lutia berusia 29 tahun, maksud kami 9 tahun, dan saat berusia 28 tahun. Meski 20 tahun berlalu, wajah Tio Nugros tampak masih sama. Foto tersebut lantas menjadi ramai di media sosial. Sejumlah netizen juga membubuhkan komentar dan ada yang menyebut Tio Nugros sebagai Dracula karena tidak kunjung tua.
menyiarkan Rumah Tiko yang terbengkalai. Bang Bru juga membantu Tiko membenahi rumahnya yang penuh semak menjadi lebih terawat. Saat Baim Wong datang ke rumah Tiko, suami Paula Verhoeven ini menggoda Tiko dan Rini. Baim Wong juga sempat bertanya kepada Eni Sukaisi apakah ia memberikan restu jika Rini berpacaran dengan Tiko. Ketua RT 6 RW 2 Komplek PLN Noves Haristeja mengatakan hal itu hanyalah sebatas gurauan saja. Noves mengatakan Tiko sudah memiliki pacar. Tiko pun sudah menjalani hubungan dengan kekasihnya selama 4 bulan belakangan. Hanya saja kekasih Tiko ini tidak mau dipublikasi sehingga warganet tidak mengenalinya. Diketahui beberapa waktu lalu media sosial diramaikan dengan rumah mewah terbengkalai yang ternyata ditinggali oleh Ibu Eni dan anaknya Tiko. Tiko Pulung Mustika dikenal warga sekitar sebagai pribadi yang serba bisa dan kerap membantu warga jika sewaktu-waktu membutuhkan tenaganya. Tiko yang juga berprofesi sebagai petugas keamanan di tempat tinggalnya di Cakung, Jakarta Timur, kerap mendapat pemasukan dari hasil membantu warga sekitar rumahnya. Hal itu diungkapkan Cahaya Krisna, seorang tetangga yang cukup mengenal Tiko dan keluarganya sejak mereka pindah di area tersebut sekitar tahun 2000 silam. Tak hanya memahami persoalan media dan teknologi, Tiko pun dikenal memiliki banyak relasi baik dengan rekan sebayanya maupun dengan orang yang lebih tua. Karena hal itu, sewaktu ketika terdapat salah satu warga yang ingin menjual kendaraannya dan warga itu pun langsung menghubungi Tiko untuk menanyakan calon pembelinya. Karena hal itulah warga yang merasa terbantu dengan kehadiran Tiko itu tak pernah segan memberi imbalan kepada pria yang tengah viral tersebut. Tak hanya itu, kegigihan Tiko meringankan beban orang tuanya, khususnya ibunya yang bernama Eni Sukaisih, bahkan sampai mencari uang sampingan dengan bekerja untuk warung internet atau warnet. Tiko yang lumayan memahami tentang teknologi kerap diminta pemilik warnet untuk membantunya apabila terjadi masalah pada sistem komputer. Nama Ressa Herlambang menjadi perbincangan lantaran mengungkap kisah masa lalunya yang jatuh miskin akibat orang tuanya bangkrut. Ressa Herlambang menjelaskan awal kejadian yang ia duga menjadi permasalahan keluarganya jatuh miskin. Kejadian tersebut terjadi pada 2010 silam. Menurut Ressa Herlambang, ia sempat melihat bola api jatuh di rumahnya. Kejadian tersebut bahkan juga dilihat oleh keluarganya. Bahkan selesai kejadian tersebut, Ressa menilai keluarganya jatuh miskin dan membuat kondisi sang ibu sakit-sakitan. Ressa kemudian menceritakan selesai kejadian tersebut yang menyebabkan ibundanya jatuh sakit dan kehilangan kesadaran. Tak hanya itu, sang ibu dan ayahnya sempat tidur di pinggir rel kereta. Lebih lanjut, Ressa menyebut jika keluarganya kehilangan uang sebesar 12 miliar rupiah. Namun ia tidak menjelaskan secara detail pasti kejadian tersebut. Ressa mengaku tak mau masuk ke dalam hal mistis, namun menurutnya hal tersebut yang menyebabkan berpindahnya dari dunia fantasi.
Saat ini, Reza merasa bersyukur karena ia dan keluarganya masih bisa bertahan hidup walaupun penuh dengan kekurangan. Ia juga mengaku di awal tahun ini mendapat job menyanyi meskipun dengan budget yang terbilang biasa. Namun ia tetap bersyukur masih dapat bertahan beberapa tahun ini dibandingkan pada tahun 2010 hingga 2013 silam. Sebagai informasi, karir Reza Herlambang di industri musik di Indonesia berawal dari mengikuti ajang pencarian bakat Asia Bagus pada tahun 1999. Saat mengikuti ajang pencarian bakat Asia Bagus, Reza Herlambang satu angkatan dengan Rio Febrian. Di puncak karirnya, Reza Herlambang juga pernah dijuluki sebagai Justin Timberlake-nya Indonesia. Selain itu, Reza Herlambang juga pernah mendapat julukan sebagai penyanyi R&B pria terbaik. Reza Herlambang tidak hanya dikenal sebagai penyanyi, ia juga dikenal sebagai pemain sinetron. Beberapa sinetron yang dibintanginya yaitu Pernikahan Dini dan Jangan Sepelekan. Harta Bambang Triatmojo diketahui tembus 28 triliun rupiah. Di balik kekayaan Bambang yang mencapai puluhan miliar rupiah tersebut, kehidupan Mayang Sari lantas menjadi sorotan. Mayang Sari diketahui melakukan traveling yang tidak main-main bersama sahabat-sahabatnya. Kehidupan Mayang Sari memang selalu menjadi perbincangan publik semenjak dinikahi Bambang Triatmojo. Namun awal pernikahan Mayang Sari dan Bambang Triatmojo sempat menjadi bahan perbincangan. Pasalnya, di awal pernikahannya dengan Bambang, Mayang Sari sempat dituding sebagai pelakor dalam rumah tangga sang Pangeran Cendana dan Halimah Agustina Kamil. Bambang Triatmojo dan Mayang Sari akhirnya meresmikan pernikahan mereka pada tahun 2011. Peresmian status pernikahan mereka ini terjadi setelah Bambang Triatmojo resmi bercerai dengan Halimah pada tahun 2007. Dari pernikahannya dengan Bambang Triatmojo, Mayang Sari dikaruniai seorang putri cantik bernama Hirani Triatmojo. Meski awal pernikahannya dengan Bambang penuh kontroversi, Mayang Sari pun membuktikan bahwa keluarganya saat ini hidup bahagia. Seusai menjadi istri Bambang Triatmojo, Mayang Sari juga dikenal dengan gaya hidupnya yang mewah. Hal itu dikarenakan Bambang Triatmojo masih mewarisi darah keluarga Cendana yang dikenal tajir melintir. Usut punya usut, harta kekayaan Bambang Triatmojo tembus 28 triliun rupiah. Kekayaan tersebut hasil dari kerja keras sang Pangeran Cendana yang merupakan seorang pengusaha hingga politikus sukses. Seusai menjadi istri Bambang Triatmojo, Mayang Sari kerap memamerkan kehidupan mewahnya. Seperti baru-baru ini, Mayang Sari melakukan traveling bersama geng sosialita di negeri ini. Bahkan traveling Mayang Sari tidak main-main. Hal itu bisa dilihat melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu 5 Februari. Dalam unggahannya, Mayang Sari membagikan video yang menunjukkan perjalanan traveling bersama geng sosialitanya. Pada video tersebut, istri Bambang Triatmojo itu tampak begitu bahagia bisa traveling bersama geng sosialitanya. Pasalnya, ia memboyong geng sosialitanya tersebut ke negeri jiran Malaysia untuk liburan mewah. Tentu saja, Mayang Sari selalu bergaya mewah bak sosialita kelas atas saat traveling bersama gengnya. Tak hanya itu, ibu satu orang anak itu bahkan makan di restoran mewah dengan pemandangan Menara Kembar.
Sosok perempuan yang merangkul Roky Gerung terungkap. Wanita bernama lengkap Salsabila Syaira itu ternyata mantan asisten staf khusus Presiden. Diketahui konser Dewa 19 menjadi trending topik di Twitter. Bukan hanya karena penampilan Dewa 19 yang menakjubkan, di konser itu Roky Gerung juga terciduk dirangkul mesra oleh seorang wanita muda dan cantik. Saat wajah keduanya tersorot kamera dan masuk ke layar konser, tiba-tiba saja wanita yang merangkul Roky Gerung kikuk dan melepas rangkulan. Netizen pun bertanya-tanya siapa sosok wanita yang merangkul dosen filsafat dari Universitas Indonesia tersebut. Ternyata wanita itu bernama Salsabila Syaira. Wanita muda itu merupakan presenter di sebuah media daring. Usai sosoknya diburu netizen, Salsabila Syaira langsung memprivasi akun Instagramnya. Namun diketahui dalam acara yang dipandu Salsa, Roky Gerung sempat menjadi bintang tamu pada November 2022 lalu. Di akun TikToknya, Salsa juga mengunggah kebersamaannya dengan Roky Gerung seusai konser Dewa 19. Pada narasinya, Salsa menyebut bahwa ia memang bersama di konser Dewa 19. Dikutip dari situs LinkedIn, Salsabila Syaira sendiri merupakan seorang host dan juga mahasiswa doktoral di Universitas Padjadjaran Bandung. Ia menyelesaikan gelar sarjana dan magister ilmu politik dan pemerintahan di Universitas Padjadjaran. Dalam keterangan yang ia tulis di akun miliknya, ia pernah menjadi pembantu asisten staf khusus Presiden bidang keagamaan dalam negeri saat usianya 23 tahun. Ia masuk dalam tim komunikasi pada Juni 2018 hingga Desember 2019. Ia menyelesaikan gelar sarjana dan magister ilmu politik dan pemerintahan di Unpad. Kini Salsa menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Serikat Demokrasi Indonesia atau SDI. SDI sendiri adalah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan politik dan ekonomi kerakyatan. Dirinya juga masuk di organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Jawa Barat. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Pelawak Nunung Sri Mulat harus menelan hal pahit karena dirinya sudah divonis dokter mengidap kanker payudara stadium rendah. Vonis kanker payudara diterima oleh Nunung setelah mendengar langsung dari dokter saat membacakan hasil biopsi yang keluar pada akhir pekan lalu. Beredar kabar bahwa wanita berusia 59 tahun ini sampai menjual beberapa aset, satu diantaranya adalah rumah untuk menyiapkan pengobatan kanker payudaranya. Wanita yang merupakan istri Ian Sambiran itu memastikan biaya pengobatannya ditanggung oleh asuransi dari pemerintah, yaitu BPJS. Saat ini, wanita yang bernama lengkap Tri Retno Prayudati itu masih terus menenangkan dirinya untuk bersiap menjalani operasi pengangkatan massa kanker di payudara. Nunung berharap tindakan operasi pengangkatan massa kanker di payudaranya bisa berjalan lancar tanpa mendapati hasil yang mengkhawatirkan. Apa itu berita, apa itu, dari mana itu beritanya? Saya nggak pernah ngomong kayak gitu loh. Nggak benar ini? Nah, nggak benar. Tabungan berarti udah banyak ya Mami ya? Alhamdulillah. Amin. Ya. Ya. Ini pengobatan pakai asuransi BPJS seperti apa, Mi? BPJS. Oh, ya. Makasih ya. Makasih, Mi. Thank you, Mami. Indra Bekti terpantau kembali dirawat di rumah sakit. Sebagaimana diketahui bahwa Indra Bekti sudah diperbolehkan pulang pada 21 Januari 2023 lalu. Pada hari Senin 6 Februari 2023 kemarin, Indra Bekti kembali terlihat berada di atas ranjang rumah sakit RSPAD Gatot Subroto kawasan Senen, Jakarta Pusat. Hal tersebut diketahui dari unggahan Instagram story Aldila Jelita saat membagikan foto Indra Bekti yang sedang terbaring di kasur perawatan. Indra Bekti disebutkan menjalani perawatan lanjutan di RSPAD Gatot Subroto sebagai persiapan menjalani operasi di bagian mata. Bahkan sahabat Indi Barens itu akan langsung ditangani dokter spesialis mata Brigjen S. Bambang yang sehari-hari berdinas sebagai dokter kepresidenan ahli mata.
Roy Manela, adik Indra Bekti yang juga menjadi juru bicara keluarga mengatakan bahwa sang kakak menderita stroke penglihatan. Hal ini membuat kedua mata Indra Bekti terutama di bagian kanan yang sulit untuk melihat objek. Jarak pandang kedua mata Indra Bekti juga dikatakan semakin pendek. Sebelumnya, Indra Bekti sempat membuat warganet khawatir selesai menerima pekerjaan sebagai host konser musik boyband asal Inggris Blue. Indra Bekti akan memandu keseluruhan acara mulai dari awal hingga akhir yang berdurasi kurang lebih 2 hingga 3 jam. Wajar apabila masyarakat merasa cemas mengingat kondisi Indra Bekti belum sepenuhnya pulih. Namun Aldi Lajelita memastikan bahwa nantinya Indra Bekti akan tetap didampingi oleh tim khusus saat berada di atas panggung. Dalam unggahannya, Aldila membagikan video singkat tentang Indra Bekti yang terbaring lagi di ranjang rumah sakit. Bekti kembali ke rumah sakit rencananya ternyata untuk menjalani operasi mata. Menurut Aldila, penglihatan Bekti mulai terganggu imbas pecah pembuluh darah di otak. Aldila mengungkapkan tindakan medis ini atas permintaan Indra Bekti sendiri. Proses terapi Indra Bekti pasca pendarahan otak sendiri berlangsung dengan baik, hanya saja penglihatan Bekti belum kembali normal. Aldila Jelita, istri dari Indra Bekti, mengabarkan bahwa suaminya harus dilarikan dan dirawat di rumah sakit lagi. Indra Bekti yang belum lama keluar dari rumah sakit selesai mengalami pendarahan otak, namun kini terpaksa harus kembali menjalani perawatan di rumah sakit. Kabar ini disampaikan oleh Aldila Jelita melalui Instagram story-nya. Dalam unggahannya, Aldila membagikan video singkat tentang Indra Bekti yang terbaring lagi di ranjang rumah sakit. Bekti kembali ke rumah sakit rencananya ternyata untuk menjalani operasi mata. Menurut Aldila, penglihatan Bekti mulai terganggu imbas pecah pembuluh darah di otak. Aldila mengungkapkan tindakan medis ini atas permintaan Indra Bekti sendiri. Proses terapi Indra Bekti pasca pendarahan otak sendiri memang berlangsung dengan baik. Hanya saja penglihatan Bekti belum kembali normal. Operasi mata Indra Bekti rencananya akan dilangsungkan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Bahkan, sahabat Indi Barens itu akan langsung ditangani dokter spesialis mata Brigjen S. Bambang yang sehari-hari berdinas sebagai dokter kepresidenan ahli mata. Sebagaimana diketahui, Indra Bekti pingsan di sela kegiatan siaran di salah satu radio di Jakarta pada 28 Desember 2022 lalu. Ia langsung dilarikan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo untuk mendapat pertolongan pertama. Manajer Indra Bekti, Roy, mengungkapkan kronologi sebelum pembawa acara itu dilarikan ke rumah sakit pada 28 Desember. Pada awalnya, Indra Bekti memang setiap pagi menjalani aktivitas sebagai penyiar di salah satu stasiun radio. Ia pun tiba-tiba izin ke toilet namun tak kunjung kembali. Ketika didatangi ke toilet, Bekti ternyata ditemukan sudah dalam kondisi pingsan. Roy mengatakan seminggu sebelum ditemukan pingsan, Indra Bekti memang tidak enak badan. Indra Bekti ditemukan duduk di kloset dalam kondisi pingsan. Saat ditemukan pingsan, Indra Bekti langsung dilarikan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo.
Nunung Sri Mulat sepenuhnya percaya dengan teknologi kedokteran dan tenaga kesehatan di Indonesia. Hal itu yang menjadi alasan ia tak memiliki rencana berobat ke luar negeri untuk sembuh dari kanker payudara yang dideritanya. Bahkan Nunung mengaku biaya pengobatannya ditanggung oleh BPJS. Nunung belum mau menjalani pengobatan alternatif untuk mengobati kanker payudaranya. Ia tak mau spekulasi dalam berobat karena ia tahu penyakitnya cukup mematikan. Wanita berusia 59 tahun ini akan mengikuti anjuran dokter dalam menjalani pengobatan. Nunung mengaku tak mau coba-coba selama proses penyembuhan kanker payudaranya. Nunung Sri Mulat menegaskan selama menjalani pengobatan, ia diminta tidak mengonsumsi daging, MSG, dan lainnya yang bisa memperburuk kondisinya. Hal tersebut didukung oleh keponakannya yang kebetulan bekerja mengurus orang-orang yang terkena kanker. Sehingga makanan yang harus dikonsumsi oleh Nunung juga diurus oleh keponakannya tersebut. Sebelumnya beredar kabar bahwa wanita berusia 59 tahun ini sampai menjual beberapa aset, satu diantaranya adalah rumah untuk menyiapkan pengobatan kanker payudaranya. Wanita yang merupakan istri Ian Sambiran itu memastikan biaya pengobatannya ditanggung oleh asuransi dari pemerintah, yaitu BPJS. Saat ini Nunung masih terus menenangkan dirinya untuk bersiap menjalani operasi pengangkatan massa kanker di payudara. Ia berharap tindakan operasi pengangkatan massa kanker di payudaranya bisa berjalan lancar tanpa mendapati hasil yang mengkhawatirkan. Banyak yang ngasih saran, banyak banget yang coba ini nyoba karena aku nggak mau coba-coba. Kalau memang dokter udah menganjurkan diangkat ya diangkat. Untuk ukuran umurnya sendiri masih 2 cm ya. Kemarin diameternya 2 minggu yang lalu sih masih 2 cm. Alhamdulillah masih 2 cm. Ya nangis lah. Kan waktu itu masih punya harapan sebelum biopsi keluar, tapi setelah ya nangis dan aku nggak bisa ngomong apa-apa. Dokter sampai, ayo Mbak Nurul mau ngomong apa? Enggak, udah yang terbaik aja dok. Yang terbaik aja. bakal di Indonesia atau di luar? Di sini di Indonesia kan udah baik, ngapain keluar negeri? Indonesia udah canggih-canggih kok. Ada ramuan khusus atau enggak minuman-minuman? Nggak ada. Gitu, nah sekarang lagi ngonsumsi, kebetulan keponakan kan kerja ngurusin makanannya orang-orang kena cancer. Nah kebetulan banget, jadi sekarang udah diurusin makannya sama dia, ya jus-jusan, terus nggak makan daging, MSG itu di stop dulu. Sekarang lagi jus, terus makanan sehat lah, pokoknya makanan buat orang-orang. Penyanyi dangdut Lia Ladista bisa dibilang merupakan tipikal istri sabar. Pasalnya ia berkali-kali memaafkan kelakuan Muhammad Munawir Najib, sang suami yang selalu membuatnya kecewa. Bahkan mantan personel Trio Macan itu juga pernah memaafkan sang suami setelah diam-diam mengambil uang yang rencananya digunakan untuk program hamil. Ironisnya uang itu dihabiskan untuk judi online. Lia sebetulnya kecewa, namun ia berusaha pasrah dan berpikir bahwa Tuhan belum menghendakinya untuk memiliki anak. Sebagai informasi, Lia Ladista dan Munawir Najib resmi menikah pada 2015. Selama 7 tahun pernikahan, mereka belum dikaruniai anak. Kala itu, Munawir menangis meminta maaf kepada Lia dan bersujud. Lagi-lagi, hati Lia luluh dan memaafkan sang suami. Suaminya pun berjanji untuk tidak lagi bermain judi online, namun diingkari. Kini Munawir berurusan dengan hukum karena memakai uang bank tempatnya bekerja untuk judi online. Adapun total uang bank yang dipakai oleh Munawir mencapai 27 miliar rupiah. Deolipa Yumara selaku kuasa hukum Lia mengatakan saat ini Munawir Najib sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh pihak berwenang di Sulawesi Utara. Karena tidak ingin terlibat dalam rentetan tindakan dugaan pidana ini, Lia Ladista menggugat cerai Munawir Najib ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin 6 Februari. Mantan personel Trio Macan Lia Ladista mengaku tidak membawa harta benda saat datang ke Jakarta dari Sulawesi Utara. Sebab aset-aset sang suami Muhammad Munawir Najib menurut Lia sudah disita oleh pihak berwenang lantaran mengambil uang dari tempatnya bekerja untuk berjudi online. Tak hanya itu, Lia kini lebih baik menjual sejumlah barang berharga untuk menyambung hidupnya di ibu kota. 2 bulan belakangan di Jakarta, Lia bahkan telah menjual 2 ponsel miliknya. Semua dilakukan dibanding berutang kepada orang lain.
Bahkan saat ini Lia mengaku berjualan keripik untuk mendapatkan penghasilan lebih guna mencukupi kehidupan sehari-harinya karena belum mendapatkan pekerjaan lain. Iya, mama baik banget ya. Karena kalau aku ngerasain punya mama lagi itu semenjak punya mertua. Tapi ya namanya kita nggak pernah tahu kan harus seperti ini jalannya saya berpisah. Tapi tetap saya masih silaturahmi meskipun nanti seandainya saya tidak diterima atau mungkin kedatangan saya nanti nggak diterima sama pihak mereka, ya setidaknya saya sudah berusaha nanti menjalin untuk meminta maaf. Saya pasti akan minta maaf meskipun bukan dari saya kesalahannya tuh, karena ini masalah suami saya, tapi saya tetap akan minta maaf sama mama. Demi mama berarti ya kak ya? Iya, demi mama. Kak, uang program hamil yang dipakai berapa ya? Mungkin kurang lebih 150 jutaan. Oke, udah. Uang program hamil udah jadi uang judi itu. Udah. Roger dan Warta curhat 2 kali ia dikecewakan menggunakan jasa babysitter. Bahkan salah satunya melakukan kekerasan fisik pada anaknya. Pada 2021 lalu, Cut Meyriska sempat curhat lebih dahulu karena dibuat geram lantaran Sakwil, anak pertamanya, jatuh dari dipan hingga diberi makanan basi dan berujung masuk rumah sakit. Diakui Roger, hari itu adalah kejadian pertama dirinya dan Cut Meyriska dikecewakan oleh pengasuh anak alias babysitter. Ternyata babysitter tersebut tidak memiliki pengalaman mengurus anak kecil sebelumnya. Ia adalah mantan penjaga konter HP yang dijadikan babysitter oleh sebuah yayasan. Tak hanya sekali, Roger dan Cut Meyriska mengaku 2 kali dikecewakan oleh babysitter. Roger mengaku kejadian babysitter kedua ini membuatnya jauh lebih marah. Roger bercerita bahwa babysitter kedua yang ia pekerjakan di rumah justru melakukan kekerasan fisik pada buah hatinya. Beberapa waktu lalu, Cut Meyriska membeberkan kelakuan babysitter pertama mereka. Kali ini giliran Roger yang bicara soal babysitter kedua mereka. Bahkan Roger sampai mengambil tindakan hukum untuk tindakan babysitter mereka yang melakukan kekerasan fisik. Roger dan Cut Meyriska mendapati buah hati mereka menjadi rewel dan sering menangis setiap kali mereka pulang setelah bekerja. Keduanya pun memberikan CCTV dan mendapati bahwa babysitter melakukan kekerasan pada anak mereka. Roger tetap tak terima meskipun yang dilakukan babysitter itu hanya sebuah sentilan. Ia sudah melihat bahwa babysitter tersebut menyakiti buah hatinya. Roger mengatakan sejak lahir anaknya itu tak rewel. Namun setelah menggunakan jasa babysitter, yang terjadi justru sebaliknya. Hingga saat ini, Sakwil, buah hati Roger dan Cika masih trauma dengan mainan mobil-mobilan yang sempat dijepitkan ke tangannya. Pelapor Sule CS Syahrul Rizal hadir di Polda Metro Jaya untuk memenuhi agenda pemeriksaan di Ditreskrimum pada Senin 6 Februari. Syahrul Rizal didampingi oleh kuasa hukumnya Muhammad Mualimin kembali menjelaskan mengenai keinginan kliennya terhadap Sule CS. Mualimin menjelaskan jika kliennya ingin pihak Sule, Budi Dalton, dan Mang Saswi melakukan klarifikasi dan sanggahan terkait video yang dilaporkan. Hal ini diminta karena Mualimin mengatakan jika kliennya tidak sepenuhnya memahami mengenai maksud isi video yang dilaporkan. Hal ini disebabkan bahasa yang digunakan oleh Sule CS adalah bahasa campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Sunda.
Selanjutnya, dalam laporan ini diketahui bahwa Sule CS disangkakan dengan pasal ujaran kebencian dan penistaan agama melalui Undang-Undang ITE. Mualimin menjelaskan jika pasal yang menjerat Sule CS itu bisa memberikan tuntutan hukuman di atas 7 tahun. Diketahui komedian Sutisna alias Sule dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penistaan agama. Tak hanya Sule, Mang Saswi dan budayawan Budi Dalton juga ikut terseret. Laporan ini dibuat karena adanya konten video yang menyebut miras adalah minuman Rasulullah. Ketiganya dilaporkan oleh seorang pria bernama Syahrul Rizal. Sule dilaporkan atas dugaan kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE serta penistaan agama. Saat dikonfirmasi pada 23 November lalu, Rizal menyebut bahwa pernyataan Sule CS bisa menyinggung umat agama dan berpotensi menganggap keonaran. Diketahui laporan tersebut bermula dengan adanya video yang dibuat oleh ketiganya, di mana Budi Dalton membuat pernyataan jika miras adalah minuman Rasulullah. Kemudian Sule dan Mang Saswi diduga ikut tertawa mendengar pernyataan Budi Dalton. Ada dugaan ketiganya menyinggung umat Islam dan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Rizal menyebut bahwa pernyataan Budi berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Menurutnya, semasa hidup Rasulullah selalu memerangi miras. Makanya ketika dilaporkan oleh klien kami, harapannya adalah Sule dan kawan-kawan ini memberikan klarifikasi dan memberikan sanggahan gitu. Sejauh mana video itu yang beredar itu sebenarnya seperti apa sih? Karena kan klien kami juga tidak sepenuhnya paham karena dalam video itu kan campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda gitu. Jadi tentu kami butuh keterangan lebih lanjut dari terlapor gitu. Sosok Tio Nugros, mantan drummer Dewa 19 menjadi sorotan saat konser band yang dinahkodai Ahmad Dhani menggelar konser pada Sabtu 4 Februari lalu. Paras tampan Tio Nugros yang awet muda menjadi magnet tersendiri di antara pengisi konser bertajuk Pesta Rakyat 30 tahun berkarya Dewa 19 di Jakarta International Stadium. Seolah ingin mengembalikan nostalgia dengan Dewa 19 pada medio 2000-an, grup band bentukan Ahmad Dhani ini menampilkan Once Mekel pada vokal serta Tio Nugros pada drum. Membawakan lagu yang berjudul Roman Picisan, Once dan Tio sukses membuat penonton semakin riuh. Bahkan sesekali layar besar yang mempertontonkan aksi Tio bermain drum langsung disambut teriakan histeris penonton. Tak hanya membawakan lagu itu, Dewa 19 dengan Once dan Tio Nugros membawakan lagu Kosong dan Cemburu. Dan lagi-lagi penonton dibuat histeris. Kalimat pujian bernada takjub pun keluar dari netizen saat mengetahui wajah dan aksi Tio Nugros di panggung. Warganet memuji ketampanan Tio dengan meninggalkan komentar gantengnya meresahkan. Bahkan pemilik akun bernama Rita Harjono juga menuliskan hal serupa yang menyebut Tio Nugros sebagai drummer terganteng sejagat raya. Bahkan teman sesama musisi mengakui kegantengan Tio Nugros seolah tak lekang oleh waktu. Ucapan Ari Lasso soal sosok Tio Nugros terekam dalam jejak digital yang diabadikan pengguna TikTok. Tak dipungkiri, memang di usianya yang tak lagi muda, Tio Nugros masih terlihat sangat tampan dan seolah menolak tua. Saat umurnya sudah berusia 53 tahun, penampilan Tio Nugros nyaris tak pernah berubah sama seperti 20 tahun silam. Netizen tengah dihebohkan dengan perbandingan foto Tio Nugros pada 2003 dan 2023 yang tak tampak lebih tua. Foto tersebut mulanya dibagikan oleh artis Lutia Suri melalui akun Instagramnya. Dalam foto itu, Lutia berfoto bersama Tio Nugros dan Andra Junaidi Ramadan, mantan gitaris Dewa 19. Terdapat dua foto yang dibagikan, yakni saat Lutia berusia 29 tahun, maksud kami 9 tahun, dan saat berusia 28 tahun. Meski 20 tahun berlalu, wajah Tio Nugros tampak masih sama. Foto tersebut lantas menjadi ramai di media sosial. Sejumlah netizen juga membubuhkan komentar dan ada yang menyebut Tio Nugros sebagai Dracula karena tidak kunjung tua.
Baim Wong sedang gencar menjodohkan Tiko dengan Rini, manajer pribadi Irfan Jayani atau yang akrab disapa Bang Bro. Bang Bro adalah seorang konten kreatif di YouTube yang pertama kali menyiarkan rumah Tiko yang terbengkalai. Bang Bro juga membantu Tiko membenahi rumahnya yang penuh semak menjadi lebih terawat. Saat Baim Wong datang ke rumah Tiko, suami Paula Verhoeven ini menggoda Tiko dan Rini. Baim Wong juga sempat bertanya kepada Eni Sukaisi apakah ia memberikan restu jika Rini berpacaran dengan Tiko. Ketua RT 6 RW 2 Komplek PLN Noves Haristeja mengatakan hal itu hanyalah sebatas gurauan saja. Noves mengatakan Tiko sudah memiliki pacar. Tiko pun sudah menjalani hubungan dengan kekasihnya selama 4 bulan belakangan. Hanya saja kekasih Tiko ini tidak mau dipublikasi sehingga warganet tidak mengenalinya. Diketahui beberapa waktu lalu media sosial diramaikan dengan rumah mewah terbengkalai yang ternyata ditinggali oleh Ibu Eni dan anaknya Tiko. Tiko Pulung Mustika dikenal warga sekitar sebagai pribadi yang serba bisa dan kerap membantu warga jika sewaktu-waktu membutuhkan tenaganya. Tiko yang juga berprofesi sebagai petugas keamanan di tempat tinggalnya di Cakung, Jakarta Timur, kerap mendapat pemasukan dari hasil membantu warga sekitar rumahnya. Hal itu diungkapkan Cahaya Krisna, seorang tetangga yang cukup mengenal Tiko dan keluarganya sejak mereka pindah di area tersebut sekitar tahun 2000 silam. Tak hanya memahami persoalan media dan teknologi, Tiko pun dikenal memiliki banyak relasi baik dengan rekan sebayanya maupun dengan orang yang lebih tua. Karena hal itu, sewaktu ketika terdapat salah satu warga yang ingin menjual kendaraannya dan warga itu pun langsung menghubungi Tiko untuk menanyakan calon pembelinya. Karena hal itulah warga yang merasa terbantu dengan kehadiran Tiko itu tak pernah segan memberi imbalan kepada pria yang tengah viral tersebut. Tak hanya itu, kegigihan Tiko meringankan beban orang tuanya, khususnya ibunya yang bernama Eni Sukaisih, bahkan sampai mencari uang sampingan dengan bekerja untuk warung internet atau warnet. Tiko yang lumayan memahami tentang teknologi kerap diminta pemilik warnet untuk membantunya apabila terjadi masalah pada sistem komputer. Nama Ressa Herlambang menjadi perbincangan lantaran mengungkap kisah masa lalunya yang jatuh miskin akibat orang tuanya bangkrut. Ressa Herlambang menjelaskan awal kejadian yang ia duga menjadi permasalahan keluarganya jatuh miskin. Kejadian tersebut terjadi pada 2010 silam. Menurut Ressa Herlambang, ia sempat melihat bola api jatuh di rumahnya. Kejadian tersebut bahkan juga dilihat oleh keluarganya. Bahkan selesai kejadian tersebut, Ressa menilai keluarganya jatuh miskin dan membuat kondisi sang ibu sakit-sakitan. Ressa kemudian menceritakan selesai kejadian tersebut yang menyebabkan ibundanya jatuh sakit dan kehilangan kesadaran. Tak hanya itu, sang ibu dan ayahnya sempat tidur di pinggir rel kereta. Lebih lanjut, Ressa menyebut jika keluarganya kehilangan uang sebesar 12 miliar rupiah. Namun ia tidak menjelaskan secara detail pasti kejadian tersebut. Ressa mengaku tak mau masuk ke dalam hal mistis, namun menurutnya hal tersebut yang menyebabkan berpindahnya dari dunia fantasi.
Saat ini, Reza merasa bersyukur karena ia dan keluarganya masih bisa bertahan hidup walaupun penuh dengan kekurangan. Ia juga mengaku di awal tahun ini mendapat job menyanyi meskipun dengan budget yang terbilang biasa. Namun ia tetap bersyukur masih dapat bertahan beberapa tahun ini dibandingkan pada tahun 2010 hingga 2013 silam. Sebagai informasi, karir Reza Herlambang di industri musik di Indonesia berawal dari mengikuti ajang pencarian bakat Asia Bagus pada tahun 1999. Saat mengikuti ajang pencarian bakat Asia Bagus, Reza Herlambang satu angkatan dengan Rio Febrian. Di puncak karirnya, Reza Herlambang juga pernah dijuluki sebagai Justin Timberlake-nya Indonesia. Selain itu, Reza Herlambang juga pernah mendapat julukan sebagai penyanyi R&B pria terbaik. Reza Herlambang tidak hanya dikenal sebagai penyanyi, ia juga dikenal sebagai pemain sinetron. Beberapa sinetron yang dibintanginya yaitu Pernikahan Dini dan Jangan Sepelekan. Harta Bambang Triatmojo diketahui tembus 28 triliun rupiah. Di balik kekayaan Bambang yang mencapai puluhan miliar rupiah tersebut, kehidupan Mayang Sari lantas menjadi sorotan. Mayang Sari diketahui melakukan traveling yang tidak main-main bersama sahabat-sahabatnya. Kehidupan Mayang Sari memang selalu menjadi perbincangan publik semenjak dinikahi Bambang Triatmojo. Namun awal pernikahan Mayang Sari dan Bambang Triatmojo sempat menjadi bahan perbincangan. Pasalnya, di awal pernikahannya dengan Bambang, Mayang Sari sempat dituding sebagai pelakor dalam rumah tangga sang Pangeran Cendana dan Halimah Agustina Kamil. Bambang Triatmojo dan Mayang Sari akhirnya meresmikan pernikahan mereka pada tahun 2011. Peresmian status pernikahan mereka ini terjadi setelah Bambang Triatmojo resmi bercerai dengan Halimah pada tahun 2007. Dari pernikahannya dengan Bambang Triatmojo, Mayang Sari dikaruniai seorang putri cantik bernama Kirani Triatmojo. Meski awal pernikahannya dengan Bambang penuh kontroversi, Mayang Sari pun membuktikan bahwa keluarganya saat ini hidup bahagia. Selesai menjadi istri Bambang Triatmojo, Mayang Sari juga dikenal dengan gaya hidupnya yang mewah. Hal itu dikarenakan Bambang Triatmojo masih mewarisi darah keluarga Cendana yang dikenal tajir melintir. Usut punya usut, harta kekayaan Bambang Triatmojo tembus 28 triliun rupiah. Kekayaan tersebut hasil dari kerja keras sang Pangeran Cendana yang merupakan seorang pengusaha hingga politikus sukses. Selesai menjadi istri Bambang Triatmojo, Mayang Sari kerap memamerkan kehidupan mewahnya. Seperti baru-baru ini, Mayang Sari melakukan traveling bersama geng sosialita di negeri ini. Bahkan traveling Mayang Sari tidak main-main. Hal itu bisa dilihat melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu 5 Februari. Dalam unggahannya, Mayang Sari membagikan video yang menunjukkan perjalanan traveling bersama geng sosialitanya. Pada video tersebut, istri Bambang Triatmojo itu tampak begitu bahagia bisa traveling bersama geng sosialitanya. Pasalnya, ia memboyong geng sosialitanya tersebut ke negeri jiran Malaysia untuk liburan mewah. Tentu saja, Mayang Sari selalu bergaya mewah bak sosialita kelas atas saat traveling bersama gengnya. Tak hanya itu, ibu satu orang anak itu bahkan makan di restoran mewah dengan pemandangan Menara Kembar.
Sosok perempuan yang merangkul Roky Gerung terungkap. Wanita bernama lengkap Salsabila Syaira itu ternyata mantan asisten staf khusus Presiden. Diketahui konser Dewa 19 menjadi trending topik di Twitter. Bukan hanya karena penampilan Dewa 19 yang menakjubkan, di konser itu Roky Gerung juga terciduk dirangkul mesra oleh seorang wanita muda dan cantik. Saat wajah keduanya tersorot kamera dan masuk ke layar konser, tiba-tiba saja wanita yang merangkul Roky Gerung kikuk dan melepas rangkulan. Netizen pun bertanya-tanya siapa sosok wanita yang merangkul dosen filsafat dari Universitas Indonesia tersebut. Ternyata wanita itu bernama Salsabila Syaira. Wanita muda itu merupakan presenter di sebuah media daring. Usai sosoknya diburu netizen, Salsabila Syaira langsung memprivasi akun Instagramnya. Namun diketahui dalam acara yang dipandu Salsa, Roky Gerung sempat menjadi bintang tamu pada November 2022 lalu. Di akun TikToknya, Salsa juga mengunggah kebersamaannya dengan Roky Gerung seusai konser Dewa 19. Pada narasinya, Salsa menyebut bahwa ia memang bersama di konser Dewa 19. Dikutip dari situs LinkedIn, Salsabila Syaira sendiri merupakan seorang host dan juga mahasiswa doktoral di Universitas Padjadjaran Bandung. Ia menyelesaikan gelar sarjana dan magister ilmu politik dan pemerintahan di Universitas Padjadjaran. Dalam keterangan yang ia tulis di akun miliknya, ia pernah menjadi pembantu asisten staf khusus Presiden bidang keagamaan dalam negeri saat usianya 23 tahun. Ia masuk dalam tim komunikasi pada Juni 2018 hingga Desember 2019. Ia menyelesaikan gelar sarjana dan magister ilmu politik dan pemerintahan di UNPAD. Kini Salsa menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Serikat Demokrasi Indonesia atau SDI. SDI sendiri adalah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan politik dan ekonomi kerakyatan. Dirinya juga masuk di organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Jawa Barat. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Pelawak Nunung Sri Mulat harus menelan hal pahit karena dirinya sudah divonis dokter mengidap kanker payudara stadium rendah. Vonis kanker payudara diterima oleh Nunung setelah mendengar langsung dari dokter saat membacakan hasil biopsi yang keluar pada akhir pekan lalu. Beredar kabar bahwa wanita berusia 59 tahun ini sampai menjual beberapa aset, satu diantaranya adalah rumah untuk menyiapkan pengobatan kanker payudaranya. Wanita yang merupakan istri Ian Sambiran itu memastikan biaya pengobatannya ditanggung oleh asuransi dari pemerintah, yaitu BPJS. Saat ini, wanita yang bernama lengkap Tri Retno Prayudati itu masih terus menenangkan dirinya untuk bersiap menjalani operasi pengangkatan massa kanker di payudara. Nunung berharap tindakan operasi pengangkatan massa kanker di payudaranya bisa berjalan lancar tanpa mendapati hasil yang mengkhawatirkan. Apa itu berita, apa itu, dari mana itu beritanya? Saya nggak pernah ngomong kayak gitu. Nggak benar ya, Mi? Nah, nggak benar. Tabungan berarti udah banyak ya, Mami ya? Alhamdulillah. Ya. Ya. Ini pengobatan pakai asuransi BPJS seperti apa, Mi? BPJS. Oh, ya. Makasih ya. Kasih, Mi. Thank you, Mami. Indra Bekti terpantau kembali dirawat di rumah sakit. Sebagaimana diketahui bahwa Indra Bekti sudah diperbolehkan pulang pada 21 Januari 2023 lalu. Pada hari Senin 6 Februari 2023 kemarin, Indra Bekti kembali terlihat berada di atas ranjang rumah sakit RSPAD Gatot Subroto kawasan Senen, Jakarta Pusat. Hal tersebut diketahui dari unggahan Instagram story Aldi Lajelita saat membagikan foto Indra Bekti yang sedang terbaring di kasur perawatan. Indra Bekti disebutkan menjalani perawatan lanjutan di RSPAD Gatot Subroto sebagai persiapan menjalani operasi di bagian mata. Bahkan sahabat Indi Barens itu akan langsung ditangani dokter spesialis mata Brigjen S. Bambang yang sehari-hari berdinas sebagai dokter kepresidenan ahli mata.
Roy Manela, adik Indra Bekti yang juga menjadi juru bicara keluarga mengatakan bahwa sang kakak menderita stroke penglihatan. Hal ini membuat kedua mata Indra Bekti terutama di bagian kanan yang sulit untuk melihat objek. Jarak pandang kedua mata Indra Bekti juga dikatakan semakin pendek. Sebelumnya, Indra Bekti sempat membuat warganet khawatir seusai menerima pekerjaan sebagai host konser musik boyband asal Inggris Blue. Indra Bekti akan memandu keseluruhan acara mulai dari awal hingga akhir yang berdurasi kurang lebih 2 hingga 3 jam. Wajar apabila masyarakat merasa cemas mengingat kondisi Indra Bekti belum sepenuhnya pulih. Namun Aldila Jelita memastikan bahwa nantinya Indra Bekti akan tetap didampingi oleh tim khusus saat berada di atas panggung. Dalam unggahannya, Aldila membagikan video singkat tentang Indra Bekti yang terbaring lagi di ranjang rumah sakit. Bekti kembali ke rumah sakit rencananya ternyata untuk menjalani operasi mata. Menurut Aldila, penglihatan Bekti mulai terganggu imbas pecah pembuluh darah di otak. Aldila mengungkapkan tindakan medis ini atas permintaan Indra Bekti sendiri. Proses terapi Indra Bekti pasca pendarahan otak sendiri berlangsung dengan baik, hanya saja penglihatan Bekti belum kembali normal. Aldila Jelita, istri dari Indra Bekti, mengabarkan bahwa suaminya harus dilarikan dan dirawat di rumah sakit lagi. Indra Bekti yang belum lama keluar dari rumah sakit selesai mengalami pendarahan otak, namun kini terpaksa harus kembali menjalani perawatan di rumah sakit. Kabar ini disampaikan oleh Aldila Jelita melalui Instagram story-nya. Dalam unggahannya, Aldila membagikan video singkat tentang Indra Bekti yang terbaring lagi di ranjang rumah sakit. Bekti kembali ke rumah sakit rencananya ternyata untuk menjalani operasi mata. Menurut Aldila, penglihatan Bekti mulai terganggu imbas pecah pembuluh darah di otak. Aldila mengungkapkan tindakan medis ini atas permintaan Indra Bekti sendiri. Proses terapi Indra Bekti pasca pendarahan otak sendiri memang berlangsung dengan baik. Hanya saja penglihatan Bekti belum kembali normal. Operasi mata Indra Bekti rencananya akan dilangsungkan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Bahkan, sahabat Indi Barens itu akan langsung ditangani dokter spesialis mata Brigjen S. Bambang yang sehari-hari berdinas sebagai dokter kepresidenan ahli mata. Sebagaimana diketahui, Indra Bekti pingsan di sela kegiatan siaran di salah satu radio di Jakarta pada 28 Desember 2022 lalu. Ia langsung dilarikan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo untuk mendapat pertolongan pertama. Manajer Indra Bekti, Roy, mengungkapkan kronologi sebelum pembawa acara itu dilarikan ke rumah sakit pada 28 Desember. Pada awalnya, Indra Bekti memang setiap pagi menjalani aktivitas sebagai penyiar di salah satu stasiun radio. Ia pun tiba-tiba izin ke toilet namun tak kunjung kembali. Ketika didatangi ke toilet, Bekti ternyata ditemukan sudah dalam kondisi pingsan. Roy mengatakan seminggu sebelum ditemukan pingsan, Indra Bekti memang tidak enak badan. Indra Bekti ditemukan duduk di kloset dalam kondisi pingsan. Saat ditemukan pingsan, Indra Bekti langsung dilarikan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo.
Nunung Sri Mulat sepenuhnya percaya dengan teknologi kedokteran dan tenaga kesehatan di Indonesia. Hal itu yang menjadi alasan ia tak memiliki rencana berobat ke luar negeri untuk sembuh dari kanker payudara yang dideritanya. Bahkan Nunung mengaku biaya pengobatannya ditanggung oleh BPJS. Nunung belum mau menjalani pengobatan alternatif untuk mengobati kanker payudaranya. Ia tak mau spekulasi dalam berobat karena ia tahu penyakitnya cukup mematikan. Wanita berusia 59 tahun ini akan mengikuti anjuran dokter dalam menjalani pengobatan. Nunung mengaku tak mau coba-coba selama proses penyembuhan kanker payudaranya. Nunung Sri Mulat menegaskan selama menjalani pengobatan, ia diminta tidak mengonsumsi daging, MSG, dan lainnya yang bisa memperburuk kondisinya. Hal tersebut didukung oleh keponakannya yang kebetulan bekerja mengurus orang-orang yang terkena kanker. Sehingga makanan yang harus dikonsumsi oleh Nunung juga diurus oleh keponakannya tersebut. Sebelumnya beredar kabar bahwa wanita berusia 59 tahun ini sampai menjual beberapa aset, satu diantaranya adalah rumah untuk menyiapkan pengobatan kanker payudaranya. Wanita yang merupakan istri Ian Sambiran itu memastikan biaya pengobatannya ditanggung oleh asuransi dari pemerintah, yaitu BPJS. Saat ini Nunung masih terus menenangkan dirinya untuk bersiap menjalani operasi pengangkatan massa kanker di payudara. Ia berharap tindakan operasi pengangkatan massa kanker di payudaranya bisa berjalan lancar tanpa mendapati hasil yang mengkhawatirkan. Banyak yang ngasih saran, banyak banget yang coba ini nyoba karena aku nggak mau coba-coba. Kalau memang dokter udah menganjurkan diangkat ya diangkat. Untuk ukuran umurnya sendiri masih 2 cm ya. Kemarin diameternya 2 minggu yang lalu sih masih 2 cm. Alhamdulillah masih 2 cm. Ya nangis lah. Kan waktu itu masih punya harapan sebelum biopsi keluar, tapi setelah ya nangis dan aku nggak bisa ngomong apa-apa. Dokter sampai, ayo Mbak Nurul mau ngomong apa? Enggak ngomong. Udah yang terbaik aja dok. Yang terbaik aja. bakal di Indonesia atau di luar? Di sini di Indonesia kan udah baik, ngapain keluar negeri? Indonesia udah canggih-canggih kok. Ada ramuan khusus atau enggak minuman-minuman? Nggak ada. Gitu. Nah sekarang lagi ngonsumsi, kebetulan keponakan kan kerja ngurusin makanannya orang-orang kena cancer. Nah kebetulan banget, jadi sekarang udah diurusin makannya sama dia, ya jus-jusan, terus nggak makan daging, MSG itu di stop dulu. Sekarang lagi jus, terus makanan sehat lah, pokoknya makanan buat orang-orang. Penyanyi dangdut Lia Ladista bisa dibilang merupakan tipikal istri sabar. Pasalnya ia berkali-kali memaafkan kelakuan Muhammad Munawir Najib, sang suami yang selalu membuatnya kecewa. Bahkan mantan personel Trio Macan itu juga pernah memaafkan sang suami setelah diam-diam mengambil uang yang rencananya digunakan untuk program hamil. Ironisnya uang itu dihabiskan untuk judi online. Lia sebetulnya kecewa, namun ia berusaha pasrah dan berpikir bahwa Tuhan belum menghendakinya untuk memiliki anak. Sebagai informasi, Lia Ladista dan Munawir Najib resmi menikah pada 2015. Selama 7 tahun pernikahan, mereka belum dikaruniai anak. Kala itu, Munawir menangis meminta maaf kepada Lia dan bersujud. Lagi-lagi, hati Lia luluh dan memaafkan sang suami. Suaminya pun berjanji untuk tidak lagi bermain judi online, namun diingkari. Kini Munawir berurusan dengan hukum karena memakai uang bank tempatnya bekerja untuk judi online. Adapun total uang bank yang dipakai oleh Munawir mencapai 27 miliar rupiah. Deolipa Yumara selaku kuasa hukum Lia mengatakan saat ini Munawir Najib sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh pihak berwenang di Sulawesi Utara. Karena tidak ingin terlibat dalam rentetan tindakan dugaan pidana ini, Lia Ladista menggugat cerai Munawir Najib ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin 6 Februari. Mantan personel Trio Macan Lia Ladista mengaku tidak membawa harta benda saat datang ke Jakarta dari Sulawesi Utara. Sebab aset-aset sang suami Muhammad Munawir Najib menurut Lia sudah disita oleh pihak berwenang lantaran mengambil uang dari tempatnya bekerja untuk berjudi online. Tak hanya itu, Lia kini lebih baik menjual sejumlah barang berharga untuk menyambung hidupnya di ibu kota. 2 bulan belakangan di Jakarta, Lia bahkan telah menjual 2 ponsel miliknya. Semua dilakukan dibanding berutang kepada orang lain.
Bahkan saat ini Lia mengaku berjualan keripik untuk mendapatkan penghasilan lebih guna mencukupi kehidupan sehari-harinya karena belum mendapatkan pekerjaan lain. Iya, mama baik banget ya. Karena kalau aku ngerasain punya mama lagi itu semenjak punya mertua. Tapi ya namanya kita nggak pernah tahu kan harus seperti ini jalannya saya berpisah. Tapi tetap saya masih silaturahmi meskipun nanti seandainya saya tidak diterima atau mungkin kedatangan saya nanti nggak diterima sama pihak mereka, ya setidaknya saya sudah berusaha nanti menjalin untuk meminta maaf. Saya pasti akan minta maaf meskipun bukan dari saya kesalahannya atau karena ini masalah suami saya, tapi saya tetap akan minta maaf sama mama. Demi mama berarti ya Kak ya? Iya, demi mama. Kak, uang program hamil yang dipakai berapa ya? Mungkin kurang lebih 150 juta. Kayak udah. Uang program hamil udah jadi uang judi itu. Roger dan Warta curhat 2 kali ia dikecewakan menggunakan jasa babysitter. Bahkan salah satunya melakukan kekerasan fisik pada anaknya. Pada 2021 lalu, Cut Meyriska sempat curhat lebih dahulu karena dibuat geram lantaran Sakwil, anak pertamanya, jatuh dari dipan hingga diberi makanan basi dan berujung masuk rumah sakit. Diakui Roger, hari itu adalah kejadian pertama dirinya dan Cut Meyriska dikecewakan oleh pengasuh anak alias babysitter. Ternyata babysitter tersebut tidak memiliki pengalaman mengurus anak kecil sebelumnya. Ia adalah mantan penjaga konter HP yang dijadikan babysitter oleh sebuah yayasan. Tak hanya sekali, Roger dan Cut Meyriska mengaku 2 kali dikecewakan oleh babysitter. Roger mengaku kejadian babysitter kedua ini membuatnya jauh lebih marah. Roger bercerita bahwa babysitter kedua yang ia pekerjakan di rumah justru melakukan kekerasan fisik pada buah hatinya. Beberapa waktu lalu, Cut Meyriska membeberkan kelakuan babysitter pertama mereka. Kali ini giliran Roger yang bicara soal babysitter kedua mereka. Bahkan Roger sampai mengambil tindakan hukum untuk tindakan babysitter mereka yang melakukan kekerasan fisik. Roger dan Cut Meyriska mendapati buah hati mereka menjadi rewel dan sering menangis setiap kali mereka pulang setelah bekerja. Keduanya pun memberikan CCTV dan mendapati bahwa babysitter melakukan kekerasan pada anak mereka. Roger tetap tak terima meskipun yang dilakukan babysitter itu hanya sebuah sentilan. Ia sudah melihat bahwa babysitter tersebut menyakiti buah hatinya. Roger mengatakan sejak lahir anaknya itu tak rewel. Namun setelah menggunakan jasa babysitter, yang terjadi justru sebaliknya. Hingga saat ini, Sakwil buah hati Roger dan Cika masih trauma dengan mainan mobil-mobilan yang sempat dijepitkan ke tangannya. Pelapor Sule CS Syahrul Rizal hadir di Polda Metro Jaya untuk memenuhi agenda pemeriksaan di Ditreskrimum pada Senin 6 Februari. Syahrul Rizal didampingi oleh kuasa hukumnya Muhammad Mualimin kembali menjelaskan mengenai keinginan kliennya terhadap Sule CS. Mualimin menjelaskan jika kliennya ingin pihak Sule, Budi Dalton, dan Mang Saswi melakukan klarifikasi dan sanggahan terkait video yang dilaporkan. Hal ini diminta karena Mualimin mengatakan jika kliennya tidak sepenuhnya memahami mengenai maksud isi video yang dilaporkan. Hal ini disebabkan bahasa yang digunakan oleh Sule CS adalah bahasa campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Sunda.
Selanjutnya, dalam laporan ini diketahui bahwa Sule CS disangkakan dengan pasal ujaran kebencian dan penistaan agama melalui Undang-Undang ITE. Mualimin menjelaskan jika pasal yang menjerat Sule CS itu bisa memberikan tuntutan hukuman di atas 7 tahun. Diketahui komedian Sutisna alias Sule dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penistaan agama. Tak hanya Sule, Mang Saswi dan budayawan Budi Dalton juga ikut terseret. Laporan ini dibuat karena adanya konten video yang menyebut miras adalah minuman Rasulullah. Ketiganya dilaporkan oleh seorang pria bernama Syahrul Rizal. Sule dilaporkan atas dugaan kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE serta penistaan agama. Saat dikonfirmasi pada 23 November lalu, Rizal menyebut bahwa pernyataan Sule CS bisa menyinggung umat agama dan berpotensi menganggap keonaran. Diketahui laporan tersebut bermula dengan adanya video yang dibuat oleh ketiganya, di mana Budi Dalton membuat pernyataan jika miras adalah minuman Rasulullah. Kemudian Sule dan Mang Saswi diduga ikut tertawa mendengar pernyataan Budi Dalton. Ada dugaan ketiganya menyinggung umat Islam dan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Rizal menyebut bahwa pernyataan Budi berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Menurutnya, semasa hidup Rasulullah selalu memerangi miras. Makanya ketika dilaporkan oleh klien kami, harapannya adalah Sule dan kawan-kawan ini memberikan klarifikasi dan memberikan sanggahan gitu. Sejauh mana video itu yang beredar itu sebenarnya seperti apa sih? Karena kan klien kami juga tidak sepenuhnya paham karena dalam video itu kan campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda gitu. Jadi tentu kami butuh keterangan lebih lanjut dari terlapor gitu. Sosok Tio Nugros, mantan drummer Dewa 19 menjadi sorotan saat konser band yang dinahkodai Ahmad Dhani menggelar konser pada Sabtu 4 Februari lalu. Paras tampan Tio Nugros yang awet muda menjadi magnet tersendiri di antara pengisi konser bertajuk Pesta Rakyat 30 tahun berkarya Dewa 19 di Jakarta International Stadium. Seolah ingin mengembalikan nostalgia dengan Dewa 19 pada medio 2000-an, grup band bentukan Ahmad Dhani ini menampilkan Once Mekel pada vokal serta Tio Nugros pada drum. Membawakan lagu yang berjudul Roman Picisan, Once dan Tio sukses membuat penonton semakin riuh. Bahkan sesekali layar besar yang mempertontonkan aksi Tio bermain drum langsung disambut teriakan histeris penonton. Tak hanya membawakan lagu itu, Dewa 19 dengan Once dan Tio Nugros membawakan lagu Kosong dan Cemburu. Dan lagi-lagi penonton dibuat histeris. Kalimat pujian bernada takjub pun keluar dari netizen saat mengetahui wajah dan aksi Tio Nugros di panggung. Warganet memuji ketampanan Tio dengan meninggalkan komentar gantengnya meresahkan. Bahkan pemilik akun bernama Rita Harjono juga menuliskan hal serupa yang menyebut Tio Nugros sebagai drummer terganteng sejagat raya. Bahkan teman sesama musisi mengakui kegantengan Tio Nugros seolah tak lekang oleh waktu. Ucapan Ari Lasso soal sosok Tio Nugros terekam dalam jejak digital yang diabadikan pengguna TikTok. Tak dipungkiri, memang di usianya yang tak lagi muda, Tio Nugros masih terlihat sangat tampan dan seolah menolak tua. Saat umurnya sudah berusia 53 tahun, penampilan Tio Nugros nyaris tak pernah berubah sama seperti 20 tahun silam. Netizen tengah dihebohkan dengan perbandingan foto Tio Nugros pada 2003 dan 2023 yang tak tampak lebih tua. Foto tersebut mulanya dibagikan oleh artis Lutia Suri melalui akun Instagramnya. Dalam foto itu, Lutia berfoto bersama Tio Nugros dan Andra Junaidi Ramadan, mantan gitaris Dewa 19. Terdapat dua foto yang dibagikan, yakni saat Lutia berusia 29 tahun, maksud kami 9 tahun, dan saat berusia 28 tahun. Meski 20 tahun berlalu, wajah Tio Nugros tampak masih sama. Foto tersebut lantas menjadi ramai di media sosial. Sejumlah netizen juga membubuhkan komentar dan ada yang menyebut Tio Nugros sebagai Dracula karena tidak kunjung tua.
Baim Wong sedang gencar menjodohkan Tiko dengan Rini, manajer pribadi Irfan Jayani atau yang akrab disapa Bang Bru. Bang Bru adalah seorang konten kreatif di YouTube yang pertama kali menyiarkan rumah Tiko yang terbengkalai. Bang Bru juga membantu Tiko membenahi rumahnya yang penuh semak menjadi lebih terawat. Saat Baim Wong datang ke rumah Tiko, suami Paula Verhoeven ini menggoda Tiko dan Rini. Baim Wong juga sempat bertanya kepada Eni Sukaisi apakah ia memberikan restu jika Rini berpacaran dengan Tiko. Ketua RT 6 RW 2 Komplek PLN Noves Haristeja mengatakan hal itu hanyalah sebatas gurauan saja. Noves mengatakan Tiko sudah memiliki pacar. Tiko pun sudah menjalani hubungan dengan kekasihnya selama 4 bulan belakangan. Hanya saja kekasih Tiko ini tidak mau dipublikasi sehingga warganet tidak mengenalinya. Diketahui beberapa waktu lalu media sosial diramaikan dengan rumah mewah terbengkalai yang ternyata ditinggali oleh Ibu Eni dan anaknya Tiko. Tiko Pulung Mustika dikenal warga sekitar sebagai pribadi yang serba bisa dan kerap membantu warga jika sewaktu-waktu membutuhkan tenaganya. Tiko yang juga berprofesi sebagai petugas keamanan di tempat tinggalnya di Cakung, Jakarta Timur, kerap mendapat pemasukan dari hasil membantu warga sekitar rumahnya. Hal itu diungkapkan Cahaya Krisna, seorang tetangga yang cukup mengenal Tiko dan keluarganya sejak mereka pindah di area tersebut sekitar tahun 2000 silam. Tak hanya memahami persoalan media dan teknologi, Tiko pun dikenal memiliki banyak relasi baik dengan rekan sebayanya maupun dengan orang yang lebih tua. Karena hal itu, sewaktu ketika terdapat salah satu warga yang ingin menjual kendaraannya dan warga itu pun langsung menghubungi Tiko untuk menanyakan calon pembelinya. Karena hal itulah warga yang merasa terbantu dengan kehadiran Tiko itu tak pernah segan memberi imbalan kepada pria yang tengah viral tersebut. Tak hanya itu, kegigihan Tiko meringankan beban orang tuanya, khususnya ibunya yang bernama Eni Sukaisih, bahkan sampai mencari uang sampingan dengan bekerja untuk warung internet atau warnet. Tiko yang lumayan memahami tentang teknologi kerap diminta pemilik warnet untuk membantunya apabila terjadi masalah pada sistem komputer. Nama Ressa Herlambang menjadi perbincangan lantaran mengungkap kisah masa lalunya yang jatuh miskin akibat orang tuanya bangkrut. Ressa Herlambang menjelaskan awal kejadian yang ia duga menjadi permasalahan keluarganya jatuh miskin. Kejadian tersebut terjadi pada 2010 silam. Menurut Ressa Herlambang, ia sempat melihat bola api jatuh di rumahnya. Kejadian tersebut bahkan juga dilihat oleh keluarganya. Bahkan selesai kejadian tersebut, Ressa menilai keluarganya jatuh miskin dan membuat kondisi sang ibu sakit-sakitan. Ressa kemudian menceritakan selesai kejadian tersebut yang menyebabkan ibundanya jatuh sakit dan kehilangan kesadaran. Tak hanya itu, sang ibu dan ayahnya sempat tidur di pinggir rel kereta. Lebih lanjut, Ressa menyebut jika keluarganya kehilangan uang sebesar 12 miliar rupiah. Namun ia tidak menjelaskan secara detail pasti kejadian tersebut. Ressa mengaku tak mau masuk ke dalam hal mistis, namun menurutnya hal tersebut yang menyebabkan berpindahnya dari dunia fantasi.
Saat ini, Reza merasa bersyukur karena ia dan keluarganya masih bisa bertahan hidup walaupun penuh dengan kekurangan. Ia juga mengaku di awal tahun ini mendapat job menyanyi meskipun dengan budget yang terbilang biasa. Namun ia tetap bersyukur masih dapat bertahan beberapa tahun ini dibandingkan pada tahun 2010 hingga 2013 silam. Sebagai informasi, karir Reza Herlambang di industri musik di Indonesia berawal dari mengikuti ajang pencarian bakat Asia Bagus pada tahun 1999. Saat mengikuti ajang pencarian bakat Asia Bagus, Reza Herlambang satu angkatan dengan Rio Febrian. Di puncak karirnya, Reza Herlambang juga pernah dijuluki sebagai Justin Timberlake-nya Indonesia. Selain itu, Reza Herlambang juga pernah mendapat julukan sebagai penyanyi R&B pria terbaik. Reza Herlambang tidak hanya dikenal sebagai penyanyi, ia juga dikenal sebagai pemain sinetron. Beberapa sinetron yang dibintanginya yaitu Pernikahan Dini dan Jangan Sepelekan. Harta Bambang Triatmojo diketahui tembus 28 triliun rupiah. Di balik kekayaan Bambang yang mencapai puluhan miliar rupiah tersebut, kehidupan Mayang Sari lantas menjadi sorotan. Mayang Sari diketahui melakukan traveling yang tidak main-main bersama sahabat-sahabatnya. Kehidupan Mayang Sari memang selalu menjadi perbincangan publik semenjak dinikahi Bambang Triatmojo. Namun awal pernikahan Mayang Sari dan Bambang Triatmojo sempat menjadi bahan perbincangan. Pasalnya, di awal pernikahannya dengan Bambang, Mayang Sari sempat dituding sebagai pelakor dalam rumah tangga sang Pangeran Cendana dan Halimah Agustina Kamil. Bambang Triatmojo dan Mayang Sari akhirnya meresmikan pernikahan mereka pada tahun 2011. Peresmian status pernikahan mereka ini terjadi setelah Bambang Triatmojo resmi bercerai dengan Halimah pada tahun 2007. Dari pernikahannya dengan Bambang Triatmojo, Mayang Sari dikaruniai seorang putri cantik bernama Kirani Triatmojo. Meski awal pernikahannya dengan Bambang penuh kontroversi, Mayang Sari pun membuktikan bahwa keluarganya saat ini hidup bahagia. Selesai menjadi istri Bambang Triatmojo, Mayang Sari juga dikenal dengan gaya hidupnya yang mewah. Hal itu dikarenakan Bambang Triatmojo masih mewarisi darah keluarga Cendana yang dikenal tajir melintir. Usut punya usut, harta kekayaan Bambang Triatmojo tembus 28 triliun rupiah. Kekayaan tersebut hasil dari kerja keras sang Pangeran Cendana yang merupakan seorang pengusaha hingga politikus sukses. Selesai menjadi istri Bambang Triatmojo, Mayang Sari kerap memamerkan kehidupan mewahnya. Seperti baru-baru ini, Mayang Sari melakukan traveling bersama geng sosialita di negeri ini. Bahkan traveling Mayang Sari tidak main-main. Hal itu bisa dilihat melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu 5 Februari. Dalam unggahannya, Mayang Sari membagikan video yang menunjukkan perjalanan traveling bersama geng sosialitanya. Pada video tersebut, istri Bambang Triatmojo itu tampak begitu bahagia bisa traveling bersama geng sosialitanya. Pasalnya, ia memboyong geng sosialitanya tersebut ke negeri jiran Malaysia untuk liburan mewah. Tentu saja, Mayang Sari selalu bergaya mewah bak sosialita kelas atas saat traveling bersama gengnya. Tak hanya itu, ibu satu orang anak itu bahkan makan di restoran mewah dengan pemandangan Menara Kembar.
Sosok perempuan yang merangkul Roky Gerung terungkap. Wanita bernama lengkap Salsabila Syaira itu ternyata mantan asisten staf khusus Presiden. Diketahui konser Dewa 19 menjadi trending topik di Twitter. Bukan hanya karena penampilan Dewa 19 yang menakjubkan, di konser itu Roky Gerung juga terciduk dirangkul mesra oleh seorang wanita muda dan cantik. Saat wajah keduanya tersorot kamera dan masuk ke layar konser, tiba-tiba saja wanita yang merangkul Roky Gerung kikuk dan melepas rangkulan. Netizen pun bertanya-tanya siapa sosok wanita yang merangkul dosen filsafat dari Universitas Indonesia tersebut. Ternyata wanita itu bernama Salsabila Syaira. Wanita muda itu merupakan presenter di sebuah media daring. Usai sosoknya diburu netizen, Salsabila Syaira langsung memprivasi akun Instagramnya. Namun diketahui dalam acara yang dipandu Salsa, Roky Gerung sempat menjadi bintang tamu pada November 2022 lalu. Di akun TikToknya, Salsa juga mengunggah kebersamaannya dengan Roky Gerung seusai konser Dewa 19. Pada narasinya, Salsa menyebut bahwa ia memang bersama di konser Dewa 19. Dikutip dari situs LinkedIn, Salsabila Syaira sendiri merupakan seorang host dan juga mahasiswa doktoral di Universitas Padjadjaran Bandung. Ia menyelesaikan gelar sarjana dan magister ilmu politik dan pemerintahan di Universitas Padjadjaran. Dalam keterangan yang ia tulis di akun miliknya, ia pernah menjadi pembantu asisten staf khusus Presiden bidang keagamaan dalam negeri saat usianya 23 tahun. Ia masuk dalam tim komunikasi pada Juni 2018 hingga Desember 2019. Ia menyelesaikan gelar sarjana dan magister ilmu politik dan pemerintahan di Unpad. Kini Salsa menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Serikat Demokrasi Indonesia atau SDI. SDI sendiri adalah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan politik dan ekonomi kerakyatan. Dirinya juga masuk di organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Jawa Barat. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Pelawak Nunung Sri Mulat harus menelan hal pahit karena dirinya sudah divonis dokter mengidap kanker payudara stadium rendah. Vonis kanker payudara diterima oleh Nunung setelah mendengar langsung dari dokter saat membacakan hasil biopsi yang keluar pada akhir pekan lalu. Beredar kabar bahwa wanita berusia 59 tahun ini sampai menjual beberapa aset, satu diantaranya adalah rumah untuk menyiapkan pengobatan kanker payudaranya. Wanita yang merupakan istri Ian Sambiran itu memastikan biaya pengobatannya ditanggung oleh asuransi dari pemerintah, yaitu BPJS. Saat ini, wanita yang bernama lengkap Tri Retno Prayudati itu masih terus menenangkan dirinya untuk bersiap menjalani operasi pengangkatan massa kanker di payudara. Nunung berharap tindakan operasi pengangkatan massa kanker di payudaranya bisa berjalan lancar tanpa mendapati hasil yang mengkhawatirkan. Apa itu berita, apa itu, dari mana itu beritanya? Saya nggak pernah ngomong kayak gitu loh. Nggak benar ini? Nah, nggak benar. Tabungan berarti udah banyak ya Mami ya? Alhamdulillah. Ya. Ya. Ini pengobatan pakai asuransi BPJS seperti apa, Mi? BPJS. Oh, ya. Makasih ya. Terima kasih, Mi. Thank you, Mami. Indra Bekti terpantau kembali dirawat di rumah sakit. Sebagaimana diketahui bahwa Indra Bekti sudah diperbolehkan pulang pada 21 Januari 2023 lalu. Pada hari Senin 6 Februari 2023 kemarin, Indra Bekti kembali terlihat berada di atas ranjang rumah sakit RSPAD Gatot Subroto kawasan Senen, Jakarta Pusat. Hal tersebut diketahui dari unggahan Instagram story Aldi Lajelita saat membagikan foto Indra Bekti yang sedang terbaring di kasur perawatan. Indra Bekti disebutkan menjalani perawatan lanjutan di RSPAD Gatot Subroto sebagai persiapan menjalani operasi di bagian mata. Bahkan sahabat Indi Barens itu akan langsung ditangani dokter spesialis mata Brigjen S. Bambang yang sehari-hari berdinas sebagai dokter kepresidenan ahli mata.
Roy Manela, adik Indra Bekti yang juga menjadi juru bicara keluarga mengatakan bahwa sang kakak menderita stroke penglihatan. Hal ini membuat kedua mata Indra Bekti terutama di bagian kanan yang sulit untuk melihat objek. Jarak pandang kedua mata Indra Bekti juga dikatakan semakin pendek. Sebelumnya, Indra Bekti sempat membuat warganet khawatir selesai menerima pekerjaan sebagai host konser musik boyband asal Inggris Blue. Indra Bekti akan memandu keseluruhan acara mulai dari awal hingga akhir yang berdurasi kurang lebih 2 hingga 3 jam. Wajar apabila masyarakat merasa cemas mengingat kondisi Indra Bekti belum sepenuhnya pulih. Namun Aldila Jelita memastikan bahwa nantinya Indra Bekti akan tetap didampingi oleh tim khusus saat berada di atas panggung. Dalam unggahannya, Aldila membagikan video singkat tentang Indra Bekti yang terbaring lagi di ranjang rumah sakit. Bekti kembali ke rumah sakit rencananya ternyata untuk menjalani operasi mata. Menurut Aldila, penglihatan Bekti mulai terganggu imbas pecah pembuluh darah di otak. Aldila mengungkapkan tindakan medis ini atas permintaan Indra Bekti sendiri. Proses terapi Indra Bekti pasca pendarahan otak sendiri berlangsung dengan baik, hanya saja penglihatan Bekti belum kembali normal. Aldila Jelita, istri dari Indra Bekti, mengabarkan bahwa suaminya harus dilarikan dan dirawat di rumah sakit lagi. Indra Bekti yang belum lama keluar dari rumah sakit selesai mengalami pendarahan otak, namun kini terpaksa harus kembali menjalani perawatan di rumah sakit. Kabar ini disampaikan oleh Aldila Jelita melalui Instagram story-nya. Dalam unggahannya, Aldila membagikan video singkat tentang Indra Bekti yang terbaring lagi di ranjang rumah sakit. Bekti kembali ke rumah sakit rencananya ternyata untuk menjalani operasi mata. Menurut Aldila, penglihatan Bekti mulai terganggu imbas pecah pembuluh darah di otak. Aldila mengungkapkan tindakan medis ini atas permintaan Indra Bekti sendiri. Proses terapi Indra Bekti pasca pendarahan otak sendiri memang berlangsung dengan baik. Hanya saja penglihatan Bekti belum kembali normal. Operasi mata Indra Bekti rencananya akan dilangsungkan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Bahkan, sahabat Indi Barens itu akan langsung ditangani dokter spesialis mata Brigjen S. Bambang yang sehari-hari berdinas sebagai dokter kepresidenan ahli mata. Sebagaimana diketahui, Indra Bekti pingsan di sela kegiatan siaran di salah satu radio di Jakarta pada 28 Desember 2022 lalu. Ia langsung dilarikan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo untuk mendapat pertolongan pertama. Manajer Indra Bekti, Roy, mengungkapkan kronologi sebelum pembawa acara itu dilarikan ke rumah sakit pada 28 Desember. Pada awalnya, Indra Bekti memang setiap pagi menjalani aktivitas sebagai penyiar di salah satu stasiun radio. Ia pun tiba-tiba izin ke toilet namun tak kunjung kembali. Ketika didatangi ke toilet, Bekti ternyata ditemukan sudah dalam kondisi pingsan. Roy mengatakan seminggu sebelum ditemukan pingsan, Indra Bekti memang tidak enak badan. Indra Bekti ditemukan duduk di kloset dalam kondisi pingsan. Saat ditemukan pingsan, Indra Bekti langsung dilarikan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo.
Nunung Sri Mulat sepenuhnya percaya dengan teknologi kedokteran dan tenaga kesehatan di Indonesia. Hal itu yang menjadi alasan ia tak memiliki rencana berobat ke luar negeri untuk sembuh dari kanker payudara yang dideritanya. Bahkan Nunung mengaku biaya pengobatannya ditanggung oleh BPJS. Nunung belum mau menjalani pengobatan alternatif untuk mengobati kanker payudaranya. Ia tak mau spekulasi dalam berobat karena ia tahu penyakitnya cukup mematikan. Wanita berusia 59 tahun ini akan mengikuti anjuran dokter dalam menjalani pengobatan. Nunung mengaku tak mau coba-coba selama proses penyembuhan kanker payudaranya. Nunung Sri Mulat menegaskan selama menjalani pengobatan, ia diminta tidak mengonsumsi daging, MSG, dan lainnya yang bisa memperburuk kondisinya. Hal tersebut didukung oleh keponakannya yang kebetulan bekerja mengurus orang-orang yang terkena kanker. Sehingga makanan yang harus dikonsumsi oleh Nunung juga diurus oleh keponakannya tersebut. Sebelumnya beredar kabar bahwa wanita berusia 59 tahun ini sampai menjual beberapa aset, satu diantaranya adalah rumah untuk menyiapkan pengobatan kanker payudaranya. Wanita yang merupakan istri Ian Sambiran itu memastikan biaya pengobatannya ditanggung oleh asuransi dari pemerintah, yaitu BPJS. Saat ini Nunung masih terus menenangkan dirinya untuk bersiap menjalani operasi pengangkatan massa kanker di payudara. Ia berharap tindakan operasi pengangkatan massa kanker di payudaranya bisa berjalan lancar tanpa mendapati hasil yang mengkhawatirkan. Banyak yang ngasih aran, banyak banget yang coba ini nyoba karena aku nggak mau coba-coba. Kalau memang dokter udah menganjurkan diangkat ya diangkat. Untuk ukuran umurnya sendiri masih 2 cm ya. Kemarin diameternya 2 minggu yang lalu sih masih 2 cm. Alhamdulillah masih 2 cm. ada prognosnya keluarkan katanya gimana sih perasaan? Ya nangis lah. Kan waktu itu masih punya harapan sebelum biopsi keluar, tapi setelah ya nangis dan aku nggak bisa ngomong apa-apa. Dokter sampai, ayo Mbak Nurul mau ngomong apa? Enggak ngomong. Udah yang terbaik aja dok. Yang terbaik aja. Bakal di Indonesia atau di luar? Di sini di Indonesia kan udah baik, ngapain keluar negeri? Indonesia udah canggih-canggih kok. Ada ramuan khusus atau enggak minuman-minuman? Nggak ada. Gitu. Nah sekarang lagi konsumsi, kebetulan keponakan kan kerja ngurusin makanannya orang-orang kena kanker. Nah kebetulan banget, jadi sekarang udah diurusin makannya sama dia, ya jus-jusan, terus nggak makan daging, MSG itu di stop dulu. Sekarang lagi jus, terus makanan sehat lah, pokoknya makanan buat orang-orang. Penyanyi dangdut Lia Ladista bisa dibilang merupakan tipikal istri sabar. Pasalnya ia berkali-kali memaafkan kelakuan Muhammad Munawir Najib, sang suami yang selalu membuatnya kecewa. Bahkan mantan personel Trio Macan itu juga pernah memaafkan sang suami setelah diam-diam mengambil uang yang rencananya digunakan untuk program hamil. Ironisnya uang itu dihabiskan untuk judi online. Lia sebetulnya kecewa, namun ia berusaha pasrah dan berpikir bahwa Tuhan belum menghendakinya untuk memiliki anak. Sebagai informasi, Lia Ladista dan Munawir Najib resmi menikah pada 2015. Selama 7 tahun pernikahan, mereka belum dikaruniai anak. Kala itu, Munawir menangis meminta maaf kepada Lia dan bersujud. Lagi-lagi, hati Lia luluh dan memaafkan sang suami. Suaminya pun berjanji untuk tidak lagi bermain judi online, namun diingkari. Kini Munawir berurusan dengan hukum karena memakai uang bank tempatnya bekerja untuk judi online. Adapun total uang bank yang dipakai oleh Munawir mencapai 27 miliar rupiah. Deolipa Yumara selaku kuasa hukum Lia mengatakan saat ini Munawir Najib sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh pihak berwenang di Sulawesi Utara. Karena tidak ingin terlibat dalam rentetan tindakan dugaan pidana ini, Lia Ladista menggugat cerai Munawir Najib ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin 6 Februari. Mantan personel Trio Macan Lia Ladista mengaku tidak membawa harta benda saat datang ke Jakarta dari Sulawesi Utara. Sebab aset-aset sang suami Muhammad Munawir Najib menurut Lia sudah disita oleh pihak berwenang lantaran mengambil uang dari tempatnya bekerja untuk berjudi online. Tak hanya itu, Lia kini lebih baik menjual sejumlah barang berharga untuk menyambung hidupnya di ibu kota. 2 bulan belakangan di Jakarta, Lia bahkan telah menjual 2 ponsel miliknya. Semua dilakukan dibanding berutang kepada orang lain.
Bahkan saat ini Lia mengaku berjualan keripik untuk mendapatkan penghasilan lebih guna mencukupi kehidupan sehari-harinya karena belum mendapatkan pekerjaan lain. Iya, baik banget ya. Karena kalau aku ngerasain punya mama lagi itu semenjak punya mertua. Tapi ya namanya kita nggak pernah tahu kan harus seperti ini jalannya saya berpisah. Tapi tetap saya akan silaturahmi meskipun nanti seandainya saya tidak diterima atau mungkin kedatangan saya nanti nggak diterima sama pihak mereka, ya setidaknya saya sudah berusaha nanti menjalin untuk meminta maaf. Saya pasti akan minta maaf meskipun bukan dari saya kesalahannya tuh, karena ini masalah suami saya, tapi saya tetap akan minta maaf sama mama. Demi mama berarti ya Kak ya? Iya, demi mama. Kak, uang program hamil yang dipakai berapa ya? Mungkin kurang lebih 150 juta. Kayak udah. Uang program hamil udah jadi uang judi itu. Roger Danuarta curhat 2 kali ia dikecewakan menggunakan jasa babysitter. Bahkan salah satunya melakukan kekerasan fisik pada anaknya. Pada 2021 lalu, Cut Meyriska sempat curhat lebih dahulu karena dibuat geram lantaran Sakwil, anak pertamanya, jatuh dari dipan hingga diberi makanan basi dan berujung masuk rumah sakit. Diakui Roger, hari itu adalah kejadian pertama dirinya dan Cut Meyriska dikecewakan oleh pengasuh anak alias babysitter. Ternyata babysitter tersebut tidak memiliki pengalaman mengurus anak kecil sebelumnya. Ia adalah mantan penjaga konter HP yang dijadikan babysitter oleh sebuah yayasan. Tak hanya sekali, Roger dan Cut Meyriska mengaku 2 kali dikecewakan oleh babysitter. Roger mengaku kejadian babysitter kedua ini membuatnya jauh lebih marah. Roger bercerita bahwa babysitter kedua yang ia pekerjakan di rumah justru melakukan kekerasan fisik pada buah hatinya. Beberapa waktu lalu, Cut Meyriska membeberkan kelakuan babysitter pertama mereka. Kali ini giliran Roger yang bicara soal babysitter kedua mereka. Bahkan Roger sampai mengambil tindakan hukum untuk tindakan babysitter mereka yang melakukan kekerasan fisik. Roger dan Cut Meyriska mendapati buah hati mereka menjadi rewel dan sering menangis setiap kali mereka pulang setelah bekerja. Keduanya pun memberikan CCTV dan mendapati bahwa babysitter melakukan kekerasan pada anak mereka. Roger tetap tak terima meskipun yang dilakukan babysitter itu hanya sebuah sentilan. Ia sudah melihat bahwa babysitter tersebut menyakiti buah hatinya. Roger mengatakan sejak lahir anaknya itu tak rewel. Namun setelah menggunakan jasa babysitter, yang terjadi justru sebaliknya. Hingga saat ini, Sakwil, buah hati Roger dan Cika masih trauma dengan mainan mobil-mobilan yang sempat dijepitkan ke tangannya. Pelapor Sule CS Syahrul Rizal hadir di Polda Metro Jaya untuk memenuhi agenda pemeriksaan di Ditreskrimum pada Senin 6 Februari. Syahrul Rizal didampingi oleh kuasa hukumnya Muhammad Mualimin kembali menjelaskan mengenai keinginan kliennya terhadap Sule CS. Mualimin menjelaskan jika kliennya ingin pihak Sule, Budi Dalton, dan Mang Saswi melakukan klarifikasi dan sanggahan terkait video yang dilaporkan. Hal ini diminta karena Mualimin mengatakan jika kliennya tidak sepenuhnya memahami mengenai maksud isi video yang dilaporkan. Hal ini disebabkan bahasa yang digunakan oleh Sule CS adalah bahasa campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Sunda.
Selanjutnya, dalam laporan ini diketahui bahwa Sule CS disangkakan dengan pasal ujaran kebencian dan penistaan agama melalui Undang-Undang ITE. Mualimin menjelaskan jika pasal yang menjerat Sule CS itu bisa memberikan tuntutan hukuman di atas 7 tahun. Diketahui komedian Sutisna alias Sule dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penistaan agama. Tak hanya Sule, Mang Saswi dan budayawan Budi Dalton juga ikut terseret. Laporan ini dibuat karena adanya konten video yang menyebut miras adalah minuman Rasulullah. Ketiganya dilaporkan oleh seorang pria bernama Syahrul Rizal. Sule dilaporkan atas dugaan kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE serta penistaan agama. Saat dikonfirmasi pada 23 November lalu, Rizal menyebut bahwa pernyataan Sule CS bisa menyinggung umat agama dan berpotensi menganggap keonaran. Diketahui laporan tersebut bermula dengan adanya video yang dibuat oleh ketiganya, di mana Budi Dalton membuat pernyataan jika miras adalah minuman Rasulullah. Kemudian Sule dan Mang Saswi diduga ikut tertawa mendengar pernyataan Budi Dalton. Ada dugaan ketiganya menyinggung umat Islam dan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Rizal menyebut bahwa pernyataan Budi berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Menurutnya, semasa hidup Rasulullah selalu memerangi miras. Makanya ketika dilaporkan oleh klien kami, harapannya adalah Sule dan kawan-kawan ini memberikan klarifikasi dan memberikan sanggahan gitu. Sejauh mana video itu yang beredar itu sebenarnya seperti apa sih? Karena kan klien kami juga tidak sepenuhnya paham karena dalam video itu kan campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda gitu. Jadi tentu kami butuh keterangan lebih lanjut dari terlapor gitu. Sosok Tio Nugros, mantan drummer Dewa 19 menjadi sorotan saat konser band yang dinahkodai Ahmad Dhani menggelar konser pada Sabtu 4 Februari lalu. Paras tampan Tio Nugros yang awet muda menjadi magnet tersendiri di antara pengisi konser bertajuk Pesta Rakyat 30 tahun berkarya Dewa 19 di Jakarta International Stadium. Seolah ingin mengembalikan nostalgia dengan Dewa 19 pada medio 2000-an, grup band bentukan Ahmad Dhani ini menampilkan Once Mekel pada vokal serta Tio Nugros pada drum. Membawakan lagu yang berjudul Roman Picisan, Once dan Tio sukses membuat penonton semakin riuh. Bahkan sesekali layar besar yang mempertontonkan aksi Tio bermain drum langsung disambut teriakan histeris penonton. Tak hanya membawakan lagu itu, Dewa 19 dengan Once dan Tio Nugros membawakan lagu Kosong dan Cemburu. Dan lagi-lagi penonton dibuat histeris. Kalimat pujian bernada takjub pun keluar dari netizen saat mengetahui wajah dan aksi Tio Nugros di panggung. Warganet memuji ketampanan Tio dengan meninggalkan komentar gantengnya meresahkan. Bahkan pemilik akun bernama Rita Harjono juga menuliskan hal serupa yang menyebut Tio Nugros sebagai drummer terganteng sejagat raya. Bahkan teman sesama musisi mengakui kegantengan Tio Nugros seolah tak lekang oleh waktu. Ucapan Ari Lasso soal sosok Tio Nugros terekam dalam jejak digital yang diabadikan pengguna TikTok. Tak dipungkiri, memang di usianya yang tak lagi muda, Tio Nugros masih terlihat sangat tampan dan seolah menolak tua. Saat umurnya sudah berusia 53 tahun, penampilan Tio Nugros nyaris tak pernah berubah sama seperti 20 tahun silam. Netizen tengah dihebohkan dengan perbandingan foto Tio Nugros pada 2003 dan 2023 yang tak tampak lebih tua. Foto tersebut mulanya dibagikan oleh artis Lutia Suri melalui akun Instagramnya. Dalam foto itu, Lutia berfoto bersama Tio Nugros dan Andra Junaidi Ramadan, mantan gitaris Dewa 19. Terdapat dua foto yang dibagikan, yakni saat Lutia berusia 29 tahun, maksud kami 9 tahun, dan saat berusia 28 tahun. Meski 20 tahun berlalu, wajah Tio Nugros tampak masih sama. Foto tersebut lantas menjadi ramai di media sosial. Sejumlah netizen juga membubuhkan komentar dan ada yang menyebut Tio Nugros sebagai Dracula karena tidak kunjung tua.
Baim Wong sedang gencar menjodohkan Tiko dengan Rini, manajer pribadi Irfan Jayani atau yang akrab disapa Bang Bro. Bang Bro adalah seorang konten kreatif di YouTube yang pertama kali menyiarkan rumah Tiko yang terbengkalai. Bang Bro juga membantu Tiko membenahi rumahnya yang penuh semak menjadi lebih terawat. Saat Baim Wong datang ke rumah Tiko, suami Paula Verhoeven ini menggoda Tiko dan Rini. Baim Wong juga sempat bertanya kepada Eni Sukaisi apakah ia memberikan restu jika Rini berpacaran dengan Tiko. Ketua RT 6 RW 2 Komplek PLN Noves Haristeja mengatakan hal itu hanyalah sebatas gurauan saja. Noves mengatakan Tiko sudah memiliki pacar. Tiko pun sudah menjalani hubungan dengan kekasihnya selama 4 bulan belakangan. Hanya saja kekasih Tiko ini tidak mau dipublikasi sehingga warganet tidak mengenalinya. Diketahui beberapa waktu lalu media sosial diramaikan dengan rumah mewah terbengkalai yang ternyata ditinggali oleh Ibu Eni dan anaknya Tiko. Tiko Pulung Mustika dikenal warga sekitar sebagai pribadi yang serba bisa dan kerap membantu warga jika sewaktu-waktu membutuhkan tenaganya. Tiko yang juga berprofesi sebagai petugas keamanan di tempat tinggalnya di Cakung, Jakarta Timur, kerap mendapat pemasukan dari hasil membantu warga sekitar rumahnya. Hal itu diungkapkan Cahaya Krisna, seorang tetangga yang cukup mengenal Tiko dan keluarganya sejak mereka pindah di area tersebut sekitar tahun 2000 silam. Tak hanya memahami persoalan media dan teknologi, Tiko pun dikenal memiliki banyak relasi baik dengan rekan sebayanya maupun dengan orang yang lebih tua. Karena hal itu, sewaktu ketika terdapat salah satu warga yang ingin menjual kendaraannya dan warga itu pun langsung menghubungi Tiko untuk menanyakan calon pembelinya. Karena hal itulah warga yang merasa terbantu dengan kehadiran Tiko itu tak pernah segan memberi imbalan kepada pria yang tengah viral tersebut. Tak hanya itu, kegigihan Tiko meringankan beban orang tuanya, khususnya ibunya yang bernama Eni Sukaisih, bahkan sampai mencari uang sampingan dengan bekerja untuk warung internet atau warnet. Tiko yang lumayan memahami tentang teknologi kerap diminta pemilik warnet untuk membantunya apabila terjadi masalah pada sistem komputer. Nama Ressa Herlambang menjadi perbincangan lantaran mengungkap kisah masa lalunya yang jatuh miskin akibat orang tuanya bangkrut. Ressa Herlambang menjelaskan awal kejadian yang ia duga menjadi permasalahan keluarganya jatuh miskin. Kejadian tersebut terjadi pada 2010 silam. Menurut Ressa Herlambang, ia sempat melihat bola api jatuh di rumahnya. Kejadian tersebut bahkan juga dilihat oleh keluarganya. Bahkan selesai kejadian tersebut, Ressa menilai keluarganya jatuh miskin dan membuat kondisi sang ibu sakit-sakitan. Ressa kemudian menceritakan selesai kejadian tersebut yang menyebabkan ibundanya jatuh sakit dan kehilangan kesadaran. Tak hanya itu, sang ibu dan ayahnya sempat tidur di pinggir rel kereta. Lebih lanjut, Ressa menyebut jika keluarganya kehilangan uang sebesar 12 miliar rupiah. Namun ia tidak menjelaskan secara detail pasti kejadian tersebut. Ressa mengaku tak mau masuk ke dalam hal mistis, namun menurutnya hal tersebut yang menyebabkan berpindahnya dari dunia fantasi.
Saat ini, Reza merasa bersyukur karena ia dan keluarganya masih bisa bertahan hidup walaupun penuh dengan kekurangan. Ia juga mengaku di awal tahun ini mendapat job menyanyi meskipun dengan budget yang terbilang biasa. Namun ia tetap bersyukur masih dapat bertahan beberapa tahun ini dibandingkan pada tahun 2010 hingga 2013 silam. Sebagai informasi, karir Reza Herlambang di industri musik di Indonesia berawal dari mengikuti ajang pencarian bakat Asia Bagus pada tahun 1999. Saat mengikuti ajang pencarian bakat Asia Bagus, Reza Herlambang satu angkatan dengan Rio Febrian. Di puncak karirnya, Reza Herlambang juga pernah dijuluki sebagai Justin Timberlake-nya Indonesia. Selain itu, Reza Herlambang juga pernah mendapat julukan sebagai penyanyi R&B pria terbaik. Reza Herlambang tidak hanya dikenal sebagai penyanyi, ia juga dikenal sebagai pemain sinetron. Beberapa sinetron yang dibintanginya yaitu Pernikahan Dini dan Jangan Sepelekan. Harta Bambang Triatmojo diketahui tembus 28 triliun rupiah. Di balik kekayaan Bambang yang mencapai puluhan miliar rupiah tersebut, kehidupan Mayang Sari lantas menjadi sorotan. Mayang Sari diketahui melakukan traveling yang tidak main-main bersama sahabat-sahabatnya. Kehidupan Mayang Sari memang selalu menjadi perbincangan publik semenjak dinikahi Bambang Triatmojo. Namun awal pernikahan Mayang Sari dan Bambang Triatmojo sempat menjadi bahan perbincangan. Pasalnya, di awal pernikahannya dengan Bambang, Mayang Sari sempat dituding sebagai pelakor dalam rumah tangga sang Pangeran Cendana dan Halimah Agustina Kamil. Bambang Triatmojo dan Mayang Sari akhirnya meresmikan pernikahan mereka pada tahun 2011. Peresmian status pernikahan mereka ini terjadi setelah Bambang Triatmojo resmi bercerai dengan Halimah pada tahun 2007. Dari pernikahannya dengan Bambang Triatmojo, Mayang Sari dikaruniai seorang putri cantik bernama Hirani Triatmojo. Meski awal pernikahannya dengan Bambang penuh kontroversi, Mayang Sari pun membuktikan bahwa keluarganya saat ini hidup bahagia. Seusai menjadi istri Bambang Triatmojo, Mayang Sari juga dikenal dengan gaya hidupnya yang mewah. Hal itu dikarenakan Bambang Triatmojo masih mewarisi darah keluarga Cendana yang dikenal tajir melintir. Usut punya usut, harta kekayaan Bambang Triatmojo tembus 28 triliun rupiah. Kekayaan tersebut hasil dari kerja keras sang Pangeran Cendana yang merupakan seorang pengusaha hingga politikus sukses. Seusai menjadi istri Bambang Triatmojo, Mayang Sari kerap memamerkan kehidupan mewahnya. Seperti baru-baru ini, Mayang Sari melakukan traveling bersama geng sosialita di negeri ini. Bahkan traveling Mayang Sari tidak main-main. Hal itu bisa dilihat melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu 5 Februari. Dalam unggahannya, Mayang Sari membagikan video yang menunjukkan perjalanan traveling bersama geng sosialitanya. Pada video tersebut, istri Bambang Triatmojo itu tampak begitu bahagia bisa traveling bersama geng sosialitanya. Pasalnya, ia memboyong geng sosialitanya tersebut ke negeri jiran Malaysia untuk liburan mewah. Tentu saja, Mayang Sari selalu bergaya mewah bak sosialita kelas atas saat traveling bersama gengnya. Tak hanya itu, ibu satu orang anak itu bahkan makan di restoran mewah dengan pemandangan Menara Kembar.
Sosok perempuan yang merangkul Roky Gerung terungkap. Wanita bernama lengkap Salsabila Syaira itu ternyata mantan asisten staf khusus Presiden. Diketahui konser Dewa 19 menjadi trending topik di Twitter. Bukan hanya karena penampilan Dewa 19 yang menakjubkan, di konser itu Roky Gerung juga terciduk dirangkul mesra oleh seorang wanita muda dan cantik. Saat wajah keduanya tersorot kamera dan masuk ke layar konser, tiba-tiba saja wanita yang merangkul Roky Gerung kikuk dan melepas rangkulan. Netizen pun bertanya-tanya siapa sosok wanita yang merangkul dosen filsafat dari Universitas Indonesia tersebut. Ternyata wanita itu bernama Salsabila Syaira. Wanita muda itu merupakan presenter di sebuah media daring. Usai sosoknya diburu netizen, Salsabila Syaira langsung memprivasi akun Instagramnya. Namun diketahui dalam acara yang dipandu Salsa, Roky Gerung sempat menjadi bintang tamu pada November 2022 lalu. Di akun TikToknya, Salsa juga mengunggah kebersamaannya dengan Roky Gerung seusai konser Dewa 19. Pada narasinya, Salsa menyebut bahwa ia memang bersama di konser Dewa 19. Dikutip dari situs LinkedIn, Salsabila Syaira sendiri merupakan seorang host dan juga mahasiswa doktoral di Universitas Padjadjaran Bandung. Ia menyelesaikan gelar sarjana dan magister ilmu politik dan pemerintahan di Universitas Padjadjaran. Dalam keterangan yang ia tulis di akun miliknya, ia pernah menjadi pembantu asisten staf khusus Presiden bidang keagamaan dalam negeri saat usianya 23 tahun. Ia masuk dalam tim komunikasi pada Juni 2018 hingga Desember 2019. Ia menyelesaikan gelar sarjana dan magister ilmu politik dan pemerintahan di Unpad. Kini Salsa menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Serikat Demokrasi Indonesia atau SDI. SDI sendiri adalah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan politik dan ekonomi kerakyatan. Dirinya juga masuk di organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Jawa Barat. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Pelawak Nunung Sri Mulat harus menelan hal pahit karena dirinya sudah divonis dokter mengidap kanker payudara stadium rendah. Vonis kanker payudara diterima oleh Nunung setelah mendengar langsung dari dokter saat membacakan hasil biopsi yang keluar pada akhir pekan lalu. Beredar kabar bahwa wanita berusia 59 tahun ini sampai menjual beberapa aset, satu diantaranya adalah rumah untuk menyiapkan pengobatan kanker payudaranya. Wanita yang merupakan istri Ian Sambiran itu memastikan biaya pengobatannya ditanggung oleh asuransi dari pemerintah, yaitu BPJS. Saat ini, wanita yang bernama lengkap Tri Retno Prayudati itu masih terus menenangkan dirinya untuk bersiap menjalani operasi pengangkatan massa kanker di payudara. Nunung berharap tindakan operasi pengangkatan massa kanker di payudaranya bisa berjalan lancar tanpa mendapati hasil yang mengkhawatirkan. Apa itu berita, apa itu, dari mana itu beritanya? Saya nggak pernah ngomong kayak gitu loh. Nggak benar ini? Nah, nggak benar. Tabungan berarti udah banyak ya Mami ya? Alhamdulillah. Ya. Ya. Ini pengobatan pakai asuransi BPJS seperti apa, Mi? BPJS. Oh, ya. Makasih ya. Terima kasih, Mi. Thank you, Mami. Indra Bekti terpantau kembali dirawat di rumah sakit. Sebagaimana diketahui bahwa Indra Bekti sudah diperbolehkan pulang pada 21 Januari 2023 lalu. Pada hari Senin 6 Februari 2023 kemarin, Indra Bekti kembali terlihat berada di atas ranjang rumah sakit RSPAD Gatot Subroto kawasan Senen, Jakarta Pusat. Hal tersebut diketahui dari unggahan Instagram story Aldila Jelita saat membagikan foto Indra Bekti yang sedang terbaring di kasur perawatan. Indra Bekti disebutkan menjalani perawatan lanjutan di RSPAD Gatot Subroto sebagai persiapan menjalani operasi di bagian mata. Bahkan sahabat Indi Barens itu akan langsung ditangani dokter spesialis mata Brigjen S. Bambang yang sehari-hari berdinas sebagai dokter kepresidenan ahli mata.
Roy Manela, adik Indra Bekti yang juga menjadi juru bicara keluarga mengatakan bahwa sang kakak menderita stroke penglihatan. Hal ini membuat kedua mata Indra Bekti terutama di bagian kanan yang sulit untuk melihat objek. Jarak pandang kedua mata Indra Bekti juga dikatakan semakin pendek. Sebelumnya, Indra Bekti sempat membuat warganet khawatir selesai menerima pekerjaan sebagai host konser musik boyband asal Inggris Blue. Indra Bekti akan memandu keseluruhan acara mulai dari awal hingga akhir yang berdurasi kurang lebih 2 hingga 3 jam. Wajar apabila masyarakat merasa cemas mengingat kondisi Indra Bekti belum sepenuhnya pulih. Namun Aldi Lajelita memastikan bahwa nantinya Indra Bekti akan tetap didampingi oleh tim khusus saat berada di atas panggung. Dalam unggahannya, Aldila membagikan video singkat tentang Indra Bekti yang terbaring lagi di ranjang rumah sakit. Bekti kembali ke rumah sakit rencananya ternyata untuk menjalani operasi mata. Menurut Aldila, penglihatan Bekti mulai terganggu imbas pecah pembuluh darah di otak. Aldila mengungkapkan tindakan medis ini atas permintaan Indra Bekti sendiri. Proses terapi Indra Bekti pasca pendarahan otak sendiri berlangsung dengan baik, hanya saja penglihatan Bekti belum kembali normal. Aldila Jelita, istri dari Indra Bekti, mengabarkan bahwa suaminya harus dilarikan dan dirawat di rumah sakit lagi. Indra Bekti yang belum lama keluar dari rumah sakit selesai mengalami pendarahan otak, namun kini terpaksa harus kembali menjalani perawatan di rumah sakit. Kabar ini disampaikan oleh Aldila Jelita melalui Instagram story-nya. Dalam unggahannya, Aldila membagikan video singkat tentang Indra Bekti yang terbaring lagi di ranjang rumah sakit. Bekti kembali ke rumah sakit rencananya ternyata untuk menjalani operasi mata. Menurut Aldila, penglihatan Bekti mulai terganggu imbas pecah pembuluh darah di otak. Aldila mengungkapkan tindakan medis ini atas permintaan Indra Bekti sendiri. Proses terapi Indra Bekti pasca pendarahan otak sendiri memang berlangsung dengan baik. Hanya saja penglihatan Bekti belum kembali normal. Operasi mata Indra Bekti rencananya akan dilangsungkan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Bahkan, sahabat Indi Barens itu akan langsung ditangani dokter spesialis mata Brigjen S. Bambang yang sehari-hari berdinas sebagai dokter kepresidenan ahli mata. Sebagaimana diketahui, Indra Bekti pingsan di sela kegiatan siaran di salah satu radio di Jakarta pada 28 Desember 2022 lalu. Ia langsung dilarikan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo untuk mendapat pertolongan pertama. Manajer Indra Bekti, Roy, mengungkapkan kronologi sebelum pembawa acara itu dilarikan ke rumah sakit pada 28 Desember. Pada awalnya, Indra Bekti memang setiap pagi menjalani aktivitas sebagai penyiar di salah satu stasiun radio. Ia pun tiba-tiba izin ke toilet namun tak kunjung kembali. Ketika didatangi ke toilet, Bekti ternyata ditemukan sudah dalam kondisi pingsan. Roy mengatakan seminggu sebelum ditemukan pingsan, Indra Bekti memang tidak enak badan. Indra Bekti ditemukan duduk di kloset dalam kondisi pingsan. Saat ditemukan pingsan, Indra Bekti langsung dilarikan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo.
Nunung Sri Mulat sepenuhnya percaya dengan teknologi kedokteran dan tenaga kesehatan di Indonesia. Hal itu yang menjadi alasan ia tak memiliki rencana berobat ke luar negeri untuk sembuh dari kanker payudara yang dideritanya. Bahkan Nunung mengaku biaya pengobatannya ditanggung oleh BPJS. Nunung belum mau menjalani pengobatan alternatif untuk mengobati kanker payudaranya. Ia tak mau spekulasi dalam berobat karena ia tahu penyakitnya cukup mematikan. Wanita berusia 59 tahun ini akan mengikuti anjuran dokter dalam menjalani pengobatan. Nunung mengaku tak mau coba-coba selama proses penyembuhan kanker payudaranya. Nunung Sri Mulat menegaskan selama menjalani pengobatan, ia diminta tidak mengonsumsi daging, MSG, dan lainnya yang bisa memperburuk kondisinya. Hal tersebut didukung oleh keponakannya yang kebetulan bekerja mengurus orang-orang yang terkena kanker. Sehingga makanan yang harus dikonsumsi oleh Nunung juga diurus oleh keponakannya tersebut. Sebelumnya beredar kabar bahwa wanita berusia 59 tahun ini sampai menjual beberapa aset, satu diantaranya adalah rumah untuk menyiapkan pengobatan kanker payudaranya. Wanita yang merupakan istri Ian Sambiran itu memastikan biaya pengobatannya ditanggung oleh asuransi dari pemerintah, yaitu BPJS. Saat ini Nunung masih terus menenangkan dirinya untuk bersiap menjalani operasi pengangkatan massa kanker di payudara. Ia berharap tindakan operasi pengangkatan massa kanker di payudaranya bisa berjalan lancar tanpa mendapati hasil yang mengkhawatirkan. Banyak yang ngasih saran, banyak banget yang coba ini nyoba karena aku nggak mau coba-coba. Kalau memang dokter udah menganjurkan diangkat ya diangkat. Untuk ukuran umurnya sendiri masih 2 cm ya. Kemarin diameternya 2 minggu yang lalu sih masih 2 cm. Alhamdulillah masih 2 cm. Ya nangis lah. Kan waktu itu masih punya harapan sebelum biopsi keluar, tapi setelah ya nangis dan aku nggak bisa ngomong apa-apa. Dokter sampai, ayo Mbak Nurul mau ngomong apa? Enggak ngomong. Udah yang terbaik aja dok. Yang terbaik aja. bakal di Indonesia atau di luar? Di sini di Indonesia kan udah baik, ngapain keluar negeri? Indonesia udah canggih-canggih kok. Ada ramuan khusus atau enggak minuman-minuman? Nggak ada. Gitu. Nah sekarang lagi ngonsumsi, kebetulan keponakan kan kerja ngurusin makanannya orang-orang kena cancer. Nah kebetulan banget, jadi sekarang udah diurusin makannya sama dia, ya jus-jusan, terus nggak makan daging, MSG itu di stop dulu. Sekarang lagi jus, terus makanan sehat lah, pokoknya makanan buat orang-orang. Penyanyi dangdut Lia Ladista bisa dibilang merupakan tipikal istri sabar. Pasalnya ia berkali-kali memaafkan kelakuan Muhammad Munawir Najib, sang suami yang selalu membuatnya kecewa. Bahkan mantan personel Trio Macan itu juga pernah memaafkan sang suami setelah diam-diam mengambil uang yang rencananya digunakan untuk program hamil. Ironisnya uang itu dihabiskan untuk judi online. Lia sebetulnya kecewa, namun ia berusaha pasrah dan berpikir bahwa Tuhan belum menghendakinya untuk memiliki anak. Sebagai informasi, Lia Ladista dan Munawir Najib resmi menikah pada 2015. Selama 7 tahun pernikahan, mereka belum dikaruniai anak. Kala itu, Munawir menangis meminta maaf kepada Lia dan bersujud. Lagi-lagi, hati Lia luluh dan memaafkan sang suami. Suaminya pun berjanji untuk tidak lagi bermain judi online, namun diingkari. Kini Munawir berurusan dengan hukum karena memakai uang bank tempatnya bekerja untuk judi online. Adapun total uang bank yang dipakai oleh Munawir mencapai 27 miliar rupiah. Deolipa Yumara selaku kuasa hukum Lia mengatakan saat ini Munawir Najib sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh pihak berwenang di Sulawesi Utara. Karena tidak ingin terlibat dalam rentetan tindakan dugaan pidana ini, Lia Ladista menggugat cerai Munawir Najib ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin 6 Februari. Mantan personel Trio Macan Lia Ladista mengaku tidak membawa harta benda saat datang ke Jakarta dari Sulawesi Utara. Sebab aset-aset sang suami Muhammad Munawir Najib menurut Lia sudah disita oleh pihak berwenang lantaran mengambil uang dari tempatnya bekerja untuk berjudi online. Tak hanya itu, Lia kini lebih baik menjual sejumlah barang berharga untuk menyambung hidupnya di ibu kota. 2 bulan belakangan di Jakarta, Lia bahkan telah menjual 2 ponsel miliknya. Semua dilakukan dibanding berutang kepada orang lain.
Bahkan saat ini Lia mengaku berjualan keripik untuk mendapatkan penghasilan lebih guna mencukupi kehidupan sehari-harinya karena belum mendapatkan pekerjaan lain. Iya, mama baik banget ya. Karena kalau aku ngerasain punya mama lagi itu semenjak punya mertua. Tapi ya namanya kita nggak pernah tahu kan harus seperti ini jalannya saya berpisah. Tapi tetap saya masih silaturahmi meskipun nanti seandainya saya tidak diterima atau mungkin kedatangan saya nanti nggak diterima sama pihak mereka, ya setidaknya saya sudah berusaha nanti untuk meminta maaf. Saya pasti akan minta maaf meskipun bukan dari saya kesalahannya tuh, karena ini masalah suami saya, tapi saya tetap akan minta maaf sama mama. Demi mama berarti ya kak ya? Iya, demi mama. Kak, uang program hamil yang dipakai berapa ya? Mungkin kurang lebih 150 juta. Oke, udah. Uang program hamil udah jadi uang judi itu. Udah. Roger dan Warta curhat 2 kali ia dikecewakan menggunakan jasa babysitter. Bahkan salah satunya melakukan kekerasan fisik pada anaknya. Pada 2021 lalu, Cut Meyriska sempat curhat lebih dahulu karena dibuat geram lantaran Sakwil, anak pertamanya, jatuh dari dipan hingga diberi makanan basi dan berujung masuk rumah sakit. Diakui Roger, hari itu adalah kejadian pertama dirinya dan Cut Meyriska dikecewakan oleh pengasuh anak alias babysitter. Ternyata babysitter tersebut tidak memiliki pengalaman mengurus anak kecil sebelumnya. Ia adalah mantan penjaga konter HP yang dijadikan babysitter oleh sebuah yayasan. Tak hanya sekali, Roger dan Cut Meyriska mengaku 2 kali dikecewakan oleh babysitter. Roger mengaku kejadian babysitter kedua ini membuatnya jauh lebih marah. Roger bercerita bahwa babysitter kedua yang ia pekerjakan di rumah justru melakukan kekerasan fisik pada buah hatinya. Beberapa waktu lalu, Cut Meyriska membeberkan kelakuan babysitter pertama mereka. Kali ini giliran Roger yang bicara soal babysitter kedua mereka. Bahkan Roger sampai mengambil tindakan hukum untuk tindakan babysitter mereka yang melakukan kekerasan fisik. Roger dan Cut Meyriska mendapati buah hati mereka menjadi rewel dan sering menangis setiap kali mereka pulang setelah bekerja. Keduanya pun memberikan CCTV dan mendapati bahwa babysitter melakukan kekerasan pada anak mereka. Roger tetap tak terima meskipun yang dilakukan babysitter itu hanya sebuah sentilan. Ia sudah melihat bahwa babysitter tersebut menyakiti buah hatinya. Roger mengatakan sejak lahir anaknya itu tak rewel. Namun setelah menggunakan jasa babysitter, yang terjadi justru sebaliknya. Hingga saat ini, Sakwil, buah hati Roger dan Cika masih trauma dengan mainan mobil-mobilan yang sempat dijepitkan ke tangannya. Pelapor Sule CS Syahrul Rizal hadir di Polda Metro Jaya untuk memenuhi agenda pemeriksaan di Ditreskrimum pada Senin 6 Februari. Syahrul Rizal didampingi oleh kuasa hukumnya Muhammad Mualimin kembali menjelaskan mengenai keinginan kliennya terhadap Sule CS. Mualimin menjelaskan jika kliennya ingin pihak Sule, Budi Dalton, dan Mang Saswi melakukan klarifikasi dan sanggahan terkait video yang dilaporkan. Hal ini diminta karena Mualimin mengatakan jika kliennya tidak sepenuhnya memahami mengenai maksud isi video yang dilaporkan. Hal ini disebabkan bahasa yang digunakan oleh Sule CS adalah bahasa campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Sunda.
Selanjutnya, dalam laporan ini diketahui bahwa Sule CS disangkakan dengan pasal ujaran kebencian dan penistaan agama melalui Undang-Undang ITE. Mualimin menjelaskan jika pasal yang menjerat Sule CS itu bisa memberikan tuntutan hukuman di atas 7 tahun. Diketahui komedian Sutisna alias Sule dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penistaan agama. Tak hanya Sule, Mang Saswi dan budayawan Budi Dalton juga ikut terseret. Laporan ini dibuat karena adanya konten video yang menyebut miras adalah minuman Rasulullah. Ketiganya dilaporkan oleh seorang pria bernama Syahrul Rizal. Sule dilaporkan atas dugaan kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE serta penistaan agama. Saat dikonfirmasi pada 23 November lalu, Rizal menyebut bahwa pernyataan Sule CS bisa menyinggung umat agama dan berpotensi menganggap keonaran. Diketahui laporan tersebut bermula dengan adanya video yang dibuat oleh ketiganya, di mana Budi Dalton membuat pernyataan jika miras adalah minuman Rasulullah. Kemudian Sule dan Mang Saswi diduga ikut tertawa mendengar pernyataan Budi Dalton. Ada dugaan ketiganya menyinggung umat Islam dan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Rizal menyebut bahwa pernyataan Budi berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Menurutnya, semasa hidup Rasulullah selalu memerangi miras. Makanya ketika dilaporkan oleh klien kami, harapannya adalah Sule dan kawan-kawan ini memberikan klarifikasi dan memberikan sanggahan gitu sejauh mana video itu yang beredar itu sebenarnya seperti apa sih, karena kan klien kami juga tidak sepenuhnya paham karena dalam video itu kan campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda gitu. Jadi tentu kami butuh keterangan lebih lanjut dari terlapor gitu. Sosok Tio Nugros, mantan drummer Dewa 19 menjadi sorotan saat konser band yang dinahkodai Ahmad Dhani menggelar konser pada Sabtu 4 Februari lalu. Paras tampan Tio Nugros yang awet muda menjadi magnet tersendiri di antara pengisi konser bertajuk Pesta Rakyat 30 tahun berkarya Dewa 19 di Jakarta International Stadium. Seolah ingin mengembalikan nostalgia dengan Dewa 19 pada medio 2000-an, grup band bentukan Ahmad Dhani ini menampilkan Once Mekel pada vokal serta Tio Nugros pada drum. Membawakan lagu yang berjudul Roman Picisan, Once dan Tio sukses membuat penonton semakin riuh. Bahkan sesekali layar besar yang mempertontonkan aksi Tio bermain drum langsung disambut teriakan histeris penonton. Tak hanya membawakan lagu itu, Dewa 19 dengan Once dan Tio Nugros membawakan lagu Kosong dan Cemburu. Dan lagi-lagi penonton dibuat histeris. Kalimat pujian bernada takjub pun keluar dari netizen saat mengetahui wajah dan aksi Tio Nugros di panggung. Warganet memuji ketampanan Tio dengan meninggalkan komentar gantengnya meresahkan. Bahkan pemilik akun bernama Rita Harjono juga menuliskan hal serupa yang menyebut Tio Nugros sebagai drummer terganteng sejagat raya. Bahkan teman sesama musisi mengakui kegantengan Tio Nugros seolah tak lekang oleh waktu. Ucapan Ari Lasso soal sosok Tio Nugros terekam dalam jejak digital yang diabadikan pengguna TikTok. Tak dipungkiri, memang di usianya yang tak lagi muda, Tio Nugros masih terlihat sangat tampan dan seolah menolak tua. Saat umurnya sudah berusia 53 tahun, penampilan Tio Nugros nyaris tak pernah berubah sama seperti 20 tahun silam. Netizen tengah dihebohkan dengan perbandingan foto Tio Nugros pada 2003 dan 2023 yang tak tampak lebih tua. Foto tersebut mulanya dibagikan oleh artis Lutia Suri melalui akun Instagramnya. Dalam foto itu, Lutia berfoto bersama Tio Nugros dan Andra Junaidi Ramadan, mantan gitaris Dewa 19. Terdapat dua foto yang dibagikan, yakni saat Lutia berusia 29 tahun, maksud kami 9 tahun, dan saat berusia 28 tahun. Meski 20 tahun berlalu, wajah Tio Nugros tampak masih sama. Foto tersebut lantas menjadi ramai di media sosial. Sejumlah netizen juga membubuhkan komentar dan ada yang menyebut Tio Nugros sebagai Dracula karena tidak kunjung tua.
Baim Wong sedang gencar menjodohkan Tiko dengan Rini, manajer pribadi Irfan Jayani atau yang akrab disapa Bang Bro. Bang Bro adalah seorang konten kreatif di YouTube yang pertama kali menyiarkan rumah Tiko yang terbengkalai. Bang Bro juga membantu Tiko membenahi rumahnya yang penuh semak menjadi lebih terawat. Saat Baim Wong datang ke rumah Tiko, suami Paula Verhoeven ini menggoda Tiko dan Rini. Baim Wong juga sempat bertanya kepada Eni Sukaisi apakah ia memberikan restu jika Rini berpacaran dengan Tiko. Ketua RT 6 RW 2 Komplek PLN Noves Haristeja mengatakan hal itu hanyalah sebatas gurauan saja. Noves mengatakan Tiko sudah memiliki pacar. Tiko pun sudah menjalani hubungan dengan kekasihnya selama 4 bulan belakangan. Hanya saja kekasih Tiko ini tidak mau dipublikasi sehingga warganet tidak mengenalinya. Diketahui beberapa waktu lalu media sosial diramaikan dengan rumah mewah terbengkalai yang ternyata ditinggali oleh Ibu Eni dan anaknya Tiko. Tiko Pulung Mustika dikenal warga sekitar sebagai pribadi yang serba bisa dan kerap membantu warga jika sewaktu-waktu membutuhkan tenaganya. Tiko yang juga berprofesi sebagai petugas keamanan di tempat tinggalnya di Cakung, Jakarta Timur, kerap mendapat pemasukan dari hasil membantu warga sekitar rumahnya. Hal itu diungkapkan Cahaya Krisna, seorang tetangga yang cukup mengenal Tiko dan keluarganya sejak mereka pindah di area tersebut sekitar tahun 2000 silam. Tak hanya memahami persoalan media dan teknologi, Tiko pun dikenal memiliki banyak relasi baik dengan rekan sebayanya maupun dengan orang yang lebih tua. Karena hal itu, sewaktu ketika terdapat salah satu warga yang ingin menjual kendaraannya dan warga itu pun langsung menghubungi Tiko untuk menanyakan calon pembelinya. Karena hal itulah warga yang merasa terbantu dengan kehadiran Tiko itu tak pernah segan memberi imbalan kepada pria yang tengah viral tersebut. Tak hanya itu, kegigihan Tiko meringankan beban orang tuanya, khususnya ibunya yang bernama Eni Sukaisih, bahkan sampai mencari uang sampingan dengan bekerja untuk warung internet atau warnet. Tiko yang lumayan memahami tentang teknologi kerap diminta pemilik warnet untuk membantunya apabila terjadi masalah pada sistem komputer. Nama Ressa Herlambang menjadi perbincangan lantaran mengungkap kisah masa lalunya yang jatuh miskin akibat orang tuanya bangkrut. Ressa Herlambang menjelaskan awal kejadian yang ia duga menjadi permasalahan keluarganya jatuh miskin. Kejadian tersebut terjadi pada 2010 silam. Menurut Ressa Herlambang, ia sempat melihat bola api jatuh di rumahnya. Kejadian tersebut bahkan juga dilihat oleh keluarganya. Bahkan selesai kejadian tersebut, Ressa menilai keluarganya jatuh miskin dan membuat kondisi sang ibu sakit-sakitan. Ressa kemudian menceritakan selesai kejadian tersebut yang menyebabkan ibundanya jatuh sakit dan kehilangan kesadaran. Tak hanya itu, sang ibu dan ayahnya sempat tidur di pinggir rel kereta. Lebih lanjut, Ressa menyebut jika keluarganya kehilangan uang sebesar 12 miliar rupiah. Namun ia tidak menjelaskan secara detail pasti kejadian tersebut. Ressa mengaku tak mau masuk ke dalam hal mistis, namun menurutnya hal tersebut yang menyebabkan berpindahnya dari dunia fantasi.
Saat ini, Reza merasa bersyukur karena ia dan keluarganya masih bisa bertahan hidup walaupun penuh dengan kekurangan. Ia juga mengaku di awal tahun ini mendapat job menyanyi meskipun dengan budget yang terbilang biasa. Namun ia tetap bersyukur masih dapat bertahan beberapa tahun ini dibandingkan pada tahun 2010 hingga 2013 silam. Sebagai informasi, karir Reza Herlambang di industri musik di Indonesia berawal dari mengikuti ajang pencarian bakat Asia Bagus pada tahun 1999. Saat mengikuti ajang pencarian bakat Asia Bagus, Reza Herlambang satu angkatan dengan Rio Febrian. Di puncak karirnya, Reza Herlambang juga pernah dijuluki sebagai Justin Timberlake-nya Indonesia. Selain itu, Reza Herlambang juga pernah mendapat julukan sebagai penyanyi R&B pria terbaik. Reza Herlambang tidak hanya dikenal sebagai penyanyi, ia juga dikenal sebagai pemain sinetron. Beberapa sinetron yang dibintanginya yaitu Pernikahan Dini dan Jangan Sepelekan. Harta Bambang Triatmojo diketahui tembus 28 triliun rupiah. Di balik kekayaan Bambang yang mencapai puluhan miliar rupiah tersebut, kehidupan Mayang Sari lantas menjadi sorotan. Mayang Sari diketahui melakukan traveling yang tidak main-main bersama sahabat-sahabatnya. Kehidupan Mayang Sari memang selalu menjadi perbincangan publik semenjak dinikahi Bambang Triatmojo. Namun awal pernikahan Mayang Sari dan Bambang Triatmojo sempat menjadi bahan perbincangan. Pasalnya, di awal pernikahannya dengan Bambang, Mayang Sari sempat dituding sebagai pelakor dalam rumah tangga sang Pangeran Cendana dan Halimah Agustina Kamil. Bambang Triatmojo dan Mayang Sari akhirnya meresmikan pernikahan mereka pada tahun 2011. Peresmian status pernikahan mereka ini terjadi setelah Bambang Triatmojo resmi bercerai dengan Halimah pada tahun 2007. Dari pernikahannya dengan Bambang Triatmojo, Mayang Sari dikaruniai seorang putri cantik bernama Kirani Triatmojo. Meski awal pernikahannya dengan Bambang penuh kontroversi, Mayang Sari pun membuktikan bahwa keluarganya saat ini hidup bahagia. Selesai menjadi istri Bambang Triatmojo, Mayang Sari juga dikenal dengan gaya hidupnya yang mewah. Hal itu dikarenakan Bambang Triatmojo masih mewarisi darah keluarga Cendana yang dikenal tajir melintir. Usut punya usut, harta kekayaan Bambang Triatmojo tembus 28 triliun rupiah. Kekayaan tersebut hasil dari kerja keras sang Pangeran Cendana yang merupakan seorang pengusaha hingga politikus sukses. Selesai menjadi istri Bambang Triatmojo, Mayang Sari kerap memamerkan kehidupan mewahnya. Seperti baru-baru ini, Mayang Sari melakukan traveling bersama geng sosialita di negeri ini. Bahkan traveling Mayang Sari tidak main-main. Hal itu bisa dilihat melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu 5 Februari. Dalam unggahannya, Mayang Sari membagikan video yang menunjukkan perjalanan traveling bersama geng sosialitanya. Pada video tersebut, istri Bambang Triatmojo itu tampak begitu bahagia bisa traveling bersama geng sosialitanya. Pasalnya, ia memboyong geng sosialitanya tersebut ke negeri jiran Malaysia untuk liburan mewah. Tentu saja, Mayang Sari selalu bergaya mewah bak sosialita kelas atas saat traveling bersama gengnya. Tak hanya itu, ibu satu orang anak itu bahkan makan di restoran mewah dengan pemandangan Menara Kembar.
Sosok perempuan yang merangkul Roky Gerung terungkap. Wanita bernama lengkap Salsabila Syaira itu ternyata mantan asisten staf khusus Presiden. Diketahui konser Dewa 19 menjadi trending topik di Twitter. Bukan hanya karena penampilan Dewa 19 yang menakjubkan, di konser itu Roky Gerung juga terciduk dirangkul mesra oleh seorang wanita muda dan cantik. Saat wajah keduanya tersorot kamera dan masuk ke layar konser, tiba-tiba saja wanita yang merangkul Roky Gerung kikuk dan melepas rangkulan. Netizen pun bertanya-tanya siapa sosok wanita yang merangkul dosen filsafat dari Universitas Indonesia tersebut. Ternyata wanita itu bernama Salsabila Syaira. Wanita muda itu merupakan presenter di sebuah media daring. Usai sosoknya diburu netizen, Salsabila Syaira langsung memprivasi akun Instagramnya. Namun diketahui dalam acara yang dipandu Salsa, Roky Gerung sempat menjadi bintang tamu pada November 2022 lalu. Di akun TikToknya, Salsa juga mengunggah kebersamaannya dengan Roky Gerung seusai konser Dewa 19. Pada narasinya, Salsa menyebut bahwa ia memang bersama di konser Dewa 19. Dikutip dari situs LinkedIn, Salsabila Syaira sendiri merupakan seorang host dan juga mahasiswa doktoral di Universitas Padjadjaran Bandung. Ia menyelesaikan gelar sarjana dan magister ilmu politik dan pemerintahan di Universitas Padjadjaran. Dalam keterangan yang ia tulis di akun miliknya, ia pernah menjadi pembantu asisten staf khusus Presiden bidang keagamaan dalam negeri saat usianya 23 tahun. Ia masuk dalam tim komunikasi pada Juni 2018 hingga Desember 2019. Ia menyelesaikan gelar sarjana dan magister ilmu politik dan pemerintahan di Unpad. Kini Salsa menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Serikat Demokrasi Indonesia atau SDI. SDI sendiri adalah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan politik dan ekonomi kerakyatan. Dirinya juga masuk di organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Jawa Barat. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Pelawak Nunung Sri Mulat harus menelan hal pahit karena dirinya sudah divonis dokter mengidap kanker payudara stadium rendah. Vonis kanker payudara diterima oleh Nunung setelah mendengar langsung dari dokter saat membacakan hasil biopsi yang keluar pada akhir pekan lalu. Beredar kabar bahwa wanita berusia 59 tahun ini sampai menjual beberapa aset, satu diantaranya adalah rumah untuk menyiapkan pengobatan kanker payudaranya. Wanita yang merupakan istri Ian Sambiran itu memastikan biaya pengobatannya ditanggung oleh asuransi dari pemerintah, yaitu BPJS. Saat ini, wanita yang bernama lengkap Tri Retno Prayudati itu masih terus menenangkan dirinya untuk bersiap menjalani operasi pengangkatan massa kanker di payudara. Nunung berharap tindakan operasi pengangkatan massa kanker di payudaranya bisa berjalan lancar tanpa mendapati hasil yang mengkhawatirkan. Apa itu berita, apa itu, dari mana itu beritanya? Saya nggak pernah ngomong kayak gitu loh. Nggak benar ini. Nah, nggak benar. Tabungan berarti udah banyak ya Mami ya? Alhamdulillah. Ya. Ya. Ini pengobatan pakai asuransi BPJS seperti apa, Mi? BPJS. Oh, ya. Makasih ya. Makasih, Mi. Thank you, Mami. Indra Bekti terpantau kembali dirawat di rumah sakit. Sebagaimana diketahui bahwa Indra Bekti sudah diperbolehkan pulang pada 21 Januari 2023 lalu. Pada hari Senin 6 Februari 2023 kemarin, Indra Bekti kembali terlihat berada di atas ranjang rumah sakit RSPAD Gatot Subroto kawasan Senen, Jakarta Pusat. Hal tersebut diketahui dari unggahan Instagram story Aldila Jelita saat membagikan foto Indra Bekti yang sedang terbaring di kasur perawatan. Indra Bekti disebutkan menjalani perawatan lanjutan di RSPAD Gatot Subroto sebagai persiapan menjalani operasi di bagian mata. Bahkan sahabat Indi Barens itu akan langsung ditangani dokter spesialis mata Brigjen S. Bambang yang sehari-hari berdinas sebagai dokter kepresidenan ahli mata.
Roy Manela, adik Indra Bekti yang juga menjadi juru bicara keluarga mengatakan bahwa sang kakak menderita stroke penglihatan. Hal ini membuat kedua mata Indra Bekti terutama di bagian kanan yang sulit untuk melihat objek. Jarak pandang kedua mata Indra Bekti juga dikatakan semakin pendek. Sebelumnya, Indra Bekti sempat membuat warganet khawatir selesai menerima pekerjaan sebagai host konser musik boyband asal Inggris Blue. Indra Bekti akan memandu keseluruhan acara mulai dari awal hingga akhir yang berdurasi kurang lebih 2 hingga 3 jam. Wajar apabila masyarakat merasa cemas mengingat kondisi Indra Bekti belum sepenuhnya pulih. Namun Aldi Lajelita memastikan bahwa nantinya Indra Bekti akan tetap didampingi oleh tim khusus saat berada di atas panggung. Dalam unggahannya, Aldila membagikan video singkat tentang Indra Bekti yang terbaring lagi di ranjang rumah sakit. Bekti kembali ke rumah sakit rencananya ternyata untuk menjalani operasi mata. Menurut Aldila, penglihatan Bekti mulai terganggu imbas pecah pembuluh darah di otak. Aldila mengungkapkan tindakan medis ini atas permintaan Indra Bekti sendiri. Proses terapi Indra Bekti pasca pendarahan otak sendiri berlangsung dengan baik, hanya saja penglihatan Bekti belum kembali normal. Aldila Jelita, istri dari Indra Bekti, mengabarkan bahwa suaminya harus dilarikan dan dirawat di rumah sakit lagi. Indra Bekti yang belum lama keluar dari rumah sakit selesai mengalami pendarahan otak, namun kini terpaksa harus kembali menjalani perawatan di rumah sakit. Kabar ini disampaikan oleh Aldila Jelita melalui Instagram story-nya. Dalam unggahannya, Aldila membagikan video singkat tentang Indra Bekti yang terbaring lagi di ranjang rumah sakit. Bekti kembali ke rumah sakit rencananya ternyata untuk menjalani operasi mata. Menurut Aldila, penglihatan Bekti mulai terganggu imbas pecah pembuluh darah di otak. Aldila mengungkapkan tindakan medis ini atas permintaan Indra Bekti sendiri. Proses terapi Indra Bekti pasca pendarahan otak sendiri memang berlangsung dengan baik. Hanya saja penglihatan Bekti belum kembali normal. Operasi mata Indra Bekti rencananya akan dilangsungkan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Bahkan, sahabat Indi Barens itu akan langsung ditangani dokter spesialis mata Brigjen S. Bambang yang sehari-hari berdinas sebagai dokter kepresidenan ahli mata. Sebagaimana diketahui, Indra Bekti pingsan di sela kegiatan siaran di salah satu radio di Jakarta pada 28 Desember 2022 lalu. Ia langsung dilarikan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo untuk mendapat pertolongan pertama. Manajer Indra Bekti, Roy, mengungkapkan kronologi sebelum pembawa acara itu dilarikan ke rumah sakit pada 28 Desember. Pada awalnya, Indra Bekti memang setiap pagi menjalani aktivitas sebagai penyiar di salah satu stasiun radio. Ia pun tiba-tiba izin ke toilet namun tak kunjung kembali. Ketika didatangi ke toilet, Bekti ternyata ditemukan sudah dalam kondisi pingsan. Roy mengatakan seminggu sebelum ditemukan pingsan, Indra Bekti memang tidak enak badan. Indra Bekti ditemukan duduk di kloset dalam kondisi pingsan. Saat ditemukan pingsan, Indra Bekti langsung dilarikan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo.
Nunung Sri Mulat sepenuhnya percaya dengan teknologi kedokteran dan tenaga kesehatan di Indonesia. Hal itu yang menjadi alasan ia tak memiliki rencana berobat ke luar negeri untuk sembuh dari kanker payudara yang dideritanya. Bahkan Nunung mengaku biaya pengobatannya ditanggung oleh BPJS. Nunung belum mau menjalani pengobatan alternatif untuk mengobati kanker payudaranya. Ia tak mau spekulasi dalam berobat karena ia tahu penyakitnya cukup mematikan. Wanita berusia 59 tahun ini akan mengikuti anjuran dokter dalam menjalani pengobatan. Nunung mengaku tak mau coba-coba selama proses penyembuhan kanker payudaranya. Nunung Sri Mulat menegaskan selama menjalani pengobatan, ia diminta tidak mengonsumsi daging, MSG, dan lainnya yang bisa memperburuk kondisinya. Hal tersebut didukung oleh keponakannya yang kebetulan bekerja mengurus orang-orang yang terkena kanker. Sehingga makanan yang harus dikonsumsi oleh Nunung juga diurus oleh keponakannya tersebut. Sebelumnya beredar kabar bahwa wanita berusia 59 tahun ini sampai menjual beberapa aset, satu diantaranya adalah rumah untuk menyiapkan pengobatan kanker payudaranya. Wanita yang merupakan istri Ian Sambiran itu memastikan biaya pengobatannya ditanggung oleh asuransi dari pemerintah, yaitu BPJS. Saat ini Nunung masih terus menenangkan dirinya untuk bersiap menjalani operasi pengangkatan massa kanker di payudara. Ia berharap tindakan operasi pengangkatan massa kanker di payudaranya bisa berjalan lancar tanpa mendapati hasil yang mengkhawatirkan. Banyak yang ngasih saran, banyak banget yang coba ini nyoba karena aku nggak mau coba-coba. Kalau memang dokter udah mengajarkan diangkat ya diangkat. Untuk ukuran umurnya sendiri masih 2 cm ya. Kemarin diameternya 2 minggu yang lalu sih masih 2 cm. Alhamdulillah masih 2 cm. Ya nangis lah. Kan waktu itu masih punya harapan sebelum biopsi keluar, tapi setelah ya nangis dan aku nggak bisa ngomong apa-apa. Dokter sampai, ayo Mbak Nurul mau ngomong apa? Enggak, yang terbaik aja dok. Yang terbaik pengobatannya bakal di Indonesia atau di luar? Di sini di Indonesia kan udah baik, ngapain keluar negeri? Indonesia udah canggih-canggih kok. Ada ramuan khusus atau enggak minuman-minuman? Nggak ada. Gitu. Nah sekarang lagi konsumsi, kebetulan keponakan kan kerja ngurusin makanannya orang-orang kena kanker. Nah kebetulan banget, jadi sekarang udah diurusin makannya sama dia, ya jus-jusan, terus nggak makan daging, MSG itu di stop dulu. Sekarang lagi jus, terus makanan sehat lah, pokoknya makanan buat orang-orang. Penyanyi dangdut Lia Ladista bisa dibilang merupakan tipikal istri sabar. Pasalnya ia berkali-kali memaafkan kelakuan Muhammad Munawir Najib, sang suami yang selalu membuatnya kecewa. Bahkan mantan personel Trio Macan itu juga pernah memaafkan sang suami setelah diam-diam mengambil uang yang rencananya digunakan untuk program hamil. Ironisnya uang itu dihabiskan untuk judi online. Lia sebetulnya kecewa, namun ia berusaha pasrah dan berpikir bahwa Tuhan belum menghendakinya untuk memiliki anak. Sebagai informasi, Lia Ladista dan Munawir Najib resmi menikah pada 2015. Selama 7 tahun pernikahan, mereka belum dikaruniai anak. Kala itu, Munawir menangis meminta maaf kepada Lia dan bersujud. Lagi-lagi, hati Lia luluh dan memaafkan sang suami. Suaminya pun berjanji untuk tidak lagi bermain judi online, namun diingkari. Kini Munawir berurusan dengan hukum karena memakai uang bank tempatnya bekerja untuk judi online. Adapun total uang bank yang dipakai oleh Munawir mencapai 27 miliar rupiah. Deolipa Yumara selaku kuasa hukum Lia mengatakan saat ini Munawir Najib sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh pihak berwenang di Sulawesi Utara. Karena tidak ingin terlibat dalam rentetan tindakan dugaan pidana ini, Lia Ladista menggugat cerai Munawir Najib ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin 6 Februari. Mantan personel Trio Macan Lia Ladista mengaku tidak membawa harta benda saat datang ke Jakarta dari Sulawesi Utara. Sebab aset-aset sang suami Muhammad Munawir Najib menurut Lia sudah disita oleh pihak berwenang lantaran mengambil uang dari tempatnya bekerja untuk berjudi online. Tak hanya itu, Lia kini lebih baik menjual sejumlah barang berharga untuk menyambung hidupnya di ibu kota. 2 bulan belakangan di Jakarta, Lia bahkan telah menjual 2 ponsel miliknya. Semua dilakukan dibanding berutang kepada orang lain.
Bahkan saat ini Lia mengaku berjualan keripik untuk mendapatkan penghasilan lebih guna mencukupi kehidupan sehari-harinya karena belum mendapatkan pekerjaan lain. Iya, mama baik banget ya. Karena kalau aku ngerasain punya mama lagi itu semenjak punya mertua. Tapi ya namanya kita nggak pernah tahu kan harus seperti ini jalannya saya berpisah. Tapi tetap saya masih silaturahmi meskipun nanti seandainya saya tidak diterima atau mungkin kedatangan saya nanti nggak diterima sama pihak mereka, ya setidaknya saya sudah berusaha nanti menjalin untuk meminta maaf. Saya pasti akan minta maaf meskipun bukan dari saya kesalahannya atau karena ini masalah suami saya, tapi saya tetap akan minta maaf sama mama. Demi mama berarti ya kak ya? Iya, demi mama. Kak, uang program hamil yang dipakai berapa ya? Mungkin kurang lebih 150 juta. Oke, udah. Uang program hamil udah jadi uang judi itu. Udah. Roger dan Warta curhat 2 kali ia dikecewakan menggunakan jasa babysitter. Bahkan salah satunya melakukan kekerasan fisik pada anaknya. Pada 2021 lalu, Cut Meyriska sempat curhat lebih dahulu karena dibuat geram lantaran Sakwil, anak pertamanya, jatuh dari dipan hingga diberi makanan basi dan berujung masuk rumah sakit. Diakui Roger, hari itu adalah kejadian pertama dirinya dan Cut Meyriska dikecewakan oleh pengasuh anak alias babysitter. Ternyata babysitter tersebut tidak memiliki pengalaman mengurus anak kecil sebelumnya. Ia adalah mantan penjaga konter HP yang dijadikan babysitter oleh sebuah yayasan. Tak hanya sekali, Roger dan Cut Meyriska mengaku 2 kali dikecewakan oleh babysitter. Roger mengaku kejadian babysitter kedua ini membuatnya jauh lebih marah. Roger bercerita bahwa babysitter kedua yang ia pekerjakan di rumah justru melakukan kekerasan fisik pada buah hatinya. Beberapa waktu lalu, Cut Meyriska membeberkan kelakuan babysitter pertama mereka. Kali ini giliran Roger yang bicara soal babysitter kedua mereka. Bahkan Roger sampai mengambil tindakan hukum untuk tindakan babysitter mereka yang melakukan kekerasan fisik. Roger dan Cut Meyriska mendapati buah hati mereka menjadi rewel dan sering menangis setiap kali mereka pulang setelah bekerja. Keduanya pun memberikan CCTV dan mendapati bahwa babysitter melakukan kekerasan pada anak mereka. Roger tetap tak terima meskipun yang dilakukan babysitter itu hanya sebuah sentilan. Ia sudah melihat bahwa babysitter tersebut menyakiti buah hatinya. Roger mengatakan sejak lahir anaknya itu tak rewel. Namun setelah menggunakan jasa babysitter, yang terjadi justru sebaliknya. Hingga saat ini, Sakwil buah hati Roger dan Cika masih trauma dengan mainan mobil-mobilan yang sempat dijepitkan ke tangannya. Pelapor Sule CS Syahrul Rizal hadir di Polda Metro Jaya untuk memenuhi agenda pemeriksaan di Ditreskrimum pada Senin 6 Februari. Syahrul Rizal didampingi oleh kuasa hukumnya Muhammad Mualimin kembali menjelaskan mengenai keinginan kliennya terhadap Sule CS. Mualimin menjelaskan jika kliennya ingin pihak Sule, Budi Dalton, dan Mang Saswi melakukan klarifikasi dan sanggahan terkait video yang dilaporkan. Hal ini diminta karena Mualimin mengatakan jika kliennya tidak sepenuhnya memahami mengenai maksud isi video yang dilaporkan. Hal ini disebabkan bahasa yang digunakan oleh Sule CS adalah bahasa campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Sunda.
Selanjutnya, dalam laporan ini diketahui bahwa Sule CS disangkakan dengan pasal ujaran kebencian dan penistaan agama melalui Undang-Undang ITE. Mualimin menjelaskan jika pasal yang menjerat Sule CS itu bisa memberikan tuntutan hukuman di atas 7 tahun. Diketahui komedian Sutisna alias Sule dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penistaan agama. Tak hanya Sule, Mang Saswi dan budayawan Budi Dalton juga ikut terseret. Laporan ini dibuat karena adanya konten video yang menyebut miras adalah minuman Rasulullah. Ketiganya dilaporkan oleh seorang pria bernama Syahrul Rizal. Sule dilaporkan atas dugaan kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE serta penistaan agama. Saat dikonfirmasi pada 23 November lalu, Rizal menyebut bahwa pernyataan Sule CS bisa menyinggung umat agama dan berpotensi menganggap keonaran. Diketahui laporan tersebut bermula dengan adanya video yang dibuat oleh ketiganya, di mana Budi Dalton membuat pernyataan jika miras adalah minuman Rasulullah. Kemudian Sule dan Mang Saswi diduga ikut tertawa mendengar pernyataan Budi Dalton. Ada dugaan ketiganya menyinggung umat Islam dan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Rizal menyebut bahwa pernyataan Budi berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Menurutnya, semasa hidup Rasulullah selalu memerangi miras. Makanya ketika dilaporkan oleh klien kami, harapannya adalah Sule dan kawan-kawan ini memberikan klarifikasi dan memberikan sanggahan gitu. Sejauh mana video itu yang beredar itu sebenarnya seperti apa sih? Karena kan klien kami juga tidak sepenuhnya paham karena dalam video itu kan campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda gitu. Jadi tentu kami butuh keterangan lebih lanjut dari terlapor gitu. Sosok Tio Nugros, mantan drummer Dewa 19 menjadi sorotan saat konser band yang dinahkodai Ahmad Dhani menggelar konser pada Sabtu 4 Februari lalu. Paras tampan Tio Nugros yang awet muda menjadi magnet tersendiri di antara pengisi konser bertajuk Pesta Rakyat 30 tahun berkarya Dewa 19 di Jakarta International Stadium. Seolah ingin mengembalikan nostalgia dengan Dewa 19 pada medio 2000-an, grup band bentukan Ahmad Dhani ini menampilkan Once Mekel pada vokal serta Tio Nugros pada drum. Membawakan lagu yang berjudul Roman Picisan, Once dan Tio sukses membuat penonton semakin riuh. Bahkan sesekali layar besar yang mempertontonkan aksi Tio bermain drum langsung disambut teriakan histeris penonton. Tak hanya membawakan lagu itu, Dewa 19 dengan Once dan Tio Nugros membawakan lagu Kosong dan Cemburu. Dan lagi-lagi penonton dibuat histeris. Kalimat pujian bernada takjub pun keluar dari netizen saat mengetahui wajah dan aksi Tio Nugros di panggung. Warganet memuji ketampanan Tio dengan meninggalkan komentar gantengnya meresahkan. Bahkan pemilik akun bernama Rita Harjono juga menuliskan hal serupa yang menyebut Tio Nugros sebagai drummer terganteng sejagat raya. Bahkan teman sesama musisi mengakui kegantengan Tio Nugros seolah tak lekang oleh waktu. Ucapan Ari Lasso soal sosok Tio Nugros terekam dalam jejak digital yang diabadikan pengguna TikTok. Tak dipungkiri, memang di usianya yang tak lagi muda, Tio Nugros masih terlihat sangat tampan dan seolah menolak tua. Saat umurnya sudah berusia 53 tahun, penampilan Tio Nugros nyaris tak pernah berubah sama seperti 20 tahun silam. Netizen tengah dihebohkan dengan perbandingan foto Tio Nugros pada 2003 dan 2023 yang tak tampak lebih tua. Foto tersebut mulanya dibagikan oleh artis Lutia Suri melalui akun Instagramnya. Dalam foto itu, Lutia berfoto bersama Tio Nugros dan Andra Junaidi Ramadan, mantan gitaris Dewa 19. Terdapat dua foto yang dibagikan, yakni saat Lutia berusia 29 tahun, maksud kami 9 tahun, dan saat berusia 28 tahun. Meski 20 tahun berlalu, wajah Tio Nugros tampak masih sama. Foto tersebut lantas menjadi ramai di media sosial. Sejumlah netizen juga membubuhkan komentar dan ada yang menyebut Tio Nugros sebagai Dracula karena tidak kunjung tua.
Baim Wong sedang gencar menjodohkan Tiko dengan Rini, manajer pribadi Irfan Jayani atau yang akrab disapa Bang Bru. Bang Bru adalah seorang konten kreatif di YouTube yang pertama kali menyiarkan rumah Tiko yang terbengkalai. Bang Bru juga membantu Tiko membenahi rumahnya yang penuh semak menjadi lebih terawat. Saat Baim Wong datang ke rumah Tiko, suami Paula Verhoeven ini menggoda Tiko dan Rini. Baim Wong juga sempat bertanya kepada Eni Sukaisi apakah ia memberikan restu jika Rini berpacaran dengan Tiko. Ketua RT 6 RW 2 Komplek PLN Noves Haristeja mengatakan hal itu hanyalah sebatas gurauan saja. Noves mengatakan Tiko sudah memiliki pacar. Tiko pun sudah menjalani hubungan dengan kekasihnya selama 4 bulan belakangan. Hanya saja kekasih Tiko ini tidak mau dipublikasi sehingga warganet tidak mengenalinya. Diketahui beberapa waktu lalu media sosial diramaikan dengan rumah mewah terbengkalai yang ternyata ditinggali oleh Ibu Eni dan anaknya Tiko. Tiko Pulung Mustika dikenal warga sekitar sebagai pribadi yang serba bisa dan kerap membantu warga jika sewaktu-waktu membutuhkan tenaganya. Tiko yang juga berprofesi sebagai petugas keamanan di tempat tinggalnya di Cakung, Jakarta Timur, kerap mendapat pemasukan dari hasil membantu warga sekitar rumahnya. Hal itu diungkapkan Cahaya Krisna, seorang tetangga yang cukup mengenal Tiko dan keluarganya sejak mereka pindah di area tersebut sekitar tahun 2000 silam. Tak hanya memahami persoalan media dan teknologi, Tiko pun dikenal memiliki banyak relasi baik dengan rekan sebayanya maupun dengan orang yang lebih tua. Karena hal itu, sewaktu ketika terdapat salah satu warga yang ingin menjual kendaraannya dan warga itu pun langsung menghubungi Tiko untuk menanyakan calon pembelinya. Karena hal itulah warga yang merasa terbantu dengan kehadiran Tiko itu tak pernah segan memberi imbalan kepada pria yang tengah viral tersebut. Tak hanya itu, kegigihan Tiko meringankan beban orang tuanya, khususnya ibunya yang bernama Eni Sukaisi, bahkan sampai mencari uang sampingan dengan bekerja untuk warung internet atau warnet. Tiko yang lumayan memahami tentang teknologi, kerap diminta pemilik warnet untuk membantunya apabila terjadi masalah pada sistem komputer. Nama Ressa Herlambang menjadi perbincangan lantaran mengungkap kisah masa lalunya yang jatuh miskin akibat orang tuanya bangkrut. Ressa Herlambang menjelaskan awal kejadian yang ia duga menjadi permasalahan keluarganya jatuh miskin. Kejadian tersebut terjadi pada 2010 silam. Menurut Ressa Herlambang, ia sempat melihat bola api jatuh di rumahnya. Kejadian tersebut bahkan juga dilihat oleh keluarganya. Bahkan selesai kejadian tersebut, Ressa menilai keluarganya jatuh miskin dan membuat kondisi sang ibu sakit-sakitan. Ressa kemudian menceritakan selesai kejadian tersebut yang menyebabkan ibundanya jatuh sakit dan kehilangan kesadaran. Tak hanya itu, sang ibu dan ayahnya sempat tidur di pinggir rel kereta. Lebih lanjut, Ressa menyebut jika keluarganya kehilangan uang sebesar 12 miliar rupiah. Namun ia tidak menjelaskan secara detail pasti kejadian tersebut. Ressa mengaku tak mau masuk ke dalam hal mistis, namun menurutnya hal tersebut yang menyebabkan berpindahnya dari dunia fantasi.
Saat ini, Reza merasa bersyukur karena ia dan keluarganya masih bisa bertahan hidup walaupun penuh dengan kekurangan. Ia juga mengaku di awal tahun ini mendapat job menyanyi meskipun dengan budget yang terbilang biasa. Namun ia tetap bersyukur masih dapat bertahan beberapa tahun ini dibandingkan pada tahun 2010 hingga 2013 silam. Sebagai informasi, karir Reza Herlambang di industri musik di Indonesia berawal dari mengikuti ajang pencarian bakat Asia Bagus pada tahun 1999. Saat mengikuti ajang pencarian bakat Asia Bagus, Reza Herlambang satu angkatan dengan Rio Febrian. Di puncak karirnya, Reza Herlambang juga pernah dijuluki sebagai Justin Timberlake-nya Indonesia. Selain itu, Reza Herlambang juga pernah mendapat julukan sebagai penyanyi R&B pria terbaik. Reza Herlambang tidak hanya dikenal sebagai penyanyi, ia juga dikenal sebagai pemain sinetron. Beberapa sinetron yang dibintanginya yaitu Pernikahan Dini dan Jangan Sepelekan. Harta Bambang Triatmojo diketahui tembus 28 triliun rupiah. Di balik kekayaan Bambang yang mencapai puluhan miliar rupiah tersebut, kehidupan Mayang Sari lantas menjadi sorotan. Mayang Sari diketahui melakukan traveling yang tidak main-main bersama sahabat-sahabatnya. Kehidupan Mayang Sari memang selalu menjadi perbincangan publik semenjak dinikahi Bambang Triatmojo. Namun awal pernikahan Mayang Sari dan Bambang Triatmojo sempat menjadi bahan perbincangan. Pasalnya, di awal pernikahannya dengan Bambang, Mayang Sari sempat dituding sebagai pelakor dalam rumah tangga sang Pangeran Cendana dan Halimah Agustina Kamil. Bambang Triatmojo dan Mayang Sari akhirnya meresmikan pernikahan mereka pada tahun 2011. Peresmian status pernikahan mereka ini terjadi setelah Bambang Triatmojo resmi bercerai dengan Halimah pada tahun 2007. Dari pernikahannya dengan Bambang Triatmojo, Mayang Sari dikaruniai seorang putri cantik bernama Kirani Triatmojo. Meski awal pernikahannya dengan Bambang penuh kontroversi, Mayang Sari pun membuktikan bahwa keluarganya saat ini hidup bahagia. Selesai menjadi istri Bambang Triatmojo, Mayang Sari juga dikenal dengan gaya hidupnya yang mewah. Hal itu dikarenakan Bambang Triatmojo masih mewarisi darah keluarga Cendana yang dikenal tajir melintir. Usut punya usut, harta kekayaan Bambang Triatmojo tembus 28 triliun rupiah. Kekayaan tersebut hasil dari kerja keras sang Pangeran Cendana yang merupakan seorang pengusaha hingga politikus sukses. Selesai menjadi istri Bambang Triatmojo, Mayang Sari kerap memamerkan kehidupan mewahnya. Seperti baru-baru ini, Mayang Sari melakukan traveling bersama geng sosialita di negeri ini. Bahkan traveling Mayang Sari tidak main-main. Hal itu bisa dilihat melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu 5 Februari. Dalam unggahannya, Mayang Sari membagikan video yang menunjukkan perjalanan traveling bersama geng sosialitanya. Pada video tersebut, istri Bambang Triatmojo itu tampak begitu bahagia bisa traveling bersama geng sosialitanya. Pasalnya, ia memboyong geng sosialitanya tersebut ke negeri jiran Malaysia untuk liburan mewah. Tentu saja, Mayang Sari selalu bergaya mewah bak sosialita kelas atas saat traveling bersama gengnya. Tak hanya itu, ibu satu orang anak itu bahkan makan di restoran mewah dengan pemandangan Menara Kembar.
Sosok perempuan yang merangkul Roky Gerung terungkap. Wanita bernama lengkap Salsabila Syaira itu ternyata mantan asisten staf khusus Presiden. Diketahui konser Dewa 19 menjadi trending topik di Twitter. Bukan hanya karena penampilan Dewa 19 yang menakjubkan, di konser itu Roky Gerung juga terciduk dirangkul mesra oleh seorang wanita muda dan cantik. Saat wajah keduanya tersorot kamera dan masuk ke layar konser, tiba-tiba saja wanita yang merangkul Roky Gerung kikuk dan melepas rangkulan. Netizen pun bertanya-tanya siapa sosok wanita yang merangkul dosen filsafat dari Universitas Indonesia tersebut. Ternyata wanita itu bernama Salsabila Syaira. Wanita muda itu merupakan presenter di sebuah media daring. Usai sosoknya diburu netizen, Salsabila Syaira langsung memprivasi akun Instagramnya. Namun diketahui dalam acara yang dipandu Salsa, Roky Gerung sempat menjadi bintang tamu pada November 2022 lalu. Di akun TikToknya, Salsa juga mengunggah kebersamaannya dengan Roky Gerung seusai konser Dewa 19. Pada narasinya, Salsa menyebut bahwa ia memang bersama di konser Dewa 19. Dikutip dari situs LinkedIn, Salsabila Syaira sendiri merupakan seorang host dan juga mahasiswa doktoral di Universitas Padjadjaran Bandung. Ia menyelesaikan gelar sarjana dan magister ilmu politik dan pemerintahan di Universitas Padjadjaran. Dalam keterangan yang ia tulis di akun miliknya, ia pernah menjadi pembantu asisten staf khusus Presiden bidang keagamaan dalam negeri saat usianya 23 tahun. Ia masuk dalam tim komunikasi pada Juni 2018 hingga Desember 2019. Ia menyelesaikan gelar sarjana dan magister ilmu politik dan pemerintahan di Unpad. Kini Salsa menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Serikat Demokrasi Indonesia atau SDI. SDI sendiri adalah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan politik dan ekonomi kerakyatan. Dirinya juga masuk di organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Jawa Barat. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Pelawak Nunung Sri Mulat harus menelan hal pahit karena dirinya sudah divonis dokter mengidap kanker payudara stadium rendah. Vonis kanker payudara diterima oleh Nunung setelah mendengar langsung dari dokter saat membacakan hasil biopsi yang keluar pada akhir pekan lalu. Beredar kabar bahwa wanita berusia 59 tahun ini sampai menjual beberapa aset, satu diantaranya adalah rumah untuk menyiapkan pengobatan kanker payudaranya. Wanita yang merupakan istri Ian Sambiran itu memastikan biaya pengobatannya ditanggung oleh asuransi dari pemerintah, yaitu BPJS. Saat ini, wanita yang bernama lengkap Tri Retno Prayudati itu masih terus menenangkan dirinya untuk bersiap menjalani operasi pengangkatan massa kanker di payudara. Nunung berharap tindakan operasi pengangkatan massa kanker di payudaranya bisa berjalan lancar tanpa mendapati hasil yang mengkhawatirkan. Apa itu berita, apa itu, dari mana itu beritanya? Saya nggak pernah ngomong kayak gitu loh. Nggak benar ini? Nah, nggak benar. Tabungan berarti udah banyak ya Mami ya? Alhamdulillah. Ya. Ya. Ini pengobatan pakai asuransi BPJS seperti apa, Mi? BPJS. Oh, ya. Terima kasih ya. Terima kasih, Mi. Thank you, Mami. Indra Bekti terpantau kembali dirawat di rumah sakit. Sebagaimana diketahui bahwa Indra Bekti sudah diperbolehkan pulang pada 21 Januari 2023 lalu. Pada hari Senin 6 Februari 2023 kemarin, Indra Bekti kembali terlihat berada di atas ranjang rumah sakit RSPAD Gatot Subroto kawasan Senen, Jakarta Pusat. Hal tersebut diketahui dari unggahan Instagram story Aldi Lajelita saat membagikan foto Indra Bekti yang sedang terbaring di kasur perawatan. Indra Bekti disebutkan menjalani perawatan lanjutan di RSPAD Gatot Subroto sebagai persiapan menjalani operasi di bagian mata. Bahkan sahabat Indi Barens itu akan langsung ditangani dokter spesialis mata Brigjen S. Bambang yang sehari-hari berdinas sebagai dokter kepresidenan ahli mata.
Roy Manela, adik Indra Bekti yang juga menjadi juru bicara keluarga mengatakan bahwa sang kakak menderita stroke penglihatan. Hal ini membuat kedua mata Indra Bekti terutama di bagian kanan yang sulit untuk melihat objek. Jarak pandang kedua mata Indra Bekti juga dikatakan semakin pendek. Sebelumnya, Indra Bekti sempat membuat warganet khawatir selesai menerima pekerjaan sebagai host konser musik boyband asal Inggris Blue. Indra Bekti akan memandu keseluruhan acara mulai dari awal hingga akhir yang berdurasi kurang lebih 2 hingga 3 jam. Wajar apabila masyarakat merasa cemas mengingat kondisi Indra Bekti belum sepenuhnya pulih. Namun Aldila Jelita memastikan bahwa nantinya Indra Bekti akan tetap didampingi oleh tim khusus saat berada di atas panggung. Dalam unggahannya, Aldila membagikan video singkat tentang Indra Bekti yang terbaring lagi di ranjang rumah sakit. Bekti kembali ke rumah sakit rencananya ternyata untuk menjalani operasi mata. Menurut Aldila, penglihatan Bekti mulai terganggu imbas pecah pembuluh darah di otak. Aldila mengungkapkan tindakan medis ini atas permintaan Indra Bekti sendiri. Proses terapi Indra Bekti pasca pendarahan otak sendiri berlangsung dengan baik, hanya saja penglihatan Bekti belum kembali normal. Aldila Jelita, istri dari Indra Bekti, mengabarkan bahwa suaminya harus dilarikan dan dirawat di rumah sakit lagi. Indra Bekti yang belum lama keluar dari rumah sakit selesai mengalami pendarahan otak, namun kini terpaksa harus kembali menjalani perawatan di rumah sakit. Kabar ini disampaikan oleh Aldila Jelita melalui Instagram story-nya. Dalam unggahannya, Aldila membagikan video singkat tentang Indra Bekti yang terbaring lagi di ranjang rumah sakit. Bekti kembali ke rumah sakit rencananya ternyata untuk menjalani operasi mata. Menurut Aldila, penglihatan Bekti mulai terganggu imbas pecah pembuluh darah di otak. Aldila mengungkapkan tindakan medis ini atas permintaan Indra Bekti sendiri. Proses terapi Indra Bekti pasca pendarahan otak sendiri memang berlangsung dengan baik. Hanya saja penglihatan Bekti belum kembali normal. Operasi mata Indra Bekti rencananya akan dilangsungkan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Bahkan, sahabat Indi Barens itu akan langsung ditangani dokter spesialis mata Brigjen S. Bambang yang sehari-hari berdinas sebagai dokter kepresidenan ahli mata. Sebagaimana diketahui, Indra Bekti pingsan di sela kegiatan siaran di salah satu radio di Jakarta pada 28 Desember 2022 lalu. Ia langsung dilarikan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo untuk mendapat pertolongan pertama. Manajer Indra Bekti, Roy, mengungkapkan kronologi sebelum pembawa acara itu dilarikan ke rumah sakit pada 28 Desember. Pada awalnya, Indra Bekti memang setiap pagi menjalani aktivitas sebagai penyiar di salah satu stasiun radio. Ia pun tiba-tiba izin ke toilet namun tak kunjung kembali. Ketika didatangi ke toilet, Bekti ternyata ditemukan sudah dalam kondisi pingsan. Roy mengatakan seminggu sebelum ditemukan pingsan, Indra Bekti memang tidak enak badan. Indra Bekti ditemukan duduk di kloset dalam kondisi pingsan. Saat ditemukan pingsan, Indra Bekti langsung dilarikan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo.
Nunung Sri Mulat sepenuhnya percaya dengan teknologi kedokteran dan tenaga kesehatan di Indonesia. Hal itu yang menjadi alasan ia tak memiliki rencana berobat ke luar negeri untuk sembuh dari kanker payudara yang dideritanya. Bahkan Nunung mengaku biaya pengobatannya ditanggung oleh BPJS. Nunung belum mau menjalani pengobatan alternatif untuk mengobati kanker payudaranya. Ia tak mau spekulasi dalam berobat karena ia tahu penyakitnya cukup mematikan. Wanita berusia 59 tahun ini akan mengikuti anjuran dokter dalam menjalani pengobatan. Nunung mengaku tak mau coba-coba selama proses penyembuhan kanker payudaranya. Nunung Sri Mulat menegaskan selama menjalani pengobatan, ia diminta tidak mengonsumsi daging, MSG, dan lainnya yang bisa memperburuk kondisinya. Hal tersebut didukung oleh keponakannya yang kebetulan bekerja mengurus orang-orang yang terkena kanker. Sehingga makanan yang harus dikonsumsi oleh Nunung juga diurus oleh keponakannya tersebut. Sebelumnya beredar kabar bahwa wanita berusia 59 tahun ini sampai menjual beberapa aset, satu diantaranya adalah rumah untuk menyiapkan pengobatan kanker payudaranya. Wanita yang merupakan istri Ian Sambiran itu memastikan biaya pengobatannya ditanggung oleh asuransi dari pemerintah, yaitu BPJS. Saat ini Nunung masih terus menenangkan dirinya untuk bersiap menjalani operasi pengangkatan massa kanker di payudara. Ia berharap tindakan operasi pengangkatan massa kanker di payudaranya bisa berjalan lancar tanpa mendapati hasil yang mengkhawatirkan. Banyak yang ngasih aran, banyak banget yang coba ini nyoba karena aku nggak mau coba-coba. Kalau memang dokter udah menganjurkan diangkat ya diangkat. Untuk ukuran umurnya sendiri masih 2 cm ya. Kemarin diameternya 2 minggu yang lalu sih masih 2 cm. Alhamdulillah masih 2 cm. ada prognosnya keluarkan nggak? Katanya ada data gimana sih perasaan? Ya nangis lah. Kan waktu itu masih punya harapan sebelum biopsi keluar, tapi setelah ya nangis dan aku nggak bisa ngomong apa-apa. Dokter sampai, ayo Mbak Nurul mau ngomong apa? Enggak ngomong. Udah yang terbaik aja dok. Yang terbaik aja. Bakal di Indonesia atau di luar? Di sini di Indonesia kan udah baik, ngapain keluar negeri? Indonesia udah canggih-canggih kok. Ada ramuan khusus atau enggak minuman-minuman? Nggak ada. Gitu. Nah, sekarang lagi ngonsumsi, kebetulan keponakan kan kerja ngurusin makanannya orang-orang kena cancer. Nah, kebetulan banget, jadi sekarang udah diurusin makannya sama dia, ya jus-jusan, terus nggak makan daging, MSG itu di stop dulu. Sekarang lagi jus, terus makanan sehat lah, pokoknya makanan buat orang-orang. Penyanyi dangdut Lia Ladista bisa dibilang merupakan tipikal istri sabar. Pasalnya ia berkali-kali memaafkan kelakuan Muhammad Munawir Najib, sang suami yang selalu membuatnya kecewa. Bahkan mantan personel Trio Macan itu juga pernah memaafkan sang suami setelah diam-diam mengambil uang yang rencananya digunakan untuk program hamil. Ironisnya uang itu dihabiskan untuk judi online. Lia sebetulnya kecewa, namun ia berusaha pasrah dan berpikir bahwa Tuhan belum menghendakinya untuk memiliki anak. Sebagai informasi, Lia Ladista dan Munawir Najib resmi menikah pada 2015. Selama 7 tahun pernikahan, mereka belum dikaruniai anak. Kala itu, Munawir menangis meminta maaf kepada Lia dan bersujud. Lagi-lagi, hati Lia luluh dan memaafkan sang suami. Suaminya pun berjanji untuk tidak lagi bermain judi online, namun diingkari. Kini Munawir berurusan dengan hukum karena memakai uang bank tempatnya bekerja untuk judi online. Adapun total uang bank yang dipakai oleh Munawir mencapai 27 miliar rupiah. Deolipa Yumara selaku kuasa hukum Lia mengatakan saat ini Munawir Najib sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh pihak berwenang di Sulawesi Utara. Karena tidak ingin terlibat dalam rentetan tindakan dugaan pidana ini, Lia Ladista menggugat cerai Munawir Najib ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin 6 Februari. Mantan personel Trio Macan Lia Ladista mengaku tidak membawa harta benda saat datang ke Jakarta dari Sulawesi Utara. Sebab aset-aset sang suami Muhammad Munawir Najib menurut Lia sudah disita oleh pihak berwenang lantaran mengambil uang dari tempatnya bekerja untuk berjudi online. Tak hanya itu, Lia kini lebih baik menjual sejumlah barang berharga untuk menyambung hidupnya di ibu kota. 2 bulan belakangan di Jakarta, Lia bahkan telah menjual 2 ponsel miliknya. Semua dilakukan dibanding berutang kepada orang lain.
Bahkan saat ini Lia mengaku berjualan keripik untuk mendapatkan penghasilan lebih guna mencukupi kehidupan sehari-harinya karena belum mendapatkan pekerjaan lain. Iya, mama baik banget ya. Karena kalau aku ngerasain punya mama lagi itu semenjak punya mertua. Tapi ya namanya kita nggak pernah tahu kan harus seperti ini jalannya saya berpisah. Tapi tetap saya akan silaturahmi meskipun nanti seandainya saya tidak diterima atau mungkin kedatangan saya nanti nggak diterima sama pihak mereka, ya setidaknya saya sudah berusaha nanti menjalin untuk meminta maaf. Saya pasti akan minta maaf meskipun bukan dari saya kesalahannya tuh, karena ini masalah suami saya, tapi saya tetap akan minta maaf sama mama. Demi mama berarti ya Kak ya? Iya, demi mama. Kak, uang program hamil yang dipakai berapa ya? Mungkin kurang lebih 150 juta. Oke, udah. Uang program hamil sudah jadi uang judi itu. Roger Danuarta curhat 2 kali ia dikecewakan menggunakan jasa babysitter. Bahkan salah satunya melakukan kekerasan fisik pada anaknya. Pada 2021 lalu, Cut Meyriska sempat curhat lebih dahulu karena dibuat geram lantaran Sakwil, anak pertamanya, jatuh dari dipan hingga diberi makanan basi dan berujung masuk rumah sakit. Diakui Roger, hari itu adalah kejadian pertama dirinya dan Cut Meyriska dikecewakan oleh pengasuh anak alias babysitter. Ternyata babysitter tersebut tidak memiliki pengalaman mengurus anak kecil sebelumnya. Ia adalah mantan penjaga konter HP yang dijadikan babysitter oleh sebuah yayasan. Tak hanya sekali, Roger dan Cut Meyriska mengaku 2 kali dikecewakan oleh babysitter. Roger mengaku kejadian babysitter kedua ini membuatnya jauh lebih marah. Roger bercerita bahwa babysitter kedua yang ia pekerjakan di rumah justru melakukan kekerasan fisik pada buah hatinya. Beberapa waktu lalu, Cut Meyriska membeberkan kelakuan babysitter pertama mereka. Kali ini giliran Roger yang bicara soal babysitter kedua mereka. Bahkan Roger sampai mengambil tindakan hukum untuk tindakan babysitter mereka yang melakukan kekerasan fisik. Roger dan Cut Meyriska mendapati buah hati mereka menjadi rewel dan sering menangis setiap kali mereka pulang setelah bekerja. Keduanya pun memberikan CCTV dan mendapati bahwa babysitter melakukan kekerasan pada anak mereka. Roger tetap tak terima meskipun yang dilakukan babysitter itu hanya sebuah sentilan. Ia sudah melihat bahwa babysitter tersebut menyakiti buah hatinya. Roger mengatakan sejak lahir anaknya itu tak rewel. Namun setelah menggunakan jasa babysitter, yang terjadi justru sebaliknya. Hingga saat ini, Sakwil, buah hati Roger dan Cika masih trauma dengan mainan mobil-mobilan yang sempat dijepitkan ke tangannya. Pelapor Sule CS Syahrul Rizal hadir di Polda Metro Jaya untuk memenuhi agenda pemeriksaan di Ditreskrimum pada Senin 6 Februari. Syahrul Rizal didampingi oleh kuasa hukumnya Muhammad Mualimin kembali menjelaskan mengenai keinginan kliennya terhadap Sule CS. Mualimin menjelaskan jika kliennya ingin pihak Sule, Budi Dalton, dan Mang Saswi melakukan klarifikasi dan sanggahan terkait video yang dilaporkan. Hal ini diminta karena Mualimin mengatakan jika kliennya tidak sepenuhnya memahami mengenai maksud isi video yang dilaporkan. Hal ini disebabkan bahasa yang digunakan oleh Sule CS adalah bahasa campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Sunda.
Selanjutnya, dalam laporan ini diketahui bahwa Sule CS disangkakan dengan pasal ujaran kebencian dan penistaan agama melalui Undang-Undang ITE. Mualimin menjelaskan jika pasal yang menjerat Sule CS itu bisa memberikan tuntutan hukuman di atas 7 tahun. Diketahui komedian Sutisna alias Sule dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penistaan agama. Tak hanya Sule, Mang Saswi dan budayawan Budi Dalton juga ikut terseret. Laporan ini dibuat karena adanya konten video yang menyebut miras adalah minuman Rasulullah. Ketiganya dilaporkan oleh seorang pria bernama Syahrul Rizal. Sule dilaporkan atas dugaan kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE serta penistaan agama. Saat dikonfirmasi pada 23 November lalu, Rizal menyebut bahwa pernyataan Sule CS bisa menyinggung umat agama dan berpotensi menganggap keonaran. Diketahui laporan tersebut bermula dengan adanya video yang dibuat oleh ketiganya, di mana Budi Dalton membuat pernyataan jika miras adalah minuman Rasulullah. Kemudian Sule dan Mang Saswi diduga ikut tertawa mendengar pernyataan Budi Dalton. Ada dugaan ketiganya menyinggung umat Islam dan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Rizal menyebut bahwa pernyataan Budi berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Menurutnya, semasa hidup Rasulullah selalu memerangi miras. Makanya ketika dilaporkan oleh klien kami, harapannya adalah Sule dan kawan-kawan ini memberikan klarifikasi dan memberikan sanggahan gitu. Sejauh mana video itu yang beredar itu sebenarnya seperti apa sih? Karena kan klien kami juga tidak sepenuhnya paham karena dalam video itu kan campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda gitu. Jadi tentu kami butuh keterangan lebih lanjut dari terlapor gitu. Sosok Tio Nugros, mantan drummer Dewa 19 menjadi sorotan saat konser band yang dinahkodai Ahmad Dhani menggelar konser pada Sabtu 4 Februari lalu. Paras tampan Tio Nugros yang awet muda menjadi magnet tersendiri di antara pengisi konser bertajuk Pesta Rakyat 30 tahun berkarya Dewa 19 di Jakarta International Stadium. Seolah ingin mengembalikan nostalgia dengan Dewa 19 pada medio 2000-an, grup band bentukan Ahmad Dhani ini menampilkan Once Mekel pada vokal serta Tio Nugros pada drum. Membawakan lagu yang berjudul Roman Picisan, Once dan Tio sukses membuat penonton semakin riuh. Bahkan sesekali layar besar yang mempertontonkan aksi Tio bermain drum langsung disambut teriakan histeris penonton. Tak hanya membawakan lagu itu, Dewa 19 dengan Once dan Tio Nugros membawakan lagu Kosong dan Cemburu. Dan lagi-lagi penonton dibuat histeris. Kalimat pujian bernada takjub pun keluar dari netizen saat mengetahui wajah dan aksi Tio Nugros di panggung. Warganet memuji ketampanan Tio dengan meninggalkan komentar gantengnya meresahkan. Bahkan pemilik akun bernama Rita Harjono juga menuliskan hal serupa yang menyebut Tio Nugros sebagai drummer terganteng sejagat raya. Bahkan teman sesama musisi mengakui kegantengan Tio Nugros seolah tak lekang oleh waktu. Ucapan Ari Lasso soal sosok Tio Nugros terekam dalam jejak digital yang diabadikan pengguna TikTok. Tak dipungkiri, memang di usianya yang tak lagi muda, Tio Nugros masih terlihat sangat tampan dan seolah menolak tua. Saat umurnya sudah berusia 53 tahun, penampilan Tio Nugros nyaris tak pernah berubah sama seperti 20 tahun silam. Netizen tengah dihebohkan dengan perbandingan foto Tio Nugros pada 2003 dan 2023 yang tak tampak lebih tua. Foto tersebut mulanya dibagikan oleh artis Lutia Suri melalui akun Instagramnya. Dalam foto itu, Lutia berfoto bersama Tio Nugros dan Andra Junaidi Ramadan, mantan gitaris Dewa 19. Terdapat dua foto yang dibagikan, yakni saat Lutia berusia 29 tahun, maksud kami 9 tahun, dan saat berusia 28 tahun. Meski 20 tahun berlalu, wajah Tio Nugros tampak masih sama. Foto tersebut lantas menjadi ramai di media sosial. Sejumlah netizen juga membubuhkan komentar dan ada yang menyebut Tio Nugros sebagai Dracula karena tidak kunjung tua.
Baim Wong sedang gencar menjodohkan Tiko dengan Rini, manajer pribadi Irfan Jayani atau yang akrab disapa Bang Bro. Bang Bro adalah seorang konten kreatif di YouTube yang pertama kali menyiarkan rumah Tiko yang terbengkalai. Bang Bro juga membantu Tiko membenahi rumahnya yang penuh semak menjadi lebih terawat. Saat Baim Wong datang ke rumah Tiko, suami Paula Verhoeven ini menggoda Tiko dan Rini. Baim Wong juga sempat bertanya kepada Eni Sukaisi apakah ia memberikan restu jika Rini berpacaran dengan Tiko. Ketua RT 6 RW 2 Komplek PLN Noves Haristeja mengatakan hal itu hanyalah sebatas gurauan saja. Noves mengatakan Tiko sudah memiliki pacar. Tiko pun sudah menjalani hubungan dengan kekasihnya selama 4 bulan belakangan. Hanya saja kekasih Tiko ini tidak mau dipublikasi sehingga warganet tidak mengenalinya. Diketahui beberapa waktu lalu media sosial diramaikan dengan rumah mewah terbengkalai yang ternyata ditinggali oleh Ibu Eni dan anaknya Tiko. Tiko Pulung Mustika dikenal warga sekitar sebagai pribadi yang serba bisa dan kerap membantu warga jika sewaktu-waktu membutuhkan tenaganya. Tiko yang juga berprofesi sebagai petugas keamanan di tempat tinggalnya di Cakung, Jakarta Timur, kerap mendapat pemasukan dari hasil membantu warga sekitar rumahnya. Hal itu diungkapkan Cahaya Krisna, seorang tetangga yang cukup mengenal Tiko dan keluarganya sejak mereka pindah di area tersebut sekitar tahun 2000 silam. Tak hanya memahami persoalan media dan teknologi, Tiko pun dikenal memiliki banyak relasi baik dengan rekan sebayanya maupun dengan orang yang lebih tua. Karena hal itu, sewaktu ketika terdapat salah satu warga yang ingin menjual kendaraannya dan warga itu pun langsung menghubungi Tiko untuk menanyakan calon pembelinya. Karena hal itulah warga yang merasa terbantu dengan kehadiran Tiko itu tak pernah segan memberi imbalan kepada pria yang tengah viral tersebut. Tak hanya itu, kegigihan Tiko meringankan beban orang tuanya, khususnya ibunya yang bernama Eni Sukaisi, bahkan sampai mencari uang sampingan dengan bekerja untuk warung internet atau warnet. Tiko yang lumayan memahami tentang teknologi kerap diminta pemilik warnet untuk membantunya apabila terjadi masalah pada sistem komputer. Nama Ressa Herlambang menjadi perbincangan lantaran mengungkap kisah masa lalunya yang jatuh miskin akibat orang tuanya bangkrut. Ressa Herlambang menjelaskan awal kejadian yang ia duga menjadi permasalahan keluarganya jatuh miskin. Kejadian tersebut terjadi pada 2010 silam. Menurut Ressa Herlambang, ia sempat melihat bola api jatuh di rumahnya. Kejadian tersebut bahkan juga dilihat oleh keluarganya. Bahkan selesai kejadian tersebut, Ressa menilai keluarganya jatuh miskin dan membuat kondisi sang ibu sakit-sakitan. Ressa kemudian menceritakan selesai kejadian tersebut yang menyebabkan ibundanya jatuh sakit dan kehilangan kesadaran. Tak hanya itu, sang ibu dan ayahnya sempat tidur di pinggir rel kereta. Lebih lanjut, Ressa menyebut jika keluarganya kehilangan uang sebesar 12 miliar rupiah. Namun ia tidak menjelaskan secara detail pasti kejadian tersebut. Ressa mengaku tak mau masuk ke dalam hal mistis, namun menurutnya hal tersebut yang menyebabkan berpindahnya dari dunia fantasi.
Saat ini, Reza merasa bersyukur karena ia dan keluarganya masih bisa bertahan hidup walaupun penuh dengan kekurangan. Ia juga mengaku di awal tahun ini mendapat job menyanyi meskipun dengan budget yang terbilang biasa. Namun ia tetap bersyukur masih dapat bertahan beberapa tahun ini dibandingkan pada tahun 2010 hingga 2013 silam. Sebagai informasi, karir Reza Herlambang di industri musik di Indonesia berawal dari mengikuti ajang pencarian bakat Asia Bagus pada tahun 1999. Saat mengikuti ajang pencarian bakat Asia Bagus, Reza Herlambang satu angkatan dengan Rio Febrian. Di puncak karirnya, Reza Herlambang juga pernah dijuluki sebagai Justin Timberlake-nya Indonesia. Selain itu, Reza Herlambang juga pernah mendapat julukan sebagai penyanyi R&B pria terbaik. Reza Herlambang tidak hanya dikenal sebagai penyanyi, ia juga dikenal sebagai pemain sinetron. Beberapa sinetron yang dibintanginya yaitu Pernikahan Dini dan Jangan Sepelekan. Harta Bambang Triatmojo diketahui tembus 28 triliun rupiah. Di balik kekayaan Bambang yang mencapai puluhan miliar rupiah tersebut, kehidupan Mayang Sari lantas menjadi sorotan. Mayang Sari diketahui melakukan traveling yang tidak main-main bersama sahabat-sahabatnya. Kehidupan Mayang Sari memang selalu menjadi perbincangan publik semenjak dinikahi Bambang Triatmojo. Namun awal pernikahan Mayang Sari dan Bambang Triatmojo sempat menjadi bahan perbincangan. Pasalnya, di awal pernikahannya dengan Bambang, Mayang Sari sempat dituding sebagai pelakor dalam rumah tangga sang Pangeran Cendana dan Halimah Agustina Kamil. Bambang Triatmojo dan Mayang Sari akhirnya meresmikan pernikahan mereka pada tahun 2011. Peresmian status pernikahan mereka ini terjadi setelah Bambang Triatmojo resmi bercerai dengan Halimah pada tahun 2007. Dari pernikahannya dengan Bambang Triatmojo, Mayang Sari dikaruniai seorang putri cantik bernama Kirani Triatmojo. Meski awal pernikahannya dengan Bambang penuh kontroversi, Mayang Sari pun membuktikan bahwa keluarganya saat ini hidup bahagia. Selesai menjadi istri Bambang Triatmojo, Mayang Sari juga dikenal dengan gaya hidupnya yang mewah. Hal itu dikarenakan Bambang Triatmojo masih mewarisi darah keluarga Cendana yang dikenal tajir melintir. Usut punya usut, harta kekayaan Bambang Triatmojo tembus 28 triliun rupiah. Kekayaan tersebut hasil dari kerja keras sang Pangeran Cendana yang merupakan seorang pengusaha hingga politikus sukses. Selesai menjadi istri Bambang Triatmojo, Mayang Sari kerap memamerkan kehidupan mewahnya. Seperti baru-baru ini, Mayang Sari melakukan traveling bersama geng sosialita di negeri ini. Bahkan traveling Mayang Sari tidak main-main. Hal itu bisa dilihat melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu 5 Februari. Dalam unggahannya, Mayang Sari membagikan video yang menunjukkan perjalanan traveling bersama geng sosialitanya. Pada video tersebut, istri Bambang Triatmojo itu tampak begitu bahagia bisa traveling bersama geng sosialitanya. Pasalnya, ia memboyong geng sosialitanya tersebut ke negeri jiran Malaysia untuk liburan mewah. Tentu saja, Mayang Sari selalu bergaya mewah bak sosialita kelas atas saat traveling bersama gengnya. Tak hanya itu, ibu satu orang anak itu bahkan makan di restoran mewah dengan pemandangan Menara Kembar.
Sosok perempuan yang merangkul Rocky Gerung terungkap. Wanita bernama lengkap Salsabila Syaira itu ternyata mantan asisten staf khusus Presiden. Diketahui konser Dewa 19 menjadi trending topik di Twitter. Bukan hanya karena penampilan Dewa 19 yang menakjubkan, di konser itu Rocky Gerung juga terciduk dirangkul mesra oleh seorang wanita muda dan cantik. Saat wajah keduanya tersorot kamera dan masuk ke layar konser, tiba-tiba saja wanita yang merangkul Rocky Gerung kikuk dan melepas rangkulan. Netizen pun bertanya-tanya siapa sosok wanita yang merangkul dosen filsafat dari Universitas Indonesia tersebut. Ternyata wanita itu bernama Salsabila Syaira. Wanita muda itu merupakan presenter di sebuah media daring. Usai sosoknya diburu netizen, Salsabila Syaira langsung memprivasi akun Instagramnya. Namun diketahui dalam acara yang dipandu Salsa, Rocky Gerung sempat menjadi bintang tamu pada November 2022 lalu. Di akun TikToknya, Salsa juga mengunggah kebersamaannya dengan Rocky Gerung seusai konser Dewa 19. Pada narasinya, Salsa menyebut bahwa ia memang bersama di konser Dewa 19. Dikutip dari situs LinkedIn, Salsabila Syaira sendiri merupakan seorang host dan juga mahasiswa doktoral di Universitas Padjadjaran Bandung. Ia menyelesaikan gelar sarjana dan magister ilmu politik dan pemerintahan di Universitas Padjadjaran. Dalam keterangan yang ia tulis di akun miliknya, ia pernah menjadi pembantu asisten staf khusus Presiden bidang keagamaan dalam negeri saat usianya 23 tahun. Ia masuk dalam tim komunikasi pada Juni 2018 hingga Desember 2019. Ia menyelesaikan gelar sarjana dan magister ilmu politik dan pemerintahan di Unpad. Kini Salsa menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Serikat Demokrasi Indonesia atau SDI. SDI sendiri adalah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan politik dan ekonomi kerakyatan. Dirinya juga masuk di organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Jawa Barat. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Pelawak Nunung Sri Mulat harus menelan hal pahit karena dirinya sudah divonis dokter mengidap kanker payudara stadium rendah. Vonis kanker payudara diterima oleh Nunung setelah mendengar langsung dari dokter saat membacakan hasil biopsi yang keluar pada akhir pekan lalu. Beredar kabar bahwa wanita berusia 59 tahun ini sampai menjual beberapa aset, satu diantaranya adalah rumah untuk menyiapkan pengobatan kanker payudaranya. Wanita yang merupakan istri Ian Sambiran itu memastikan biaya pengobatannya ditanggung oleh asuransi dari pemerintah, yaitu BPJS. Saat ini, wanita yang bernama lengkap Tri Retno Prayudati itu masih terus menenangkan dirinya untuk bersiap menjalani operasi pengangkatan massa kanker di payudara. Nunung berharap tindakan operasi pengangkatan massa kanker di payudaranya bisa berjalan lancar tanpa mendapati hasil yang mengkhawatirkan. Apa itu berita, apa itu, dari mana itu beritanya? Saya nggak pernah ngomong kayak gitu loh. Nggak benar ini? Nah, nggak benar. Tabungan berarti udah banyak ya Mami ya? Alhamdulillah. Amin. Ya. Ya. Ini pengobatan pakai asuransi BPJS seperti apa, Mi? BPJS. Oh, ya. Terima kasih ya. Terima kasih, Mi. Thank you, Mami. Indra Bekti terpantau kembali dirawat di rumah sakit. Sebagaimana diketahui bahwa Indra Bekti sudah diperbolehkan pulang pada 21 Januari 2023 lalu. Pada hari Senin 6 Februari 2023 kemarin, Indra Bekti kembali terlihat berada di atas ranjang rumah sakit RSPAD Gatot Subroto kawasan Senen, Jakarta Pusat. Hal tersebut diketahui dari unggahan Instagram story Aldi Lajelita saat membagikan foto Indra Bekti yang sedang terbaring di kasur perawatan. Indra Bekti disebutkan menjalani perawatan lanjutan di RSPAD Gatot Subroto sebagai persiapan menjalani operasi di bagian mata. Bahkan sahabat Indi Barens itu akan langsung ditangani dokter spesialis mata Brigjen S. Bambang yang sehari-hari berdinas sebagai dokter kepresidenan ahli mata.
Roy Manela, adik Indra Bekti yang juga menjadi juru bicara keluarga, mengatakan bahwa sang kakak menderita stroke penglihatan. Hal ini membuat kedua mata Indra Bekti terutama di bagian kanan yang sulit untuk melihat objek. Jarak pandang kedua mata Indra Bekti juga dikatakan semakin pendek. Sebelumnya, Indra Bekti sempat membuat warganet khawatir seusai menerima pekerjaan sebagai host konser musik boyband asal Inggris Blue. Indra Bekti akan memandu keseluruhan acara mulai dari awal hingga akhir yang berdurasi kurang lebih 2 hingga 3 jam. Wajar apabila masyarakat merasa cemas mengingat kondisi Indra Bekti belum sepenuhnya pulih. Namun Aldila Jelita memastikan bahwa nantinya Indra Bekti akan tetap didampingi oleh tim khusus saat berada di atas panggung. Dalam unggahannya, Aldila membagikan video singkat tentang Indra Bekti yang terbaring lagi di ranjang rumah sakit. Bekti kembali ke rumah sakit rencananya ternyata untuk menjalani operasi mata. Menurut Aldila, penglihatan Bekti mulai terganggu imbas pecah pembuluh darah di otak. Aldila mengungkapkan tindakan medis ini atas permintaan Indra Bekti sendiri. Proses terapi Indra Bekti pasca pendarahan otak sendiri berlangsung dengan baik, hanya saja penglihatan Bekti belum kembali normal. Aldila Jelita, istri dari Indra Bekti, mengabarkan bahwa suaminya harus dilarikan dan dirawat di rumah sakit lagi. Indra Bekti yang belum lama keluar dari rumah sakit selesai mengalami pendarahan otak, namun kini terpaksa harus kembali menjalani perawatan di rumah sakit. Kabar ini disampaikan oleh Aldila Jelita melalui Instagram story-nya. Dalam unggahannya, Aldila membagikan video singkat tentang Indra Bekti yang terbaring lagi di ranjang rumah sakit. Bekti kembali ke rumah sakit rencananya ternyata untuk menjalani operasi mata. Menurut Aldila, penglihatan Bekti mulai terganggu imbas pecah pembuluh darah di otak. Aldila mengungkapkan tindakan medis ini atas permintaan Indra Bekti sendiri. Proses terapi Indra Bekti pasca pendarahan otak sendiri memang berlangsung dengan baik. Hanya saja penglihatan Bekti belum kembali normal. Operasi mata Indra Bekti rencananya akan dilangsungkan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Bahkan, sahabat Indi Barens itu akan langsung ditangani dokter spesialis mata Brigjen S. Bambang yang sehari-hari berdinas sebagai dokter kepresidenan ahli mata. Sebagaimana diketahui, Indra Bekti pingsan di sela kegiatan siaran di salah satu radio di Jakarta pada 28 Desember 2022 lalu. Ia langsung dilarikan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo untuk mendapat pertolongan pertama. Manajer Indra Bekti, Roy, mengungkapkan kronologi sebelum pembawa acara itu dilarikan ke rumah sakit pada 28 Desember. Pada awalnya, Indra Bekti memang setiap pagi menjalani aktivitas sebagai penyiar di salah satu stasiun radio. Ia pun tiba-tiba izin ke toilet namun tak kunjung kembali. Ketika didatangi ke toilet, Bekti ternyata ditemukan sudah dalam kondisi pingsan. Roy mengatakan seminggu sebelum ditemukan pingsan, Indra Bekti memang tidak enak badan. Indra Bekti ditemukan duduk di kloset dalam kondisi pingsan. Saat ditemukan pingsan, Indra Bekti langsung dilarikan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo.
Nunung Sri Mulat sepenuhnya percaya dengan teknologi kedokteran dan tenaga kesehatan di Indonesia. Hal itu yang menjadi alasan ia tak memiliki rencana berobat ke luar negeri untuk sembuh dari kanker payudara yang dideritanya. Bahkan Nunung mengaku biaya pengobatannya ditanggung oleh BPJS. Nunung belum mau menjalani pengobatan alternatif untuk mengobati kanker payudaranya. Ia tak mau spekulasi dalam berobat karena ia tahu penyakitnya cukup mematikan. Wanita berusia 59 tahun ini akan mengikuti anjuran dokter dalam menjalani pengobatan. Nunung mengaku tak mau coba-coba selama proses penyembuhan kanker payudaranya. Nunung Sri Mulat menegaskan selama menjalani pengobatan, ia diminta tidak mengonsumsi daging, MSG, dan lainnya yang bisa memperburuk kondisinya. Hal tersebut didukung oleh keponakannya yang kebetulan bekerja mengurus orang-orang yang terkena kanker. Sehingga makanan yang harus dikonsumsi oleh Nunung juga diurus oleh keponakannya tersebut. Sebelumnya beredar kabar bahwa wanita berusia 59 tahun ini sampai menjual beberapa aset, satu diantaranya adalah rumah untuk menyiapkan pengobatan kanker payudaranya. Wanita yang merupakan istri Ian Sambiran itu memastikan biaya pengobatannya ditanggung oleh asuransi dari pemerintah, yaitu BPJS. Saat ini Nunung masih terus menenangkan dirinya untuk bersiap menjalani operasi pengangkatan massa kanker di payudara. Ia berharap tindakan operasi pengangkatan massa kanker di payudaranya bisa berjalan lancar tanpa mendapati hasil yang mengkhawatirkan. Banyak yang ngasih saran, banyak banget yang coba ini nyoba karena aku nggak mau coba-coba. Kalau memang dokter udah mengajarkan diangkat ya diangkat. Untuk ukuran umurnya sendiri masih 2 cm ya. Kemarin diameternya 2 minggu yang lalu sih masih 2 cm. Alhamdulillah masih 2 cm. Ya nangis lah. Kan waktu itu masih punya harapan sebelum biopsi keluar, tapi setelah ya nangis dan aku nggak bisa ngomong apa-apa. Dokter sampai, ayo Mbak Nurul mau ngomong apa? Enggak ngomong. Udah yang terbaik aja dok. Yang terbaik aja. bakal di Indonesia atau di luar? Di sini di Indonesia kan udah baik, ngapain keluar negeri? Indonesia udah canggih-canggih kok. Ada ramuan khusus atau enggak minuman-minuman? Nggak ada. Gitu. Nah sekarang lagi konsumsi, kebetulan keponakan kan kerja ngurusin makanannya orang-orang kena kanker. Nah kebetulan banget, jadi sekarang udah diurusin makannya sama dia, ya jus-jusan, terus nggak makan daging, MSG itu di stop dulu. Sekarang lagi jus, terus makanan sehat lah, pokoknya makanan buat orang-orang. Penyanyi dangdut Lia Ladista bisa dibilang merupakan tipikal istri sabar. Pasalnya ia berkali-kali memaafkan kelakuan Muhammad Munawir Najib, sang suami yang selalu membuatnya kecewa. Bahkan mantan personel Trio Macan itu juga pernah memaafkan sang suami setelah diam-diam mengambil uang yang rencananya digunakan untuk program hamil. Ironisnya uang itu dihabiskan untuk judi online. Lia sebetulnya kecewa, namun ia berusaha pasrah dan berpikir bahwa Tuhan belum menghendakinya untuk memiliki anak. Sebagai informasi, Lia Ladista dan Munawir Najib resmi menikah pada 2015. Selama 7 tahun pernikahan, mereka belum dikaruniai anak. Kala itu, Munawir menangis meminta maaf kepada Lia dan bersujud. Lagi-lagi, hati Lia luluh dan memaafkan sang suami. Suaminya pun berjanji untuk tidak lagi bermain judi online, namun diingkari. Kini Munawir berurusan dengan hukum karena memakai uang bank tempatnya bekerja untuk judi online. Adapun total uang bank yang dipakai oleh Munawir mencapai 27 miliar rupiah. Deolipa Yumara selaku kuasa hukum Lia mengatakan saat ini Munawir Najib sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh pihak berwenang di Sulawesi Utara. Karena tidak ingin terlibat dalam rentetan tindakan dugaan pidana ini, Lia Ladista menggugat cerai Munawir Najib ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin 6 Februari. Mantan personel Trio Macan Lia Ladista mengaku tidak membawa harta benda saat datang ke Jakarta dari Sulawesi Utara. Sebab aset-aset sang suami Muhammad Munawir Najib menurut Lia sudah disita oleh pihak berwenang lantaran mengambil uang dari tempatnya bekerja untuk berjudi online. Tak hanya itu, Lia kini lebih baik menjual sejumlah barang berharga untuk menyambung hidupnya di ibu kota. 2 bulan belakangan di Jakarta, Lia bahkan telah menjual 2 ponsel miliknya. Semua dilakukan dibanding berutang kepada orang lain.
Bahkan saat ini Lia mengaku berjualan keripik untuk mendapatkan penghasilan lebih guna mencukupi kehidupan sehari-harinya karena belum mendapatkan pekerjaan lain. Iya, baik banget ya. Karena kalau aku ngerasain punya mama lagi itu semenjak punya mertua. Tapi ya namanya kita nggak pernah tahu kan harus seperti ini jalannya saya berpisah. Tapi tetap saya akan silaturahmi meskipun nanti seandainya saya tidak diterima atau mungkin kedatangan saya nanti nggak diterima sama pihak mereka, ya setidaknya saya sudah berusaha nanti untuk meminta maaf. Saya pasti akan minta maaf meskipun bukan dari saya kesalahannya tuh, karena ini masalah suami saya, tapi saya tetap akan minta maaf sama mama. Demi mama berarti ya kak ya? Iya, demi mama. Kak, uang program hamil yang dipakai berapa ya? Mungkin kurang lebih 150 juta. Oke, udah. Uang program hamil udah jadi uang judi itu. Roger Danuarta curhat 2 kali ia dikecewakan menggunakan jasa babysitter. Bahkan salah satunya melakukan kekerasan fisik pada anaknya. Pada 2021 lalu, Cut Meyriska sempat curhat lebih dahulu karena dibuat geram lantaran Sakwil, anak pertamanya, jatuh dari dipan hingga diberi makanan basi dan berujung masuk rumah sakit. Diakui Roger, hari itu adalah kejadian pertama dirinya dan Cut Meyriska dikecewakan oleh pengasuh anak alias babysitter. Ternyata babysitter tersebut tidak memiliki pengalaman mengurus anak kecil sebelumnya. Ia adalah mantan penjaga konter HP yang dijadikan babysitter oleh sebuah yayasan. Tak hanya sekali, Roger dan Cut Meyriska mengaku 2 kali dikecewakan oleh babysitter. Roger mengaku kejadian babysitter kedua ini membuatnya jauh lebih marah. Roger bercerita bahwa babysitter kedua yang ia pekerjakan di rumah justru melakukan kekerasan fisik pada buah hatinya. Beberapa waktu lalu, Cut Meyriska membeberkan kelakuan babysitter pertama mereka. Kali ini giliran Roger yang bicara soal babysitter kedua mereka. Bahkan Roger sampai mengambil tindakan hukum untuk tindakan babysitter mereka yang melakukan kekerasan fisik. Roger dan Cut Meyriska mendapati buah hati mereka menjadi rewel dan sering menangis setiap kali mereka pulang setelah bekerja. Keduanya pun memberikan CCTV dan mendapati bahwa babysitter melakukan kekerasan pada anak mereka. Roger tetap tak terima meskipun yang dilakukan babysitter itu hanya sebuah sentilan. Ia sudah melihat bahwa babysitter tersebut menyakiti buah hatinya. Roger mengatakan sejak lahir anaknya itu tak rewel. Namun setelah menggunakan jasa babysitter, yang terjadi justru sebaliknya. Hingga saat ini, Sakwil, buah hati Roger dan Cika masih trauma dengan mainan mobil-mobilan yang sempat dijepitkan ke tangannya. Pelapor Sule CS Syahrul Rizal hadir di Polda Metro Jaya untuk memenuhi agenda pemeriksaan di Ditreskrimum pada Senin 6 Februari. Syahrul Rizal didampingi oleh kuasa hukumnya Muhammad Mualimin kembali menjelaskan mengenai keinginan kliennya terhadap Sule CS. Mualimin menjelaskan jika kliennya ingin pihak Sule, Budi Dalton, dan Mang Saswi melakukan klarifikasi dan sanggahan terkait video yang dilaporkan. Hal ini diminta karena Mualimin mengatakan jika kliennya tidak sepenuhnya memahami mengenai maksud isi video yang dilaporkan. Hal ini disebabkan bahasa yang digunakan oleh Sule CS adalah bahasa campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Sunda.
Selanjutnya, dalam laporan ini diketahui bahwa Sule CS disangkakan dengan pasal ujaran kebencian dan penistaan agama melalui Undang-Undang ITE. Mualimin menjelaskan jika pasal yang menjerat Sule CS itu bisa memberikan tuntutan hukuman di atas 7 tahun. Diketahui komedian Sutisna alias Sule dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penistaan agama. Tak hanya Sule, Mang Saswi dan budayawan Budi Dalton juga ikut terseret. Laporan ini dibuat karena adanya konten video yang menyebut miras adalah minuman Rasulullah. Ketiganya dilaporkan oleh seorang pria bernama Syahrul Rizal. Sule dilaporkan atas dugaan kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE serta penistaan agama. Saat dikonfirmasi pada 23 November lalu, Rizal menyebut bahwa pernyataan Sule CS bisa menyinggung umat agama dan berpotensi menganggap keonaran. Diketahui laporan tersebut bermula dengan adanya video yang dibuat oleh ketiganya, di mana Budi Dalton membuat pernyataan jika miras adalah minuman Rasulullah. Kemudian Sule dan Mang Saswi diduga ikut tertawa mendengar pernyataan Budi Dalton. Ada dugaan ketiganya menyinggung umat Islam dan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Rizal menyebut bahwa pernyataan Budi berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Menurutnya, semasa hidup Rasulullah selalu memerangi miras. Makanya ketika dilaporkan oleh klien kami, harapannya adalah Sule dan kawan-kawan ini memberikan klarifikasi dan memberikan sanggahan gitu sejauh mana video itu yang beredar itu sebenarnya seperti apa sih, karena kan klien kami juga tidak sepenuhnya paham karena dalam video itu kan campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda gitu. Jadi tentu kami butuh keterangan lebih lanjut dari terlapor gitu. Sosok Tio Nugros, mantan drummer Dewa 19 menjadi sorotan saat konser band yang dinahkodai Ahmad Dhani menggelar konser pada Sabtu 4 Februari lalu. Paras tampan Tio Nugros yang awet muda menjadi magnet tersendiri di antara pengisi konser bertajuk Pesta Rakyat 30 tahun berkarya Dewa 19 di Jakarta International Stadium. Seolah ingin mengembalikan nostalgia dengan Dewa 19 pada medio 2000-an, grup band bentukan Ahmad Dhani ini menampilkan Once Mekel pada vokal serta Tio Nugros pada drum. Membawakan lagu yang berjudul Roman Picisan, Once dan Tio sukses membuat penonton semakin riuh. Bahkan sesekali layar besar yang mempertontonkan aksi Tio bermain drum langsung disambut teriakan histeris penonton. Tak hanya membawakan lagu itu, Dewa 19 dengan Once dan Tio Nugros membawakan lagu Kosong dan Cemburu. Dan lagi-lagi penonton dibuat histeris. Kalimat pujian bernada takjub pun keluar dari netizen saat mengetahui wajah dan aksi Tio Nugros di panggung. Warganet memuji ketampanan Tio dengan meninggalkan komentar gantengnya meresahkan. Bahkan pemilik akun bernama Rita Harjono juga menuliskan hal serupa yang menyebut Tio Nugros sebagai drummer terganteng sejagat raya. Bahkan teman sesama musisi mengakui kegantengan Tio Nugros seolah tak lekang oleh waktu. Ucapan Ari Lasso soal sosok Tio Nugros terekam dalam jejak digital yang diabadikan pengguna TikTok. Tak dipungkiri, memang di usianya yang tak lagi muda, Tio Nugros masih terlihat sangat tampan dan seolah menolak tua. Saat umurnya sudah berusia 53 tahun, penampilan Tio Nugros nyaris tak pernah berubah sama seperti 20 tahun silam. Netizen tengah dihebohkan dengan perbandingan foto Tio Nugros pada 2003 dan 2023 yang tak tampak lebih tua. Foto tersebut mulanya dibagikan oleh artis Lutia Suri melalui akun Instagramnya. Dalam foto itu, Lutia berfoto bersama Tio Nugros dan Andra Junaidi Ramadan, mantan gitaris Dewa 19. Terdapat dua foto yang dibagikan, yakni saat Lutia berusia 29 tahun, maksud kami 9 tahun, dan saat berusia 28 tahun. Meski 20 tahun berlalu, wajah Tio Nugros tampak masih sama. Foto tersebut lantas menjadi ramai di media sosial. Sejumlah netizen juga membubuhkan komentar dan ada yang menyebut Tio Nugros sebagai Dracula karena tidak kunjung tua.
Baim Wong sedang gencar menjodohkan Tiko dengan Rini, manajer pribadi Irfan Jayani atau yang akrab disapa Bang Bro. Bang Bro adalah seorang konten kreatif di YouTube yang pertama kali menyiarkan rumah Tiko yang terbengkalai. Bang Bro juga membantu Tiko membenahi rumahnya yang penuh semak menjadi lebih terawat. Saat Baim Wong datang ke rumah Tiko, suami Paula Verhoeven ini menggoda Tiko dan Rini. Baim Wong juga sempat bertanya kepada Eni Sukaisi, apakah ia memberikan restu jika Rini berpacaran dengan Tiko. Ketua RT 6 RW 2 Komplek PLN Noves Haristeja mengatakan hal itu hanyalah sebatas gurauan saja. Noves mengatakan Tiko sudah memiliki pacar. Tiko pun sudah menjalani hubungan dengan kekasihnya selama 4 bulan belakangan. Hanya saja kekasih Tiko ini tidak mau dipublikasi sehingga warganet tidak mengenalinya. Diketahui beberapa waktu lalu media sosial diramaikan dengan rumah mewah terbengkalai yang ternyata ditinggali oleh Ibu Eni dan anaknya Tiko. Tiko Pulung Mustika dikenal warga sekitar sebagai pribadi yang serba bisa dan kerap membantu warga jika sewaktu-waktu membutuhkan tenaganya. Tiko yang juga berprofesi sebagai petugas keamanan di tempat tinggalnya di Cakung, Jakarta Timur, kerap mendapat pemasukan dari hasil membantu warga sekitar rumahnya. Hal itu diungkapkan Cahaya Krisna, seorang tetangga yang cukup mengenal Tiko dan keluarganya sejak mereka pindah di area tersebut sekitar tahun 2000 silam. Tak hanya memahami persoalan media dan teknologi, Tiko pun dikenal memiliki banyak relasi baik dengan rekan sebayanya maupun dengan orang yang lebih tua. Karena hal itu, sewaktu ketika terdapat salah satu warga yang ingin menjual kendaraannya dan warga itu pun langsung menghubungi Tiko untuk menanyakan calon pembelinya. Karena hal itulah warga yang merasa terbantu dengan kehadiran Tiko itu tak pernah segan memberi imbalan kepada pria yang tengah viral tersebut. Tak hanya itu, kegigihan Tiko meringankan beban orang tuanya, khususnya ibunya yang bernama Eni Sukaisih, bahkan sampai mencari uang sampingan dengan bekerja untuk warung internet atau warnet. Tiko yang lumayan memahami tentang teknologi kerap diminta pemilik warnet untuk membantunya apabila terjadi masalah pada sistem komputer. Nama Ressa Herlambang menjadi perbincangan lantaran mengungkap kisah masa lalunya yang jatuh miskin akibat orang tuanya bangkrut. Ressa Herlambang menjelaskan awal kejadian yang ia duga menjadi permasalahan keluarganya jatuh miskin. Kejadian tersebut terjadi pada 2010 silam. Menurut Ressa Herlambang, ia sempat melihat bola api jatuh di rumahnya. Kejadian tersebut bahkan juga dilihat oleh keluarganya. Bahkan selesai kejadian tersebut, Ressa menilai keluarganya jatuh miskin dan membuat kondisi sang ibu sakit-sakitan. Ressa kemudian menceritakan selesai kejadian tersebut yang menyebabkan ibundanya jatuh sakit dan kehilangan kesadaran. Tak hanya itu, sang ibu dan ayahnya sempat tidur di pinggir rel kereta. Lebih lanjut, Ressa menyebut jika keluarganya kehilangan uang sebesar 12 miliar rupiah. Namun ia tidak menjelaskan secara detail pasti kejadian tersebut. Ressa mengaku tak mau masuk ke dalam hal mistis, namun menurutnya hal tersebut yang menyebabkan berpindahnya dari dunia fantasi.
Saat ini, Reza merasa bersyukur karena ia dan keluarganya masih bisa bertahan hidup walaupun penuh dengan kekurangan. Ia juga mengaku di awal tahun ini mendapat job menyanyi meskipun dengan budget yang terbilang biasa. Namun ia tetap bersyukur masih dapat bertahan beberapa tahun ini dibandingkan pada tahun 2010 hingga 2013 silam. Sebagai informasi, karir Reza Herlambang di industri musik di Indonesia berawal dari mengikuti ajang pencarian bakat Asia Bagus pada tahun 1999. Saat mengikuti ajang pencarian bakat Asia Bagus, Reza Herlambang satu angkatan dengan Rio Febrian. Di puncak karirnya, Reza Herlambang juga pernah dijuluki sebagai Justin Timberlake-nya Indonesia. Selain itu, Reza Herlambang juga pernah mendapat julukan sebagai penyanyi R&B pria terbaik. Reza Herlambang tidak hanya dikenal sebagai penyanyi, ia juga dikenal sebagai pemain sinetron. Beberapa sinetron yang dibintanginya yaitu Pernikahan Dini dan Jangan Sepelekan. Harta Bambang Triatmojo diketahui tembus 28 triliun rupiah. Di balik kekayaan Bambang yang mencapai puluhan miliar rupiah tersebut, kehidupan Mayang Sari lantas menjadi sorotan. Mayang Sari diketahui melakukan traveling yang tidak main-main bersama sahabat-sahabatnya. Kehidupan Mayang Sari memang selalu menjadi perbincangan publik semenjak dinikahi Bambang Triatmojo. Namun awal pernikahan Mayang Sari dan Bambang Triatmojo sempat menjadi bahan perbincangan. Pasalnya, di awal pernikahannya dengan Bambang, Mayang Sari sempat dituding sebagai pelakor dalam rumah tangga sang Pangeran Cendana dan Halimah Agustina Kamil. Bambang Triatmojo dan Mayang Sari akhirnya meresmikan pernikahan mereka pada tahun 2011. Peresmian status pernikahan mereka ini terjadi setelah Bambang Triatmojo resmi bercerai dengan Halimah pada tahun 2007. Dari pernikahannya dengan Bambang Triatmojo, Mayang Sari dikaruniai seorang putri cantik bernama Kirani Triatmojo. Meski awal pernikahannya dengan Bambang penuh kontroversi, Mayang Sari pun membuktikan bahwa keluarganya saat ini hidup bahagia. Selesai menjadi istri Bambang Triatmojo, Mayang Sari juga dikenal dengan gaya hidupnya yang mewah. Hal itu dikarenakan Bambang Triatmojo masih mewarisi darah keluarga Cendana yang dikenal tajir melintir. Usut punya usut, harta kekayaan Bambang Triatmojo tembus 28 triliun rupiah. Kekayaan tersebut hasil dari kerja keras sang Pangeran Cendana yang merupakan seorang pengusaha hingga politikus sukses. Selesai menjadi istri Bambang Triatmojo, Mayang Sari kerap memamerkan kehidupan mewahnya. Seperti baru-baru ini, Mayang Sari melakukan traveling bersama geng sosialita di negeri ini. Bahkan traveling Mayang Sari tidak main-main. Hal itu bisa dilihat melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu 5 Februari. Dalam unggahannya, Mayang Sari membagikan video yang menunjukkan perjalanan traveling bersama geng sosialitanya. Pada video tersebut, istri Bambang Triatmojo itu tampak begitu bahagia bisa traveling bersama geng sosialitanya. Pasalnya, ia memboyong geng sosialitanya tersebut ke negeri jiran Malaysia untuk liburan mewah. Tentu saja, Mayang Sari selalu bergaya mewah bak sosialita kelas atas saat traveling bersama gengnya. Tak hanya itu, ibu satu orang anak itu bahkan makan di restoran mewah dengan pemandangan Menara Kembar.
Sosok perempuan yang merangkul Rocky Gerung terungkap. Wanita bernama lengkap Salsabila Syaira itu ternyata mantan asisten staf khusus Presiden. Diketahui konser Dewa 19 menjadi trending topik di Twitter. Bukan hanya karena penampilan Dewa 19 yang menakjubkan, di konser itu Rocky Gerung juga terciduk dirangkul mesra oleh seorang wanita muda dan cantik. Saat wajah keduanya tersorot kamera dan masuk ke layar konser, tiba-tiba saja wanita yang merangkul Rocky Gerung kikuk dan melepas rangkulan. Netizen pun bertanya-tanya siapa sosok wanita yang merangkul dosen film